dengan bimbingan ruh-ruh Islami dan ajaran Pancasila. Selain itu, Kiflan Zain menuturkan bahwa dalam ajaran sholat pun juga masih sama dengan syariat Islam. Lebih lanjut, soal poin-poin isu yang beredar di masyarakat tentang berkaitan dengan mazhab Bung Karno yang dianut Ponpes Al Zaitun, dan lanjutan salam Yahudi yang dinyanyikan dalam kegiatan keagamaan pun dibantah oleh Kiflan Zain. Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama atau PWNU Kaltim menduga ada kemungkinan keberadaan mantan santri pesantren Al Zaitun di Kalimantan Timur. Adapun dari penyebaran anggota Ponpes Al Zaitun ini dikategorikan menjadi dua. Pertama adalah alumni atau aktivis dan yang kedua mantan santri. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Rais Syuriah PWNU Kaltim Azhar Qawim pada Selasa 20 Juni 2023. Di situ ia menyebutkan penyebaran anggota Al Zaitun bisa saja terjadi. Menurutnya terdapat alasan santri keluar dari ponpes yang tengah jadi sorotan tersebut. Bisa saja ada ketidakcocokan dengan ajaran yang ada di lingkungan Ponpes Al Zaitun. Sehingga dari adanya mantan santri Ponpes Al Zaitun di Kalimantan Timur, menurutnya bukan dalam konteks menyebarkan ajaran. Artinya tidak sampai terlihat membawa paham yang dinilai mengandung kesesatan maupun berseberangan dengan nilai-nilai agama. Karenanya ia memastikan ajaran Ponpes Al Zaitun sama sekali belum tampak di seputar Kalimantan Timur. Sebagai informasi, sebelumnya Ponpes Al Zaitun yang berlokasi di Indramayu, Jawa Barat ini diduga menyebarkan ajaran yang melenceng dari rukun Islam. Sederet dugaan penodaan agama tersebut menjadi sorotan. Salah satunya adalah sesatkan asal-usul Al-Quran. Hingga kemudian beberapa waktu lalu warga mendemo ponpes tersebut meminta pemerintah untuk segera melakukan tindakan tegas. Ex-pemimpin Negara Islam Indonesia atau NII Jawa Barat, Entis Sutisna membongkar penyimpangan di Pondok Pesantren Al Zaitun. Penyimpangan itu yang membuat dirinya memutuskan untuk keluar dari ponpes dan tak lagi mengajar. Entis mengaku dirinya turut membantu pendirian ponpes terbesar di Asia Tenggara tersebut. Ia menjadi salah satu orang yang berperan dalam mencari dana untuk membangun ponpes. Entis Sutisna mengaku sudah aktif dalam pembangunan ponpes yang dipimpin Syekh Panji Gumilang itu sejak tahun 1990 lalu. Kemudian di tahun 2006, ia memutuskan untuk keluar karena adanya sejumlah penyimpangan yang menurutnya salah. Salah satu penyimpangan di ponpes pimpinan Panji Gumilang itu salah satunya terkait sholat. Dikatakannya Ponpes Al Zaitun belum mewajibkan sholat sebagaimana umat Islam pada umumnya. Menurut mereka, sholat baru diwajibkan nanti setelah negara Islam menang. Hal itu yang akhirnya membuat dirinya memutuskan untuk keluar dari ponpes. Keluarganya juga memberikan dorongan agar Entis tak lagi menjadi bagian Ponpes Al Zaitun. Nasib Pondok Pesantren Al Zaitun akan ditentukan seusai pihak pemerintah melakukan investigasi pada Senin 19 Juni 2023. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan melakukan tabayun terkait isu ajaran sesat di Al Zaitun. Pihaknya membuat tim investigasi khusus untuk menentukan keputusan nasib Ponpes Al Zaitun. Ia meminta pengurus Ponpes pimpinan Panji Gumilang bersikap kooperatif dan tidak menghalangi proses pengumpulan data dari tim investigasi. Pasalnya berdasarkan catatan pengurus Ponpes Al Zaitun telah beberapa kali menolak ajakan berdialog dari sejumlah pihak yang hendak melakukan klarifikasi dugaan ajaran sesat tersebut. Gubernur mengatakan pembentukan tim investigasi ini adalah kesepakatan pertemuan Pemprov Jabar dengan sejumlah kiai di Gedung Sate pada Senin 19 Juni siang. Ratusan kiai berkumpul di Gedung Sate memenuhi undangan Wakil Gubernur Jabar Ruzanul Ulum. Gubernur menegaskan sikap pemerintah akan tergantung dari hasil investigasi ini. Jika hasil tim investigasi nanti menunjukkan adanya bukti pelanggaran-pelanggaran secara fikih, syariat, dan administrasi, pemerintah tak akan ragu untuk bertindak. Tim investigasi akan mendalami fakta-fakta selama 7 hari ke depan hingga Selasa 27 Juni 2023. Al Zaitun diketahui belakangan kembali menuai sorotan menyusul berbagai penyimpangan yang diduga telah terjadi di ponpes tersebut. Sebelumnya, Ken Setiawan, mantan pengurusnya, membongkar sederet kejanggalan di Ponpes Al Zaitun. Pendiri Negara Islam Indonesia NII Crisis Center Ken menyebutkan praktik yang dilakukan oleh Ponpes Al Zaitun adalah gerakan makar. Ia menyebut ponpes tersebut melakukan gerakan politik untuk mendirikan negara di dalam negara.
Ia pun meminta agar pemerintah cepat bertindak. Menurutnya, jika dibiarkan, gerakan Ponpes tersebut akan membahayakan keutuhan negara. MUI dan Kemenak sebenarnya sudah mengetahui kabar adanya dugaan gerakan tersebut. Bahkan sudah diteliti sejak lama oleh kedua lembaga tersebut. Ken meminta MUI dan Kemenak untuk membuka hasil penelitian ini ke publik sehingga fatwa untuk NII dan Al Zaitun bisa dikeluarkan. Dari awal, kata Ken Setiawan, Ponpes tersebut memang sudah mengajarkan makar dan kebencian. Namun di permukaan mereka seolah-olah toleran dengan agama dan menggunakan logika akal. Ken Setiawan menambahkan, Ponpes Al Zaitun juga merubah rukun Islam. Di antaranya yakni haji bisa dilakukan di Indramayu dengan mengelilingi Ponpes Al Zaitun. Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menanggapi polemik yang terjadi di Pondok Pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat. Diketahui ponpes tersebut sebelumnya didemo atas tuduhan mengajarkan aliran sesat. Wapres Ma'ruf kemudian meminta 2 orang menteri untuk menindaklanjuti polemik tersebut. 2 menteri yang dimaksud yakni Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Agama Yahud Khalil Qomas. Ma'ruf mengatakan Mahfud dan Yahud harus turun tangan jika hasil kajian menunjukkan bahwa benar ada penyimpangan di Ponpes Al Zaitun. Dalam mengkaji polemik tersebut, pemerintah juga akan mendengar pandangan dari berbagai organisasi Islam. Sebelumnya, Ponpes Al Zaitun menjadi sorotan publik, terutama setelah didemo ribuan massa pada pekan lalu. Ponpes yang dipimpin Syekh Panji Gumilang itu dituduh mengajarkan aliran sesat. Hal ini karena sejumlah kegiatan yang digelar berbeda dari kebanyakan umat Islam pada umumnya. Selain itu, pernyataan pimpinan Ponpes yakni Panji Gumilang juga menuai kontroversi. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga telah membentuk tim investigasi untuk mengusut dugaan penyimpangan di Al Zaitun. Nantinya, hasil investigasi tersebut akan menentukan nasib Ponpes tersebut ke depan. Negara memberi bantuan pada kita melalui skim macam-macam. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang buka-bukaan menyebut bahwa pihaknya mendapatkan sokongan dana dari pemerintah. Nominal sokongan dana dari pemerintahan ini diakui Panji Gumilang mencapai 43 miliar rupiah. Dari kanal YouTube Al Zaitun, Panji Gumilang menjelaskan bahwa dirinya menerima dana untuk menjalankan ponpesnya tersebut. Ia mengatakan 36% kebutuhan tahunan dari Ponpes Al Zaitun merupakan bantuan dari pemerintah Indonesia. Dijelaskan olehnya, dana dari negara yang diberikan pada Ponpes Al Zaitun juga melalui berbagai macam skema bantuan. Salah satunya adalah skema BOS atau bantuan operasional sekolah. Dalam pernyataannya itu, pada tahun 2023 saja, bantuan dari negara bisa mencapai total 43 miliar rupiah. Bantuan dari pemerintah itu pun kini menjadi sorotan seiring dengan berbagai kontroversi. Dari Ponpes pimpinan Panji Gumilang ini, publik menilai ajaran dari Panji Gumilang telah menyesatkan. Kemudian kita mendapat bantuan negara. Negara memberi bantuan pada kita melalui skim macam-macam. Ada BOS, ada BPMU. Kalau dihitung dalam tahun ini, bantuan totalnya 43 M 652.662.000. Itu dalam bentuk BOS PAUD 31 miliar lebih, MI, oh bukan miliar ya, 31 juta lebih, MI 628 juta lebih, MTS 1,186 M lebih, dan MA 1,421 M lebih. Ini apa namanya? Bantuan negara. Terima kasih kita ucapkan kepada negara Republik Indonesia telah membantu Al Zaitun untuk penyelenggaraan pendidikan. Saya ini diam-diam juga punya intel, dan intelnya bukan orang Ma'had. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun belak-belakan mengakui dirinya punya informasi intel yang kerap membantunya, bahkan berbagai kabar bisa diterimanya hanya dalam jangka 5 menit saja.
Adanya intel yang membantunya ini diakui Panji Gumilang saat merespons demo massa dari Forum Indramayu Menggugat atau FIM pada Kamis 15 Juni lalu. Mengantisipasi demo tersebut, Al Zaitun juga telah menyiapkan kawat berduri dan pasukan Anjing Herdar. Penjagaan tersebut yang kemudian efektif untuk menahan para pendemo. Bereaksi soal demo tersebut, Panji mengatakan dirinya menerima informasi dari kepolisian tepat saat aksi massa datang. Karena tak percaya pada informasi polisi, Syekh Panji Gumilang mengaku diam-diam memerintahkan intelnya. Intel tersebut diakui Panji Gumilang bukan dari Ponpes, namun dari pihak luar. Panji mengaku hanya butuh 5 menit saja intelnya tersebut sudah bisa mendapatkan informasi lengkap terkait aksi demo. Pasti akan didatangkan dari berbagai daerah. Tidak lama kemudian, saya ini diam-diam juga punya intel. Dan intelnya bukan orang Ma'had. Kita pelajari ini, dari mana ini nama ini? Oh, orang Pantura. Intel Syekh, kita suruh jalan. Coba tengok di mana rumah ini. Rumah orang yang mengatasnamakan dirinya itu. 5 menit. Orang ini yang Intel Syekh ini orang Jakarta. Pengusaha. Tapi punya rumah di Pantura. Pengusaha juga istrinya itu. Yang di Jakarta kita perintahkan tidak boleh lebih daripada 10 menit sudah harus ada informasinya. 5 menit kemudian informasi datang. Syekh, aku sudah tahu tempatnya. Aku sudah tahu rumahnya. Aku tahu menghadap kemana rumahnya. Aku sudah ketemu orang tuanya. Dikirimkanlah potret. Oh, begitu ya. Kiflan Zen, seorang purnawirawan Jenderal TNI pasang badan membela Panji Gumilang, pimpinan Ponpes Al Zaitun. Kiflan Zen membantah semua tudingan yang mengarah kepada Panji Gumilang pimpinan Ponpes Al Zaitun. Menurut Kiflan Zen, Panji Gumilang dikenal pimpinan Ponpes Al Zaitun seorang nasionalis, tegas, dan sangat berkomitmen membela negara. Mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Kostrad, itu mengenal Panji Gumilang sejak 10 tahun lalu. Pasalnya dia pernah mengajar di Universitas Al Zaitun milik Panji Gumilang pada 2013 silam. Dia juga membantah tudingan ajaran sesat yang dialamatkan kepada Panji Gumilang. Selama ini, Panji Gumilang dituduh membentuk negara Islam Indonesia hingga membentuk pasukan tentara dan badan intelijen sendiri. Namun itu tidak terlihat di mata Kiflan Zen yang melihatnya sangat kuat rasa nasionalismenya tetapi dengan bimbingan ruh-ruh Islami dan ajaran Pancasila. Selain itu, Kiflan Zen menuturkan bahwa dalam ajaran sholat pun juga masih sama dengan syariat Islam. Lebih lanjut, soal poin-poin isu yang beredar di masyarakat tentang berkaitan dengan mazhab Bung Karno yang dianut Ponpes Al Zaitun, dan lanjutan salam Yahudi yang dinyanyikan dalam kegiatan keagamaan pun dibantah oleh Kiflan Zen. Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama atau PWNU Kaltim menduga ada kemungkinan keberadaan mantan santri pesantren Al Zaitun di Kalimantan Timur. Adapun dari penyebaran anggota Ponpes Al Zaitun ini dikategorikan menjadi 2. Pertama adalah alumni atau aktivis dan yang kedua mantan santri. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Rais Syuriah PWNU Kaltim Azhar Qawim pada Selasa 20 Juni 2023. Di situ ia menyebutkan penyebaran anggota Al Zaitun bisa saja terjadi. Menurutnya terdapat alasan santri keluar dari Ponpes yang tengah jadi sorotan tersebut. Bisa saja ada ketidakcocokan dengan ajaran yang ada di lingkungan Ponpes Al Zaitun. Sehingga dari adanya mantan santri Ponpes Al Zaitun di Kalimantan Timur, menurutnya bukan dalam konteks menyebarkan ajaran. Artinya tidak sampai terlihat membawa paham
Islam yang dinilai mengandung kesesatan maupun berseberangan dengan nilai-nilai agama. Karenanya, ia memastikan ajaran Ponpes Al Zaitun sama sekali belum tampak di seputar Kalimantan Timur. Sebagai informasi, sebelumnya Ponpes Al Zaitun yang berlokasi di Indramayu, Jawa Barat ini diduga menyebarkan ajaran yang melenceng dari rukun Islam. Sederet dugaan penodaan agama tersebut menjadi sorotan. Salah satunya adalah sesatkan asal-usul Al-Quran. Hingga kemudian beberapa waktu lalu warga mendemo ponpes tersebut meminta pemerintah untuk segera melakukan tindakan tegas. Ex-pemimpin Negara Islam Indonesia atau NII Jawa Barat, Entis Sutisna membongkar penyimpangan di Pondok Pesantren Al Zaitun. Penyimpangan itu yang membuat dirinya memutuskan untuk keluar dari ponpes dan tak lagi mengajar. Entis mengaku dirinya turut membantu pendirian ponpes terbesar di Asia Tenggara tersebut. Ia menjadi salah satu orang yang berperan dalam mencari dana untuk membangun ponpes. Entis Sutisna mengaku sudah aktif dalam pembangunan ponpes yang dipimpin Syekh Panji Gumilang itu sejak tahun 1990 lalu. Kemudian di tahun 2006, ia memutuskan untuk keluar karena adanya sejumlah penyimpangan yang menurutnya salah. Salah satu penyimpangan di ponpes pimpinan Panji Gumilang itu salah satunya terkait sholat. Dikatakannya Ponpes Al Zaitun belum mewajibkan sholat sebagaimana umat Islam pada umumnya. Menurut mereka, sholat baru diwajibkan nanti setelah negara Islam menang. Hal itu yang akhirnya membuat dirinya memutuskan untuk keluar dari ponpes. Keluarganya juga memberikan dorongan agar Entis tak lagi menjadi bagian Ponpes Al Zaitun. Nasib Pondok Pesantren Al Zaitun akan ditentukan seusai pihak pemerintah melakukan investigasi pada Senin 19 Juni 2023. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan melakukan tabayun terkait isu ajaran sesat di Al Zaitun. Pihaknya membuat tim investigasi khusus untuk menentukan keputusan nasib Ponpes Al Zaitun. Ia meminta pengurus Ponpes pimpinan Panji Gumilang bersikap kooperatif dan tidak menghalangi proses pengumpulan data dari tim investigasi. Pasalnya berdasarkan catatan pengurus Ponpes Al Zaitun telah beberapa kali menolak ajakan berdialog dari sejumlah pihak yang hendak melakukan klarifikasi dugaan ajaran sesat tersebut. Gubernur mengatakan pembentukan tim investigasi ini adalah kesepakatan pertemuan Pemprov Jabar dengan sejumlah kiai di Gedung Sate pada Senin 19 Juni siang. Ratusan kiai berkumpul di Gedung Sate memenuhi undangan Wakil Gubernur Jabar Uruzanul Ulum. Gubernur menegaskan sikap pemerintah akan tergantung dari hasil investigasi ini. Jika hasil tim investigasi nanti menunjukkan adanya bukti pelanggaran-pelanggaran secara fikih, syariat, dan administrasi, pemerintah tak akan ragu untuk bertindak. Tim investigasi akan mendalami fakta-fakta selama 7 hari ke depan hingga Selasa 27 Juni 2023. Al Zaitun diketahui belakangan kembali menuai sorotan menyusul berbagai penyimpangan yang diduga telah terjadi di ponpes tersebut. Sebelumnya, Ken Setiawan, mantan pengurusnya, membongkar sederet kejanggalan di Ponpes Al Zaitun. Pendiri Negara Islam Indonesia NII Crisis Center Ken menyebutkan praktik yang dilakukan oleh Ponpes Al Zaitun adalah gerakan makar. Ia menyebut ponpes tersebut melakukan gerakan politik untuk mendirikan negara di dalam negara. Ia pun meminta agar pemerintah cepat bertindak. Menurutnya, jika dibiarkan, gerakan ponpes tersebut akan membahayakan keutuhan negara. MUI dan Kemenak sebenarnya sudah mengetahui kabar adanya dugaan gerakan tersebut. Bahkan sudah diteliti sejak lama oleh kedua lembaga tersebut. Ken meminta MUI dan Kemenak untuk membuka hasil penelitian ini ke publik sehingga fatwa untuk NII dan Al Zaitun bisa dikeluarkan. Dari awal, kata Ken Setiawan, ponpes tersebut memang sudah mengajarkan makar dan kebencian. Namun di permukaan mereka seolah-olah toleran dengan agama dan menggunakan logika akal. Ken Setiawan menambahkan, ponpes Al Zaitun juga merubah rukun Islam. Di antaranya yakni haji bisa dilakukan di Indramayu dengan mengelilingi Ponpes Al Zaitun. Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menanggapi polemik yang terjadi di Pondok Pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat. Diketahui ponpes tersebut sebelumnya didemo atas tuduhan mengajarkan aliran sesat. Wapres Ma'ruf kemudian meminta 2 orang menteri untuk menindaklanjuti polemik tersebut. 2 menteri yang dimaksud yakni Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Agama Yahud Holil Homas. Ma'ruf mengatakan Mahfud dan Yahud harus turun tangan
jika hasil kajian menunjukkan bahwa benar ada penyimpangan di Ponpes Al Zaitun. Dalam mengkaji polemik tersebut, pemerintah juga akan mendengar pandangan dari berbagai organisasi Islam. Sebelumnya, Ponpes Al Zaitun menjadi sorotan publik, terutama setelah didemo ribuan massa pada pekan lalu. Ponpes yang dipimpin Syekh Panji Gumilang itu dituduh mengajarkan aliran sesat. Hal ini karena sejumlah kegiatan yang digelar berbeda dari kebanyakan umat Islam pada umumnya. Selain itu, pernyataan pimpinan Ponpes yakni Panji Gumilang juga menuai kontroversi. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga telah membentuk tim investigasi untuk mengusut dugaan penyimpangan di Al Zaitun. Nantinya, hasil investigasi tersebut akan menentukan nasib Ponpes tersebut ke depan. Negara memberi bantuan pada kita melalui skim macam-macam. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang buka-bukaan menyebut bahwa pihaknya mendapatkan sokongan dana dari pemerintah. Nominal sokongan dana dari pemerintahan ini diakui Panji Gumilang mencapai 43 miliar rupiah. Dari kanal YouTube Al Zaitun, Panji Gumilang menjelaskan bahwa dirinya menerima dana untuk menjalankan ponpesnya tersebut. Ia mengatakan 36% kebutuhan tahunan dari Ponpes Al Zaitun merupakan bantuan dari pemerintah Indonesia. Dijelaskan olehnya, dana dari negara yang diberikan pada Ponpes Al Zaitun juga melalui berbagai macam skema bantuan. Salah satunya adalah skema BOS atau bantuan operasional sekolah. Dalam pernyataannya itu, pada tahun 2023 saja, bantuan dari negara bisa mencapai total 43 miliar rupiah. Bantuan dari pemerintah itu pun kini menjadi sorotan seiring dengan berbagai kontroversi dari Ponpes pimpinan Panji Gumilang ini. Publik menilai ajaran dari Panji Gumilang telah menyesatkan. Kemudian kita mendapat bantuan negara. Negara memberi bantuan pada kita melalui skim macam-macam. Ada BOS, ada BPMU. Kalau dihitung dalam tahun ini, bantuan totalnya 43 M 652 juta 662 ribu. Itu dalam bentuk BOS PAUD 31 miliar lebih, MI, oh bukan miliar ya, 31 juta lebih, MI 628 juta lebih, MTS 1,186 M lebih, dan MA 1,421 M lebih. Ini apa namanya? Bantuan negara. Terima kasih kita ucapkan pada negara Republik Indonesia telah membantu Al Zaitun untuk penyelenggaraan pendidikan. Saya ini diam-diam juga punya intel, dan intelnya bukan orang Ma'had. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun belak-belakan mengakui dirinya punya informasi intel yang kerap membantunya, bahkan berbagai kabar bisa diterimanya hanya dalam jangka 5 menit saja. Adanya intel yang membantunya ini diakui Panji Gumilang saat merespons demo massa dari Forum Indramayu Menggugat atau FIM pada Kamis 15 Juni lalu. Mengantisipasi demo tersebut, Al Zaitun juga telah menyiapkan kawat berduri dan pasukan Anjing Herder. Penjagaan tersebut yang kemudian efektif untuk menahan para pendemo. Bereaksi soal demo tersebut, Panji mengatakan dirinya menerima informasi dari kepolisian tepat saat aksi massa datang. Karena tak percaya pada informasi polisi, Syekh Panji Gumilang mengaku diam-diam memerintahkan intelnya. Intel tersebut diakui Panji Gumilang bukan dari Ponpes, namun dari pihak luar. Panji mengaku hanya butuh 5 menit saja intelnya tersebut sudah bisa mendapatkan informasi lengkap terkait aksi demo. Pasti akan didatangkan dari berbagai daerah. Tidak lama kemudian, saya ini diam-diam juga punya intel, dan intelnya bukan orang Ma'had. Kita pelajari ini, dari mana ini nama ini? Oh, orang Pantura. Intel Syekh, kita suruh jalan. Coba tengok di mana rumah ini. Rumah orang yang mengatasnamakan dirinya itu. 5 menit
orang ini yang Intelsek ini orang Jakarta, pengusaha. Tapi punya rumah di Pantura. Pengusaha juga istrinya itu. Yang di Jakarta kita perintahkan tidak boleh lebih daripada 10 menit sudah harus ada informasinya. 5 menit kemudian informasi datang. Aku sudah tahu tempatnya. Aku sudah tahu rumahnya. Aku tahu menghadap kemana rumahnya. Aku sudah ketemu orang tuanya. Dikirimkanlah potret. Oh begitu ya. Kiflan Zen, seorang purnawirawan Jenderal TNI pasang badan membela Panji Gumilang, pimpinan Ponpes Al Zaitun. Kiflan Zen membantah semua tudingan yang mengarah kepada Panji Gumilang pimpinan Ponpes Al Zaitun. Menurut Kiflan Zen, Panji Gumilang dikenal pimpinan Ponpes Al Zaitun seorang nasionalis, tegas, dan sangat berkomitmen membela negara. Mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Kostrad, itu mengenal Panji Gumilang sejak 10 tahun lalu. Pasalnya dia pernah mengajar di Universitas Al Zaitun milik Panji Gumilang pada 2013 silam. Dia juga membantah tudingan ajaran sesat yang dialamatkan kepada Panji Gumilang. Selama ini, Panji Gumilang dituduh membentuk negara Islam Indonesia hingga membentuk pasukan tentara dan badan intelijen sendiri. Namun itu tidak terlihat di mata Kiflan Zen yang melihatnya sangat kuat rasa nasionalismenya tetapi dengan bimbingan ruh-ruh Islami dan ajaran Pancasila. Selain itu, Kiflan Zen menuturkan bahwa dalam ajaran sholat pun juga masih sama dengan syariat Islam. Lebih lanjut, soal poin-poin isu yang beredar di masyarakat tentang berkaitan dengan mazhab Bung Karno yang dianut Ponpes Al Zaitun, dan lanjutan salam Yahudi yang dinyanyikan dalam kegiatan keagamaan pun dibantah oleh Kiflan Zen. Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama atau PWNU Kaltim menduga ada kemungkinan keberadaan mantan santri pesantren Al Zaitun di Kalimantan Timur. Adapun dari penyebaran anggota Ponpes Al Zaitun ini dikategorikan menjadi dua. Pertama adalah alumni atau aktivis dan yang kedua mantan santri. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Rais Syuriah PWNU Kaltim Azhar Qawim pada Selasa 20 Juni 2023. Di situ ia menyebutkan penyebaran anggota Al Zaitun bisa saja terjadi. Menurutnya terdapat alasan santri keluar dari Ponpes yang tengah jadi sorotan tersebut. Bisa saja ada ketidakcocokan dengan ajaran yang ada di lingkungan Ponpes Al Zaitun. Sehingga dari adanya mantan santri Ponpes Al Zaitun di Kalimantan Timur, menurutnya bukan dalam konteks menyebarkan ajaran. Artinya tidak sampai terlihat membawa paham yang dinilai mengandung kesesatan maupun berseberangan dengan nilai-nilai agama. Karenanya ia memastikan ajaran Ponpes Al Zaitun sama sekali belum tampak di seputar Kalimantan Timur. Sebagai informasi, sebelumnya Ponpes Al Zaitun yang berlokasi di Indramayu, Jawa Barat ini diduga menyebarkan ajaran yang melenceng dari rukun Islam. Sederet dugaan penodaan agama tersebut menjadi sorotan. Salah satunya adalah sesatkan asal-usul Al-Quran. Hingga kemudian beberapa waktu lalu warga mendemo Ponpes tersebut meminta pemerintah untuk segera melakukan tindakan tegas. Ex-pemimpin Negara Islam Indonesia atau NII Jawa Barat, Entis Sutisna membongkar penyimpangan di Pondok Pesantren Al Zaitun. Penyimpangan itu yang membuat dirinya memutuskan untuk keluar dari Ponpes dan tak lagi mengajar. Entis mengaku dirinya turut membantu pendirian Ponpes terbesar di Asia Tenggara tersebut. Ia menjadi salah satu orang yang berperan dalam mencari dana untuk membangun Ponpes. Entis Sutisna mengaku sudah aktif dalam pembangunan Ponpes yang dipimpin Syekh Panji Gumilang itu sejak tahun 1990 lalu. Kemudian di tahun 2006, ia memutuskan untuk keluar karena adanya sejumlah penyimpangan yang menurutnya salah. Salah satu penyimpangan di Ponpes pimpinan Panji Gumilang itu salah satunya terkait sholat. Dikatakannya Ponpes Al Zaitun belum mewajibkan sholat sebagaimana umat Islam pada umumnya. Menurut mereka, sholat baru diwajibkan nanti setelah negara Islam menang.
Hal itu yang akhirnya membuat dirinya memutuskan untuk keluar dari Ponpes. Keluarganya juga memberikan dorongan agar Entis tak lagi menjadi bagian Ponpes Al Zaitun. Nasib Pondok Pesantren Al Zaitun akan ditentukan seusai pihak pemerintah melakukan investigasi pada Senin 19 Juni 2023. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan melakukan tabayun terkait isu ajaran sesat di Al Zaitun. Pihaknya membuat tim investigasi khusus untuk menentukan keputusan nasib Ponpes Al Zaitun. Ia meminta pengurus Ponpes pimpinan Panji Gumilang bersikap kooperatif dan tidak menghalangi proses pengumpulan data dari tim investigasi. Pasalnya berdasarkan catatan pengurus Ponpes Al Zaitun telah beberapa kali menolak ajakan berdialog dari sejumlah pihak yang hendak melakukan klarifikasi dugaan ajaran sesat tersebut. Gubernur mengatakan pembentukan tim investigasi ini adalah kesepakatan pertemuan Pemprov Jabar dengan sejumlah kiai di Gedung Sate pada Senin 19 Juni siang. Ratusan kiai berkumpul di Gedung Sate memenuhi undangan Wakil Gubernur Jabar Ruzanul Ulum. Gubernur menegaskan sikap pemerintah akan tergantung dari hasil investigasi ini. Jika hasil tim investigasi nanti menunjukkan adanya bukti pelanggaran-pelanggaran secara fikih, syariat, dan administrasi, pemerintah tak akan ragu untuk bertindak. Tim investigasi akan mendalami fakta-fakta selama 7 hari ke depan hingga Selasa 27 Juni 2023. Al Zaitun diketahui belakangan kembali menuai sorotan menyusul berbagai penyimpangan yang diduga telah terjadi di Ponpes tersebut. Sebelumnya, Ken Setiawan, mantan pengurusnya, membongkar sederet kejanggalan di Ponpes Al Zaitun. Pendiri Negara Islam Indonesia NII Crisis Center Ken menyebutkan praktik yang dilakukan oleh Ponpes Al Zaitun adalah gerakan makar. Ia menyebut Ponpes tersebut melakukan gerakan politik untuk mendirikan negara di dalam negara. Ia pun meminta agar pemerintah cepat bertindak. Menurutnya, jika dibiarkan, gerakan Ponpes tersebut akan membahayakan keutuhan negara. MUI dan Kemenak sebenarnya sudah mengetahui kabar adanya dugaan gerakan tersebut. Bahkan sudah diteliti sejak lama oleh kedua lembaga tersebut. Ken meminta MUI dan Kemenak untuk membuka hasil penelitian ini ke publik sehingga fatwa untuk NII dan Al Zaitun bisa dikeluarkan. Dari awal, kata Ken Setiawan, Ponpes tersebut memang sudah mengajarkan makar dan kebencian. Namun di permukaan mereka seolah-olah toleran dengan agama dan menggunakan logika akal. Ken Setiawan menambahkan, Ponpes Al Zaitun juga merubah rukun Islam. Di antaranya yakni haji bisa dilakukan di Indramayu dengan mengelilingi Ponpes Al Zaitun. Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menanggapi polemik yang terjadi di Pondok Pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat. Diketahui Ponpes tersebut sebelumnya didemo atas tuduhan mengajarkan aliran sesat. Wapres Ma'ruf kemudian meminta 2 orang menteri untuk menindaklanjuti polemik tersebut. 2 menteri yang dimaksud yakni Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Agama Yahud Khalil Qomas. Ma'ruf mengatakan Mahfud dan Yahud harus turun tangan jika hasil kajian menunjukkan bahwa benar ada penyimpangan di Ponpes Al Zaitun. Dalam mengkaji polemik tersebut, pemerintah juga akan mendengar pandangan dari berbagai organisasi Islam. Sebelumnya, Ponpes Al Zaitun menjadi sorotan publik, terutama setelah didemo ribuan massa pada pekan lalu. Ponpes yang dipimpin Syekh Panji Gumilang itu dituduh mengajarkan aliran sesat. Hal ini karena sejumlah kegiatan yang digelar berbeda dari kebanyakan umat Islam pada umumnya. Selain itu, pernyataan pimpinan Ponpes yakni Panji Gumilang juga menuai kontroversi. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga telah membentuk tim investigasi untuk mengusut dugaan penyimpangan di Al Zaitun. Nantinya, hasil investigasi tersebut akan menentukan nasib Ponpes tersebut ke depan. Negara memberi bantuan pada kita melalui skim macam-macam. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang buka-bukaan menyebut bahwa pihaknya mendapatkan sokongan dana dari pemerintah. Nominal sokongan dana dari pemerintahan ini diakui Panji Gumilang mencapai 43 miliar rupiah. Dari kanal YouTube Al Zaitun, Panji Gumilang menjelaskan bahwa dirinya menerima dana untuk menjalankan ponpesnya tersebut. Ia mengatakan 36% kebutuhan tahunan dari Ponpes Al Zaitun merupakan bantuan dari pemerintah Indonesia. Dijelaskan olehnya, dana dari negara yang diberikan pada Ponpes Al Zaitun juga melalui
melalui berbagai macam skema bantuan. Salah satunya adalah skema BOS atau Bantuan Operasional Sekolah. Dalam pernyataannya itu, pada tahun 2023 saja, bantuan dari negara bisa mencapai total 43 miliar rupiah. Bantuan dari pemerintah itu pun kini menjadi sorotan seiring dengan berbagai kontroversi. Dari Ponpes pimpinan Panji Gumilang ini, publik menilai ajaran dari Panji Gumilang telah menyesatkan. Kemudian kita mendapat bantuan negara. Negara memberi bantuan pada kita melalui skim macam-macam. Ada BOS, ada BPMU. Kalau dihitung dalam tahun ini, bantuan totalnya 43 M 652 juta 662 ribu. Itu dalam bentuk BOS PAUD 31 miliar lebih. MI, bukan miliar ya, 31 juta lebih. MI 628 juta lebih, MTS 1,186 M lebih, dan MA 1,421 M lebih. Ini bantuan negara. Terima kasih kita ucapkan kepada negara Republik Indonesia telah membantu Az-Zaitun untuk penyelenggaraan pendidikan. Saya ini diam-diam juga punya intel, dan intelnya bukan orang Ma'had. Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun belak-belakan mengakui dirinya punya informasi intel yang kerap membantunya, bahkan berbagai kabar bisa diterimanya hanya dalam jangka 5 menit saja. Adanya intel yang membantunya ini diakui Panji Gumilang saat merespons demo massa dari Forum Indramayu Menggugat atau FIM pada Kamis 15 Juni lalu. Mengantisipasi demo tersebut, Al-Zaitun juga telah menyiapkan kawat berduri dan pasukan Anjing Herdar. Penjagaan tersebut yang kemudian efektif untuk menahan para pendemo. Bereaksi soal demo tersebut, Panji mengatakan dirinya menerima informasi dari kepolisian tepat saat aksi massa datang. Karena tak percaya pada informasi polisi, Syekh Panji Gumilang mengaku diam-diam memerintahkan intelnya. Intel tersebut diakui Panji Gumilang bukan dari Ponpes, namun dari pihak luar. Panji mengaku hanya butuh 5 menit saja intelnya tersebut sudah bisa mendapatkan informasi lengkap terkait aksi demo. Pasti akan didatangkan dari berbagai daerah. Tidak lama kemudian, saya ini diam-diam juga punya intel, dan intelnya bukan orang Ma'had. Kita pelajari ini, dari mana ini nama ini? Oh, orang Pantura. Intel Syekh, kita suruh jalan. Coba tengok di mana rumah ini. Rumah orang yang mengatasnamakan dirinya itu. 5 menit. Orang ini yang Intel Syekh ini orang Jakarta. Pengusaha. Tapi punya rumah di Pantura. Pengusaha juga istrinya itu. Yang di Jakarta kita perintahkan tidak boleh lebih daripada 10 menit sudah harus ada informasinya. 5 menit kemudian informasi datang. Syekh, aku sudah tahu tempatnya. Aku sudah tahu rumahnya. Aku tahu menghadap kemana rumahnya. Aku sudah ketemu orang tuanya. Dikirimkanlah potret. Oh, begitu ya. Kiflan Zen, seorang purnawirawan Jenderal TNI pasang badan membela Panji Gumilang, pimpinan Ponpes Al-Zaitun. Kiflan Zen membantah semua tudingan yang mengarah kepada Panji Gumilang pimpinan Ponpes Al-Zaitun. Menurut Kiflan Zen, Panji Gumilang dikenal pimpinan Ponpes Al-Zaitun seorang nasionalis, tegas, dan sangat berkomitmen membela negara.
Mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Kostrad, itu mengenal Panji Gumilang sejak 10 tahun lalu. Pasalnya dia pernah mengajar di Universitas Al Zaitun milik Panji Gumilang pada 2013 silam. Dia juga membantah tudingan ajaran sesat yang dialamatkan kepada Panji Gumilang. Selama ini, Panji Gumilang dituduh membentuk negara Islam Indonesia hingga membentuk pasukan tentara dan badan intelijen sendiri. Namun itu tidak terlihat di mata Kiflan Zain yang melihatnya sangat kuat rasa nasionalismenya tetapi dengan bimbingan ruh-ruh Islami dan ajaran Pancasila. Selain itu, Kiflan Zain menuturkan bahwa dalam ajaran sholat pun juga masih sama dengan syariat Islam. Lebih lanjut, soal poin-poin isu yang beredar di masyarakat tentang berkaitan dengan mazhab Bung Karno yang dianut Ponpes Al Zaitun, dan lanjutan salam Yahudi yang dinyanyikan dalam kegiatan keagamaan pun dibantah oleh Kiflan Zain. Pengurus wilayah Nahdlatul Ulama atau PWNU Kaltim menduga ada kemungkinan keberadaan mantan santri pesantren Al Zaitun di Kalimantan Timur. Adapun dari penyebaran anggota Ponpes Al Zaitun ini dikategorikan menjadi dua. Pertama adalah alumni atau aktivis dan yang kedua mantan santri. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Rais Syuriah PWNU Kaltim Azhar Qawim pada Selasa 20 Juni 2023. Di situ ia menyebutkan penyebaran anggota Al Zaitun bisa saja terjadi. Menurutnya terdapat alasan santri keluar dari ponpes yang tengah jadi sorotan tersebut. Bisa saja ada ketidakcocokan dengan ajaran yang ada di lingkungan ponpes Al Zaitun. Sehingga dari adanya mantan santri ponpes Al Zaitun di Kalimantan Timur, menurutnya bukan dalam konteks menyebarkan ajaran. Artinya tidak sampai terlihat membawa paham yang dinilai mengandung kesesatan maupun berseberangan dengan nilai-nilai agama. Karenanya ia memastikan ajaran Ponpes Al Zaitun sama sekali belum tampak di seputar Kalimantan Timur. Sebagai informasi, sebelumnya Ponpes Al Zaitun yang berlokasi di Indramayu, Jawa Barat ini diduga menyebarkan ajaran yang melenceng dari rukun Islam. Sederet dugaan penodaan agama tersebut menjadi sorotan. Salah satunya adalah sesatkan asal-usul Al-Quran. Hingga kemudian beberapa waktu lalu warga mendemo ponpes tersebut meminta pemerintah untuk segera melakukan tindakan tegas. Ex-pemimpin Negara Islam Indonesia atau NII Jawa Barat, Entis Sutisna membongkar penyimpangan di Pondok Pesantren Al Zaitun. Penyimpangan itu yang membuat dirinya memutuskan untuk keluar dari ponpes dan tak lagi mengajar. Entis mengaku dirinya turut membantu pendirian ponpes terbesar di Asia Tenggara tersebut. Ia menjadi salah satu orang yang berperan dalam mencari dana untuk membangun ponpes. Entis Sutisna mengaku sudah aktif dalam pembangunan ponpes yang dipimpin Syekh Panji Gumilang itu sejak tahun 1990 lalu. Kemudian di tahun 2006, ia memutuskan untuk keluar karena adanya sejumlah penyimpangan yang menurutnya salah. Salah satu penyimpangan di ponpes pimpinan Panji Gumilang itu salah satunya terkait sholat. Dikatakannya Ponpes Al Zaitun belum mewajibkan sholat sebagaimana umat Islam pada umumnya. Menurut mereka, sholat baru diwajibkan nanti setelah negara Islam menang. Hal itu yang akhirnya membuat dirinya memutuskan untuk keluar dari ponpes. Keluarganya juga memberikan dorongan agar Entis tak lagi menjadi bagian Ponpes Al Zaitun. Nasib Pondok Pesantren Al Zaitun akan ditentukan seusai pihak pemerintah melakukan investigasi pada Senin 19 Juni 2023. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan melakukan tabayun terkait isu ajaran sesat di Al Zaitun. Pihaknya membuat tim investigasi khusus untuk menentukan keputusan nasib Ponpes Al Zaitun. Ia meminta pengurus Ponpes pimpinan Panji Gumilang bersikap kooperatif dan tidak menghalangi proses pengumpulan data dari tim investigasi. Pasalnya berdasarkan catatan pengurus Ponpes Al Zaitun telah beberapa kali menolak ajakan berdialog dari sejumlah pihak yang hendak melakukan klarifikasi dugaan ajaran sesat tersebut. Gubernur mengatakan pembentukan tim investigasi ini adalah kesepakatan pertemuan Pemprov Jabar dengan sejumlah kiai di Gedung Sate pada Senin 19 Juni siang. Ratusan kiai berkumpul di Gedung Sate memenuhi undangan Wakil Gubernur Jabar Ruzanul Ulum.
Gubernur menegaskan sikap pemerintah akan tergantung dari hasil investigasi ini. Jika hasil tim investigasi nanti menunjukkan adanya bukti pelanggaran-pelanggaran secara fikih, syariat, dan administrasi, pemerintah tak akan ragu untuk bertindak. Tim investigasi akan mendalami fakta-fakta selama 7 hari ke depan hingga Selasa 27 Juni 2023. Al Zaitun diketahui belakangan kembali menuai sorotan menyusul berbagai penyimpangan yang diduga telah terjadi di ponpes tersebut. Sebelumnya, Ken Setiawan, mantan pengurusnya, membongkar sederet kejanggalan di Ponpes Al Zaitun. Pendiri Negara Islam Indonesia NII Crisis Center Ken menyebutkan praktik yang dilakukan oleh Ponpes Al Zaitun adalah gerakan makar. Ia menyebut ponpes tersebut melakukan gerakan politik untuk mendirikan negara di dalam negara. Ia pun meminta agar pemerintah cepat bertindak. Menurutnya, jika dibiarkan, gerakan ponpes tersebut akan membahayakan keutuhan negara. MUI dan Kemenak sebenarnya sudah mengetahui kabar adanya dugaan gerakan tersebut. Bahkan sudah diteliti sejak lama oleh kedua lembaga tersebut. Ken meminta MUI dan Kemenak untuk membuka hasil penelitian ini ke publik sehingga fatwa untuk NII dan Al Zaitun bisa dikeluarkan. Dari awal, kata Ken Setiawan, ponpes tersebut memang sudah mengajarkan makar dan kebencian. Namun di permukaan mereka seolah-olah toleran dengan agama dan menggunakan logika akal. Ken Setiawan menambahkan, ponpes Al Zaitun juga merubah rukun Islam. Di antaranya yakni haji bisa dilakukan di Indramayu dengan mengelilingi ponpes Al Zaitun. Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menanggapi polemik yang terjadi di Pondok Pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat. Diketahui ponpes tersebut sebelumnya didemo atas tuduhan mengajarkan aliran sesat. Wapres Ma'ruf kemudian meminta 2 orang menteri untuk menindaklanjuti polemik tersebut. 2 menteri yang dimaksud yakni Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Agama Yahud Holil Homas. Ma'ruf mengatakan Mahfud dan Yahud harus turun tangan jika hasil kajian menunjukkan bahwa benar ada penyimpangan di Ponpes Al Zaitun. Dalam mengkaji polemik tersebut, pemerintah juga akan mendengar pandangan dari berbagai organisasi Islam. Sebelumnya, Ponpes Al Zaitun menjadi sorotan publik, terutama setelah didemo ribuan massa pada pekan lalu. Ponpes yang dipimpin Syekh Panji Gumilang itu dituduh mengajarkan aliran sesat. Hal ini karena sejumlah kegiatan yang digelar berbeda dari kebanyakan umat Islam pada umumnya. Selain itu, pernyataan pimpinan Ponpes yakni Panji Gumilang juga menuai kontroversi. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga telah membentuk tim investigasi untuk mengusut dugaan penyimpangan di Al Zaitun. Nantinya, hasil investigasi tersebut akan menentukan nasib ponpes tersebut ke depan. Negara memberi bantuan pada kita melalui skim macam-macam. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang buka-bukaan menyebut bahwa pihaknya mendapatkan sokongan dana dari pemerintah. Nominal sokongan dana dari pemerintahan ini diakui Panji Gumilang mencapai 43 miliar rupiah. Dari kanal YouTube Al Zaitun, Panji Gumilang menjelaskan bahwa dirinya menerima dana untuk menjalankan ponpesnya tersebut. Ia mengatakan 36% kebutuhan tahunan dari Ponpes Al Zaitun merupakan bantuan dari pemerintah Indonesia. Dijelaskan olehnya, dana dari negara yang diberikan pada Ponpes Al Zaitun juga melalui berbagai macam skema bantuan. Salah satunya adalah skema BOS atau bantuan operasional sekolah. Dalam pernyataannya itu, pada tahun 2023 saja, bantuan dari negara bisa mencapai total 43 miliar rupiah. Bantuan dari pemerintah itu pun kini menjadi sorotan seiring dengan berbagai kontroversi dari Ponpes pimpinan Panji Gumilang ini. Publik menilai ajaran dari Panji Gumilang telah menyesatkan. Kemudian kita mendapat bantuan negara. Negara memberi bantuan pada kita melalui skim macam-macam. Ada BOS, ada BPMU. Kalau dihitung dalam tahun ini, bantuan totalnya 43 M 652 juta 662 ribu. Itu dalam bentuk BOS PAUD 31 miliar lebih. MI, bukan miliar ya, 31 juta lebih. MI 628 juta lebih.
MTS 1,186 M lebih, dan MA 1,421 M lebih. Ini bantuan negara. Terima kasih kita ucapkan kepada negara Republik Indonesia telah membantu Az-Zaitun untuk penyelenggaraan pendidikan. Saya ini diam-diam juga punya intel, dan intelnya bukan orang Ma'had. Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun belak-belakan mengakui dirinya punya informasi intel yang kerap membantunya, bahkan berbagai kabar bisa diterimanya hanya dalam jangka 5 menit saja. Adanya intel yang membantunya ini diakui Panji Gumilang saat merespons demo massa dari Forum Indramayu Menggugat atau FIM pada Kamis 15 Juni lalu. Mengantisipasi demo tersebut, Al-Zaitun juga telah menyiapkan kawat berduri dan pasukan Anjung Herdar. Penjagaan tersebut yang kemudian efektif untuk menahan para pendemo. Bereaksi soal demo tersebut, Panji mengatakan dirinya menerima informasi dari kepolisian tepat saat aksi massa datang. Karena tak percaya pada informasi polisi, Syekh Panji Gumilang mengaku diam-diam memerintahkan intelnya. Intel tersebut diakui Panji Gumilang bukan dari Ponpes, namun dari pihak luar. Panji mengaku hanya butuh 5 menit saja intelnya tersebut sudah bisa mendapatkan informasi lengkap terkait aksi demo. Pasti akan didatangkan dari berbagai daerah. Tidak lama kemudian, saya ini diam-diam juga punya intel, dan intelnya bukan orang Ma'had. Kita pelajari ini, dari mana ini nama ini? Oh, orang Pantura. Intel Syekh, kita suruh jalan, coba tengok di mana rumah ini. Rumah orang yang mengatasnamakan dirinya itu. 5 menit, orang ini yang Intel Syekh ini orang Jakarta, pengusaha. Tapi punya rumah di Pantura, pengusaha juga istrinya itu. Yang di Jakarta kita perintahkan tidak boleh lebih daripada 10 menit sudah harus ada informasinya. 5 menit kemudian informasi datang. Syekh, aku sudah tahu tempatnya, aku sudah tahu rumahnya, aku tahu menghadap kemana rumahnya, aku sudah ketemu orang tuanya. Dikirimkanlah potret. Oh, begitu ya. Kiflan Zen, seorang purnawirawan Jenderal TNI pasang badan membela Panji Gumilang, pimpinan Ponpes Al-Zaitun. Kiflan Zen membantah semua tudingan yang mengarah kepada Panji Gumilang pimpinan Ponpes Al-Zaitun. Menurut Kiflan Zen, Panji Gumilang dikenal pimpinan Ponpes Al-Zaitun seorang nasionalis, tegas, dan sangat berkomitmen membela negara. Mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Kostrad, itu mengenal Panji Gumilang sejak 10 tahun lalu. Pasalnya dia pernah mengajar di Universitas Al-Zaitun milik Panji Gumilang pada 2013 silam. Dia juga membantah tudingan ajaran sesat yang dialamatkan kepada Panji Gumilang. Selama ini, Panji Gumilang dituduh membentuk negara Islam Indonesia hingga membentuk pasukan tentara dan badan intelijen sendiri. Namun itu tidak terlihat di mata Kiflan Zen yang melihatnya sangat kuat rasa nasionalismenya tetapi dengan bimbingan ruh-ruh Islami dan ajaran Pancasila. Selain itu, Kiflan Zen menuturkan bahwa dalam ajaran sholat pun juga masih sama dengan syariat Islam. Lebih lanjut, soal poin-poin isu yang beredar di masyarakat tentang berkaitan dengan mazhab Bung Karno yang dianut Ponpes Al-Zaitun, dan lanjutan salam Yahudi yang dinyanyikan dalam kegiatan keagamaan pun dibantah oleh Kiflan Zen. Pengurus wilayah Nahdlatul Ulama atau PWNU Kaltim menduga ada kemungkinan keberadaan mantan santri pesantren Al-Zaitun di Kalimantan Timur. Adapun dari penyebaran anggota Ponpes Al-Zaitun ini dikategorikan menjadi 2. Pertama adalah alumni atau aktivis dan yang kedua mantan santri.
Hal itu diungkapkan oleh Wakil Rais Syuriah PWNU Kaltim Azhar Qawim pada Selasa 20 Juni 2023. Di situ ia menyebutkan penyebaran anggota Al-Zaitun bisa saja terjadi. Menurutnya terdapat alasan santri keluar dari ponpes yang tengah jadi sorotan tersebut. Bisa saja ada ketidakcocokan dengan ajaran yang ada di lingkungan ponpes Al-Zaitun. Sehingga dari adanya mantan santri ponpes Al-Zaitun di Kalimantan Timur, menurutnya bukan dalam konteks menyebarkan ajaran. Artinya tidak sampai terlihat membawa paham yang dinilai mengandung kesesatan maupun berseberangan dengan nilai-nilai agama. Karenanya ia memastikan ajaran Ponpes Al-Zaitun sama sekali belum tampak di seputar Kalimantan Timur. Sebagai informasi, sebelumnya Ponpes Al-Zaitun yang berlokasi di Indramayu, Jawa Barat ini diduga menyebarkan ajaran yang melenceng dari rukun Islam. Sederet dugaan penodaan agama tersebut menjadi sorotan. Salah satunya adalah sesatkan asal-usul Al-Quran. Hingga kemudian beberapa waktu lalu warga mendemo ponpes tersebut meminta pemerintah untuk segera melakukan tindakan tegas. Ex-pemimpin Negara Islam Indonesia atau NII Jawa Barat, Entis Sutisna membongkar penyimpangan di Pondok Pesantren Al-Zaitun. Penyimpangan itu yang membuat dirinya memutuskan untuk keluar dari ponpes dan tak lagi mengajar. Entis mengaku dirinya turut membantu pendirian ponpes terbesar di Asia Tenggara tersebut. Ia menjadi salah satu orang yang berperan dalam mencari dana untuk membangun ponpes. Entis Sutisna mengaku sudah aktif dalam pembangunan ponpes yang dipimpin Syekh Panji Gumilang itu sejak tahun 1990 lalu. Kemudian di tahun 2006, ia memutuskan untuk keluar karena adanya sejumlah penyimpangan yang menurutnya salah. Salah satu penyimpangan di ponpes pimpinan Panji Gumilang itu salah satunya terkait sholat. Dikatakannya ponpes Al-Zaitun belum mewajibkan sholat sebagaimana umat Islam pada umumnya. Menurut mereka, sholat baru diwajibkan nanti setelah negara Islam menang. Hal itu yang akhirnya membuat dirinya memutuskan untuk keluar dari ponpes. Keluarganya juga memberikan dorongan agar Entis tak lagi menjadi bagian ponpes Al-Zaitun. Nasib Pondok Pesantren Al-Zaitun akan ditentukan seusai pihak pemerintah melakukan investigasi pada Senin 19 Juni 2023. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan melakukan tabayun terkait isu ajaran sesat di Al-Zaitun. Pihaknya membuat tim investigasi khusus untuk menentukan keputusan nasib Ponpes Al-Zaitun. Ia meminta pengurus Ponpes pimpinan Panji Gumilang bersikap kooperatif dan tidak menghalangi proses pengumpulan data dari tim investigasi. Pasalnya berdasarkan catatan, pengurus Ponpes Al-Zaitun telah beberapa kali menolak ajakan berdialog dari sejumlah pihak yang hendak melakukan klarifikasi dugaan ajaran sesat tersebut. Gubernur mengatakan pembentukan tim investigasi ini adalah kesepakatan pertemuan Pemprov Jabar dengan sejumlah kiai di Gedung Sate pada Senin 19 Juni siang. Ratusan kiai berkumpul di Gedung Sate memenuhi undangan Wakil Gubernur Jabar Ruzanul Ulum. Gubernur menegaskan sikap pemerintah akan tergantung dari hasil investigasi ini. Jika hasil tim investigasi nanti menunjukkan adanya bukti pelanggaran-pelanggaran secara fikih, syariat, dan administrasi, pemerintah tak akan ragu untuk bertindak. Tim investigasi akan mendalami fakta-fakta selama 7 hari ke depan hingga Selasa 27 Juni 2023. Al-Zaitun diketahui belakangan kembali menuai sorotan menyusul berbagai penyimpangan yang diduga telah terjadi di ponpes tersebut. Sebelumnya, Ken Setiawan, mantan pengurusnya, membongkar sederet kejanggalan di ponpes Al-Zaitun. Pendiri Negara Islam Indonesia NII Crisis Center Ken menyebutkan praktik yang dilakukan oleh ponpes Al-Zaitun adalah gerakan makar. Ia menyebut ponpes tersebut melakukan gerakan politik untuk mendirikan negara di dalam negara. Ia pun meminta agar pemerintah cepat bertindak. Menurutnya, jika dibiarkan, gerakan ponpes tersebut akan membahayakan keutuhan negara. MUI dan Kemenak sebenarnya sudah mengetahui kabar adanya dugaan gerakan tersebut. Bahkan sudah diteliti sejak lama oleh kedua lembaga tersebut. Ken meminta MUI dan Kemenak untuk membuka hasil penelitian ini ke publik sehingga fatwa untuk NII dan Al-Zaitun bisa dikeluarkan. Dari awal, kata Ken Setiawan, ponpes tersebut memang sudah mengajarkan makar dan kebencian. Namun di permukaan mereka seolah-olah toleran dengan agama dan menggunakan logika akal. Ken Setiawan menambahkan, ponpes Al-Zaitun juga merubah rukun Islam. Di antaranya yakni haji bisa dilakukan di Indramayu dengan mengelilingi ponpes Al-Zaitun.
Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menanggapi polemik yang terjadi di Pondok Pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat. Diketahui ponpes tersebut sebelumnya didemo atas tuduhan mengajarkan aliran sesat. Wapres Ma'ruf kemudian meminta 2 orang menteri untuk menindaklanjuti polemik tersebut. 2 menteri yang dimaksud yakni Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Agama Yahud Holil Homas. Ma'ruf mengatakan Mahfud dan Yahud harus turun tangan jika hasil kajian menunjukkan bahwa benar ada penyimpangan di Ponpes Al Zaitun. Dalam mengkaji polemik tersebut, pemerintah juga akan mendengar pandangan dari berbagai organisasi Islam. Sebelumnya, Ponpes Al Zaitun menjadi sorotan publik, terutama setelah didemo ribuan massa pada pekan lalu. Ponpes yang dipimpin Syekh Panji Gumilang itu dituduh mengajarkan aliran sesat. Hal ini karena sejumlah kegiatan yang digelar berbeda dari kebanyakan umat Islam pada umumnya. Selain itu, pernyataan pimpinan Ponpes yakni Panji Gumilang juga menuai kontroversi. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga telah membentuk tim investigasi untuk mengusut dugaan penyimpangan di Al Zaitun. Nantinya, hasil investigasi tersebut akan menentukan nasib Ponpes tersebut ke depan. Negara memberi bantuan pada kita melalui skim macam-macam. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang buka-bukaan menyebut bahwa pihaknya mendapatkan sokongan dana dari pemerintah. Nominal sokongan dana dari pemerintahan ini diakui Panji Gumilang mencapai 43 miliar rupiah. Dari kanal YouTube Al Zaitun, Panji Gumilang menjelaskan bahwa dirinya menerima dana untuk menjalankan ponpesnya tersebut. Ia mengatakan 36% kebutuhan tahunan dari Ponpes Al Zaitun merupakan bantuan dari pemerintah Indonesia. Dijelaskan olehnya, dana dari negara yang diberikan pada Ponpes Al Zaitun juga melalui berbagai macam skema bantuan. Salah satunya adalah skema BOS atau bantuan operasional sekolah. Dalam pernyataannya itu, pada tahun 2023 saja, bantuan dari negara bisa mencapai total 43 miliar rupiah. Bantuan dari pemerintah itu pun kini menjadi sorotan seiring dengan berbagai kontroversi dari Ponpes pimpinan Panji Gumilang ini. Publik menilai ajaran dari Panji Gumilang telah menyesatkan. Kemudian kita mendapat bantuan negara. Negara memberi bantuan pada kita melalui skim macam-macam. Ada BOS, ada BPMU. Kalau dihitung dalam tahun ini, bantuan totalnya 43 M 652 juta 662 ribu. Itu dalam bentuk BOS PAUD 31 miliar lebih, MI, bukan miliar ya, 31 juta lebih, MI 628 juta lebih, MTS 1,186 M lebih, dan MA 1,421 M lebih. Ini apa namanya? Bantuan negara. Terima kasih kita ucapkan kepada negara Republik Indonesia telah membantu Az-Zaitun untuk penyelenggaraan pendidikan. Saya ini diam-diam juga punya intel, dan intelnya bukan orang Ma'had. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun belak-belakan mengakui dirinya punya informasi intel yang kerap membantunya, bahkan berbagai kabar bisa diterimanya hanya dalam jangka 5 menit saja. Adanya intel yang membantunya ini diakui Panji Gumilang saat merespons demo massa dari Forum Indramayu Menggugat atau FIM pada Kamis 15 Juni lalu. Mengantisipasi demo tersebut, Al Zaitun juga telah menyiapkan kawat berduri dan pasukan Anjing Herdar. Penjagaan tersebut yang kemudian efektif untuk menahan para pendemo. Bereaksi soal demo tersebut, Panji mengatakan dirinya menerima informasi dari kepolisian tepat saat aksi massa datang. Karena tak percaya pada informasi polisi, Syekh Panji Gumilang mengaku diam-diam memerintahkan intelnya. Intel tersebut diakui Panji Gumilang bukan dari Ponpes, namun dari pihak luar. Panji mengaku hanya butuh 5 menit saja intelnya tersebut sudah bisa mendapatkan informasi lengkap terkait aksi demo. Pasti akan didatangkan dari berbagai daerah. Tidak lama kemudian, saya ini diam-diam juga punya intel,
Dan intelnya bukan orang Ma'had. Kita pelajari ini, dari mana ini nama ini? Oh, orang Pantura. Intel Syekh, kita suruh jalan. Coba tengok di mana rumah ini. Rumah orang yang mengatasnamakan dirinya itu. 5 menit. Orang ini yang Intel Syekh ini orang Jakarta. Pengusaha. Tapi punya rumah di Pantura. Pengusaha juga istrinya itu. Yang di Jakarta kita perintahkan tidak boleh lebih daripada 10 menit sudah harus ada informasinya. 5 menit kemudian informasi datang. Syekh, aku sudah tahu tempatnya. Aku sudah tahu rumahnya. Aku tahu menghadap kemana rumahnya. Aku sudah ketemu orang tuanya. Dikirimkanlah potret. Oh, begitu ya. Kiflan Zen, seorang purnawirawan Jenderal TNI pasang badan membela Panji Gumilang, pimpinan Ponpes Al Zaitun. Kiflan Zen membantah semua tudingan yang mengarah kepada Panji Gumilang pimpinan Ponpes Al Zaitun. Menurut Kiflan Zen, Panji Gumilang dikenal pimpinan Ponpes Al Zaitun seorang nasionalis, tegas, dan sangat berkomitmen membela negara. Mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Kostrad, itu mengenal Panji Gumilang sejak 10 tahun lalu. Pasalnya dia pernah mengajar di Universitas Al Zaitun milik Panji Gumilang pada 2013 silam. Dia juga membantah tudingan ajaran sesat yang dialamatkan kepada Panji Gumilang. Selama ini, Panji Gumilang dituduh membentuk negara Islam Indonesia hingga membentuk pasukan tentara dan badan intelijen sendiri. Namun itu tidak terlihat di mata Kiflan Zen yang melihatnya sangat kuat rasa nasionalismenya tetapi dengan bimbingan ruh-ruh Islami dan ajaran Pancasila. Selain itu, Kiflan Zen menuturkan bahwa dalam ajaran sholat pun juga masih sama dengan syariat Islam. Lebih lanjut, soal poin-poin isu yang beredar di masyarakat tentang berkaitan dengan mazhab Bung Karno yang dianut Ponpes Al Zaitun, dan lanjutan salam Yahudi yang dinyanyikan dalam kegiatan keagamaan pun dibantah oleh Kiflan Zen. Pengurus wilayah Nahdlatul Ulama atau PWNU Kaltim menduga ada kemungkinan keberadaan mantan santri pesantren Al Zaitun di Kalimantan Timur. Adapun dari penyebaran anggota Ponpes Al Zaitun ini dikategorikan menjadi 2. Pertama adalah alumni atau aktivis dan yang kedua mantan santri. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Rais Syuriah PWNU Kaltim Azhar Qawim pada Selasa 20 Juni 2023. Di situ ia menyebutkan penyebaran anggota Al Zaitun bisa saja terjadi. Menurutnya terdapat alasan santri keluar dari Ponpes yang tengah jadi sorotan tersebut. Bisa saja ada ketidakcocokan dengan ajaran yang ada di lingkungan Ponpes Al Zaitun. Sehingga dari adanya mantan santri Ponpes Al Zaitun di Kalimantan Timur, menurutnya bukan dalam konteks menyebarkan ajaran. Artinya tidak sampai terlihat membawa paham yang dinilai mengandung kesesatan maupun berseberangan dengan nilai-nilai agama. Karenanya ia memastikan ajaran Ponpes Al Zaitun sama sekali belum tampak di seputar Kalimantan Timur. Sebagai informasi, sebelumnya Ponpes Al Zaitun yang berlokasi di Indramayu, Jawa Barat ini diduga menyebarkan ajaran yang melenceng dari rukun Islam. Sederet dugaan penodaan agama tersebut menjadi sorotan. Salah satunya adalah sesatkan asal-usul Al-Quran. Hingga kemudian beberapa waktu lalu warga mendemo Ponpes tersebut meminta pemerintah untuk segera melakukan tindakan tegas. Ex-pemimpin Negara Islam Indonesia atau NII Jawa Barat, Entis Sutisna membongkar penyimpangan di Pondok Pesantren Al Zaitun. Penyimpangan itu yang membuat dirinya memutuskan untuk keluar dari Ponpes dan tak lagi mengajar. Entis mengaku dirinya turut membantu pendirian Ponpes terbesar di Asia Tenggara tersebut.
Ia menjadi salah satu orang yang berperan dalam mencari dana untuk membangun Ponpes. Enti Sutisna mengaku sudah aktif dalam pembangunan Ponpes yang dipimpin Syekh Panji Gumilang itu sejak tahun 1990 lalu. Kemudian di tahun 2006, ia memutuskan untuk keluar karena adanya sejumlah penyimpangan yang menurutnya salah. Salah satu penyimpangan di Ponpes pimpinan Panji Gumilang itu salah satunya terkait sholat. Dikatakannya Ponpes Al Zaitun belum mewajibkan sholat sebagaimana umat Islam pada umumnya. Menurut mereka, sholat baru diwajibkan nanti setelah negara Islam menang. Hal itu yang akhirnya membuat dirinya memutuskan untuk keluar dari Ponpes. Keluarganya juga memberikan dorongan agar Entis tak lagi menjadi bagian Ponpes Al Zaitun. Nasib Pondok Pesantren Al Zaitun akan ditentukan seusai pihak pemerintah melakukan investigasi pada Senin 19 Juni 2023. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan melakukan tabayun terkait isu ajaran sesat di Al Zaitun. Pihaknya membuat tim investigasi khusus untuk menentukan keputusan nasib Ponpes Al Zaitun. Ia meminta pengurus Ponpes pimpinan Panji Gumilang bersikap kooperatif dan tidak menghalangi proses pengumpulan data dari tim investigasi. Pasalnya berdasarkan catatan pengurus Ponpes Al Zaitun telah beberapa kali menolak ajakan berdialog dari sejumlah pihak yang hendak melakukan klarifikasi dugaan ajaran sesat tersebut. Gubernur mengatakan pembentukan tim investigasi ini adalah kesepakatan pertemuan Pemprov Jabar dengan sejumlah kiai di Gedung Sate pada Senin 19 Juni siang. Ratusan kiai berkumpul di Gedung Sate memenuhi undangan Wakil Gubernur Jabar Ruzanul Ulum. Gubernur menegaskan sikap pemerintah akan tergantung dari hasil investigasi ini. Jika hasil tim investigasi nanti menunjukkan adanya bukti pelanggaran-pelanggaran secara fikih, syariat, dan administrasi, pemerintah tak akan ragu untuk bertindak. Tim investigasi akan mendalami fakta-fakta selama 7 hari ke depan hingga Selasa 27 Juni 2023. Al Zaitun diketahui belakangan kembali menuai sorotan menyusul berbagai penyimpangan yang diduga telah terjadi di Ponpes tersebut. Sebelumnya, Ken Setiawan, mantan pengurusnya, membongkar sederet kejanggalan di Ponpes Al Zaitun. Pendiri Negara Islam Indonesia NII Crisis Center Ken menyebutkan praktik yang dilakukan oleh Ponpes Al Zaitun adalah gerakan makar. Ia menyebut Ponpes tersebut melakukan gerakan politik untuk mendirikan negara di dalam negara. Ia pun meminta agar pemerintah cepat bertindak. Menurutnya, jika dibiarkan, gerakan Ponpes tersebut akan membahayakan keutuhan negara. MUI dan Kemenak sebenarnya sudah mengetahui kabar adanya dugaan gerakan tersebut. Bahkan sudah diteliti sejak lama oleh kedua lembaga tersebut. Ken meminta MUI dan Kemenak untuk membuka hasil penelitian ini ke publik sehingga fatwa untuk NII dan Al Zaitun bisa dikeluarkan. Dari awal, kata Ken Setiawan, Ponpes tersebut memang sudah mengajarkan makar dan kebencian. Namun di permukaan mereka seolah-olah toleran dengan agama dan menggunakan logika akal. Ken Setiawan menambahkan, Ponpes Al Zaitun juga merubah rukun Islam. Di antaranya yakni haji bisa dilakukan di Indramayu dengan mengelilingi Ponpes Al Zaitun. Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menanggapi polemik yang terjadi di Pondok Pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat. Diketahui Ponpes tersebut sebelumnya didemo atas tuduhan mengajarkan aliran sesat. Wapres Ma'ruf kemudian meminta 2 orang menteri untuk menindaklanjuti polemik tersebut. 2 menteri yang dimaksud yakni Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Agama Yahud Khalil Qomas. Ma'ruf mengatakan Mahfud dan Yahud harus turun tangan jika hasil kajian menunjukkan bahwa benar ada penyimpangan di Ponpes Al Zaitun. Dalam mengkaji polemik tersebut, pemerintah juga akan mendengar pandangan dari berbagai organisasi Islam. Sebelumnya, Ponpes Al Zaitun menjadi sorotan publik, terutama setelah didemo ribuan massa pada pekan lalu. Ponpes yang dipimpin Syekh Panji Gumilang itu dituduh mengajarkan aliran sesat. Hal ini karena sejumlah kegiatan yang digelar berbeda dari kebanyakan umat Islam pada umumnya. Selain itu, pernyataan pimpinan Ponpes yakni Panji Gumilang juga menuai kontroversi. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga telah membentuk tim investigasi untuk mengusut dugaan penyimpangan di Al Zaitun. Nantinya, hasil investigasi tersebut akan menentukan nasib Ponpes tersebut ke depan. Negara memberi bantuan pada kita melalui skim macam-macam.
Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang buka-bukaan menyebut bahwa pihaknya mendapatkan sokongan dana dari pemerintah. Nominal sokongan dana dari pemerintahan ini diakui Panji Gumilang mencapai 43 miliar rupiah. Dari kanal YouTube Al Zaitun, Panji Gumilang menjelaskan bahwa dirinya menerima dana untuk menjalankan ponpesnya tersebut. Ia mengatakan 36% kebutuhan tahunan dari Ponpes Al Zaitun merupakan bantuan dari pemerintah Indonesia. Dijelaskan olehnya, dana dari negara yang diberikan pada Ponpes Al Zaitun juga melalui berbagai macam skema bantuan. Salah satunya adalah skema BOS atau bantuan operasional sekolah. Dalam pernyataannya itu, pada tahun 2023 saja, bantuan dari negara bisa mencapai total 43 miliar rupiah. Bantuan dari pemerintah itu pun kini menjadi sorotan seiring dengan berbagai kontroversi dari Ponpes pimpinan Panji Gumilang ini. Publik menilai ajaran dari Panji Gumilang telah menyesatkan. Kemudian kita mendapat bantuan negara. Negara memberi bantuan pada kita melalui skim macam-macam. Ada BOS, ada BPMU. Kalau dihitung dalam tahun ini, bantuan totalnya 43 M 652.662.000. Itu dalam bentuk BOS PAUD 31 miliar lebih, MI, bukan miliar ya, 31 juta lebih, MI 628 juta lebih, MTS 1,186 M lebih, dan MA 1,421 M lebih. Ini bantuan negara. Terima kasih kita ucapkan kepada negara Republik Indonesia telah membantu Az-Zaitun untuk penyelenggaraan pendidikan. Saya ini diam-diam juga punya intel, dan intelnya bukan orang Ma'had. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun belak-belakan mengakui dirinya punya informasi intel yang kerap membantunya, bahkan berbagai kabar bisa diterimanya hanya dalam jangka 5 menit saja. Adanya intel yang membantunya ini diakui Panji Gumilang saat merespons demo massa dari Forum Indramayu Menggugat atau FIM pada Kamis 15 Juni lalu. Mengantisipasi demo tersebut, Al Zaitun juga telah menyiapkan kawat berduri dan pasukan Anjung Herder. Penjagaan tersebut yang kemudian efektif untuk menahan para pendemo. Bereaksi soal demo tersebut, Panji mengatakan dirinya menerima informasi dari kepolisian tepat saat aksi massa datang. Karena tak percaya pada informasi polisi, Syekh Panji Gumilang mengaku diam-diam memerintahkan intelnya. Intel tersebut diakui Panji Gumilang bukan dari Ponpes, namun dari pihak luar. Panji mengaku hanya butuh 5 menit saja intelnya tersebut sudah bisa mendapatkan informasi lengkap terkait aksi demo. Pasti akan didatangkan dari berbagai daerah. Tidak lama kemudian, saya ini diam-diam juga punya intel, dan intelnya bukan orang Ma'had. Kita pelajari ini, dari mana ini nama ini? Oh, orang Pantura. Intel Syekh, kita suruh jalan, coba tengok di mana rumah ini. Rumah orang yang mengatasnamakan dirinya itu. 5 menit, orang ini yang Intel Syekh ini orang Jakarta, pengusaha. Tapi punya rumah di Pantura. Pengusaha juga istrinya itu. Yang di Jakarta kita perintahkan tidak boleh lebih daripada 10 menit sudah harus ada informasinya. 5 menit kemudian informasi datang. Syekh, aku sudah tahu tempatnya. Aku sudah tahu rumahnya. Aku tahu menghadap kemana rumahnya. Aku sudah ketemu orang tuanya. Dikirimkanlah potret. Oh, begitu ya. Kiflan Zen,
Seorang purnawirawan Jenderal TNI pasang badan membela Panji Gumilang, pimpinan Ponpes Al Zaitun. Kiflan Zen membantah semua tudingan yang mengarah kepada Panji Gumilang pimpinan Ponpes Al Zaitun. Menurut Kiflan Zen, Panji Gumilang dikenal pimpinan Ponpes Al Zaitun seorang nasionalis, tegas, dan sangat berkomitmen membela negara. Mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Kostrad, itu mengenal Panji Gumilang sejak 10 tahun lalu. Pasalnya dia pernah mengajar di Universitas Al Zaitun milik Panji Gumilang pada 2013 silam. Dia juga membantah tudingan ajaran sesat yang dialamatkan kepada Panji Gumilang. Selama ini, Panji Gumilang dituduh membentuk negara Islam Indonesia hingga membentuk pasukan tentara dan badan intelijen sendiri. Namun itu tidak terlihat di mata Kiflan Zen yang melihatnya sangat kuat rasa nasionalismenya tetapi dengan bimbingan ruh-ruh Islami dan ajaran Pancasila. Selain itu, Kiflan Zen menuturkan bahwa dalam ajaran sholat pun juga masih sama dengan syariat Islam. Lebih lanjut, soal poin-poin isu yang beredar di masyarakat tentang berkaitan dengan mazhab Bung Karno yang dianut Ponpes Al Zaitun, dan lanjutan salam Yahudi yang dinyanyikan dalam kegiatan keagamaan pun dibantah oleh Kiflan Zen. Pengurus wilayah Nahdlatul Ulama atau PWNU Kaltim menduga ada kemungkinan keberadaan mantan santri pesantren Al Zaitun di Kalimantan Timur. Adapun dari penyebaran anggota Ponpes Al Zaitun ini dikategorikan menjadi dua. Pertama adalah alumni atau aktivis dan yang kedua mantan santri. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Rais Syuriah PWNU Kaltim Azhar Qawim pada Selasa 20 Juni 2023. Di situ ia menyebutkan penyebaran anggota Al Zaitun bisa saja terjadi. Menurutnya terdapat alasan santri keluar dari Ponpes yang tengah jadi sorotan tersebut. Bisa saja ada ketidakcocokan dengan ajaran yang ada di lingkungan Ponpes Al Zaitun. Sehingga dari adanya mantan santri Ponpes Al Zaitun di Kalimantan Timur, menurutnya bukan dalam konteks menyebarkan ajaran. Artinya tidak sampai terlihat membawa paham yang dinilai mengandung kesesatan maupun berseberangan dengan nilai-nilai agama. Karenanya ia memastikan ajaran Ponpes Al Zaitun sama sekali belum tampak di seputar Kalimantan Timur. Sebagai informasi, sebelumnya Ponpes Al Zaitun yang berlokasi di Indramayu, Jawa Barat ini diduga menyebarkan ajaran yang melenceng dari rukun Islam. Sederet dugaan penodaan agama tersebut menjadi sorotan. Salah satunya adalah sesatkan asal-usul Al-Quran. Hingga kemudian beberapa waktu lalu warga mendemo Ponpes tersebut meminta pemerintah untuk segera melakukan tindakan tegas. Ex-pemimpin Negara Islam Indonesia atau NII Jawa Barat, Entis Sutisna membongkar penyimpangan di Pondok Pesantren Al Zaitun. Penyimpangan itu yang membuat dirinya memutuskan untuk keluar dari Ponpes dan tak lagi mengajar. Entis mengaku dirinya turut membantu pendirian Ponpes terbesar di Asia Tenggara tersebut. Ia menjadi salah satu orang yang berperan dalam mencari dana untuk membangun Ponpes. Entis Sutisna mengaku sudah aktif dalam pembangunan Ponpes yang dipimpin Syekh Panji Gumilang itu sejak tahun 1990 lalu. Kemudian di tahun 2006, ia memutuskan untuk keluar karena adanya sejumlah penyimpangan yang menurutnya salah. Salah satu penyimpangan di Ponpes pimpinan Panji Gumilang itu salah satunya terkait sholat. Dikatakannya Ponpes Al Zaitun belum mewajibkan sholat sebagaimana umat Islam pada umumnya. Menurut mereka, sholat baru diwajibkan nanti setelah negara Islam menang. Hal itu yang akhirnya membuat dirinya memutuskan untuk keluar dari Ponpes. Keluarganya juga memberikan dorongan agar Entis tak lagi menjadi bagian Ponpes Al Zaitun. Nasib Pondok Pesantren Al Zaitun akan ditentukan seusai pihak pemerintah melakukan investigasi pada Senin 19 Juni 2023. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan melakukan tabayun terkait isu ajaran sesat di Al Zaitun. Pihaknya membuat tim investigasi khusus untuk menentukan keputusan nasib Ponpes Al Zaitun. Ia meminta pengurus Ponpes pimpinan Panji Gumilang bersikap kooperatif dan tidak menghalangi proses pengumpulan data dari tim investigasi. Pasalnya berdasarkan catatan, pengurus Ponpes Al Zaitun telah beberapa kali menolak ajakan berdialog dari sejumlah pihak yang hendak melakukan klarifikasi dugaan ajaran sesat tersebut. Gubernur mengatakan pembentukan tim investigasi ini adalah kesepakatan pertemuan Pemprov Jabar dengan sejumlah kiai di Gedung Sate pada Senin 19 Juni siang. Ratusan kiai berkumpul di Gedung Sate memenuhi undangan Wakil Gubernur Jabar Ruzanul Ulum.
Gubernur menegaskan sikap pemerintah akan tergantung dari hasil investigasi ini. Jika hasil tim investigasi nanti menunjukkan adanya bukti pelanggaran-pelanggaran secara fikih, syariat, dan administrasi, pemerintah tak akan ragu untuk bertindak. Tim investigasi akan mendalami fakta-fakta selama 7 hari ke depan hingga Selasa 27 Juni 2023. Al Zaitun diketahui belakangan kembali menuai sorotan menyusul berbagai penyimpangan yang diduga telah terjadi di ponpes tersebut. Sebelumnya, Ken Setiawan, mantan pengurusnya, membongkar sederet kejanggalan di Ponpes Al Zaitun. Pendiri Negara Islam Indonesia NII Crisis Center Ken menyebutkan praktik yang dilakukan oleh Ponpes Al Zaitun adalah gerakan makar. Ia menyebut ponpes tersebut melakukan gerakan politik untuk mendirikan negara di dalam negara. Ia pun meminta agar pemerintah cepat bertindak. Menurutnya, jika dibiarkan, gerakan ponpes tersebut akan membahayakan keutuhan negara. MUI dan Kemenak sebenarnya sudah mengetahui kabar adanya dugaan gerakan tersebut. Bahkan sudah diteliti sejak lama oleh kedua lembaga tersebut. Ken meminta MUI dan Kemenak untuk membuka hasil penelitian ini ke publik sehingga fatwa untuk NII dan Al Zaitun bisa dikeluarkan. Dari awal, kata Ken Setiawan, ponpes tersebut memang sudah mengajarkan makar dan kebencian. Namun di permukaan mereka seolah-olah toleran dengan agama dan menggunakan logika akal. Ken Setiawan menambahkan, ponpes Al Zaitun juga merubah rukun Islam. Di antaranya yakni haji bisa dilakukan di Indramayu dengan mengelilingi ponpes Al Zaitun. Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menanggapi polemik yang terjadi di Pondok Pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat. Diketahui ponpes tersebut sebelumnya didemo atas tuduhan mengajarkan aliran sesat. Wapres Ma'ruf kemudian meminta 2 orang menteri untuk menindaklanjuti polemik tersebut. 2 menteri yang dimaksud yakni Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Agama Yahud Khalil Qomas. Ma'ruf mengatakan Mahfud dan Yahud harus turun tangan jika hasil kajian menunjukkan bahwa benar ada penyimpangan di Ponpes Al Zaitun. Dalam mengkaji polemik tersebut, pemerintah juga akan mendengar pandangan dari berbagai organisasi Islam. Sebelumnya, Ponpes Al Zaitun menjadi sorotan publik, terutama setelah didemo ribuan massa pada pekan lalu. Ponpes yang dipimpin Syekh Panji Gumilang itu dituduh mengajarkan aliran sesat. Hal ini karena sejumlah kegiatan yang digelar berbeda dari kebanyakan umat Islam pada umumnya. Selain itu, pernyataan pimpinan Ponpes yakni Panji Gumilang juga menuai kontroversi. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga telah membentuk tim investigasi untuk mengusut dugaan penyimpangan di Al Zaitun. Nantinya, hasil investigasi tersebut akan menentukan nasib ponpes tersebut ke depan. Negara memberi bantuan pada kita melalui skim macam-macam. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang buka-bukaan menyebut bahwa pihaknya mendapatkan sokongan dana dari pemerintah. Nominal sokongan dana dari pemerintahan ini diakui Panji Gumilang mencapai 43 miliar rupiah. Dari kanal YouTube Al Zaitun, Panji Gumilang menjelaskan bahwa dirinya menerima dana untuk menjalankan ponpesnya tersebut. Ia mengatakan 36% kebutuhan tahunan dari Ponpes Al Zaitun merupakan bantuan dari pemerintah Indonesia. Dijelaskan olehnya, dana dari negara yang diberikan pada Ponpes Al Zaitun juga melalui berbagai macam skema bantuan. Salah satunya adalah skema BOS atau bantuan operasional sekolah. Dalam pernyataannya itu, pada tahun 2023 saja, bantuan dari negara bisa mencapai total 43 miliar rupiah. Bantuan dari pemerintah itu pun kini menjadi sorotan seiring dengan berbagai kontroversi. Dari Ponpes pimpinan Panji Gumilang ini, publik menilai ajaran dari Panji Gumilang telah menyesatkan. Kemudian kita mendapat bantuan negara. Negara memberi bantuan pada kita melalui skim macam-macam. Ada BOS, ada BPMU. Kalau dihitung dalam tahun ini, bantuan totalnya 43 M 652.662.000. Itu dalam bentuk BOS PAUD 31 miliar lebih. MI, oh bukan miliar ya, 31 juta lebih. MI 628 juta lebih.
MTS 1,186 M lebih, dan MA 1,421 M lebih. Ini bantuan negara. Terima kasih kita ucapkan kepada negara Republik Indonesia telah membantu Az-Zaitun untuk penyelenggaraan pendidikan. Saya ini diam-diam juga punya intel, dan intelnya bukan orang Ma'had. Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun belak-belakan mengakui dirinya punya informasi intel yang kerap membantunya, bahkan berbagai kabar bisa diterimanya hanya dalam jangka 5 menit saja. Adanya intel yang membantunya ini diakui Panji Gumilang saat merespons demo massa dari Forum Indramayu Menggugat atau FIM pada Kamis 15 Juni lalu. Mengantisipasi demo tersebut, Al-Zaitun juga telah menyiapkan kawat berduri dan pasukan Anjung Herder. Penjagaan tersebut yang kemudian efektif untuk menahan para pendemo. Bereaksi soal demo tersebut, Panji mengatakan dirinya menerima informasi dari kepolisian tepat saat aksi massa datang. Karena tak percaya pada informasi polisi, Syekh Panji Gumilang mengaku diam-diam memerintahkan intelnya. Intel tersebut diakui Panji Gumilang bukan dari Ponpes, namun dari pihak luar. Panji mengaku hanya butuh 5 menit saja intelnya tersebut sudah bisa mendapatkan informasi lengkap terkait aksi demo. Pasti akan didatangkan dari berbagai daerah. Tidak lama kemudian, saya ini diam-diam juga punya intel, dan intelnya bukan orang Ma'had. Kita pelajari ini, dari mana ini nama ini? Oh, orang Pantura. Intel Syekh, kita suruh jalan, coba tengok di mana rumah ini. Rumah orang yang mengatasnamakan dirinya itu. 5 menit, orang ini yang Intel Syekh ini orang Jakarta, pengusaha. Tapi punya rumah di Pantura, pengusaha juga istrinya itu. Yang di Jakarta kita perintahkan tidak boleh lebih daripada 10 menit sudah harus ada informasinya. 5 menit kemudian informasi datang. Syekh, aku sudah tahu tempatnya, aku sudah tahu rumahnya, aku tahu menghadap kemana rumahnya, aku sudah ketemu orang tuanya. Dikirimkanlah potret. Oh, begitu ya. Kiflan Zen, seorang purnawirawan Jenderal TNI pasang badan membela Panji Gumilang, pimpinan Ponpes Al-Zaitun. Kiflan Zen membantah semua tudingan yang mengarah kepada Panji Gumilang pimpinan Ponpes Al-Zaitun. Menurut Kiflan Zen, Panji Gumilang dikenal pimpinan Ponpes Al-Zaitun seorang nasionalis, tegas, dan sangat berkomitmen membela negara. Mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Kostrad, itu mengenal Panji Gumilang sejak 10 tahun lalu. Pasalnya dia pernah mengajar di Universitas Al-Zaitun milik Panji Gumilang pada 2013 silam. Dia juga membantah tudingan ajaran sesat yang dialamatkan kepada Panji Gumilang. Selama ini, Panji Gumilang dituduh membentuk negara Islam Indonesia hingga membentuk pasukan tentara dan badan intelijen sendiri. Namun itu tidak terlihat di mata Kiflan Zen yang melihatnya sangat kuat rasa nasionalismenya tetapi dengan bimbingan ruh-ruh Islami dan ajaran Pancasila. Selain itu, Kiflan Zen menuturkan bahwa dalam ajaran sholat pun juga masih sama dengan syariat Islam. Lebih lanjut, soal poin-poin isu yang beredar di masyarakat tentang berkaitan dengan mazhab Bung Karno yang dianut Ponpes Al-Zaitun, dan lanjutan salam Yahudi yang dinyanyikan dalam kegiatan keagamaan pun dibantah oleh Kiflan Zen. Pengurus wilayah Nahdlatul Ulama atau PWNU Kaltim menduga ada kemungkinan keberadaan mantan santri pesantren Al-Zaitun di Kalimantan Timur. Adapun dari penyebaran anggota Ponpes Al-Zaitun ini dikategorikan menjadi 2. Pertama adalah alumni atau aktivis dan yang kedua mantan santri.
Hal itu diungkapkan oleh Wakil Rais Syuriah PWNU Kaltim Azhar Qawim pada Selasa 20 Juni 2023. Di situ ia menyebutkan penyebaran anggota Al-Zaitun bisa saja terjadi. Menurutnya terdapat alasan santri keluar dari ponpes yang tengah jadi sorotan tersebut. Bisa saja ada ketidakcocokan dengan ajaran yang ada di lingkungan ponpes Al-Zaitun. Sehingga dari adanya mantan santri ponpes Al-Zaitun di Kalimantan Timur, menurutnya bukan dalam konteks menyebarkan ajaran. Artinya tidak sampai terlihat membawa paham yang dinilai mengandung kesesatan maupun berseberangan dengan nilai-nilai agama. Karenanya ia memastikan ajaran Ponpes Al-Zaitun sama sekali belum tampak di seputar Kalimantan Timur. Sebagai informasi, sebelumnya Ponpes Al-Zaitun yang berlokasi di Indramayu, Jawa Barat ini diduga menyebarkan ajaran yang melenceng dari rukun Islam. Sederet dugaan penodaan agama tersebut menjadi sorotan. Salah satunya adalah sesatkan asal-usul Al-Quran. Hingga kemudian beberapa waktu lalu warga mendemo ponpes tersebut meminta pemerintah untuk segera melakukan tindakan tegas. Ex-pemimpin Negara Islam Indonesia atau NII Jawa Barat, Entis Sutisna membongkar penyimpangan di Pondok Pesantren Al-Zaitun. Penyimpangan itu yang membuat dirinya memutuskan untuk keluar dari ponpes dan tak lagi mengajar. Entis mengaku dirinya turut membantu pendirian ponpes terbesar di Asia Tenggara tersebut. Ia menjadi salah satu orang yang berperan dalam mencari dana untuk membangun ponpes. Entis Sutisna mengaku sudah aktif dalam pembangunan ponpes yang dipimpin Syekh Panji Gumilang itu sejak tahun 1990 lalu. Kemudian di tahun 2006, ia memutuskan untuk keluar karena adanya sejumlah penyimpangan yang menurutnya salah. Salah satu penyimpangan di ponpes pimpinan Panji Gumilang itu salah satunya terkait sholat. Dikatakannya Ponpes Al-Zaitun belum mewajibkan sholat sebagaimana umat Islam pada umumnya. Menurut mereka, sholat baru diwajibkan nanti setelah negara Islam menang. Hal itu yang akhirnya membuat dirinya memutuskan untuk keluar dari ponpes. Keluarganya juga memberikan dorongan agar Entis tak lagi menjadi bagian Ponpes Al-Zaitun. Nasib Pondok Pesantren Al-Zaitun akan ditentukan seusai pihak pemerintah melakukan investigasi pada Senin 19 Juni 2023. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan melakukan tabayun terkait isu ajaran sesat di Al-Zaitun. Pihaknya membuat tim investigasi khusus untuk menentukan keputusan nasib Ponpes Al-Zaitun. Ia meminta pengurus Ponpes pimpinan Panji Gumilang bersikap kooperatif dan tidak menghalangi proses pengumpulan data dari tim investigasi. Pasalnya berdasarkan catatan pengurus Ponpes Al-Zaitun telah beberapa kali menolak ajakan berdialog dari sejumlah pihak yang hendak melakukan klarifikasi dugaan ajaran sesat tersebut. Gubernur mengatakan pembentukan tim investigasi ini adalah kesepakatan pertemuan Pemprov Jabar dengan sejumlah kiai di Gedung Sate pada Senin 19 Juni siang. Ratusan kiai berkumpul di Gedung Sate memenuhi undangan Wakil Gubernur Jabar Ruzanul Ulum. Gubernur menegaskan sikap pemerintah akan tergantung dari hasil investigasi ini. Jika hasil tim investigasi nanti menunjukkan adanya bukti pelanggaran-pelanggaran secara fikih, syariat, dan administrasi, pemerintah tak akan ragu untuk bertindak. Tim investigasi akan mendalami fakta-fakta selama 7 hari ke depan hingga Selasa 27 Juni 2023. Al-Zaitun diketahui belakangan kembali menuai sorotan menyusul berbagai penyimpangan yang diduga telah terjadi di ponpes tersebut. Sebelumnya, Ken Setiawan, mantan pengurusnya, membongkar sederet kejanggalan di Ponpes Al-Zaitun. Pendiri Negara Islam Indonesia NII Crisis Center Ken menyebutkan praktik yang dilakukan oleh Ponpes Al-Zaitun adalah gerakan makar. Ia menyebut ponpes tersebut melakukan gerakan politik untuk mendirikan negara di dalam negara. Ia pun meminta agar pemerintah cepat bertindak. Menurutnya, jika dibiarkan, gerakan ponpes tersebut akan membahayakan keutuhan negara. MUI dan Kemenak sebenarnya sudah mengetahui kabar adanya dugaan gerakan tersebut. Bahkan sudah diteliti sejak lama oleh kedua lembaga tersebut. Ken meminta MUI dan Kemenak untuk membuka hasil penelitian ini ke publik sehingga fatwa untuk NII dan Al-Zaitun bisa dikeluarkan. Dari awal, kata Ken Setiawan, ponpes bantuan pada kita melalui skim macam-macam.
Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang buka-bukaan menyebut bahwa pihaknya mendapatkan sokongan dana dari pemerintah. Nominal sokongan dana dari pemerintahan ini diakui Panji Gumilang mencapai 43 miliar rupiah. Dari kanal YouTube Al Zaitun, Panji Gumilang menjelaskan bahwa dirinya menerima dana untuk menjalankan ponpesnya tersebut. Ia mengatakan 36% kebutuhan tahunan dari Ponpes Al Zaitun merupakan bantuan dari pemerintah Indonesia. Dijelaskan olehnya, dana dari negara yang diberikan pada Ponpes Al Zaitun juga melalui berbagai macam skema bantuan. Salah satunya adalah skema BOS atau bantuan operasional sekolah. Dalam pernyataannya itu, pada tahun 2023 saja, bantuan dari negara bisa mencapai total 43 miliar rupiah. Bantuan dari pemerintah itu pun kini menjadi sorotan seiring dengan berbagai kontroversi dari Ponpes pimpinan Panji Gumilang ini. Publik menilai ajaran dari Panji Gumilang telah menyesatkan. Kemudian kita mendapat bantuan negara. Negara memberi bantuan pada kita melalui skim macam-macam. Ada BOS, ada BPMU. Kalau dihitung dalam tahun ini, bantuan totalnya 43 M 652.662.000. Itu dalam bentuk BOS PAUD 31 miliar lebih. MI, oh bukan miliar ya, 31 juta lebih. MI 628 juta lebih. MTS 1,186 M lebih, dan MA 1,421 M lebih. Ini apa namanya? Bantuan negara. Terima kasih kita ucapkan kepada negara Republik Indonesia telah membantu Az-Zaitun untuk penyelenggaraan pendidikan. Saya ini diam-diam juga punya intel, dan intelnya bukan orang Ma'had. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun belak-belakan mengakui dirinya punya informasi intel yang kerap membantunya, bahkan berbagai kabar bisa diterimanya hanya dalam jangka 5 menit saja. Adanya intel yang membantunya ini diakui Panji Gumilang saat merespons demo massa dari Forum Indramayu Menggugat atau FIM pada Kamis 15 Juni lalu. Mengantisipasi demo tersebut, Al Zaitun juga telah menyiapkan kawat berduri dan pasukan Anjung Herdar. Penjagaan tersebut yang kemudian efektif untuk menahan para pendemo. Bereaksi soal demo tersebut, Panji mengatakan dirinya menerima informasi dari kepolisian tepat saat aksi massa datang. Karena tak percaya pada informasi polisi, Syekh Panji Gumilang mengaku diam-diam memerintahkan intelnya. Intel tersebut diakui Panji Gumilang bukan dari Ponpes, namun dari pihak luar. Panji mengaku hanya butuh 5 menit saja intelnya tersebut sudah bisa mendapatkan informasi lengkap terkait aksi demo. Pasti akan didatangkan dari berbagai daerah. Tidak lama kemudian, saya ini diam-diam juga punya intel, dan intelnya bukan orang Ma'had. Kita pelajari ini, dari mana ini nama ini? Oh, orang Pantura. Intel Syekh, kita suruh jalan. Coba tengok di mana rumah ini. Rumah orang yang mengatasnamakan dirinya itu. 5 menit. Orang ini yang Intel Syekh ini orang Jakarta. Pengusaha. Tapi punya rumah di Pantura. Pengusaha juga istrinya itu. Yang di Jakarta kita perintahkan tidak boleh lebih daripada 10 menit sudah harus ada informasinya. 5 menit kemudian informasi datang. Syekh, aku sudah tahu tempatnya. Aku sudah tahu rumahnya. Aku tahu menghadap kemana rumahnya. Aku sudah ketemu orang tuanya. Dikirimkanlah potret. Oh, begitu ya. Kiflan Zen,
Seorang purnawirawan Jenderal TNI pasang badan membela Panji Gumilang, pimpinan Ponpes Al Zaitun. Kiflan Zen membantah semua tudingan yang mengarah kepada Panji Gumilang pimpinan Ponpes Al Zaitun. Menurut Kiflan Zen, Panji Gumilang dikenal pimpinan Ponpes Al Zaitun seorang nasionalis, tegas, dan sangat berkomitmen membela negara. Mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Kostrad, itu mengenal Panji Gumilang sejak 10 tahun lalu. Pasalnya dia pernah mengajar di Universitas Al Zaitun milik Panji Gumilang pada 2013 silam. Dia juga membantah tudingan ajaran sesat yang dialamatkan kepada Panji Gumilang. Selama ini, Panji Gumilang dituduh membentuk negara Islam Indonesia hingga membentuk pasukan tentara dan badan intelijen sendiri. Namun itu tidak terlihat di mata Kiflan Zen yang melihatnya sangat kuat rasa nasionalismenya tetapi dengan bimbingan ruh-ruh Islami dan ajaran Pancasila. Selain itu, Kiflan Zen menuturkan bahwa dalam ajaran sholat pun juga masih sama dengan syariat Islam. Lebih lanjut, soal poin-poin isu yang beredar di masyarakat tentang berkaitan dengan mazhab Bung Karno yang dianut Ponpes Al Zaitun, dan lanjutan salam Yahudi yang dinyanyikan dalam kegiatan keagamaan pun dibantah oleh Kiflan Zen. Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama atau PWNU Kaltim menduga ada kemungkinan keberadaan mantan santri pesantren Al Zaitun di Kalimantan Timur. Adapun dari penyebaran anggota Ponpes Al Zaitun ini dikategorikan menjadi dua. Pertama adalah alumni atau aktivis dan yang kedua mantan santri. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Rais Syuriah PWNU Kaltim Azhar Qawim pada Selasa 20 Juni 2023. Di situ ia menyebutkan penyebaran anggota Al Zaitun bisa saja terjadi. Menurutnya terdapat alasan santri keluar dari Ponpes yang tengah jadi sorotan tersebut. Bisa saja ada ketidakcocokan dengan ajaran yang ada di lingkungan Ponpes Al Zaitun. Sehingga dari adanya mantan santri Ponpes Al Zaitun di Kalimantan Timur, menurutnya bukan dalam konteks menyebarkan ajaran. Artinya tidak sampai terlihat membawa paham yang dinilai mengandung kesesatan maupun berseberangan dengan nilai-nilai agama. Karenanya ia memastikan ajaran Ponpes Al Zaitun sama sekali belum tampak di seputar Kalimantan Timur. Sebagai informasi, sebelumnya Ponpes Al Zaitun yang berlokasi di Indramayu, Jawa Barat ini diduga menyebarkan ajaran yang melenceng dari rukun Islam. Sederet dugaan penodaan agama tersebut menjadi sorotan. Salah satunya adalah sesatkan asal-usul Al-Quran. Hingga kemudian beberapa waktu lalu warga mendemo Ponpes tersebut meminta pemerintah untuk segera melakukan tindakan tegas. Ex-pemimpin Negara Islam Indonesia atau NII Jawa Barat, Entis Sutisna membongkar penyimpangan di Pondok Pesantren Al Zaitun. Penyimpangan itu yang membuat dirinya memutuskan untuk keluar dari Ponpes dan tak lagi mengajar. Entis mengaku dirinya turut membantu pendirian Ponpes terbesar di Asia Tenggara tersebut. Ia menjadi salah satu orang yang berperan dalam mencari dana untuk membangun Ponpes. Entis Sutisna mengaku sudah aktif dalam pembangunan Ponpes yang dipimpin Syekh Panji Gumilang itu sejak tahun 1990 lalu. Kemudian di tahun 2006, ia memutuskan untuk keluar karena adanya sejumlah penyimpangan yang menurutnya salah. Salah satu penyimpangan di Ponpes pimpinan Panji Gumilang itu salah satunya terkait sholat. Dikatakannya Ponpes Al Zaitun belum mewajibkan sholat sebagaimana umat Islam pada umumnya. Menurut mereka, sholat baru diwajibkan nanti setelah negara Islam menang. Hal itu yang akhirnya membuat dirinya memutuskan untuk keluar dari Ponpes. Keluarganya juga memberikan dorongan agar Entis tak lagi menjadi bagian Ponpes Al Zaitun. Nasib Pondok Pesantren Al Zaitun akan ditentukan seusai pihak pemerintah melakukan investigasi pada Senin 19 Juni 2023. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan melakukan tabayun terkait isu ajaran sesat di Al Zaitun. Pihaknya membuat tim investigasi khusus untuk menentukan keputusan nasib Ponpes Al Zaitun. Ia meminta pengurus Ponpes pimpinan Panji Gumilang bersikap kooperatif dan tidak menghalangi proses pengumpulan data dari tim investigasi. Pasalnya berdasarkan catatan pengurus Ponpes Al Zaitun telah beberapa kali menolak ajakan berdialog dari sejumlah pihak yang hendak melakukan klarifikasi dugaan ajaran sesat tersebut. Gubernur mengatakan pembentukan tim investigasi ini adalah kesepakatan pertemuan Pemprov Jabar dengan sejumlah kiai di Gedung Sate pada Senin 19 Juni siang. Ratusan kiai berkumpul di Gedung Sate memenuhi undangan Wakil Gubernur Jabar Ruzanul Ulum.
Gubernur menegaskan sikap pemerintah akan tergantung dari hasil investigasi ini. Jika hasil tim investigasi nanti menunjukkan adanya bukti pelanggaran-pelanggaran secara fikih, syariat, dan administrasi, pemerintah tak akan ragu untuk bertindak. Tim investigasi akan mendalami fakta-fakta selama 7 hari ke depan hingga Selasa 27 Juni 2023. Al Zaitun diketahui belakangan kembali menuai sorotan menyusul berbagai penyimpangan yang diduga telah terjadi di ponpes tersebut. Sebelumnya, Ken Setiawan, mantan pengurusnya, membongkar sederet kejanggalan di Ponpes Al Zaitun. Pendiri Negara Islam Indonesia NII Crisis Center Ken menyebutkan praktik yang dilakukan oleh Ponpes Al Zaitun adalah gerakan makar. Ia menyebut ponpes tersebut melakukan gerakan politik untuk mendirikan negara di dalam negara. Ia pun meminta agar pemerintah cepat bertindak. Menurutnya, jika dibiarkan, gerakan ponpes tersebut akan membahayakan keutuhan negara. MUI dan Kemenak sebenarnya sudah mengetahui kabar adanya dugaan gerakan tersebut. Bahkan sudah diteliti sejak lama oleh kedua lembaga tersebut. Ken meminta MUI dan Kemenak untuk membuka hasil penelitian ini ke publik sehingga fatwa untuk NII dan Al Zaitun bisa dikeluarkan. Dari awal, kata Ken Setiawan, ponpes tersebut memang sudah mengajarkan makar dan kebencian. Namun di permukaan mereka seolah-olah toleran dengan agama dan menggunakan logika akal. Ken Setiawan menambahkan, ponpes Al Zaitun juga merubah rukun Islam. Di antaranya yakni haji bisa dilakukan di Indramayu dengan mengelilingi ponpes Al Zaitun. Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menanggapi polemik yang terjadi di Pondok Pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat. Diketahui ponpes tersebut sebelumnya didemo atas tuduhan mengajarkan aliran sesat. Wapres Ma'ruf kemudian meminta 2 orang menteri untuk menindaklanjuti polemik tersebut. 2 menteri yang dimaksud yakni Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Agama Yahud Khalil Qomas. Ma'ruf mengatakan Mahfud dan Yahud harus turun tangan jika hasil kajian menunjukkan bahwa benar ada penyimpangan di Ponpes Al Zaitun. Dalam mengkaji polemik tersebut, pemerintah juga akan mendengar pandangan dari berbagai organisasi Islam. Sebelumnya, Ponpes Al Zaitun menjadi sorotan publik, terutama setelah didemo ribuan massa pada pekan lalu. Ponpes yang dipimpin Syekh Panji Gumilang itu dituduh mengajarkan aliran sesat. Hal ini karena sejumlah kegiatan yang digelar berbeda dari kebanyakan umat Islam pada umumnya. Selain itu, pernyataan pimpinan Ponpes yakni Panji Gumilang juga menuai kontroversi. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga telah membentuk tim investigasi untuk mengusut dugaan penyimpangan di Al Zaitun. Nantinya, hasil investigasi tersebut akan menentukan nasib ponpes tersebut ke depan. Negara memberi bantuan pada kita melalui skim macam-macam. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang buka-bukaan menyebut bahwa pihaknya mendapatkan sokongan dana dari pemerintah. Nominal sokongan dana dari pemerintahan ini diakui Panji Gumilang mencapai 43 miliar rupiah. Dari kanal YouTube Al Zaitun, Panji Gumilang menjelaskan bahwa dirinya menerima dana untuk menjalankan ponpesnya tersebut. Ia mengatakan 36% kebutuhan tahunan dari Ponpes Al Zaitun merupakan bantuan dari pemerintah Indonesia. Dijelaskan olehnya, dana dari negara yang diberikan pada Ponpes Al Zaitun juga melalui berbagai macam skema bantuan. Salah satunya adalah skema BOS atau bantuan operasional sekolah. Dalam pernyataannya itu, pada tahun 2023 saja, bantuan dari negara bisa mencapai total 43 miliar rupiah. Bantuan dari pemerintah itu pun kini menjadi sorotan seiring dengan berbagai kontroversi dari Ponpes pimpinan Panji Gumilang ini. Publik menilai ajaran dari Panji Gumilang telah menyesatkan. Kemudian kita mendapat bantuan negara. Negara memberi bantuan pada kita melalui skim macam-macam. Ada BOS, ada BPMU. Kalau dihitung dalam tahun ini, bantuan totalnya 43 M 652 juta 662 ribu. Itu dalam bentuk BOS PAUD 31 miliar lebih, MI, oh bukan miliar ya, 31 juta lebih, MI
628 juta lebih, MTS 1,186 M lebih, dan MA 1,421 M lebih. Ini bantuan negara. Terima kasih kita ucapkan kepada negara Republik Indonesia telah membantu Az-Zaitun untuk penyelenggaraan pendidikan. Saya ini diam-diam juga punya intel, dan intelnya bukan orang Ma'had. Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun belak-belakan mengakui dirinya punya informasi intel yang kerap membantunya, bahkan berbagai kabar bisa diterimanya hanya dalam jangka 5 menit saja. Adanya intel yang membantunya ini diakui Panji Gumilang saat merespons demo massa dari Forum Indramayu Menggugat atau FIM pada Kamis 15 Juni lalu. Mengantisipasi demo tersebut, Al-Zaitun juga telah menyiapkan kawat berduri dan pasukan Anjing Herdar. Penjagaan tersebut yang kemudian efektif untuk menahan para pendemo. Bereaksi soal demo tersebut, Panji mengatakan dirinya menerima informasi dari kepolisian tepat saat aksi massa datang. Karena tak percaya pada informasi polisi, Syekh Panji Gumilang mengaku diam-diam memerintahkan intelnya. Intel tersebut diakui Panji Gumilang bukan dari Ponpes, namun dari pihak luar. Panji mengaku hanya butuh 5 menit saja intelnya tersebut sudah bisa mendapatkan informasi lengkap terkait aksi demo. Pasti akan didatangkan dari berbagai daerah. Tidak lama kemudian, saya ini diam-diam juga punya intel, dan intelnya bukan orang Ma'had. Kita pelajari ini, dari mana ini nama ini? Oh, orang Pantura. Intel Syekh, kita suruh jalan, coba tengok di mana rumah ini. Rumah orang yang mengatasnamakan dirinya itu. 5 menit, orang ini yang Intel Syekh ini orang Jakarta, pengusaha. Tapi punya rumah di Pantura, pengusaha juga istrinya itu. Yang di Jakarta kita perintahkan tidak boleh lebih daripada 10 menit sudah harus ada informasinya. 5 menit kemudian informasi datang. Syekh, aku sudah tahu tempatnya, aku sudah tahu rumahnya, aku tahu menghadap kemana rumahnya, aku sudah ketemu orang tuanya. Dikirimkanlah potret. Oh, begitu ya. Kiflan Zen, seorang purnawirawan Jenderal TNI pasang badan membela Panji Gumilang, pimpinan Ponpes Al-Zaitun. Kiflan Zen membantah semua tudingan yang mengarah kepada Panji Gumilang pimpinan Ponpes Al-Zaitun. Menurut Kiflan Zen, Panji Gumilang dikenal pimpinan Ponpes Al-Zaitun seorang nasionalis, tegas, dan sangat berkomitmen membela negara. Mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Kostrad, itu mengenal Panji Gumilang sejak 10 tahun lalu. Pasalnya dia pernah mengajar di Universitas Al-Zaitun milik Panji Gumilang pada 2013 silam. Dia juga membantah tudingan ajaran sesat yang dialamatkan kepada Panji Gumilang. Selama ini, Panji Gumilang dituduh membentuk negara Islam Indonesia hingga membentuk pasukan tentara dan badan intelijen sendiri. Namun itu tidak terlihat di mata Kiflan Zen yang melihatnya sangat kuat rasa nasionalismenya tetapi dengan bimbingan ruh-ruh Islami dan ajaran Pancasila. Selain itu, Kiflan Zen menuturkan bahwa dalam ajaran sholat pun juga masih sama dengan syariat Islam. Lebih lanjut, soal poin-poin isu yang beredar di masyarakat tentang berkaitan dengan mazhab Bung Karno yang dianut Ponpes Al-Zaitun, dan lanjutan salam Yahudi yang dinyanyikan dalam kegiatan keagamaan pun dibantah oleh Kiflan Zen. Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama atau PWNU Kaltim menduga ada kemungkinan keberadaan mantan santri pesantren Al-Zaitun di Kalimantan Timur. Adapun dari penyebaran anggota Ponpes Al-Zaitun ini dikategorikan menjadi dua. Pertama adalah alumni atau aktivis dan yang kedua mantan santri. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Rais Syuriah PWNU Kaltim Azhar Qawim
Pada Selasa 20 Juni 2023, di situ ia menyebutkan penyebaran anggota Al-Zaitun bisa saja terjadi. Menurutnya terdapat alasan santri keluar dari ponpes yang tengah jadi sorotan tersebut. Bisa saja ada ketidakcocokan dengan ajaran yang ada di lingkungan ponpes Al-Zaitun. Sehingga dari adanya mantan santri ponpes Al-Zaitun di Kalimantan Timur, menurutnya bukan dalam konteks menyebarkan ajaran. Artinya tidak sampai terlihat membawa paham yang dinilai mengandung kesesatan maupun berseberangan dengan nilai-nilai agama. Karenanya, ia memastikan ajaran Ponpes Al-Zaitun sama sekali belum tampak di seputar Kalimantan Timur. Sebagai informasi, sebelumnya Ponpes Al-Zaitun yang berlokasi di Indramayu, Jawa Barat ini diduga menyebarkan ajaran yang melenceng dari rukun Islam. Sederet dugaan penodaan agama tersebut menjadi sorotan. Salah satunya adalah sesatkan asal-usul Al-Quran. Hingga kemudian beberapa waktu lalu warga mendemo ponpes tersebut meminta pemerintah untuk segera melakukan tindakan tegas. Ex-pemimpin Negara Islam Indonesia atau NII Jawa Barat, Entis Sutisna membongkar penyimpangan di Pondok Pesantren Al-Zaitun. Penyimpangan itu yang membuat dirinya memutuskan untuk keluar dari ponpes dan tak lagi mengajar. Entis mengaku dirinya turut membantu pendirian ponpes terbesar di Asia Tenggara tersebut. Ia menjadi salah satu orang yang berperan dalam mencari dana untuk membangun ponpes. Entis Sutisna mengaku sudah aktif dalam pembangunan ponpes yang dipimpin Syekh Panji Gumilang itu sejak tahun 1990 lalu. Kemudian di tahun 2006. Pertemuan Pemprov Jabar dengan sejumlah kiai di Gedung Sate pada Senin 19 Juni siang. Ratusan kiai berkumpul di Gedung Sate memenuhi undangan Wakil Gubernur Jabar Ruzanul Ulum. Gubernur menegaskan sikap pemerintah akan tergantung dari hasil investigasi ini. Jika hasil tim investigasi nanti menunjukkan adanya bukti pelanggaran-pelanggaran secara fikih, syariat, dan administrasi, pemerintah tak akan ragu untuk bertindak. Tim investigasi akan mendalami fakta-fakta selama 7 hari ke depan hingga Selasa 27 Juni 2023. Al-Zaitun diketahui belakangan kembali menuai sorotan menyusul berbagai penyimpangan yang diduga telah terjadi di ponpes tersebut. Sebelumnya, Ken Setiawan, mantan pengurusnya, membongkar sederet kejanggalan di ponpes Al-Zaitun. Pendiri Negara Islam Indonesia NII Crisis Center Ken menyebutkan praktik yang dilakukan oleh ponpes Al-Zaitun adalah gerakan makar. Ia menyebut ponpes tersebut melakukan gerakan politik untuk mendirikan negara di dalam negara. Ia pun meminta agar pemerintah cepat bertindak. Menurutnya, jika dibiarkan, gerakan ponpes tersebut akan membahayakan keutuhan negara. MUI dan Kemenak sebenarnya sudah mengetahui kabar adanya dugaan gerakan tersebut. Bahkan sudah diteliti sejak lama oleh kedua lembaga tersebut. Ken meminta MUI dan Kemenak untuk membuka hasil penelitian ini ke publik sehingga fatwa untuk NII dan Al-Zaitun bisa dikeluarkan. Dari awal, kata Ken Setiawan, ponpes tersebut memang sudah mengajarkan makar dan kebencian. Namun di permukaan mereka seolah-olah toleran dengan agama dan menggunakan logika akal. Ken Setiawan menambahkan, ponpes Al-Zaitun juga merubah rukun Islam. Di antaranya yakni haji bisa dilakukan di Indramayu dengan mengelilingi ponpes Al-Zaitun. Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menanggapi polemik yang terjadi di Pondok Pesantren Al-Zaitun di Indramayu, Jawa Barat. Diketahui ponpes tersebut sebelumnya didemo atas tuduhan mengajarkan aliran sesat. Wapres Ma'ruf kemudian meminta 2 orang menteri untuk menindaklanjuti polemik tersebut. 2 menteri yang dimaksud yakni Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Agama Yahud Khalil Qomas. Ma'ruf mengatakan Mahfud dan Yahud harus turun tangan jika hasil kajian menunjukkan bahwa benar ada penyimpangan di ponpes Al-Zaitun. Dalam mengkaji polemik tersebut, pemerintah juga akan mendengar pandangan dari berbagai organisasi Islam. Sebelumnya, ponpes Al-Zaitun menjadi sorotan publik, terutama setelah didemo ribuan massa pada pekan lalu. Ponpes yang dipimpin Syekh Panji Gumilang itu dituduh mengajarkan aliran sesat. Hal ini karena sejumlah kegiatan yang digelar berbeda dari kebanyakan umat Islam pada umumnya. Selain itu, pernyataan pimpinan ponpes yakni Panji Gumilang juga menuai kontroversi. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga telah membentuk tim investigasi untuk mengusut dugaan penyimpangan di Al-Zaitun.
Nantinya, hasil investigasi tersebut akan menentukan nasib ponpes tersebut ke depan. Negara memberi bantuan pada kita melalui skim macam-macam. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang buka-bukaan menyebut bahwa pihaknya mendapatkan sokongan dana dari pemerintah. Nominal sokongan dana dari pemerintahan ini diakui Panji Gumilang mencapai 43 miliar rupiah. Dari kanal YouTube Al Zaitun, Panji Gumilang menjelaskan bahwa dirinya menerima dana untuk menjalankan ponpesnya tersebut. Ia mengatakan 36% kebutuhan tahunan dari Ponpes Al Zaitun merupakan bantuan dari pemerintah Indonesia. Dijelaskan olehnya, dana dari negara yang diberikan pada Ponpes Al Zaitun juga melalui berbagai macam skema bantuan. Salah satunya adalah skema BOS atau bantuan operasional sekolah. Dalam pernyataannya itu, pada tahun 2023 saja, bantuan dari negara bisa mencapai total 43 miliar rupiah. Bantuan dari pemerintah itu pun kini menjadi sorotan seiring dengan berbagai kontroversi dari Ponpes pimpinan Panji Gumilang ini. Publik menilai ajaran dari Panji Gumilang telah menyesatkan. Kemudian kita mendapat bantuan negara. Negara memberi bantuan pada kita melalui skim macam-macam. Ada BOS, ada BPMU. Kalau dihitung dalam tahun ini, bantuan totalnya 43 M 652.662.000. Itu dalam bentuk BOS PAUD 31 miliar lebih, MI, oh bukan miliar ya, 31 juta lebih, MI 628 juta lebih, MTS 1,186 M lebih, dan MA 1,421 M lebih. Ini apa namanya? Bantuan negara. Terima kasih kita ucapkan kepada negara Republik Indonesia telah membantu Az-Zaitun untuk penyelenggaraan pendidikan. Saya ini diam-diam juga punya intel. Dan intelnya bukan orang Ma'had. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun belak-belakan mengakui dirinya punya informasi intel yang kerap membantunya, bahkan berbagai kabar bisa diterimanya hanya dalam jangka 5 menit saja. Adanya intel yang membantunya ini diakui Panji Gumilang saat merespons demo massa dari Forum Indramayu Menggugat atau FIM pada Kamis 15 Juni lalu. Mengantisipasi demo tersebut, Al Zaitun juga telah menyiapkan kawat berduri dan pasukan Anjing Herder. Penjagaan tersebut yang kemudian efektif untuk menahan para pendemo. Bereaksi soal demo tersebut, Panji mengatakan dirinya menerima informasi dari kepolisian tepat saat aksi massa datang. Karena tak percaya pada informasi polisi, Syekh Panji Gumilang mengaku diam-diam memerintahkan intelnya. Intel tersebut diakui Panji Gumilang bukan dari Ponpes, namun dari pihak luar. Panji mengaku hanya butuh 5 menit saja intelnya tersebut sudah bisa mendapatkan informasi lengkap terkait aksi demo. Pasti akan didatangkan dari berbagai daerah. Tidak lama kemudian, saya ini diam-diam juga punya intel. Dan intelnya bukan orang Ma'had. Kita pelajari ini, dari mana ini nama ini? Oh, orang Pantura. Intel Syekh, kita suruh jalan. Coba tengok di mana rumah ini. Rumah orang yang mengatasnamakan dirinya itu. 5 menit. Orang ini yang Intel Syekh ini orang Jakarta. Pengusaha. Tapi punya rumah di Pantura. Pengusaha juga istrinya itu. Yang di Jakarta kita perintahkan tidak boleh lebih daripada 10 menit sudah harus ada informasinya. 5 menit kemudian informasi datang. Syekh, aku sudah tahu tempatnya. Aku sudah tahu rumahnya. Aku tahu menghadap kemana rumahnya. Aku sudah ketemu orang tuanya. Dikirimkanlah
potret. Oh begitu ya. Kiflan Zen, seorang purnawirawan Jenderal TNI pasang badan membela Panji Gumilang, pimpinan Ponpes Al Zaitun. Kiflan Zen membantah semua tudingan yang mengarah kepada Panji Gumilang pimpinan Ponpes Al Zaitun. Menurut Kiflan Zen, Panji Gumilang dikenal pimpinan Ponpes Al Zaitun seorang nasionalis, tegas, dan sangat berkomitmen membela negara. Mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Kostrad, itu mengenal Panji Gumilang sejak 10 tahun lalu. Pasalnya dia pernah mengajar di Universitas Al Zaitun milik Panji Gumilang pada 2013 silam. Dia juga membantah tudingan ajaran sesat yang dialamatkan kepada Panji Gumilang. Selama ini, Panji Gumilang dituduh membentuk negara Islam Indonesia hingga membentuk pasukan tentara dan badan intelijen sendiri. Namun itu tidak terlihat di mata Kiflan Zen yang melihatnya sangat kuat rasa nasionalismenya tetapi dengan bimbingan ruh-ruh Islami dan ajaran Pancasila. Selain itu, Kiflan Zen menuturkan bahwa dalam ajaran sholat pun juga masih sama dengan syariat Islam. Lebih lanjut, soal poin-poin isu yang beredar di masyarakat tentang berkaitan dengan mazhab Bung Karno yang dianut Ponpes Al Zaitun, dan lanjutan salam Yahudi yang dinyanyikan dalam kegiatan keagamaan pun dibantah oleh Kiflan Zen. Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama atau PWNU Kaltim menduga ada kemungkinan keberadaan mantan santri pesantren Al Zaitun di Kalimantan Timur. Adapun dari penyebaran anggota Ponpes Al Zaitun ini dikategorikan menjadi dua. Pertama adalah alumni atau aktivis dan yang kedua mantan santri. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Rais Syuriah PWNU Kaltim Azhar Qawim pada Selasa 20 Juni 2023. Di situ ia menyebutkan penyebaran anggota Al Zaitun bisa saja terjadi. Menurutnya terdapat alasan santri keluar dari Ponpes yang tengah jadi sorotan tersebut. Bisa saja ada ketidakcocokan dengan ajaran yang ada di lingkungan Ponpes Al Zaitun. Sehingga dari adanya mantan santri Ponpes Al Zaitun di Kalimantan Timur, menurutnya bukan dalam konteks menyebarkan ajaran. Artinya tidak sampai terlihat membawa paham yang dinilai mengandung kesesatan maupun berseberangan dengan nilai-nilai agama. Karenanya ia memastikan ajaran Ponpes Al Zaitun sama sekali belum tampak di seputar Kalimantan Timur. Sebagai informasi, sebelumnya Ponpes Al Zaitun yang berlokasi di Indramayu, Jawa Barat ini diduga menyebarkan ajaran yang melenceng dari rukun Islam. Sederet dugaan penodaan agama tersebut menjadi sorotan. Salah satunya adalah sesatkan asal-usul Al-Quran. Hingga kemudian beberapa waktu lalu warga mendemo Ponpes tersebut meminta pemerintah untuk segera melakukan tindakan tegas. Ex-pemimpin Negara Islam Indonesia atau NII Jawa Barat, Entis Sutisna membongkar penyimpangan di Pondok Pesantren Al Zaitun. Penyimpangan itu yang membuat dirinya memutuskan untuk keluar dari Ponpes dan tak lagi mengajar. Entis mengaku dirinya turut membantu pendirian Ponpes terbesar di Asia Tenggara tersebut. Ia menjadi salah satu orang yang berperan dalam mencari dana untuk membangun Ponpes. Entis Sutisna mengaku sudah aktif dalam pembangunan Ponpes yang dipimpin Syekh Panji Gumilang itu sejak tahun 1990 lalu. Kemudian di tahun 2006, ia memutuskan untuk keluar karena adanya sejumlah penyimpangan yang menurutnya salah. Salah satu penyimpangan di Ponpes pimpinan Panji Gumilang itu salah satunya terkait sholat. Dikatakannya Ponpes Al Zaitun belum mewajibkan sholat sebagaimana umat Islam pada umumnya. Menurut mereka, sholat baru diwajibkan nanti setelah negara Islam menang. Hal itu yang akhirnya membuat dirinya memutuskan untuk keluar dari Ponpes. Keluarganya juga memberikan dorongan agar Entis tak lagi menjadi bagian Ponpes Al Zaitun. Nasib Pondok Pesantren Al Zaitun akan ditentukan seusai pihak pemerintah melakukan investigasi pada Senin 19 Juni 2023. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan melakukan tabayun terkait isu ajaran sesat di Al Zaitun. Pihaknya membuat tim investigasi khusus untuk menentukan keputusan nasib Ponpes Al Zaitun. Ia meminta pengurus Ponpes pimpinan Panji Gumilang bersikap kooperatif dan tidak menghalangi proses pengumpulan data dari tim investigasi. Pasalnya berdasarkan catatan pengurus Ponpes Al Zaitun telah beberapa kali menolak ajakan berdialog dari sejumlah pihak yang hendak melakukan klarifikasi dugaan ajaran sesat tersebut.
Gubernur mengatakan pembentukan tim investigasi ini adalah kesepakatan pertemuan Pemprov Jabar dengan sejumlah kiai di Gedung Sate pada Senin 19 Juni siang. Ratusan kiai berkumpul di Gedung Sate memenuhi undangan Wakil Gubernur Jabar Zanul Ulum. Gubernur menegaskan sikap pemerintah akan tergantung dari hasil investigasi ini. Jika hasil tim investigasi nanti menunjukkan adanya bukti pelanggaran-pelanggaran secara fikih, syariat, dan administrasi, pemerintah tak akan ragu untuk bertindak. Tim investigasi akan mendalami fakta-fakta selama 7 hari ke depan hingga Selasa 27 Juni 2023. Al-Zaitun diketahui belakangan kembali menuai sorotan menyusul berbagai penyimpangan yang diduga telah terjadi di ponpes tersebut. Sebelumnya, Ken Setiawan, mantan pengurusnya, membongkar sederet kejanggalan di Ponpes Al-Zaitun. Pendiri Negara Islam Indonesia NII Crisis Center Ken menyebutkan praktik yang dilakukan oleh Ponpes Al-Zaitun adalah gerakan makar. Ia menyebut ponpes tersebut melakukan gerakan politik untuk mendirikan negara di dalam negara. Ia pun meminta agar pemerintah cepat bertindak. Menurutnya, jika dibiarkan, gerakan ponpes tersebut akan membahayakan keutuhan negara. MUI dan Kemenak sebenarnya sudah mengetahui kabar adanya dugaan gerakan tersebut. Bahkan sudah diteliti sejak lama oleh kedua lembaga tersebut. Ken meminta MUI dan Kemenak untuk membuka hasil penelitian ini ke publik sehingga fatwa untuk NII dan Al-Zaitun bisa dikeluarkan. Dari awal, kata Ken Setiawan, ponpes tersebut memang sudah mengajarkan makar dan kebencian. Namun di permukaan mereka seolah-olah toleran dengan agama dan menggunakan logika akal. Ken Setiawan menambahkan, ponpes Al-Zaitun juga merubah rukun Islam. Di antaranya yakni haji bisa dilakukan di Indramayu dengan mengelilingi ponpes Al-Zaitun. Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menanggapi polemik yang terjadi di Pondok Pesantren Al-Zaitun di Indramayu, Jawa Barat. Diketahui ponpes tersebut sebelumnya didemo atas tuduhan mengajarkan aliran sesat. Wapres Ma'ruf kemudian meminta 2 orang menteri untuk menindaklanjuti polemik tersebut. 2 menteri yang dimaksud yakni Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Agama Yahud Holil Homas. Ma'ruf mengatakan Mahfud dan Yahud harus turun tangan jika hasil kajian menunjukkan bahwa benar ada penyimpangan di Ponpes Al-Zaitun. Dalam mengkaji polemik tersebut, pemerintah juga akan mendengar pandangan dari berbagai organisasi Islam. Sebelumnya, Ponpes Al-Zaitun menjadi sorotan publik, terutama setelah didemo ribuan massa pada pekan lalu. Ponpes yang dipimpin Syekh Panji Gumilang itu dituduh mengajarkan aliran sesat. Hal ini karena sejumlah kegiatan yang digelar berbeda dari kebanyakan umat Islam pada umumnya. Selain itu, pernyataan pimpinan Ponpes yakni Panji Gumilang juga menuai kontroversi. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga telah membentuk tim investigasi untuk mengusut dugaan penyimpangan di Al-Zaitun. Nantinya, hasil investigasi tersebut akan menentukan nasib ponpes tersebut ke depan. Negara memberi bantuan pada kita melalui skim macam-macam. Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang buka-bukaan menyebut bahwa pihaknya mendapatkan sokongan dana dari pemerintah. Nominal sokongan dana dari pemerintahan ini diakui Panji Gumilang mencapai 43 miliar rupiah. Dari kanal YouTube Al-Zaitun, Panji Gumilang menjelaskan bahwa dirinya menerima dana untuk menjalankan ponpesnya tersebut. Ia mengatakan 36% kebutuhan tahunan dari Ponpes Al-Zaitun merupakan bantuan dari pemerintah Indonesia. Dijelaskan olehnya, dana dari negara yang diberikan pada Ponpes Al-Zaitun juga melalui berbagai macam skema bantuan. Salah satunya adalah skema BOS atau bantuan operasional sekolah. Dalam pernyataannya itu, pada tahun 2023 saja, bantuan dari negara bisa mencapai total 43 miliar rupiah. Bantuan dari pemerintah itu pun kini menjadi sorotan seiring dengan berbagai kontroversi dari Ponpes pimpinan Panji Gumilang ini. Publik menilai ajaran dari Panji Gumilang telah menyesatkan. Kemudian kita mendapat bantuan negara. Negara memberi bantuan pada kita melalui skim macam-macam. Ada BOS, ada BPMU. Kalau dihitung dalam tahun ini, bantuan totalnya 43 M 652.662.000.
itu dalam bentuk BOS PAUD 31 miliar lebih, MI, oh bukan miliar ya, 31 juta lebih, MI 628 juta lebih, MTS 1,186 M lebih, dan MA 1,421 M lebih. Ini apa namanya? Bantuan negara. Terima kasih kita ucapkan kepada negara Republik Indonesia telah membantu Az-Zaitun untuk penyelenggaraan pendidikan. Saya ini diam-diam juga punya intel, dan intelnya bukan orang Ma'had. Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun belak-belakan mengakui dirinya punya informasi intel yang kerap membantunya, bahkan berbagai kabar bisa diterimanya hanya dalam jangka 5 menit saja. Adanya intel yang membantunya ini diakui Panji Gumilang saat merespons demo massa dari Forum Indramayu Menggugat atau FIM pada Kamis 15 Juni lalu. Mengantisipasi demo tersebut, Al-Zaitun juga telah menyiapkan kawat berduri dan pasukan Anjing Herder. Penjagaan tersebut yang kemudian efektif untuk menahan para pendemo. Bereaksi soal demo tersebut, Panji mengatakan dirinya menerima informasi dari kepolisian tepat saat aksi massa datang. Karena tak percaya pada informasi polisi, Syekh Panji Gumilang mengaku diam-diam memerintahkan intelnya. Intel tersebut diakui Panji Gumilang bukan dari Ponpes, namun dari pihak luar. Panji mengaku hanya butuh 5 menit saja intelnya tersebut sudah bisa mendapatkan informasi lengkap terkait aksi demo. Pasti akan didatangkan dari berbagai daerah. Tidak lama kemudian, saya ini diam-diam juga punya intel, dan intelnya bukan orang Ma'had. Kita pelajari ini, dari mana ini nama ini? Oh, orang Pantura. Intel Syekh, kita suruh jalan, coba tengok di mana rumah ini. Rumah orang yang mengatasnamakan dirinya itu. 5 menit, orang ini yang Intel Syekh ini orang Jakarta, pengusaha. Tapi punya rumah di Pantura, pengusaha juga istrinya itu. Yang di Jakarta kita perintahkan tidak boleh lebih daripada 10 menit sudah harus ada informasinya. 5 menit kemudian informasi datang. Syekh, aku sudah tahu tempatnya, aku sudah tahu rumahnya, aku tahu menghadap kemana rumahnya, aku sudah ketemu orang tuanya. Dikirimkanlah potret. Oh, begitu ya. Kiflan Zen, seorang purnawirawan Jenderal TNI pasang badan membela Panji Gumilang, pimpinan Ponpes Al-Zaitun. Kiflan Zen membantah semua tudingan yang mengarah kepada Panji Gumilang pimpinan Ponpes Al-Zaitun. Menurut Kiflan Zen, Panji Gumilang dikenal pimpinan Ponpes Al-Zaitun seorang nasionalis, tegas, dan sangat berkomitmen membela negara. Mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Kostrad, itu mengenal Panji Gumilang sejak 10 tahun lalu. Pasalnya dia pernah mengajar di Universitas Al-Zaitun milik Panji Gumilang pada 2013 silam. Dia juga membantah tudingan ajaran sesat yang dialamatkan kepada Panji Gumilang. Selama ini, Panji Gumilang dituduh membentuk negara Islam Indonesia hingga membentuk pasukan tentara dan badan intelijen sendiri. Namun itu tidak terlihat di mata Kiflan Zen yang melihatnya sangat kuat rasa nasionalismenya tetapi dengan bimbingan ruh-ruh Islami dan ajaran Pancasila. Selain itu, Kiflan Zen menuturkan bahwa dalam ajaran sholat pun juga masih sama dengan syariat Islam. Lebih lanjut, soal poin-poin isu yang beredar di masyarakat tentang berkaitan dengan mazhab Bung Karno yang dianut Ponpes Al-Zaitun, dan lanjutan salam Yahudi yang dinyanyikan dalam kegiatan keagamaan pun dibantah oleh Kiflan Zen.
Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama atau PWNU Kaltim menduga ada kemungkinan keberadaan mantan santri pesantren Al Zaitun di Kalimantan Timur. Adapun dari penyebaran anggota Ponpes Al Zaitun ini dikategorikan menjadi dua. Pertama adalah alumni atau aktivis dan yang kedua mantan santri. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Rais Syuriah PWNU Kaltim Azhar Qawim pada Selasa 20 Juni 2023. Di situ ia menyebutkan penyebaran anggota Al Zaitun bisa saja terjadi. Menurutnya terdapat alasan santri keluar dari ponpes yang tengah jadi sorotan tersebut. Bisa saja ada ketidakcocokan dengan ajaran yang ada di lingkungan ponpes Al Zaitun. Sehingga dari adanya mantan santri ponpes Al Zaitun di Kalimantan Timur, menurutnya bukan dalam konteks menyebarkan ajaran. Artinya tidak sampai terlihat membawa paham yang dinilai mengandung kesesatan maupun berseberangan dengan nilai-nilai agama. Karenanya ia memastikan ajaran Ponpes Al Zaitun sama sekali belum tampak di seputar Kalimantan Timur. Sebagai informasi, sebelumnya Ponpes Al Zaitun yang berlokasi di Indramayu, Jawa Barat ini diduga menyebarkan ajaran yang melenceng dari rukun Islam. Sederet dugaan penodaan agama tersebut menjadi sorotan. Salah satunya adalah sesatkan asal-usul Al-Quran. Hingga kemudian beberapa waktu lalu warga mendemo ponpes tersebut meminta pemerintah untuk segera melakukan tindakan tegas. Ex-pemimpin Negara Islam Indonesia atau NII Jawa Barat, Entis Sutisna membongkar penyimpangan di Pondok Pesantren Al Zaitun. Penyimpangan itu yang membuat dirinya memutuskan untuk keluar dari ponpes dan tak lagi mengajar. Entis mengaku dirinya turut membantu pendirian ponpes terbesar di Asia Tenggara tersebut. Ia menjadi salah satu orang yang berperan dalam mencari dana untuk membangun ponpes. Entis Sutisna mengaku sudah aktif dalam pembangunan ponpes yang dipimpin Syekh Panji Gumilang itu sejak tahun 1990 lalu. Kemudian di tahun 2006, ia memutuskan untuk keluar karena adanya sejumlah penyimpangan yang menurutnya salah. Salah satu penyimpangan di ponpes pimpinan Panji Gumilang itu salah satunya terkait sholat. Dikatakannya Ponpes Al Zaitun belum mewajibkan sholat sebagaimana umat Islam pada umumnya. Menurut mereka, sholat baru diwajibkan nanti setelah negara Islam menang. Hal itu yang akhirnya membuat dirinya memutuskan untuk keluar dari ponpes. Keluarganya juga memberikan dorongan agar Entis tak lagi menjadi bagian Ponpes Al Zaitun. Nasib Pondok Pesantren Al Zaitun akan ditentukan seusai pihak pemerintah melakukan investigasi pada Senin 19 Juni 2023. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan melakukan tabayun terkait isu ajaran sesat di Al Zaitun. Pihaknya membuat tim investigasi khusus untuk menentukan keputusan nasib Ponpes Al Zaitun. Ia meminta pengurus Ponpes pimpinan Panji Gumilang bersikap kooperatif dan tidak menghalangi proses pengumpulan data dari tim investigasi. Pasalnya berdasarkan catatan pengurus Ponpes Al Zaitun telah beberapa kali menolak ajakan berdialog dari sejumlah pihak yang hendak melakukan klarifikasi dugaan ajaran sesat tersebut. Gubernur mengatakan pembentukan tim investigasi ini adalah kesepakatan pertemuan Pemprov Jabar dengan sejumlah kiai di Gedung Sate pada Senin 19 Juni siang. Ratusan kiai berkumpul di Gedung Sate memenuhi undangan Wakil Gubernur Jabar Ruzanul Ulum. Gubernur menegaskan sikap pemerintah akan tergantung dari hasil investigasi ini. Jika hasil tim investigasi nanti menunjukkan adanya bukti pelanggaran-pelanggaran secara fikih, syariat, dan administrasi, pemerintah tak akan ragu untuk bertindak. Tim investigasi akan mendalami fakta-fakta selama 7 hari ke depan hingga Selasa 27 Juni 2023. Al Zaitun diketahui belakangan kembali menuai sorotan menyusul berbagai penyimpangan yang diduga telah terjadi di ponpes tersebut. Sebelumnya, Ken Setiawan, mantan pengurusnya, membongkar sederet kejanggalan di Ponpes Al Zaitun. Pendiri Negara Islam Indonesia NII Crisis Center Ken menyebutkan praktik yang dilakukan oleh Ponpes Al Zaitun adalah gerakan makar. Ia menyebut ponpes tersebut melakukan gerakan politik untuk mendirikan negara di dalam negara. Ia pun meminta agar pemerintah cepat bertindak. Menurutnya, jika dibiarkan, gerakan ponpes tersebut akan membahayakan keutuhan negara. MUI dan Kemenak sebenarnya sudah mengetahui kabar adanya dugaan gerakan tersebut.
bahkan sudah diteliti sejak lama oleh kedua lembaga tersebut. Ken meminta MUI dan Kemenak untuk membuka hasil penelitian ini ke publik sehingga fatwa untuk NII dan Al Zaitun bisa dikeluarkan. Dari awal, kata Ken Setiawan, ponpes tersebut memang sudah mengajarkan makar dan kebencian. Namun di permukaan mereka seolah-olah toleran dengan agama dan menggunakan logika akal. Ken Setiawan menambahkan, ponpes Al Zaitun juga merubah rukun Islam. Di antaranya yakni haji bisa dilakukan di Indramayu dengan mengelilingi ponpes Al Zaitun. Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menanggapi polemik yang terjadi di Pondok Pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat. Diketahui ponpes tersebut sebelumnya didemo atas tuduhan mengajarkan aliran sesat. Wapres Ma'ruf kemudian meminta 2 orang menteri untuk menindaklanjuti polemik tersebut. 2 menteri yang dimaksud yakni Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Agama Yahud Holil Homas. Ma'ruf mengatakan Mahfud dan Yahud harus turun tangan jika hasil kajian menunjukkan bahwa benar ada penyimpangan di Ponpes Al Zaitun. Dalam mengkaji polemik tersebut, pemerintah juga akan mendengar pandangan dari berbagai organisasi Islam. Sebelumnya, Ponpes Al Zaitun menjadi sorotan publik, terutama setelah didemo ribuan massa pada pekan lalu. Ponpes yang dipimpin Syekh Panji Gumilang itu dituduh mengajarkan aliran sesat. Hal ini karena sejumlah kegiatan yang digelar berbeda dari kebanyakan umat Islam pada umumnya. Selain itu, pernyataan pimpinan Ponpes yakni Panji Gumilang juga menuai kontroversi. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga telah membentuk tim investigasi untuk mengusut dugaan penyimpangan di Al Zaitun. Nantinya, hasil investigasi tersebut akan menentukan nasib Ponpes tersebut ke depan. Negara memberi bantuan pada kita melalui skim macam-macam. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang buka-bukaan menyebut bahwa pihaknya mendapatkan sokongan dana dari pemerintah. Nominal sokongan dana dari pemerintahan ini diakui Panji Gumilang mencapai 43 miliar rupiah. Dari kanal YouTube Al Zaitun, Panji Gumilang menjelaskan bahwa dirinya menerima dana untuk menjalankan ponpesnya tersebut. Ia mengatakan 36% kebutuhan tahunan dari Ponpes Al Zaitun merupakan bantuan dari pemerintah Indonesia. Dijelaskan olehnya, dana dari negara yang diberikan pada Ponpes Al Zaitun juga melalui berbagai macam skema bantuan. Salah satunya adalah skema BOS atau bantuan operasional sekolah. Dalam pernyataannya itu, pada tahun 2023 saja, bantuan dari negara bisa mencapai total 43 miliar rupiah. Bantuan dari pemerintah itu pun kini menjadi sorotan seiring dengan berbagai kontroversi dari Ponpes pimpinan Panji Gumilang ini. Publik menilai ajaran dari Panji Gumilang telah menyesatkan. Kemudian kita mendapat bantuan negara. Negara memberi bantuan pada kita melalui skim macam-macam. Ada BOS, ada BPMU. Kalau dihitung dalam tahun ini, bantuan totalnya 43 M 652.662.000. Itu dalam bentuk BOS PAUD 31 miliar lebih, MI, bukan miliar ya, 31 juta lebih, MI 628 juta lebih, MTS 1,186 M lebih, dan MA 1,421 M lebih. Ini apa namanya? Bantuan negara. Terima kasih kita ucapkan kepada negara Republik Indonesia telah membantu Al Zaitun untuk penyelenggaraan pendidikan. Saya ini diam-diam juga punya intel, dan intelnya bukan orang Ma'had. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun belak-belakan mengakui dirinya punya informasi intel yang kerap membantunya, bahkan berbagai kabar bisa diterimanya hanya dalam jangka 5 menit saja.
Adanya intel yang membantunya ini diakui Panji Gumilang saat merespons demo massa dari Forum Indramayu Menggugat atau FIM pada Kamis 15 Juni lalu. Mengantisipasi demo tersebut, Al Zaitun juga telah menyiapkan kawat berduri dan pasukan Anjing Herder. Penjagaan tersebut yang kemudian efektif untuk menahan para pendemo. Bereaksi soal demo tersebut, Panji mengatakan dirinya menerima informasi dari kepolisian tepat saat aksi massa datang. Karena tak percaya pada informasi polisi, Syekh Panji Gumilang mengaku diam-diam memerintahkan intelnya. Intel tersebut diakui Panji Gumilang bukan dari Ponpes, namun dari pihak luar. Panji mengaku hanya butuh 5 menit saja intelnya tersebut sudah bisa mendapatkan informasi lengkap terkait aksi demo. Pasti akan didatangkan dari berbagai daerah. Tidak lama kemudian, saya ini diam-diam juga punya intel. Dan intelnya bukan orang Ma'had. Kita pelajari ini, dari mana ini nama ini? Oh, orang Pantura. Intel Syekh, kita suruh jalan. Coba tengok di mana rumah ini. Rumah orang yang mengatasnamakan dirinya itu. 5 menit. Orang ini yang Intel Syekh ini orang Jakarta. Pengusaha. Tapi punya rumah di Pantura. Pengusaha juga istrinya itu. Yang di Jakarta kita perintahkan tidak boleh lebih daripada 10 menit sudah harus ada informasinya. 5 menit kemudian informasi datang. Syekh, aku sudah tahu tempatnya. Aku sudah tahu rumahnya. Aku tahu menghadap kemana rumahnya. Aku sudah ketemu orang tuanya. Dikirimkanlah potret. Oh, begitu ya. Kiflan Zen, seorang purnawirawan Jenderal TNI pasang badan membela Panji Gumilang, pimpinan Ponpes Al Zaitun. Kiflan Zen membantah semua tudingan yang mengarah kepada Panji Gumilang pimpinan Ponpes Al Zaitun. Menurut Kiflan Zen, Panji Gumilang dikenal pimpinan Ponpes Al Zaitun seorang nasionalis, tegas, dan sangat berkomitmen membela negara. Mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Kostrad, itu mengenal Panji Gumilang sejak 10 tahun lalu. Pasalnya dia pernah mengajar di Universitas Al Zaitun milik Panji Gumilang pada 2013 silam. Dia juga membantah tudingan ajaran sesat yang dialamatkan kepada Panji Gumilang. Selama ini, Panji Gumilang dituduh membentuk negara Islam Indonesia hingga membentuk pasukan tentara dan badan intelijen sendiri. Namun itu tidak terlihat di mata Kiflan Zen yang melihatnya sangat kuat rasa nasionalismenya tetapi dengan bimbingan ruh-ruh Islami dan ajaran Pancasila. Selain itu, Kiflan Zen menuturkan bahwa dalam ajaran sholat pun juga masih sama dengan syariat Islam. Lebih lanjut, soal poin-poin isu yang beredar di masyarakat tentang berkaitan dengan mazhab Bung Karno yang dianut Ponpes Al Zaitun, dan lanjutan salam Yahudi yang dinyanyikan dalam kegiatan keagamaan pun dibantah oleh Kiflan Zen. Pengurus wilayah Nahdlatul Ulama atau PWNU Kaltim menduga ada kemungkinan keberadaan mantan santri pesantren Al Zaitun di Kalimantan Timur. Adapun dari penyebaran anggota Ponpes Al Zaitun ini dikategorikan menjadi dua. Pertama adalah alumni atau aktivis dan yang kedua mantan santri. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Rais Syuriah PWNU Kaltim Azhar Qawim pada Selasa 20 Juni 2023. Di situ ia menyebutkan penyebaran anggota Al Zaitun bisa saja terjadi. Menurutnya terdapat alasan santri keluar dari Ponpes yang tengah jadi sorotan tersebut. Bisa saja ada ketidakcocokan dengan ajaran yang ada di lingkungan Ponpes Al Zaitun. Sehingga dari adanya mantan santri Ponpes Al Zaitun di Kalimantan Timur, menurutnya bukan dalam konteks menyebarkan ajaran. Artinya tidak sampai terlihat membawa paham yang dinilai mengandung kesesatan maupun berseberangan dengan nilai-nilai agama. Karenanya ia memastikan ajaran Ponpes Al Zaitun sama sekali belum tampak di seputar Kalimantan Timur. Sebagai informasi, sebelumnya Ponpes Al Zaitun yang berlokasi di Indramayu, Jawa Barat ini diduga menyebarkan ajaran yang melenceng dari rukun Islam. Sederet dugaan penodaan agama tersebut menjadi
menjadi sorotan. Salah satunya adalah sesatkan asal-usul Al-Quran. Hingga kemudian beberapa waktu lalu warga mendemo ponpes tersebut meminta pemerintah untuk segera melakukan tindakan tegas. Ex-pemimpin Negara Islam Indonesia atau NII Jawa Barat, Entis Sutisna membongkar penyimpangan di Pondok Pesantren Al Zaitun. Penyimpangan itu yang membuat dirinya memutuskan untuk keluar dari ponpes dan tak lagi mengajar. Entis mengaku dirinya turut membantu pendirian ponpes terbesar di Asia Tenggara tersebut. Ia menjadi salah satu orang yang berperan dalam mencari dana untuk membangun ponpes. Entis Sutisna mengaku sudah aktif dalam pembangunan ponpes yang dipimpin Syekh Panji Gumilang itu sejak tahun 1990 lalu. Kemudian di tahun 2006, ia memutuskan untuk keluar karena adanya sejumlah penyimpangan yang menurutnya salah. Salah satu penyimpangan di ponpes pimpinan Panji Gumilang itu salah satunya terkait sholat. Dikatakannya Ponpes Al Zaitun belum mewajibkan sholat sebagaimana umat Islam pada umumnya. Menurut mereka, sholat baru diwajibkan nanti setelah negara Islam menang. Hal itu yang akhirnya membuat dirinya memutuskan untuk keluar dari ponpes. Keluarganya juga memberikan dorongan agar Entis tak lagi menjadi bagian Ponpes Al Zaitun. Nasib Pondok Pesantren Al Zaitun akan ditentukan seusai pihak pemerintah melakukan investigasi pada Senin 19 Juni 2023. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan melakukan tabayun terkait isu ajaran sesat di Al Zaitun. Pihaknya membuat tim investigasi khusus untuk menentukan keputusan nasib Ponpes Al Zaitun. Ia meminta pengurus Ponpes pimpinan Panji Gumilang bersikap kooperatif dan tidak menghalangi proses pengumpulan data dari tim investigasi. Pasalnya berdasarkan catatan pengurus Ponpes Al Zaitun telah beberapa kali menolak ajakan berdialog dari sejumlah pihak yang hendak melakukan klarifikasi dugaan ajaran sesat tersebut. Gubernur mengatakan pembentukan tim investigasi ini adalah kesepakatan pertemuan Pemprov Jabar dengan sejumlah kiai di Gedung Sate pada Senin 19 Juni siang. Ratusan kiai berkumpul di Gedung Sate memenuhi undangan Wakil Gubernur Jabar Ruzanul Ulum. Gubernur menegaskan sikap pemerintah akan tergantung dari hasil investigasi ini. Jika hasil tim investigasi nanti menunjukkan adanya bukti pelanggaran-pelanggaran secara fikih, syariat, dan administrasi, pemerintah tak akan ragu untuk bertindak. Tim investigasi akan mendalami fakta-fakta selama 7 hari ke depan hingga Selasa 27 Juni 2023. Al Zaitun diketahui belakangan kembali menuai sorotan menyusul berbagai penyimpangan yang diduga telah terjadi di ponpes tersebut. Sebelumnya, Ken Setiawan, mantan pengurusnya, membongkar sederet kejanggalan di Ponpes Al Zaitun. Pendiri Negara Islam Indonesia NII Crisis Center Ken menyebutkan praktik yang dilakukan oleh Ponpes Al Zaitun adalah gerakan makar. Ia menyebut ponpes tersebut melakukan gerakan politik untuk mendirikan negara di dalam negara. Ia pun meminta agar pemerintah cepat bertindak. Menurutnya, jika dibiarkan, gerakan ponpes tersebut akan membahayakan keutuhan negara. MUI dan Kemenak sebenarnya sudah mengetahui kabar adanya dugaan gerakan tersebut. Bahkan sudah diteliti sejak lama oleh kedua lembaga tersebut. Ken meminta MUI dan Kemenak untuk membuka hasil penelitian ini ke publik sehingga fatwa untuk NII dan Al Zaitun bisa dikeluarkan. Dari awal, kata Ken Setiawan, ponpes tersebut memang sudah mengajarkan makar dan kebencian. Namun di permukaan mereka seolah-olah toleran dengan agama dan menggunakan logika akal. Ken Setiawan menambahkan, ponpes Al Zaitun juga merubah rukun Islam. Di antaranya yakni haji bisa dilakukan di Indramayu dengan mengelilingi Ponpes Al Zaitun. Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menanggapi polemik yang terjadi di Pondok Pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat. Diketahui ponpes tersebut sebelumnya didemo atas tuduhan mengajarkan aliran sesat. Wapres Ma'ruf kemudian meminta 2 orang menteri untuk menindaklanjuti polemik tersebut. 2 menteri yang dimaksud yakni Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Agama Yahud Khalil Qomas. Ma'ruf mengatakan Mahfud dan Yahud harus turun tangan jika hasil kajian menunjukkan bahwa benar ada penyimpangan di Ponpes Al Zaitun. Dalam mengkaji polemik tersebut, pemerintah juga akan mendengar pandangan dari berbagai organisasi Islam. Sebelumnya, Ponpes Al Zaitun menjadi sorotan publik, terutama setelah didemo ribuan massa pada pekan lalu. Ponpes yang dipimpin Syekh Panji Gumilang itu dituduh mengajarkan aliran sesat.
Hal ini karena sejumlah kegiatan yang digelar berbeda dari kebanyakan umat Islam pada umumnya. Selain itu, pernyataan pimpinan Ponpes yakni Panji Gumilang juga menuai kontroversi. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga telah membentuk tim investigasi untuk mengusut dugaan penyimpangan di Al Zaitun. Nantinya, hasil investigasi tersebut akan menentukan nasib Ponpes tersebut ke depan. Negara memberi bantuan pada kita melalui skim macam-macam. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang buka-bukaan menyebut bahwa pihaknya mendapatkan sokongan dana dari pemerintah. Nominal sokongan dana dari pemerintahan ini diakui Panji Gumilang mencapai 43 miliar rupiah. Dari kanal YouTube Al Zaitun, Panji Gumilang menjelaskan bahwa dirinya menerima dana untuk menjalankan ponpesnya tersebut. Ia mengatakan 36% kebutuhan tahunan dari Ponpes Al Zaitun merupakan bantuan dari pemerintah Indonesia. Dijelaskan olehnya, dana dari negara yang diberikan pada Ponpes Al Zaitun juga melalui berbagai macam skema bantuan. Salah satunya adalah skema BOS atau bantuan operasional sekolah. Dalam pernyataannya itu, pada tahun 2023 saja, bantuan dari negara bisa mencapai total 43 miliar rupiah. Bantuan dari pemerintah itu pun kini menjadi sorotan seiring dengan berbagai kontroversi dari Ponpes pimpinan Panji Gumilang ini. Publik menilai ajaran dari Panji Gumilang telah menyesatkan. Kemudian kita mendapat bantuan negara. Negara memberi bantuan pada kita melalui skim macam-macam. Ada BOS, ada BPMU. Kalau dihitung dalam tahun ini, bantuan totalnya 43 M 652.662.000. Itu dalam bentuk BOS PAUD 31 miliar lebih, MI, bukan miliar ya, 31 juta lebih, MI 628 juta lebih, MTS 1,186 M lebih, dan MA 1,421 M lebih. Ini apa namanya? Bantuan negara. Terima kasih kita ucapkan kepada negara Republik Indonesia telah membantu Az-Zaitun untuk penyelenggaraan pendidikan. Saya ini diam-diam juga punya intel, dan intelnya bukan orang Ma'had. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun belak-belakan mengakui dirinya punya informasi intel yang kerap membantunya, bahkan berbagai kabar bisa diterimanya hanya dalam jangka 5 menit saja. Adanya intel yang membantunya ini diakui Panji Gumilang saat merespons demo massa dari Forum Indramayu Menggugat atau FIM pada Kamis 15 Juni lalu. Mengantisipasi demo tersebut, Al Zaitun juga telah menyiapkan kawat berduri dan pasukan Anjung Herder. Penjagaan tersebut yang kemudian efektif untuk menahan para pendemo. Bereaksi soal demo tersebut, Panji mengatakan dirinya menerima informasi dari kepolisian tepat saat aksi massa datang. Karena tak percaya pada informasi polisi, Syekh Panji Gumilang mengaku diam-diam memerintahkan intelnya. Intel tersebut diakui Panji Gumilang bukan dari Ponpes, namun dari pihak luar. Panji mengaku hanya butuh 5 menit saja intelnya tersebut sudah bisa mendapatkan informasi lengkap terkait aksi demo. Pasti akan didatangkan dari berbagai daerah. Tidak lama kemudian, saya ini diam-diam juga punya intel, dan intelnya bukan orang Ma'had. Kita pelajari ini, dari mana ini nama ini? Oh, orang Pantura. Intel Syekh, kita suruh jalan. Coba tengok di mana rumah ini. Rumah orang yang mengatasnamakan dirinya itu. 5 menit. Orang ini yang Intel Syekh ini orang Jakarta. Pengusaha. Tapi punya rumah di Pantura. Pengusaha juga istrinya itu. Yang di Jakarta kita perintahkan tidak boleh lebih daripada 10 menit sudah harus ada informasinya.
5 menit kemudian informasi datang. Syekh, aku sudah tahu tempatnya. Aku sudah tahu rumahnya. Aku tahu menghadap kemana rumahnya. Aku sudah ketemu orang tuanya. Dikirimkanlah potret. Oh, begitu ya. Kiflan Zen, seorang purnawirawan Jenderal TNI pasang badan membela Panji Gumilang, pimpinan Ponpes Al Zaitun. Kiflan Zen membantah semua tudingan yang mengarah kepada Panji Gumilang pimpinan Ponpes Al Zaitun. Menurut Kiflan Zen, Panji Gumilang dikenal pimpinan Ponpes Al Zaitun seorang nasionalis, tegas, dan sangat berkomitmen membela negara. Mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Kostrad, itu mengenal Panji Gumilang sejak 10 tahun lalu. Pasalnya dia pernah mengajar di Universitas Al Zaitun milik Panji Gumilang pada 2013 silam. Dia juga membantah tudingan ajaran sesat yang dialamatkan kepada Panji Gumilang. Selama ini, Panji Gumilang dituduh membentuk negara Islam Indonesia hingga membentuk pasukan tentara dan badan intelijen sendiri. Namun itu tidak terlihat di mata Kiflan Zen yang melihatnya sangat kuat rasa nasionalismenya tetapi dengan bimbingan ruh-ruh Islami dan ajaran Pancasila. Selain itu, Kiflan Zen menuturkan bahwa dalam ajaran sholat pun juga masih sama dengan syariat Islam. Lebih lanjut, soal poin-poin isu yang beredar di masyarakat tentang berkaitan dengan mazhab Bung Karno yang dianut Ponpes Al Zaitun, dan lanjutan salam Yahudi yang dinyanyikan dalam kegiatan keagamaan pun dibantah oleh Kiflan Zen. Pengurus wilayah Nahdlatul Ulama atau PWNU Kaltim menduga ada kemungkinan keberadaan mantan santri pesantren Al Zaitun di Kalimantan Timur. Adapun dari penyebaran anggota Ponpes Al Zaitun ini dikategorikan menjadi dua. Pertama adalah alumni atau aktivis dan yang kedua mantan santri. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Rais Syuriah PWNU Kaltim Azhar Qawim pada Selasa 20 Juni 2023. Di situ ia menyebutkan penyebaran anggota Al Zaitun bisa saja terjadi. Menurutnya terdapat alasan santri keluar dari Ponpes yang tengah jadi sorotan tersebut. Bisa saja ada ketidakcocokan dengan ajaran yang ada di lingkungan Ponpes Al Zaitun. Sehingga dari adanya mantan santri Ponpes Al Zaitun di Kalimantan Timur, menurutnya bukan dalam konteks menyebarkan ajaran. Artinya tidak sampai terlihat membawa paham yang dinilai mengandung kesesatan maupun berseberangan dengan nilai-nilai agama. Karenanya ia memastikan ajaran Ponpes Al Zaitun sama sekali belum tampak di seputar Kalimantan Timur. Sebagai informasi, sebelumnya Ponpes Al Zaitun yang berlokasi di Indramayu, Jawa Barat ini diduga menyebarkan ajaran yang melenceng dari rukun Islam. Sederet dugaan penodaan agama tersebut menjadi sorotan. Salah satunya adalah sesatkan asal-usul Al-Quran. Hingga kemudian beberapa waktu lalu warga mendemo Ponpes tersebut meminta pemerintah untuk segera melakukan tindakan tegas. Ex-pemimpin Negara Islam Indonesia atau NII Jawa Barat, Entis Sutisna membongkar penyimpangan di Pondok Pesantren Al Zaitun. Penyimpangan itu yang membuat dirinya memutuskan untuk keluar dari Ponpes dan tak lagi mengajar. Entis mengaku dirinya turut membantu pendirian Ponpes terbesar di Asia Tenggara tersebut. Ia menjadi salah satu orang yang berperan dalam mencari dana untuk membangun Ponpes. Entis Sutisna mengaku sudah aktif dalam pembangunan Ponpes yang dipimpin Syekh Panji Gumilang itu sejak tahun 1990 lalu. Kemudian di tahun 2006, ia memutuskan untuk keluar karena adanya sejumlah penyimpangan yang menurutnya salah. Salah satu penyimpangan di Ponpes pimpinan Panji Gumilang itu salah satunya terkait sholat. Dikatakannya Ponpes Al Zaitun belum mewajibkan sholat sebagaimana umat Islam pada umumnya. Menurut mereka, sholat baru diwajibkan nanti setelah negara Islam menang. Hal itu yang akhirnya membuat dirinya memutuskan untuk keluar dari Ponpes. Keluarganya juga memberikan dorongan agar Entis tak lagi menjadi bagian Ponpes Al Zaitun. Nasib Pondok Pesantren Al Zaitun akan ditentukan seusai pihak pemerintah melakukan investigasi pada Senin 19 Juni 2023. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan melakukan tabayun terkait isu ajaran sesat di Al Zaitun.
Pihaknya membuat tim investigasi khusus untuk menentukan keputusan nasib Ponpes Al Zaitun. Ia meminta pengurus Ponpes pimpinan Panji Gumilang bersikap kooperatif dan tidak menghalangi proses pengumpulan data dari tim investigasi. Pasalnya berdasarkan catatan, pengurus Ponpes Al Zaitun telah beberapa kali menolak ajakan berdialog dari sejumlah pihak yang hendak melakukan klarifikasi dugaan ajaran sesat tersebut. Gubernur mengatakan pembentukan tim investigasi ini adalah kesepakatan pertemuan Pemprov Jabar dengan sejumlah kiai di Gedung Sate pada Senin 19 Juni siang. Ratusan kiai berkumpul di Gedung Sate memenuhi undangan Wakil Gubernur Jabar Ruzanul Ulum. Gubernur menegaskan sikap pemerintah akan tergantung dari hasil investigasi ini. Jika hasil tim investigasi nanti menunjukkan adanya bukti pelanggaran-pelanggaran secara fikih, syariat, dan administrasi, pemerintah tak akan ragu untuk bertindak. Tim investigasi akan mendalami fakta-fakta selama 7 hari ke depan hingga Selasa 27 Juni 2023. Al Zaitun diketahui belakangan kembali menuai sorotan menyusul berbagai penyimpangan yang diduga telah terjadi di ponpes tersebut. Sebelumnya, Ken Setiawan, mantan pengurusnya, membongkar sederet kejanggalan di Ponpes Al Zaitun. Pendiri Negara Islam Indonesia NII Crisis Center Ken menyebutkan praktik yang dilakukan oleh Ponpes Al Zaitun adalah gerakan makar. Ia menyebut ponpes tersebut melakukan gerakan politik untuk mendirikan negara di dalam negara. Ia pun meminta agar pemerintah cepat bertindak. Menurutnya, jika dibiarkan, gerakan ponpes tersebut akan membahayakan keutuhan negara. MUI dan Kemenak sebenarnya sudah mengetahui kabar adanya dugaan gerakan tersebut. Bahkan sudah diteliti sejak lama oleh kedua lembaga tersebut. Ken meminta MUI dan Kemenak untuk membuka hasil penelitian ini ke publik sehingga fatwa untuk NII dan Al Zaitun bisa dikeluarkan. Dari awal, kata Ken Setiawan, ponpes tersebut memang sudah mengajarkan makar dan kebencian. Namun di permukaan mereka seolah-olah toleran dengan agama dan menggunakan logika akal. Ken Setiawan menambahkan, ponpes Al Zaitun juga merubah rukun Islam. Di antaranya yakni haji bisa dilakukan di Indramayu dengan mengelilingi ponpes Al Zaitun. Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menanggapi polemik yang terjadi di Pondok Pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat. Diketahui ponpes tersebut sebelumnya didemo atas tuduhan mengajarkan aliran sesat. Wapres Ma'ruf kemudian meminta 2 orang menteri untuk menindaklanjuti polemik tersebut. 2 menteri yang dimaksud yakni Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Agama Yahud Khalil Qomas. Ma'ruf mengatakan Mahfud dan Yahud harus turun tangan jika hasil kajian menunjukkan bahwa benar ada penyimpangan di Ponpes Al Zaitun. Dalam mengkaji polemik tersebut, pemerintah juga akan mendengar pandangan dari berbagai organisasi Islam. Sebelumnya, Ponpes Al Zaitun menjadi sorotan publik, terutama setelah didemo ribuan massa pada pekan lalu. Ponpes yang dipimpin Syekh Panji Gumilang itu dituduh mengajarkan aliran sesat. Hal ini karena sejumlah kegiatan yang digelar berbeda dari kebanyakan umat Islam pada umumnya. Selain itu, pernyataan pimpinan Ponpes yakni Panji Gumilang juga menuai kontroversi. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga telah membentuk tim investigasi untuk mengusut dugaan penyimpangan di Al Zaitun. Nantinya, hasil investigasi tersebut akan menentukan nasib ponpes tersebut ke depan. Negara memberi bantuan pada kita melalui skim macam-macam. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang buka-bukaan menyebut bahwa pihaknya mendapatkan sokongan dana dari pemerintah. Nominal sokongan dana dari pemerintahan ini diakui Panji Gumilang mencapai 43 miliar rupiah. Dari kanal YouTube Al Zaitun, Panji Gumilang menjelaskan bahwa dirinya menerima dana untuk menjalankan ponpesnya tersebut. Ia mengatakan 36% kebutuhan tahunan dari Ponpes Al Zaitun merupakan bantuan dari pemerintah Indonesia. Dijelaskan olehnya, dana dari negara yang diberikan pada Ponpes Al Zaitun juga melalui berbagai macam skema bantuan. Salah satunya adalah skema BOS atau bantuan operasional sekolah. Dalam pernyataannya itu, pada tahun 2023 saja, bantuan dari negara bisa mencapai total 43 miliar rupiah. Bantuan dari pemerintah itu pun kini menjadi sorotan seiring dengan berbagai kontroversi dari Ponpes pimpinan Panji Gumilang ini. Publik menilai ajaran dari Panji Gumilang telah menyesatkan. Kemudian kita mendapat bantuan negara. Negara memberi bantuan pada kita melalui skim macam-macam. Ada BOS, ada BPMU,
Kalau dihitung dalam tahun ini, bantuan totalnya 43 M 652 juta 662.000. Itu dalam bentuk BOS PAUD 31 miliar lebih, MI, bukan miliar ya, 31 juta lebih, MI 628 juta lebih, MTS 1,186 M lebih, dan MA 1,421 M lebih. Ini apa namanya? Bantuan negara. Terima kasih kita ucapkan kepada negara Republik Indonesia telah membantu Az-Zaitun untuk penyelenggaraan pendidikan. Saya ini diam-diam juga punya intel, dan intelnya bukan orang Ma'had. Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun belak-belakan mengakui dirinya punya informasi intel yang kerap membantunya, bahkan berbagai kabar bisa diterimanya hanya dalam jangka 5 menit saja. Adanya intel yang membantunya ini diakui Panji Gumilang saat merespons demo massa dari Forum Indramayu Menggugat atau FIM pada Kamis 15 Juni lalu. Mengantisipasi demo tersebut, Al-Zaitun juga telah menyiapkan kawat berduri dan pasukan Anjung Herdar. Penjagaan tersebut yang kemudian efektif untuk menahan para pendemo. Bereaksi soal demo tersebut, Panji mengatakan dirinya menerima informasi dari kepolisian tepat saat aksi massa datang. Karena tak percaya pada informasi polisi, Syekh Panji Gumilang mengaku diam-diam memerintahkan intelnya. Intel tersebut diakui Panji Gumilang bukan dari Ponpes, namun dari pihak luar. Panji mengaku hanya butuh 5 menit saja intelnya tersebut sudah bisa mendapatkan informasi lengkap terkait aksi demo. Pasti akan didatangkan dari berbagai daerah. Tidak lama kemudian, saya ini diam-diam juga punya intel, dan intelnya bukan orang Ma'had. Kita pelajari ini, dari mana ini nama ini? Oh, orang Pantura. Intel Syekh, kita suruh jalan, coba tengok di mana rumah ini. Rumah orang yang mengatasnamakan dirinya itu. 5 menit, orang ini yang Intel Syekh ini orang Jakarta, pengusaha. Tapi punya rumah di Pantura, pengusaha juga istrinya itu. Yang di Jakarta kita perintahkan tidak boleh lebih daripada 10 menit sudah harus ada informasinya. 5 menit kemudian informasi datang. Syekh, aku sudah tahu tempatnya, aku sudah tahu rumahnya, aku tahu menghadap kemana rumahnya, aku sudah ketemu orang tuanya. Dikirimkanlah potret. Oh, begitu ya. Kiflan Zen, seorang purnawirawan Jenderal TNI pasang badan membela Panji Gumilang, pimpinan Ponpes Al-Zaitun. Kiflan Zen membantah semua tudingan yang mengarah kepada Panji Gumilang pimpinan Ponpes Al-Zaitun. Menurut Kiflan Zen, Panji Gumilang dikenal pimpinan Ponpes Al-Zaitun seorang nasionalis, tegas, dan sangat berkomitmen membela negara. Mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Kostrad, itu mengenal Panji Gumilang sejak 10 tahun lalu. Pasalnya dia pernah mengajar di Universitas Al-Zaitun milik Panji Gumilang pada 2013 silam. Dia juga membantah tudingan ajaran sesat yang dialamatkan kepada Panji Gumilang. Selama ini, Panji Gumilang dituduh membentuk negara Islam Indonesia hingga membentuk pasukan tentara dan badan intelijen sendiri. Namun itu tidak terlihat di mata Kiflan Zen yang melihatnya sangat kuat rasa nasionalismenya tetapi dengan bimbingan ruh-ruh Islami dan ajaran Pancasila. Selain itu, Kiflan Zen menuturkan bahwa dalam ajaran sholat pun juga masih sama dengan syariat Islam. Lebih lanjut, soal poin-poin isu yang beredar di masyarakat tentang berkaitan dengan mazhab Bung Karno yang dianut Ponpes Al-Zaitun,
dan lanjutan salam Yahudi yang dinyanyikan dalam kegiatan keagamaan pun dibantah oleh Kiflan Zen. Pengurus wilayah Nahdlatul Ulama atau PWNU Kaltim menduga ada kemungkinan keberadaan mantan santri pesantren Al Zaitun di Kalimantan Timur. Adapun dari penyebaran anggota Ponpes Al Zaitun ini dikategorikan menjadi dua. Pertama adalah alumni atau aktivis dan yang kedua mantan santri. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Rais Syuriah PWNU Kaltim Azhar Qawim pada Selasa 20 Juni 2023. Di situ ia menyebutkan penyebaran anggota Al Zaitun bisa saja terjadi. Menurutnya terdapat alasan santri keluar dari ponpes yang tengah jadi sorotan tersebut. Bisa saja ada ketidakcocokan dengan ajaran yang ada di lingkungan ponpes Al Zaitun. Sehingga dari adanya mantan santri ponpes Al Zaitun di Kalimantan Timur, menurutnya bukan dalam konteks menyebarkan ajaran. Artinya tidak sampai terlihat membawa paham yang dinilai mengandung kesesatan maupun berseberangan dengan nilai-nilai agama. Karenanya ia memastikan ajaran Ponpes Al Zaitun sama sekali belum tampak di seputar Kalimantan Timur. Sebagai informasi, sebelumnya Ponpes Al Zaitun yang berlokasi di Indramayu, Jawa Barat ini diduga menyebarkan ajaran yang melenceng dari rukun Islam. Sederet dugaan penodaan agama tersebut menjadi sorotan. Salah satunya adalah sesatkan asal-usul Al-Quran. Hingga kemudian beberapa waktu lalu warga mendemo ponpes tersebut meminta pemerintah untuk segera melakukan tindakan tegas. Ex-pemimpin Negara Islam Indonesia atau NII Jawa Barat, Entis Sutisna membongkar penyimpangan di Pondok Pesantren Al Zaitun. Penyimpangan itu yang membuat dirinya memutuskan untuk keluar dari ponpes dan tak lagi mengajar. Entis mengaku dirinya turut membantu pendirian ponpes terbesar di Asia Tenggara tersebut. Ia menjadi salah satu orang yang berperan dalam mencari dana untuk membangun ponpes. Entis Sutisna mengaku sudah aktif dalam pembangunan ponpes yang dipimpin Syekh Panji Gumilang itu sejak tahun 1990 lalu. Kemudian di tahun 2006, ia memutuskan untuk keluar karena adanya sejumlah penyimpangan yang menurutnya salah. Salah satu penyimpangan di ponpes pimpinan Panji Gumilang itu salah satunya terkait sholat. Dikatakannya Ponpes Al Zaitun belum mewajibkan sholat sebagaimana umat Islam pada umumnya. Menurut mereka, sholat baru diwajibkan nanti setelah negara Islam menang. Hal itu yang akhirnya membuat dirinya memutuskan untuk keluar dari ponpes. Keluarganya juga memberikan dorongan agar Entis tak lagi menjadi bagian Ponpes Al Zaitun. Nasib Pondok Pesantren Al Zaitun akan ditentukan seusai pihak pemerintah melakukan investigasi pada Senin 19 Juni 2023. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan melakukan tabayun terkait isu ajaran sesat di Al Zaitun. Pihaknya membuat tim investigasi khusus untuk menentukan keputusan nasib Ponpes Al Zaitun. Ia meminta pengurus Ponpes pimpinan Panji Gumilang bersikap kooperatif dan tidak menghalangi proses pengumpulan data dari tim investigasi. Pasalnya berdasarkan catatan, pengurus Ponpes Al Zaitun telah beberapa kali menolak ajakan berdialog dari sejumlah pihak yang hendak melakukan klarifikasi dugaan ajaran sesat tersebut. Gubernur mengatakan pembentukan tim investigasi ini adalah kesepakatan pertemuan Pemprov Jabar dengan sejumlah kiai di Gedung Sate pada Senin 19 Juni siang. Ratusan kiai berkumpul di Gedung Sate memenuhi undangan Wakil Gubernur Jabar Ruzanul Ulum. Gubernur menegaskan sikap pemerintah akan tergantung dari hasil investigasi ini. Jika hasil tim investigasi nanti menunjukkan adanya bukti pelanggaran-pelanggaran secara fikih, syariat, dan administrasi, pemerintah tak akan ragu untuk bertindak. Tim investigasi akan mendalami fakta-fakta selama 7 hari ke depan hingga Selasa 27 Juni 2023. Al Zaitun diketahui belakangan kembali menuai sorotan menyusul berbagai penyimpangan yang diduga telah terjadi di ponpes tersebut. Sebelumnya, Ken Setiawan, mantan pengurusnya, membongkar sederet kejanggalan di Ponpes Al Zaitun. Pendiri Negara Islam Indonesia NII Crisis Center Ken menyebutkan praktik yang dilakukan oleh Ponpes Al Zaitun adalah gerakan makar. Ia menyebut ponpes tersebut melakukan gerakan politik untuk mendirikan negara di dalam negara. Ia pun meminta agar pemerintah cepat bertindak. Menurutnya, jika dibiarkan, gerakan ponpes tersebut akan membahayakan keutuhan negara. MUI dan Kemenak sebenarnya sudah mengetahui kabar adanya dugaan gerakan tersebut.
bahkan sudah diteliti sejak lama oleh kedua lembaga tersebut. Ken meminta MUI dan Kemenak untuk membuka hasil penelitian ini ke publik sehingga fatwa untuk NII dan Al Zaitun bisa dikeluarkan. Dari awal, kata Ken Setiawan, ponpes tersebut memang sudah mengajarkan makar dan kebencian. Namun di permukaan mereka seolah-olah toleran dengan agama dan menggunakan logika akal. Ken Setiawan menambahkan, ponpes Al Zaitun juga merubah rukun Islam. Di antaranya yakni haji bisa dilakukan di Indramayu dengan mengelilingi ponpes Al Zaitun. Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menanggapi polemik yang terjadi di Pondok Pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat. Diketahui ponpes tersebut sebelumnya didemo atas tuduhan mengajarkan aliran sesat. Wapres Ma'ruf kemudian meminta 2 orang menteri untuk menindaklanjuti polemik tersebut. 2 menteri yang dimaksud yakni Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Agama Yahud Khalil Qomas. Ma'ruf mengatakan Mahfud dan Yahud harus turun tangan jika hasil kajian menunjukkan bahwa benar ada penyimpangan di Ponpes Al Zaitun. Dalam mengkaji polemik tersebut, pemerintah juga akan mendengar pandangan dari berbagai organisasi Islam. Sebelumnya, Ponpes Al Zaitun menjadi sorotan publik, terutama setelah didemo ribuan massa pada pekan lalu. Ponpes yang dipimpin Syekh Panji Gumilang itu dituduh mengajarkan aliran sesat. Hal ini karena sejumlah kegiatan yang digelar berbeda dari kebanyakan umat Islam pada umumnya. Selain itu, pernyataan pimpinan Ponpes yakni Panji Gumilang juga menuai kontroversi. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga telah membentuk tim investigasi untuk mengusut dugaan penyimpangan di Al Zaitun. Nantinya, hasil investigasi tersebut akan menentukan nasib Ponpes tersebut ke depan. Negara memberi bantuan pada kita melalui skim macam-macam. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang buka-bukaan menyebut bahwa pihaknya mendapatkan sokongan dana dari pemerintah. Nominal sokongan dana dari pemerintahan ini diakui Panji Gumilang mencapai 43 miliar rupiah. Dari kanal YouTube Al Zaitun, Panji Gumilang menjelaskan bahwa dirinya menerima dana untuk menjalankan ponpesnya tersebut. Ia mengatakan 36% kebutuhan tahunan dari Ponpes Al Zaitun merupakan bantuan dari pemerintah Indonesia. Dijelaskan olehnya, dana dari negara yang diberikan pada Ponpes Al Zaitun juga melalui berbagai macam skema bantuan. Salah satunya adalah skema BOS atau bantuan operasional sekolah. Dalam pernyataannya itu, pada tahun 2023 saja, bantuan dari negara bisa mencapai total 43 miliar rupiah. Bantuan dari pemerintah itu pun kini menjadi sorotan seiring dengan berbagai kontroversi dari Ponpes pimpinan Panji Gumilang ini. Publik menilai ajaran dari Panji Gumilang telah menyesatkan. Kemudian kita mendapat bantuan negara. Negara memberi bantuan pada kita melalui skim macam-macam. Ada BOS, ada BPMU. Kalau dihitung dalam tahun ini, bantuan totalnya 43 M 652 juta 662 ribu. Itu dalam bentuk BOS PAUD 31 miliar lebih, MI, bukan miliar ya, 31 juta lebih, MI 628 juta lebih, MTS 1,186 M lebih, dan MA 1,421 M lebih. Ini apa namanya? Bantuan negara. Terima kasih kita ucapkan kepada negara Republik Indonesia telah membantu Az-Zaitun untuk penyelenggaraan pendidikan. Saya ini diam-diam juga punya intel, dan intelnya bukan orang Ma'had. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun belak-belakan mengakui dirinya punya informasi intel yang kerap membantunya, bahkan berbagai kabar bisa diterimanya hanya dalam jangka 5 menit saja.
Adanya intel yang membantunya ini diakui Panji Gumilang saat merespons demo massa dari Forum Indramayu Menggugat atau FIM pada Kamis 15 Juni lalu. Mengantisipasi demo tersebut, Al Zaitun juga telah menyiapkan kawat berduri dan pasukan Anjing Herder. Penjagaan tersebut yang kemudian efektif untuk menahan para pendemo. Bereaksi soal demo tersebut, Panji mengatakan dirinya menerima informasi dari kepolisian tepat saat aksi massa datang. Karena tak percaya pada informasi polisi, Syekh Panji Gumilang mengaku diam-diam memerintahkan intelnya. Intel tersebut diakui Panji Gumilang bukan dari Ponpes, namun dari pihak luar. Panji mengaku hanya butuh 5 menit saja intelnya tersebut sudah bisa mendapatkan informasi lengkap terkait aksi demo. Pasti akan didatangkan dari berbagai daerah. Tidak lama kemudian, saya ini diam-diam juga punya intel. Dan intelnya bukan orang Ma'had. Kita pelajari ini, dari mana ini nama ini? Oh, orang Pantura. Intel Syekh, kita suruh jalan. Coba tengok di mana rumah ini. Rumah orang yang mengatasnamakan dirinya itu. 5 menit. Orang ini yang Intel Syekh ini orang Jakarta. Pengusaha. Tapi punya rumah di Pantura. Pengusaha juga istrinya itu. Yang di Jakarta kita perintahkan tidak boleh lebih daripada 10 menit sudah harus ada informasinya. 5 menit kemudian informasi datang. Syekh, aku sudah tahu tempatnya. Aku sudah tahu rumahnya. Aku tahu menghadap kemana rumahnya. Aku sudah ketemu orang tuanya. Dikirimkanlah potret. Oh, begitu ya. Kiflan Zen, seorang purnawirawan Jenderal TNI pasang badan membela Panji Gumilang, pimpinan Ponpes Al Zaitun. Kiflan Zen membantah semua tudingan yang mengarah kepada Panji Gumilang pimpinan Ponpes Al Zaitun. Menurut Kiflan Zen, Panji Gumilang dikenal pimpinan Ponpes Al Zaitun seorang nasionalis, tegas, dan sangat berkomitmen membela negara. Mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Kostrad, itu mengenal Panji Gumilang sejak 10 tahun lalu. Pasalnya dia pernah mengajar di Universitas Al Zaitun milik Panji Gumilang pada 2013 silam. Dia juga membantah tudingan ajaran sesat yang dialamatkan kepada Panji Gumilang. Selama ini, Panji Gumilang dituduh membentuk negara Islam Indonesia hingga membentuk pasukan tentara dan badan intelijen sendiri. Namun itu tidak terlihat di mata Kiflan Zen yang melihatnya sangat kuat rasa nasionalismenya tetapi dengan bimbingan ruh-ruh Islami dan ajaran Pancasila. Selain itu, Kiflan Zen menuturkan bahwa dalam ajaran sholat pun juga masih sama dengan syariat Islam. Lebih lanjut, soal poin-poin isu yang beredar di masyarakat tentang berkaitan dengan mazhab Bung Karno yang dianut Ponpes Al Zaitun, dan lanjutan salam Yahudi yang dinyanyikan dalam kegiatan keagamaan pun dibantah oleh Kiflan Zen. Pengurus wilayah Nahdlatul Ulama atau PWNU Kaltim menduga ada kemungkinan keberadaan mantan santri pesantren Al Zaitun di Kalimantan Timur. Adapun dari penyebaran anggota Ponpes Al Zaitun ini dikategorikan menjadi dua. Pertama adalah alumni atau aktivis dan yang kedua mantan santri. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Rais Syuriah PWNU Kaltim Azhar Qawim pada Selasa 20 Juni 2023. Di situ ia menyebutkan penyebaran anggota Al Zaitun bisa saja terjadi. Menurutnya terdapat alasan santri keluar dari Ponpes yang tengah jadi sorotan tersebut. Bisa saja ada ketidakcocokan dengan ajaran yang ada di lingkungan Ponpes Al Zaitun. Sehingga dari adanya mantan santri Ponpes Al Zaitun di Kalimantan Timur, menurutnya bukan dalam konteks menyebarkan ajaran. Artinya tidak sampai terlihat membawa paham
yang dinilai mengandung kesesatan maupun berseberangan dengan nilai-nilai agama. Karenanya, ia memastikan ajaran Ponpes Al Zaitun sama sekali belum tampak di seputar Kalimantan Timur. Sebagai informasi, sebelumnya Ponpes Al Zaitun yang berlokasi di Indramayu, Jawa Barat ini diduga menyebarkan ajaran yang melenceng dari rukun Islam. Sederet dugaan penodaan agama tersebut menjadi sorotan. Salah satunya adalah sesatkan asal-usul Al-Quran. Hingga kemudian beberapa waktu lalu warga mendemo ponpes tersebut meminta pemerintah untuk segera melakukan tindakan tegas. Ex-pemimpin Negara Islam Indonesia atau NII Jawa Barat, Entis Sutisna membongkar penyimpangan di Pondok Pesantren Al Zaitun. Penyimpangan itu yang membuat dirinya memutuskan untuk keluar dari ponpes dan tak lagi mengajar. Entis mengaku dirinya turut membantu pendirian ponpes terbesar di Asia Tenggara tersebut. Ia menjadi salah satu orang yang berperan dalam mencari dana untuk membangun ponpes. Entis Sutisna mengaku sudah aktif dalam pembangunan ponpes yang dipimpin Syekh Panji Gumilang itu sejak tahun 1990 lalu. Kemudian di tahun 2006, ia memutuskan untuk keluar karena adanya sejumlah penyimpangan yang menurutnya salah. Salah satu penyimpangan di ponpes pimpinan Panji Gumilang itu salah satunya terkait sholat. Dikatakannya Ponpes Al Zaitun belum mewajibkan sholat sebagaimana umat Islam pada umumnya. Menurut mereka, sholat baru diwajibkan nanti setelah negara Islam menang. Hal itu yang akhirnya membuat dirinya memutuskan untuk keluar dari ponpes. Keluarganya juga memberikan dorongan agar Entis tak lagi menjadi bagian Ponpes Al Zaitun. Nasib Pondok Pesantren Al Zaitun akan ditentukan seusai pihak pemerintah melakukan investigasi pada Senin 19 Juni 2023. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan melakukan tabayun terkait isu ajaran sesat di Al Zaitun. Pihaknya membuat tim investigasi khusus untuk menentukan keputusan nasib Ponpes Al Zaitun. Ia meminta pengurus Ponpes pimpinan Panji Gumilang bersikap kooperatif dan tidak menghalangi proses pengumpulan data dari tim investigasi. Pasalnya berdasarkan catatan, pengurus Ponpes Al Zaitun telah beberapa kali menolak ajakan berdialog dari sejumlah pihak yang hendak melakukan klarifikasi dugaan ajaran sesat tersebut. Gubernur mengatakan pembentukan tim investigasi ini adalah kesepakatan pertemuan Pemprov Jabar dengan sejumlah kiai di Gedung Sate pada Senin 19 Juni siang. Ratusan kiai berkumpul di Gedung Sate memenuhi undangan Wakil Gubernur Jabar Ruzanul Ulum. Gubernur menegaskan sikap pemerintah akan tergantung dari hasil investigasi ini. Jika hasil tim investigasi nanti menunjukkan adanya bukti pelanggaran-pelanggaran secara fikih, syariat, dan administrasi, pemerintah tak akan ragu untuk bertindak. Tim investigasi akan mendalami fakta-fakta selama 7 hari ke depan hingga Selasa 27 Juni 2023. Al Zaitun diketahui belakangan kembali menuai sorotan menyusul berbagai penyimpangan yang diduga telah terjadi di ponpes tersebut. Sebelumnya, Ken Setiawan, mantan pengurusnya, membongkar sederet kejanggalan di Ponpes Al Zaitun. Pendiri Negara Islam Indonesia NII Crisis Center Ken menyebutkan praktik yang dilakukan oleh Ponpes Al Zaitun adalah gerakan makar. Ia menyebut ponpes tersebut melakukan gerakan politik untuk mendirikan negara di dalam negara. Ia pun meminta agar pemerintah cepat bertindak. Menurutnya, jika dibiarkan, gerakan ponpes tersebut akan membahayakan keutuhan negara. MUI dan Kemenak sebenarnya sudah mengetahui kabar adanya dugaan gerakan tersebut. Bahkan sudah diteliti sejak lama oleh kedua lembaga tersebut. Ken meminta MUI dan Kemenak untuk membuka hasil penelitian ini ke publik sehingga fatwa untuk NII dan Al Zaitun bisa dikeluarkan. Dari awal, kata Ken Setiawan, ponpes bantuan pada kita melalui skim macam-macam. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang buka-bukaan menyebut bahwa pihaknya mendapatkan sokongan dana dari pemerintah. Nominal sokongan dana dari pemerintahan ini diakui Panji Gumilang mencapai 43 miliar rupiah. Dari kanal YouTube Al Zaitun, Panji Gumilang menjelaskan bahwa dirinya menerima dana untuk menjalankan ponpesnya tersebut. Ia mengatakan 36% kebutuhan tahunan dari Ponpes Al Zaitun merupakan bantuan dari pemerintah Indonesia. Dijelaskan olehnya, dana dari negara yang diberikan pada Ponpes Al Zaitun juga melalui berbagai macam skema bantuan. Salah satunya adalah skema BOS atau bantuan operasional sekolah. Dalam pernyataannya itu, pada tahun 2023 saja, bantuan dari negara bisa mencapai total
miliar rupiah. Bantuan dari pemerintah itu pun kini menjadi sorotan seiring dengan berbagai kontroversi dari Ponpes pimpinan Panji Gumilang ini. Publik menilai ajaran dari Panji Gumilang telah menyesatkan. Kemudian kita mendapat bantuan negara. Negara memberi bantuan pada kita melalui skim macam-macam. Ada BOS, ada BPMU. Kalau dihitung dalam tahun ini, bantuan totalnya 43 M 652.662.000. Itu dalam bentuk BOS PAUD 31 miliar lebih, MI, oh bukan miliar ya, 31 juta lebih, MI 628 juta lebih, MTS 1,186 M lebih, dan MA 1,421 M lebih. Ini apa namanya? Bantuan negara. Terima kasih kita ucapkan kepada negara Republik Indonesia telah membantu Az-Zaitun untuk penyelenggaraan pendidikan. Saya ini diam-diam juga punya intel, dan intelnya bukan orang Ma'had. Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun belak-belakan mengakui dirinya punya informasi intel yang kerap membantunya, bahkan berbagai kabar bisa diterimanya hanya dalam jangka 5 menit saja. Adanya intel yang membantunya ini diakui Panji Gumilang saat merespons demo massa dari Forum Indramayu Menggugat atau FIM pada Kamis 15 Juni lalu. Mengantisipasi demo tersebut, Al-Zaitun juga telah menyiapkan kawat berduri dan pasukan Anjung Herdar. Penjagaan tersebut yang kemudian efektif untuk menahan para pendemo. Bereaksi soal demo tersebut, Panji mengatakan dirinya menerima informasi dari kepolisian tepat saat aksi massa datang. Karena tak percaya pada informasi polisi, Syekh Panji Gumilang mengaku diam-diam memerintahkan intelnya. Intel tersebut diakui Panji Gumilang bukan dari Ponpes, namun dari pihak luar. Panji mengaku hanya butuh 5 menit saja intelnya tersebut sudah bisa mendapatkan informasi lengkap terkait aksi demo. Pasti akan didatangkan dari berbagai daerah. Tidak lama kemudian, saya ini diam-diam juga punya intel, dan intelnya bukan orang Ma'had. Kita pelajari ini, dari mana ini nama ini? Oh, orang Pantura. Intel Syekh, kita suruh jalan. Coba tengok di mana rumah ini. Rumah orang yang mengatasnamakan dirinya itu. 5 menit. Orang ini yang Intel Syekh ini orang Jakarta. Pengusaha. Tapi punya rumah di Pantura. Pengusaha juga istrinya itu. Yang di Jakarta kita perintahkan tidak boleh lebih daripada 10 menit sudah harus ada informasinya. 5 menit kemudian informasi datang. Syekh, aku sudah tahu tempatnya. Aku sudah tahu rumahnya. Aku tahu menghadap kemana rumahnya. Aku sudah ketemu orang tuanya. Dikirimkanlah potret. Oh, begitu ya. Kiflan Zen, seorang purnawirawan Jenderal TNI pasang badan membela Panji Gumilang, pimpinan Ponpes Al-Zaitun. Kiflan Zen membantah semua tudingan yang mengarah kepada Panji Gumilang pimpinan Ponpes Al-Zaitun. Menurut Kiflan Zen, Panji Gumilang dikenal pimpinan Ponpes Al-Zaitun seorang nasionalis, tegas, dan sangat berkomitmen membela negara. Mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Kostrad, itu mengenal Panji Gumilang sejak 10 tahun lalu. Pasalnya dia pernah mengajar di Universitas Al-Zaitun milik Panji Gumilang pada 2013 silam.
Dia juga membantah tudingan ajaran sesat yang dialamatkan kepada Panji Gumilang. Selama ini, Panji Gumilang dituduh membentuk negara Islam Indonesia hingga membentuk pasukan tentara dan badan intelijen sendiri. Namun itu tidak terlihat di mata Kiflan Zain yang melihatnya sangat kuat rasa nasionalismenya tetapi dengan bimbingan ruh-ruh Islami dan ajaran Pancasila. Selain itu, Kiflan Zain menuturkan bahwa dalam ajaran sholat pun juga masih sama dengan syariat Islam. Lebih lanjut, soal poin-poin isu yang beredar di masyarakat tentang berkaitan dengan mazhab Bung Karno yang dianut Ponpes Al Zaitun, dan lanjutan salam Yahudi yang dinyanyikan dalam kegiatan keagamaan pun dibantah oleh Kiflan Zain. Pengurus wilayah Nahdlatul Ulama atau PWNU Kaltim menduga ada kemungkinan keberadaan mantan santri pesantren Al Zaitun di Kalimantan Timur. Adapun dari penyebaran anggota Ponpes Al Zaitun ini dikategorikan menjadi dua. Pertama adalah alumni atau aktivis dan yang kedua mantan santri. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Rais Syuriah PWNU Kaltim Azhar Qawim pada Selasa 20 Juni 2023. Di situ ia menyebutkan penyebaran anggota Al Zaitun bisa saja terjadi. Menurutnya terdapat alasan santri keluar dari Ponpes yang tengah jadi sorotan tersebut. Bisa saja ada ketidakcocokan dengan ajaran yang ada di lingkungan Ponpes Al Zaitun. Sehingga dari adanya mantan santri Ponpes Al Zaitun di Kalimantan Timur, menurutnya bukan dalam konteks menyebarkan ajaran. Artinya tidak sampai terlihat membawa paham yang dinilai mengandung kesesatan maupun berseberangan dengan nilai-nilai agama. Karenanya ia memastikan ajaran Ponpes Al Zaitun sama sekali belum tampak di seputar Kalimantan Timur. Sebagai informasi, sebelumnya Ponpes Al Zaitun yang berlokasi di Indramayu, Jawa Barat ini diduga menyebarkan ajaran yang melenceng dari rukun Islam. Sederet dugaan penodaan agama tersebut menjadi sorotan. Salah satunya adalah sesatkan asal-usul Al-Quran. Hingga kemudian beberapa waktu lalu warga mendemo Ponpes tersebut meminta pemerintah untuk segera melakukan tindakan tegas. Ex-pemimpin Negara Islam Indonesia atau NII Jawa Barat, Entis Sutisna membongkar penyimpangan di Pondok Pesantren Al Zaitun. Penyimpangan itu yang membuat dirinya memutuskan untuk keluar dari Ponpes dan tak lagi mengajar. Entis mengaku dirinya turut membantu pendirian Ponpes terbesar di Asia Tenggara tersebut. Ia menjadi salah satu orang yang berperan dalam mencari dana untuk membangun Ponpes. Entis Sutisna mengaku sudah aktif dalam pembangunan Ponpes yang dipimpin Syekh Panji Gumilang itu sejak tahun 1990 lalu. Kemudian di tahun 2006, ia memutuskan untuk keluar karena adanya sejumlah penyimpangan yang menurutnya salah. Salah satu penyimpangan di Ponpes pimpinan Panji Gumilang itu salah satunya terkait sholat. Dikatakannya Ponpes Al Zaitun belum mewajibkan sholat sebagaimana umat Islam pada umumnya. Menurut mereka, sholat baru diwajibkan nanti setelah negara Islam menang. Hal itu yang akhirnya membuat dirinya memutuskan untuk keluar dari Ponpes. Keluarganya juga memberikan dorongan agar Entis tak lagi menjadi bagian Ponpes Al Zaitun. Nasib Pondok Pesantren Al Zaitun akan ditentukan seusai pihak pemerintah melakukan investigasi pada Senin 19 Juni 2023. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan melakukan tabayun terkait isu ajaran sesat di Al Zaitun. Pihaknya membuat tim investigasi khusus untuk menentukan keputusan nasib Ponpes Al Zaitun. Ia meminta pengurus Ponpes pimpinan Panji Gumilang bersikap kooperatif dan tidak menghalangi proses pengumpulan data dari tim investigasi. Pasalnya berdasarkan catatan pengurus Ponpes Al Zaitun telah beberapa kali menolak ajakan berdialog dari sejumlah pihak yang hendak melakukan klarifikasi dugaan ajaran sesat tersebut. Gubernur mengatakan pembentukan tim investigasi ini adalah kesepakatan pertemuan Pemprov Jabar dengan sejumlah kiai di Gedung Sate pada Senin 19 Juni siang. Ratusan kiai berkumpul di Gedung Sate memenuhi undangan Wakil Gubernur Jabar Ruzanul Ulum. Gubernur menegaskan sikap pemerintah akan tergantung dari hasil investigasi ini. Jika hasil tim investigasi nanti menunjukkan adanya bukti pelanggaran-pelanggaran secara fikih, syariat, dan administrasi, pemerintah tak akan ragu untuk bertindak. Tim investigasi akan mendalami fakta-fakta selama 7 hari ke depan hingga Selasa 27 Juni 2023.
Al Zaitun diketahui belakangan kembali menuai sorotan menyusul berbagai penyimpangan yang diduga telah terjadi di ponpes tersebut. Sebelumnya, Ken Setiawan, mantan pengurusnya, membongkar sederet kejanggalan di Ponpes Al Zaitun. Pendiri Negara Islam Indonesia NII Crisis Center Ken menyebutkan praktik yang dilakukan oleh Ponpes Al Zaitun adalah gerakan makar. Ia menyebut ponpes tersebut melakukan gerakan politik untuk mendirikan negara di dalam negara. Ia pun meminta agar pemerintah cepat bertindak. Menurutnya, jika dibiarkan, gerakan ponpes tersebut akan membahayakan keutuhan negara. MUI dan Kemenak sebenarnya sudah mengetahui kabar adanya dugaan gerakan tersebut. Bahkan sudah diteliti sejak lama oleh kedua lembaga tersebut. Ken meminta MUI dan Kemenak untuk membuka hasil penelitian ini ke publik sehingga fatwa untuk NII dan Al Zaitun bisa dikeluarkan. Dari awal, kata Ken Setiawan, ponpes tersebut memang sudah mengajarkan makar dan kebencian. Namun di permukaan mereka seolah-olah toleran dengan agama dan menggunakan logika akal. Ken Setiawan menambahkan, ponpes Al Zaitun juga merubah rukun Islam. Di antaranya yakni haji bisa dilakukan di Indramayu dengan mengelilingi ponpes Al Zaitun. Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menanggapi polemik yang terjadi di Pondok Pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat. Diketahui ponpes tersebut sebelumnya didemo atas tuduhan mengajarkan aliran sesat. Wapres Ma'ruf kemudian meminta 2 orang menteri untuk menindaklanjuti polemik tersebut. 2 menteri yang dimaksud yakni Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Agama Yahud Khalil Qomas. Ma'ruf mengatakan Mahfud dan Yahud harus turun tangan jika hasil kajian menunjukkan bahwa benar ada penyimpangan di Ponpes Al Zaitun. Dalam mengkaji polemik tersebut, pemerintah juga akan mendengar pandangan dari berbagai organisasi Islam. Sebelumnya, Ponpes Al Zaitun menjadi sorotan publik, terutama setelah didemo ribuan massa pada pekan lalu. Ponpes yang dipimpin Syekh Panji Gumilang itu dituduh mengajarkan aliran sesat. Hal ini karena sejumlah kegiatan yang digelar berbeda dari kebanyakan umat Islam pada umumnya. Selain itu, pernyataan pimpinan Ponpes yakni Panji Gumilang juga menuai kontroversi. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga telah membentuk tim investigasi untuk mengusut dugaan penyimpangan di Al Zaitun. Nantinya, hasil investigasi tersebut akan menentukan nasib ponpes tersebut ke depan. Negara memberi bantuan pada kita melalui skim macam-macam. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang buka-bukaan menyebut bahwa pihaknya mendapatkan sokongan dana dari pemerintah. Nominal sokongan dana dari pemerintahan ini diakui Panji Gumilang mencapai 43 miliar rupiah. Dari kanal YouTube Al Zaitun, Panji Gumilang menjelaskan bahwa dirinya menerima dana untuk menjalankan ponpesnya tersebut. Ia mengatakan 36% kebutuhan tahunan dari Ponpes Al Zaitun merupakan bantuan dari pemerintah Indonesia. Dijelaskan olehnya, dana dari negara yang diberikan pada Ponpes Al Zaitun juga melalui berbagai macam skema bantuan. Salah satunya adalah skema BOS atau bantuan operasional sekolah. Dalam pernyataannya itu, pada tahun 2023 saja, bantuan dari negara bisa mencapai total 43 miliar rupiah. Bantuan dari pemerintah itu pun kini menjadi sorotan seiring dengan berbagai kontroversi dari Ponpes pimpinan Panji Gumilang ini. Publik menilai ajaran dari Panji Gumilang telah menyesatkan. Kemudian kita mendapat bantuan negara. Negara memberi bantuan pada kita melalui skim macam-macam. Ada BOS, ada BPMU. Kalau dihitung dalam tahun ini, bantuan totalnya 43 M 652 juta 662 ribu. Itu dalam bentuk BOS PAUD 31 miliar lebih, MI, oh bukan miliar ya, 31 juta lebih, MI 628 juta lebih, MTS 1,186 M lebih, dan MA 1,421 M lebih. Ini apa namanya? Bantuan negara. Terima kasih
kita ucapkan kepada negara Republik Indonesia telah membantu Az-Zaitun untuk penyelenggaraan pendidikan. Saya ini diam-diam juga punya intel, dan intelnya bukan orang Ma'had. Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun belak-belakan mengakui dirinya punya informasi intel yang kerap membantunya, bahkan berbagai kabar bisa diterimanya hanya dalam jangka 5 menit saja. Adanya intel yang membantunya ini diakui Panji Gumilang saat merespons demo massa dari Forum Indramayu Menggugat atau FIM pada Kamis 15 Juni lalu. Mengantisipasi demo tersebut, Al-Zaitun juga telah menyiapkan kawat berduri dan pasukan Anjing Herdar. Penjagaan tersebut yang kemudian efektif untuk menahan para pendemo. Bereaksi soal demo tersebut, Panji mengatakan dirinya menerima informasi dari kepolisian tepat saat aksi massa datang. Karena tak percaya pada informasi polisi, Syekh Panji Gumilang mengaku diam-diam memerintahkan intelnya. Intel tersebut diakui Panji Gumilang bukan dari Ponpes, namun dari pihak luar. Panji mengaku hanya butuh 5 menit saja intelnya tersebut sudah bisa mendapatkan informasi lengkap terkait aksi demo. Pasti akan didatangkan dari berbagai daerah. Tidak lama kemudian, saya ini diam-diam juga punya intel, dan intelnya bukan orang Ma'had. Kita pelajari ini, dari mana ini nama ini? Oh, orang Pantura. Intel Syekh, kita suruh jalan. Coba tengok di mana rumah ini. Rumah orang yang mengatasnamakan dirinya itu. 5 menit. Orang ini yang Intel Syekh ini orang Jakarta. Pengusaha. Tapi punya rumah di Pantura. Pengusaha juga istrinya itu. Yang di Jakarta kita perintahkan tidak boleh lebih daripada 10 menit sudah harus ada informasinya. 5 menit kemudian informasi datang. Syekh, aku sudah tahu tempatnya. Aku sudah tahu rumahnya. Aku tahu menghadap kemana rumahnya. Aku sudah ketemu orang tuanya. Dikirimkanlah potret. Oh, begitu ya. Kiflan Zen, seorang purnawirawan Jenderal TNI pasang badan membela Panji Gumilang, pimpinan Ponpes Al-Zaitun. Kiflan Zen membantah semua tudingan yang mengarah kepada Panji Gumilang pimpinan Ponpes Al-Zaitun. Menurut Kiflan Zen, Panji Gumilang dikenal pimpinan Ponpes Al-Zaitun seorang nasionalis, tegas, dan sangat berkomitmen membela negara. Mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Kostrad, itu mengenal Panji Gumilang sejak 10 tahun lalu. Pasalnya dia pernah mengajar di Universitas Al-Zaitun milik Panji Gumilang pada 2013 silam. Dia juga membantah tudingan ajaran sesat yang dialamatkan kepada Panji Gumilang. Selama ini, Panji Gumilang dituduh membentuk negara Islam Indonesia hingga membentuk pasukan tentara dan badan intelijen sendiri. Namun itu tidak terlihat di mata Kiflan Zen yang melihatnya sangat kuat rasa nasionalismenya tetapi dengan bimbingan ruh-ruh Islami dan ajaran Pancasila. Selain itu, Kiflan Zen menuturkan bahwa dalam ajaran sholat pun juga masih sama dengan syariat Islam. Lebih lanjut, soal poin-poin isu yang beredar di masyarakat tentang berkaitan dengan mazhab Bung Karno yang dianut Ponpes Al-Zaitun, dan lanjutan salam Yahudi yang dinyanyikan dalam kegiatan keagamaan pun dibantah oleh Kiflan Zen. Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama atau PWNU Kaltim menduga ada kemungkinan keberadaan mantan santri pesantren Al-Zaitun di Kalimantan Timur. Adapun dari penyebaran anggota Ponpes Al-Zaitun ini dikategorikan menjadi dua. Pertama adalah alumni atau aktivis dan yang kedua mantan santri. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Rais Syuriah PWNU Kaltim Azhar Qawim pada Selasa 20 Juni 2023. Di situ ia menyebutkan penyebaran anggota Al-Zaitun bisa saja terjadi. Menurutnya terdapat alasan santri keluar dari Ponpes yang tengah jadi sorotan tersebut. Bisa saja ada ketidakcocokan dengan ajaran yang ada di lingkungan Ponpes Al-Zaitun. Sehingga dari adanya mantan santri Ponpes Al-Zaitun di Kalimantan Timur, menurutnya
Nampaknya bukan dalam konteks menyebarkan ajaran. Artinya tidak sampai terlihat membawa paham yang dinilai mengandung kesesatan maupun berseberangan dengan nilai-nilai agama. Karenanya ia memastikan ajaran Ponpes Al Zaitun sama sekali belum tampak di seputar Kalimantan Timur. Sebagai informasi, sebelumnya Ponpes Al Zaitun yang berlokasi di Indramayu, Jawa Barat ini diduga menyebarkan ajaran yang melenceng dari rukun Islam. Sederet dugaan penodaan agama tersebut menjadi sorotan. Salah satunya adalah sesatkan asal-usul Al-Quran. Hingga kemudian beberapa waktu lalu warga mendemo ponpes tersebut meminta pemerintah untuk segera melakukan tindakan tegas. Ex-pemimpin Negara Islam Indonesia atau NII Jawa Barat, Entis Sutisna membongkar penyimpangan di Pondok Pesantren Al Zaitun. Penyimpangan itu yang membuat dirinya memutuskan untuk keluar dari ponpes dan tak lagi mengajar. Entis mengaku dirinya turut membantu pendirian ponpes terbesar di Asia Tenggara tersebut. Ia menjadi salah satu orang yang berperan dalam mencari dana untuk membangun ponpes. Entis Sutisna mengaku sudah aktif dalam pembangunan ponpes yang dipimpin Syekh Panji Gumilang itu sejak tahun 1990 lalu. Kemudian di tahun 2006, ia memutuskan untuk keluar karena adanya sejumlah penyimpangan yang menurutnya salah. Salah satu penyimpangan di ponpes pimpinan Panji Gumilang itu salah satunya terkait sholat. Dikatakannya Ponpes Al Zaitun belum mewajibkan sholat sebagaimana umat Islam pada umumnya. Menurut mereka, sholat baru diwajibkan nanti setelah negara Islam menang. Hal itu yang akhirnya membuat dirinya memutuskan untuk keluar dari ponpes. Keluarganya juga memberikan dorongan agar Entis tak lagi menjadi bagian Ponpes Al Zaitun. Nasib Pondok Pesantren Al Zaitun akan ditentukan seusai pihak pemerintah melakukan investigasi pada Senin 19 Juni 2023. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan melakukan tabayun terkait isu ajaran sesat di Al Zaitun. Pihaknya membuat tim investigasi khusus untuk menentukan keputusan nasib Ponpes Al Zaitun. Ia meminta pengurus Ponpes pimpinan Panji Gumilang bersikap kooperatif dan tidak menghalangi proses pengumpulan data dari tim investigasi. Pasalnya berdasarkan catatan pengurus Ponpes Al Zaitun telah beberapa kali menolak ajakan berdialog dari sejumlah pihak yang hendak melakukan klarifikasi dugaan ajaran sesat tersebut. Gubernur mengatakan pembentukan tim investigasi ini adalah kesepakatan pertemuan Pemprov Jabar dengan sejumlah kiai di Gedung Sate pada Senin 19 Juni siang. Ratusan kiai berkumpul di Gedung Sate memenuhi undangan Wakil Gubernur Jabar Ruzanul Ulum. Gubernur menegaskan sikap pemerintah akan tergantung dari hasil investigasi ini. Jika hasil tim investigasi nanti menunjukkan adanya bukti pelanggaran-pelanggaran secara fikih, syariat, dan administrasi, pemerintah tak akan ragu untuk bertindak. Tim investigasi akan mendalami fakta-fakta selama 7 hari ke depan hingga Selasa 27 Juni 2023. Al Zaitun diketahui belakangan kembali menuai sorotan menyusul berbagai penyimpangan yang diduga telah terjadi di ponpes tersebut. Sebelumnya, Ken Setiawan, mantan pengurusnya, membongkar sederet kejanggalan di Ponpes Al Zaitun. Pendiri Negara Islam Indonesia NII Crisis Center Ken menyebutkan praktik yang dilakukan oleh Ponpes Al Zaitun adalah gerakan makar. Ia menyebut ponpes tersebut melakukan gerakan politik untuk mendirikan negara di dalam negara. Ia pun meminta agar pemerintah cepat bertindak. Menurutnya, jika dibiarkan, gerakan ponpes tersebut akan membahayakan keutuhan negara. MUI dan Kemenak sebenarnya sudah mengetahui kabar adanya dugaan gerakan tersebut. Bahkan sudah diteliti sejak lama oleh kedua lembaga tersebut. Ken meminta MUI dan Kemenak untuk membuka hasil penelitian ini ke publik sehingga fatwa untuk NII dan Al Zaitun bisa dikeluarkan. Dari awal, kata Ken Setiawan, ponpes tersebut memang sudah mengajarkan makar dan kebencian. Namun di permukaan mereka seolah-olah toleran dengan agama dan menggunakan logika akal. Ken Setiawan menambahkan, ponpes Al Zaitun juga merubah rukun Islam. Di antaranya yakni haji bisa dilakukan di Indramayu dengan mengelilingi Ponpes Al Zaitun. Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menanggapi polemik yang terjadi di Pondok Pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat. Diketahui ponpes tersebut sebelumnya didemo atas tuduhan mengajarkan aliran sesat. Wapres Ma'ruf kemudian meminta 2 orang menteri untuk menindaklanjuti polemik tersebut. 2 menteri yang dimaksud yakni Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Agama Yahud Holil Homas.
Ma'ruf mengatakan Mahfud dan Yahud harus turun tangan jika hasil kajian menunjukkan bahwa benar ada penyimpangan di Ponpes Al Zaitun. Dalam mengkaji polemik tersebut, pemerintah juga akan mendengar pandangan dari berbagai organisasi Islam. Sebelumnya, Ponpes Al Zaitun menjadi sorotan publik, terutama setelah didemo ribuan massa pada pekan lalu. Ponpes yang dipimpin Syekh Panji Gumilang itu dituduh mengajarkan aliran sesat. Hal ini karena sejumlah kegiatan yang digelar berbeda dari kebanyakan umat Islam pada umumnya. Selain itu, pernyataan pimpinan Ponpes yakni Panji Gumilang juga menuai kontroversi. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga telah membentuk tim investigasi untuk mengusut dugaan penyimpangan di Al Zaitun. Nantinya, hasil investigasi tersebut akan menentukan nasib Ponpes tersebut ke depan. Negara memberi bantuan pada kita melalui skim macam-macam. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang buka-bukaan menyebut bahwa pihaknya mendapatkan sokongan dana dari pemerintah. Nominal sokongan dana dari pemerintahan ini diakui Panji Gumilang mencapai 43 miliar rupiah. Dari kanal YouTube Al Zaitun, Panji Gumilang menjelaskan bahwa dirinya menerima dana untuk menjalankan ponpesnya tersebut. Ia mengatakan 36% kebutuhan tahunan dari Ponpes Al Zaitun merupakan bantuan dari pemerintah Indonesia. Dijelaskan olehnya, dana dari negara yang diberikan pada Ponpes Al Zaitun juga melalui berbagai macam skema bantuan. Salah satunya adalah skema BOS atau bantuan operasional sekolah. Dalam pernyataannya itu, pada tahun 2023 saja, bantuan dari negara bisa mencapai total 43 miliar rupiah. Bantuan dari pemerintah itu pun kini menjadi sorotan seiring dengan berbagai kontroversi dari Ponpes pimpinan Panji Gumilang ini. Publik menilai ajaran dari Panji Gumilang telah menyesatkan. Kemudian kita mendapat bantuan negara. Negara memberi bantuan pada kita melalui skim macam-macam. Ada BOS, ada BPMU. Kalau dihitung dalam tahun ini, bantuan totalnya 43 M 652.662.000. Itu dalam bentuk BOS PAUD 31 miliar lebih, MI, bukan miliar ya, 31 juta lebih, MI 628 juta lebih, MTS 1,186 M lebih, dan MA 1,421 M lebih. Ini apa namanya? Bantuan negara. Terima kasih kita ucapkan kepada negara Republik Indonesia telah membantu Az-Zaitun untuk penyelenggaraan pendidikan. Saya ini diam-diam juga punya intel, dan intelnya bukan orang Ma'had. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun belak-belakan mengakui dirinya punya informasi intel yang kerap membantunya, bahkan berbagai kabar bisa diterimanya hanya dalam jangka 5 menit saja. Adanya intel yang membantunya ini diakui Panji Gumilang saat merespons demo massa dari Forum Indramayu Menggugat atau FIM pada Kamis 15 Juni lalu. Mengantisipasi demo tersebut, Al Zaitun juga telah menyiapkan kawat berduri dan pasukan Anjing Herdar. Penjagaan tersebut yang kemudian efektif untuk menahan para pendemo. Bereaksi soal demo tersebut, Panji mengatakan dirinya menerima informasi dari kepolisian tepat saat aksi massa datang. Karena tak percaya pada informasi polisi, Syekh Panji Gumilang mengaku diam-diam memerintahkan intelnya. Intel tersebut diakui Panji Gumilang bukan dari Ponpes, namun dari pihak luar. Panji mengaku hanya butuh 5 menit saja intelnya tersebut sudah bisa mendapatkan informasi lengkap terkait aksi demo. Pasti akan didatangkan dari berbagai daerah. Tidak lama kemudian, saya ini diam-diam juga punya intel, dan intelnya bukan orang Ma'had. Kita pelajari ini, dari mana ini nama ini? Oh, orang Pantura. Intel Syekh, kita suruh jalan. Coba tengok di mana rumah ini. Rumah orang yang mengatasnamakan dirinya itu.
5 menit. Orang ini yang Intelseh ini orang Jakarta, pengusaha. Tapi punya rumah di Pantura. Pengusaha juga istrinya itu. Yang di Jakarta kita perintahkan tidak boleh lebih daripada 10 menit sudah harus ada informasinya. 5 menit kemudian informasi datang. Aku sudah tahu tempatnya. Aku sudah tahu rumahnya. Aku tahu menghadap kemana rumahnya. Aku sudah ketemu orang tuanya. Dikirimkanlah potret. Oh begitu ya. Kiflan Zen, seorang purnawirawan Jenderal TNI pasang badan membela Panji Gumilang, pimpinan Ponpes Al Zaitun. Kiflan Zen membantah semua tudingan yang mengarah kepada Panji Gumilang pimpinan Ponpes Al Zaitun. Menurut Kiflan Zen, Panji Gumilang dikenal pimpinan Ponpes Al Zaitun seorang nasionalis, tegas, dan sangat berkomitmen membela negara. Mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Kostrad, itu mengenal Panji Gumilang sejak 10 tahun lalu. Pasalnya dia pernah mengajar di Universitas Al Zaitun milik Panji Gumilang pada 2013 silam. Dia juga membantah tudingan ajaran sesat yang dialamatkan kepada Panji Gumilang. Selama ini, Panji Gumilang dituduh membentuk negara Islam Indonesia hingga membentuk pasukan tentara dan badan intelijen sendiri. Namun itu tidak terlihat di mata Kiflan Zen yang melihatnya sangat kuat rasa nasionalismenya tetapi dengan bimbingan ruh-ruh Islami dan ajaran Pancasila. Selain itu, Kiflan Zen menuturkan bahwa dalam ajaran sholat pun juga masih sama dengan syariat Islam. Lebih lanjut, soal poin-poin isu yang beredar di masyarakat tentang berkaitan dengan mazhab Bung Karno yang dianut Ponpes Al Zaitun, dan lanjutan salam Yahudi yang dinyanyikan dalam kegiatan keagamaan pun dibantah oleh Kiflan Zen. Pengurus wilayah Nahdlatul Ulama atau PWNU Kaltim menduga ada kemungkinan keberadaan mantan santri pesantren Al Zaitun di Kalimantan Timur. Adapun dari penyebaran anggota Ponpes Al Zaitun ini dikategorikan menjadi dua. Pertama adalah alumni atau aktivis dan yang kedua mantan santri. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Rais Syuriah PWNU Kaltim Azhar Qawim pada Selasa 20 Juni 2023. Di situ ia menyebutkan penyebaran anggota Al Zaitun bisa saja terjadi. Menurutnya terdapat alasan santri keluar dari Ponpes yang tengah jadi sorotan tersebut. Bisa saja ada ketidakcocokan dengan ajaran yang ada di lingkungan Ponpes Al Zaitun. Sehingga dari adanya mantan santri Ponpes Al Zaitun di Kalimantan Timur, menurutnya bukan dalam konteks menyebarkan ajaran. Artinya tidak sampai terlihat membawa paham yang dinilai mengandung kesesatan maupun berseberangan dengan nilai-nilai agama. Karenanya ia memastikan ajaran Ponpes Al Zaitun sama sekali belum tampak di seputar Kalimantan Timur. Sebagai informasi, sebelumnya Ponpes Al Zaitun yang berlokasi di Indramayu, Jawa Barat ini diduga menyebarkan ajaran yang melenceng dari rukun Islam. Sederet dugaan penodaan agama tersebut menjadi sorotan. Salah satunya adalah sesatkan asal-usul Al-Quran. Hingga kemudian beberapa waktu lalu warga mendemo Ponpes tersebut meminta pemerintah untuk segera melakukan tindakan tegas. Ex-pemimpin Negara Islam Indonesia atau NII Jawa Barat, Entis Sutisna membongkar penyimpangan di Pondok Pesantren Al Zaitun. Penyimpangan itu yang membuat dirinya memutuskan untuk keluar dari Ponpes dan tak lagi mengajar. Entis mengaku dirinya turut membantu pendirian Ponpes terbesar di Asia Tenggara tersebut. Ia menjadi salah satu orang yang berperan dalam mencari dana untuk membangun Ponpes. Entis Sutisna mengaku sudah aktif dalam pembangunan Ponpes yang dipimpin Syekh Panji Gumilang itu sejak tahun 1990 lalu. Kemudian di tahun 2006, ia memutuskan untuk keluar karena adanya sejumlah penyimpangan yang menurutnya salah. Salah satu penyimpangan di Ponpes pimpinan Panji Gumilang itu salah satunya terkait sholat. Dikatakannya Ponpes Al Zaitun belum mewajibkan sholat sebagaimana umat Islam pada umumnya. Menurut mereka, sholat baru diwajibkan nanti setelah negara Islam menang.
Hal itu yang akhirnya membuat dirinya memutuskan untuk keluar dari Ponpes. Keluarganya juga memberikan dorongan agar Entis tak lagi menjadi bagian Ponpes Al Zaitun. Nasib Pondok Pesantren Al Zaitun akan ditentukan seusai pihak pemerintah melakukan investigasi pada Senin 19 Juni 2023. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan melakukan tabayun terkait isu ajaran sesat di Al Zaitun. Pihaknya membuat tim investigasi khusus untuk menentukan keputusan nasib Ponpes Al Zaitun. Ia meminta pengurus Ponpes pimpinan Panji Gumilang bersikap kooperatif dan tidak menghalangi proses pengumpulan data dari tim investigasi. Pasalnya berdasarkan catatan pengurus Ponpes Al Zaitun telah beberapa kali menolak ajakan berdialog dari sejumlah pihak yang hendak melakukan klarifikasi dugaan ajaran sesat tersebut. Gubernur mengatakan pembentukan tim investigasi ini adalah kesepakatan pertemuan Pemprov Jabar dengan sejumlah kiai di Gedung Sate pada Senin 19 Juni siang. Ratusan kiai berkumpul di Gedung Sate memenuhi undangan Wakil Gubernur Jabar Ruzanul Ulum. Gubernur menegaskan sikap pemerintah akan tergantung dari hasil investigasi ini. Jika hasil tim investigasi nanti menunjukkan adanya bukti pelanggaran-pelanggaran secara fikih, syariat, dan administrasi, pemerintah tak akan ragu untuk bertindak. Tim investigasi akan mendalami fakta-fakta selama 7 hari ke depan hingga Selasa 27 Juni 2023. Al Zaitun diketahui belakangan kembali menuai sorotan menyusul berbagai penyimpangan yang diduga telah terjadi di Ponpes tersebut. Sebelumnya, Ken Setiawan, mantan pengurusnya, membongkar sederet kejanggalan di Ponpes Al Zaitun. Pendiri Negara Islam Indonesia NII Crisis Center Ken menyebutkan praktik yang dilakukan oleh Ponpes Al Zaitun adalah gerakan makar. Ia menyebut Ponpes tersebut melakukan gerakan politik untuk mendirikan negara di dalam negara. Ia pun meminta agar pemerintah cepat bertindak. Menurutnya, jika dibiarkan, gerakan Ponpes tersebut akan membahayakan keutuhan negara. MUI dan Kemenak sebenarnya sudah mengetahui kabar adanya dugaan gerakan tersebut. Bahkan sudah diteliti sejak lama oleh kedua lembaga tersebut. Ken meminta MUI dan Kemenak untuk membuka hasil penelitian ini ke publik sehingga fatwa untuk NII dan Al Zaitun bisa dikeluarkan. Dari awal, kata Ken Setiawan, Ponpes tersebut memang sudah mengajarkan makar dan kebencian. Namun di permukaan mereka seolah-olah toleran dengan agama dan menggunakan logika akal. Ken Setiawan menambahkan, Ponpes Al Zaitun juga merubah rukun Islam. Di antaranya yakni haji bisa dilakukan di Indramayu dengan mengelilingi Ponpes Al Zaitun. Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menanggapi polemik yang terjadi di Pondok Pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat. Diketahui Ponpes tersebut sebelumnya didemo atas tuduhan mengajarkan aliran sesat. Wapres Ma'ruf kemudian meminta 2 orang menteri untuk menindaklanjuti polemik tersebut. 2 menteri yang dimaksud yakni Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Agama Yahud Khalil Homas. Ma'ruf mengatakan Mahfud dan Yahud harus turun tangan jika hasil kajian menunjukkan bahwa benar ada penyimpangan di Ponpes Al Zaitun. Dalam mengkaji polemik tersebut, pemerintah juga akan mendengar pandangan dari berbagai organisasi Islam. Sebelumnya, Ponpes Al Zaitun menjadi sorotan publik, terutama setelah didemo ribuan massa pada pekan lalu. Ponpes yang dipimpin Syekh Panji Gumilang itu dituduh mengajarkan aliran sesat. Hal ini karena sejumlah kegiatan yang digelar berbeda dari kebanyakan umat Islam pada umumnya. Selain itu, pernyataan pimpinan Ponpes yakni Panji Gumilang juga menuai kontroversi. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga telah membentuk tim investigasi untuk mengusut dugaan penyimpangan di Al Zaitun. Nantinya, hasil investigasi tersebut akan menentukan nasib Ponpes tersebut ke depan. Negara memberi bantuan pada kita melalui skim macam-macam. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang buka-bukaan menyebut bahwa pihaknya mendapatkan sokongan dana dari pemerintah. Nominal sokongan dana dari pemerintahan ini diakui Panji Gumilang mencapai 43 miliar rupiah. Dari kanal YouTube Al Zaitun, Panji Gumilang menjelaskan bahwa dirinya menerima dana untuk menjalankan ponpesnya tersebut. Ia mengatakan 36% kebutuhan tahunan dari Ponpes Al Zaitun merupakan bantuan dari pemerintah Indonesia. Dijelaskan olehnya, dana dari negara yang diberikan pada Ponpes Al Zaitun juga melalui
melalui berbagai macam skema bantuan. Salah satunya adalah skema BOS atau Bantuan Operasional Sekolah. Dalam pernyataannya itu, pada tahun 2023 saja, bantuan dari negara bisa mencapai total 43 miliar rupiah. Bantuan dari pemerintah itu pun kini menjadi sorotan seiring dengan berbagai kontroversi. Dari Ponpes pimpinan Panji Gumilang ini, publik menilai ajaran dari Panji Gumilang telah menyesatkan. Kemudian kita mendapat bantuan negara. Negara memberi bantuan pada kita melalui skim macam-macam. Ada BOS, ada BPMU. Kalau dihitung dalam tahun ini, bantuan totalnya 43 M 652 juta 662 ribu. Itu dalam bentuk BOS PAUD 31 miliar lebih, MI, bukan miliar ya, 31 juta lebih, MI 628 juta lebih, MTS 1,186 M lebih, dan MA 1,421 M lebih. Ini apa namanya? Bantuan negara. Terima kasih kita ucapkan kepada negara Republik Indonesia telah membantu Az-Zaitun untuk penyelenggaraan pendidikan. Saya ini diam-diam juga punya intel, dan intelnya bukan orang Ma'had. Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun belak-belakan mengakui dirinya punya informasi intel yang kerap membantunya, bahkan berbagai kabar bisa diterimanya hanya dalam jangka 5 menit saja. Adanya intel yang membantunya ini diakui Panji Gumilang saat merespons demo massa dari Forum Indramayu Menggugat atau FIM pada Kamis 15 Juni lalu. Mengantisipasi demo tersebut, Al-Zaitun juga telah menyiapkan kawat berduri dan pasukan Anjung Herdar. Penjagaan tersebut yang kemudian efektif untuk menahan para pendemo. Bereaksi soal demo tersebut, Panji mengatakan dirinya menerima informasi dari kepolisian tepat saat aksi massa datang. Karena tak percaya pada informasi polisi, Syekh Panji Gumilang mengaku diam-diam memerintahkan intelnya. Intel tersebut diakui Panji Gumilang bukan dari Ponpes, namun dari pihak luar. Panji mengaku hanya butuh 5 menit saja intelnya tersebut sudah bisa mendapatkan informasi lengkap terkait aksi demo. Pasti akan didatangkan dari berbagai daerah. Tidak lama kemudian, saya ini diam-diam juga punya intel, dan intelnya bukan orang Ma'had. Kita pelajari ini, dari mana ini nama ini? Oh, orang Pantura. Intel Syekh, kita suruh jalan, coba tengok di mana rumah ini. Rumah orang yang mengatasnamakan dirinya itu. 5 menit, orang ini yang Intel Syekh ini orang Jakarta, pengusaha. Tapi punya rumah di Pantura. Pengusaha juga istrinya itu. Yang di Jakarta kita perintahkan tidak boleh lebih daripada 10 menit sudah harus ada informasinya. 5 menit kemudian informasi datang. Syekh, aku sudah tahu tempatnya. Aku sudah tahu rumahnya. Aku tahu menghadap kemana rumahnya. Aku sudah ketemu orang tuanya. Dikirimkanlah potret. Oh, begitu ya. Kiflan Zen, seorang purnawirawan Jenderal TNI pasang badan membela Panji Gumilang, pimpinan Ponpes Al-Zaitun. Kiflan Zen membantah semua tudingan yang mengarah kepada Panji Gumilang pimpinan Ponpes Al-Zaitun. Menurut Kiflan Zen, Panji Gumilang dikenal pimpinan Ponpes Al-Zaitun seorang nasionalis, tegas, dan sangat berkomitmen membela negara.
Mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Kostrad, itu mengenal Panji Gumilang sejak 10 tahun lalu. Pasalnya dia pernah mengajar di Universitas Al Zaitun milik Panji Gumilang pada 2013 silam. Dia juga membantah tudingan ajaran sesat yang dialamatkan kepada Panji Gumilang. Selama ini, Panji Gumilang dituduh membentuk negara Islam Indonesia hingga membentuk pasukan tentara dan badan intelijen sendiri. Namun itu tidak terlihat di mata Kiflan Zen yang melihatnya sangat kuat rasa nasionalismenya tetapi dengan bimbingan ruh-ruh Islami dan ajaran Pancasila. Selain itu, Kiflan Zen menuturkan bahwa dalam ajaran sholat pun juga masih sama dengan syariat Islam. Lebih lanjut, soal poin-poin isu yang beredar di masyarakat tentang berkaitan dengan mazhab Bung Karno yang dianut Ponpes Al Zaitun, dan lanjutan salam Yahudi yang dinyanyikan dalam kegiatan keagamaan pun dibantah oleh Kiflan Zen. Pengurus wilayah Nahdlatul Ulama atau PWNU Kaltim menduga ada kemungkinan keberadaan mantan santri pesantren Al Zaitun di Kalimantan Timur. Adapun dari penyebaran anggota Ponpes Al Zaitun ini dikategorikan menjadi dua. Pertama adalah alumni atau aktivis dan yang kedua mantan santri. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Rais Syuriah PWNU Kaltim Azhar Qawim pada Selasa 20 Juni 2023. Di situ ia menyebutkan penyebaran anggota Al Zaitun bisa saja terjadi. Menurutnya terdapat alasan santri keluar dari Ponpes yang tengah jadi sorotan tersebut. Bisa saja ada ketidakcocokan dengan ajaran yang ada di lingkungan Ponpes Al Zaitun. Sehingga dari adanya mantan santri Ponpes Al Zaitun di Kalimantan Timur, menurutnya bukan dalam konteks menyebarkan ajaran. Artinya tidak sampai terlihat membawa paham yang dinilai mengandung kesesatan maupun berseberangan dengan nilai-nilai agama. Karenanya ia memastikan ajaran Ponpes Al Zaitun sama sekali belum tampak di seputar Kalimantan Timur. Sebagai informasi, sebelumnya Ponpes Al Zaitun yang berlokasi di Indramayu, Jawa Barat ini diduga menyebarkan ajaran yang melenceng dari rukun Islam. Sederet dugaan penodaan agama tersebut menjadi sorotan. Salah satunya adalah sesatkan asal-usul Al-Quran. Hingga kemudian beberapa waktu lalu warga mendemo Ponpes tersebut meminta pemerintah untuk segera melakukan tindakan tegas. Ex-pemimpin Negara Islam Indonesia atau NII Jawa Barat, Entis Sutisna membongkar penyimpangan di Pondok Pesantren Al Zaitun. Penyimpangan itu yang membuat dirinya memutuskan untuk keluar dari Ponpes dan tak lagi mengajar. Entis mengaku dirinya turut membantu pendirian Ponpes terbesar di Asia Tenggara tersebut. Ia menjadi salah satu orang yang berperan dalam mencari dana untuk membangun Ponpes. Entis Sutisna mengaku sudah aktif dalam pembangunan Ponpes yang dipimpin Syekh Panji Gumilang itu sejak tahun 1990 lalu. Kemudian di tahun 2006, ia memutuskan untuk keluar karena adanya sejumlah penyimpangan yang menurutnya salah. Salah satu penyimpangan di Ponpes pimpinan Panji Gumilang itu salah satunya terkait sholat. Dikatakannya Ponpes Al Zaitun belum mewajibkan sholat sebagaimana umat Islam pada umumnya. Menurut mereka, sholat baru diwajibkan nanti setelah negara Islam menang. Hal itu yang akhirnya membuat dirinya memutuskan untuk keluar dari Ponpes. Keluarganya juga memberikan dorongan agar Entis tak lagi menjadi bagian Ponpes Al Zaitun. Nasib Pondok Pesantren Al Zaitun akan ditentukan seusai pihak pemerintah melakukan investigasi pada Senin 19 Juni 2023. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan melakukan tabayun terkait isu ajaran sesat di Al Zaitun. Pihaknya membuat tim investigasi khusus untuk menentukan keputusan nasib Ponpes Al Zaitun. Ia meminta pengurus Ponpes pimpinan Panji Gumilang bersikap kooperatif dan tidak menghalangi proses pengumpulan data dari tim investigasi. Pasalnya berdasarkan catatan, pengurus Ponpes Al Zaitun telah beberapa kali menolak ajakan berdialog dari sejumlah pihak yang hendak melakukan klarifikasi dugaan ajaran sesat tersebut. Gubernur mengatakan pembentukan tim investigasi ini adalah kesepakatan pertemuan Pemprov Jabar dengan sejumlah kiai di Gedung Sate pada Senin 19 Juni siang. Ratusan kiai berkumpul di Gedung Sate memenuhi undangan Wakil Gubernur Jabar Ruzanul Ulum. Gubernur
Gubernur menegaskan sikap pemerintah akan tergantung dari hasil investigasi ini. Jika hasil tim investigasi nanti menunjukkan adanya bukti pelanggaran-pelanggaran secara fikih, syariat, dan administrasi, pemerintah tak akan ragu untuk bertindak. Tim investigasi akan mendalami fakta-fakta selama 7 hari ke depan hingga Selasa 27 Juni 2023. Al Zaitun diketahui belakangan kembali menuai sorotan menyusul berbagai penyimpangan yang diduga telah terjadi di ponpes tersebut. Sebelumnya, Ken Setiawan, mantan pengurusnya, membongkar sederet kejanggalan di Ponpes Al Zaitun. Pendiri Negara Islam Indonesia NII Crisis Center Ken menyebutkan praktik yang dilakukan oleh Ponpes Al Zaitun adalah gerakan makar. Ia menyebut ponpes tersebut melakukan gerakan politik untuk mendirikan negara di dalam negara. Ia pun meminta agar pemerintah cepat bertindak. Menurutnya, jika dibiarkan, gerakan ponpes tersebut akan membahayakan keutuhan negara. MUI dan Kemenak sebenarnya sudah mengetahui kabar adanya dugaan gerakan tersebut. Bahkan sudah diteliti sejak lama oleh kedua lembaga tersebut. Ken meminta MUI dan Kemenak untuk membuka hasil penelitian ini ke publik sehingga fatwa untuk NII dan Al Zaitun bisa dikeluarkan. Dari awal, kata Ken Setiawan, ponpes tersebut memang sudah mengajarkan makar dan kebencian. Namun di permukaan mereka seolah-olah toleran dengan agama dan menggunakan logika akal. Ken Setiawan menambahkan, ponpes Al Zaitun juga merubah rukun Islam. Di antaranya yakni haji bisa dilakukan di Indramayu dengan mengelilingi ponpes Al Zaitun. Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menanggapi polemik yang terjadi di Pondok Pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat. Diketahui ponpes tersebut sebelumnya didemo atas tuduhan mengajarkan aliran sesat. Wapres Ma'ruf kemudian meminta 2 orang menteri untuk menindaklanjuti polemik tersebut. 2 menteri yang dimaksud yakni Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Agama Yahud Holil Qomas. Ma'ruf mengatakan Mahfud dan Yahud harus turun tangan jika hasil kajian menunjukkan bahwa benar ada penyimpangan di Ponpes Al Zaitun. Dalam mengkaji polemik tersebut, pemerintah juga akan mendengar pandangan dari berbagai organisasi Islam. Sebelumnya, Ponpes Al Zaitun menjadi sorotan publik, terutama setelah didemo ribuan massa pada pekan lalu. Ponpes yang dipimpin Syekh Panji Gumilang itu dituduh mengajarkan aliran sesat. Hal ini karena sejumlah kegiatan yang digelar berbeda dari kebanyakan umat Islam pada umumnya. Selain itu, pernyataan pimpinan Ponpes yakni Panji Gumilang juga menuai kontroversi. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga telah membentuk tim investigasi untuk mengusut dugaan penyimpangan di Al Zaitun. Nantinya, hasil investigasi tersebut akan menentukan nasib ponpes tersebut ke depan. Negara memberi bantuan pada kita melalui skim macam-macam. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang buka-bukaan menyebut bahwa pihaknya mendapatkan sokongan dana dari pemerintah. Nominal sokongan dana dari pemerintahan ini diakui Panji Gumilang mencapai 43 miliar rupiah. Dari kanal YouTube Al Zaitun, Panji Gumilang menjelaskan bahwa dirinya menerima dana untuk menjalankan ponpesnya tersebut. Ia mengatakan 36% kebutuhan tahunan dari Ponpes Al Zaitun merupakan bantuan dari pemerintah Indonesia. Dijelaskan olehnya, dana dari negara yang diberikan pada Ponpes Al Zaitun juga melalui berbagai macam skema bantuan. Salah satunya adalah skema BOS atau bantuan operasional sekolah. Dalam pernyataannya itu, pada tahun 2023 saja, bantuan dari negara bisa mencapai total 43 miliar rupiah. Bantuan dari pemerintah itu pun kini menjadi sorotan seiring dengan berbagai kontroversi dari Ponpes pimpinan Panji Gumilang ini. Publik menilai ajaran dari Panji Gumilang telah menyesatkan. Kemudian kita mendapat bantuan negara. Negara memberi bantuan pada kita melalui skim macam-macam. Ada BOS, ada BPMU. Kalau dihitung dalam tahun ini, bantuan totalnya 43 M 652.662.000. Itu dalam bentuk BOS PAUD 31 miliar lebih, MI, bukan miliar ya, 31 juta lebih, MI 628 juta lebih,
MTS 1,186 M lebih, dan MA 1,421 M lebih. Ini bantuan negara. Terima kasih kita ucapkan kepada negara Republik Indonesia telah membantu Az-Zaitun untuk penyelenggaraan pendidikan. Saya ini diam-diam juga punya intel, dan intelnya bukan orang Ma'had. Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun belak-belakan mengakui dirinya punya informasi intel yang kerap membantunya, bahkan berbagai kabar bisa diterimanya hanya dalam jangka 5 menit saja. Adanya intel yang membantunya ini diakui Panji Gumilang saat merespons demo massa dari Forum Indramayu Menggugat atau FIM pada Kamis 15 Juni lalu. Mengantisipasi demo tersebut, Al-Zaitun juga telah menyiapkan kawat berduri dan pasukan Anjung Herdar. Penjagaan tersebut yang kemudian efektif untuk menahan para pendemo. Bereaksi soal demo tersebut, Panji mengatakan dirinya menerima informasi dari kepolisian tepat saat aksi massa datang. Karena tak percaya pada informasi polisi, Syekh Panji Gumilang mengaku diam-diam memerintahkan intelnya. Intel tersebut diakui Panji Gumilang bukan dari Ponpes, namun dari pihak luar. Panji mengaku hanya butuh 5 menit saja intelnya tersebut sudah bisa mendapatkan informasi lengkap terkait aksi demo. Pasti akan didatangkan dari berbagai daerah. Tidak lama kemudian, saya ini diam-diam juga punya intel, dan intelnya bukan orang Ma'had. Kita pelajari ini, dari mana ini nama ini? Oh, orang Pantura. Intel Syekh, kita suruh jalan, coba tengok di mana rumah ini. Rumah orang yang mengatasnamakan dirinya itu. 5 menit, orang ini yang Intel Syekh ini orang Jakarta, pengusaha. Tapi punya rumah di Pantura, pengusaha juga istrinya itu. Yang di Jakarta kita perintahkan tidak boleh lebih daripada 10 menit sudah harus ada informasinya. 5 menit kemudian informasi datang. Syekh, aku sudah tahu tempatnya, aku sudah tahu rumahnya, aku tahu menghadap kemana rumahnya, aku sudah ketemu orang tuanya. Dikirimkanlah potret. Oh, begitu ya. Kiflan Zen, seorang purnawirawan Jenderal TNI pasang badan membela Panji Gumilang, pimpinan Ponpes Al-Zaitun. Kiflan Zen membantah semua tudingan yang mengarah kepada Panji Gumilang pimpinan Ponpes Al-Zaitun. Menurut Kiflan Zen, Panji Gumilang dikenal pimpinan Ponpes Al-Zaitun seorang nasionalis, tegas, dan sangat berkomitmen membela negara. Mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Kostrad, itu mengenal Panji Gumilang sejak 10 tahun lalu. Pasalnya dia pernah mengajar di Universitas Al-Zaitun milik Panji Gumilang pada 2013 silam. Dia juga membantah tudingan ajaran sesat yang dialamatkan kepada Panji Gumilang. Selama ini, Panji Gumilang dituduh membentuk negara Islam Indonesia hingga membentuk pasukan tentara dan badan intelijen sendiri. Namun itu tidak terlihat di mata Kiflan Zen yang melihatnya sangat kuat rasa nasionalismenya tetapi dengan bimbingan ruh-ruh Islami dan ajaran Pancasila. Selain itu, Kiflan Zen menuturkan bahwa dalam ajaran sholat pun juga masih sama dengan syariat Islam. Lebih lanjut, soal poin-poin isu yang beredar di masyarakat tentang berkaitan dengan mazhab Bung Karno yang dianut Ponpes Al-Zaitun, dan lanjutan salam Yahudi yang dinyanyikan dalam kegiatan keagamaan pun dibantah oleh Kiflan Zen. Pengurus wilayah Nahdlatul Ulama atau PWNU Kaltim menduga ada kemungkinan keberadaan mantan santri pesantren Al-Zaitun di Kalimantan Timur. Adapun dari penyebaran anggota Ponpes Al-Zaitun ini dikategorikan menjadi 2. Pertama adalah alumni atau aktivis dan yang kedua mantan santri.
Hal itu diungkapkan oleh Wakil Rais Syuriah PWNU Kaltim Azhar Qawim pada Selasa 20 Juni 2023. Di situ ia menyebutkan penyebaran anggota Al-Zaitun bisa saja terjadi. Menurutnya terdapat alasan santri keluar dari ponpes yang tengah jadi sorotan tersebut. Bisa saja ada ketidakcocokan dengan ajaran yang ada di lingkungan ponpes Al-Zaitun. Sehingga dari adanya mantan santri ponpes Al-Zaitun di Kalimantan Timur, menurutnya bukan dalam konteks menyebarkan ajaran. Artinya tidak sampai terlihat membawa paham yang dinilai mengandung kesesatan maupun berseberangan dengan nilai-nilai agama. Karenanya ia memastikan ajaran Ponpes Al-Zaitun sama sekali belum tampak di seputar Kalimantan Timur. Sebagai informasi, sebelumnya Ponpes Al-Zaitun yang berlokasi di Indramayu, Jawa Barat ini diduga menyebarkan ajaran yang melenceng dari rukun Islam. Sederet dugaan penodaan agama tersebut menjadi sorotan. Salah satunya adalah sesatkan asal-usul Al-Quran. Hingga kemudian beberapa waktu lalu warga mendemo ponpes tersebut meminta pemerintah untuk segera melakukan tindakan tegas. Ex-pemimpin Negara Islam Indonesia atau NII Jawa Barat, Entis Sutisna membongkar penyimpangan di Pondok Pesantren Al-Zaitun. Penyimpangan itu yang membuat dirinya memutuskan untuk keluar dari ponpes dan tak lagi mengajar. Entis mengaku dirinya turut membantu pendirian ponpes terbesar di Asia Tenggara tersebut. Ia menjadi salah satu orang yang berperan dalam mencari dana untuk membangun ponpes. Entis Sutisna mengaku sudah aktif dalam pembangunan ponpes yang dipimpin Syekh Panji Gumilang itu sejak tahun 1990 lalu. Kemudian di tahun 2006, ia memutuskan untuk keluar karena adanya sejumlah penyimpangan yang menurutnya salah. Salah satu penyimpangan di ponpes pimpinan Panji Gumilang itu salah satunya terkait sholat. Dikatakannya Ponpes Al-Zaitun belum mewajibkan sholat sebagaimana umat Islam pada umumnya. Menurut mereka, sholat baru diwajibkan nanti setelah negara Islam menang. Hal itu yang akhirnya membuat dirinya memutuskan untuk keluar dari ponpes. Keluarganya juga memberikan dorongan agar Entis tak lagi menjadi bagian Ponpes Al-Zaitun. Nasib Pondok Pesantren Al-Zaitun akan ditentukan seusai pihak pemerintah melakukan investigasi pada Senin 19 Juni 2023. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan melakukan tabayun terkait isu ajaran sesat di Al-Zaitun. Pihaknya membuat tim investigasi khusus untuk menentukan keputusan nasib Ponpes Al-Zaitun. Ia meminta pengurus Ponpes pimpinan Panji Gumilang bersikap kooperatif dan tidak menghalangi proses pengumpulan data dari tim investigasi. Pasalnya berdasarkan catatan pengurus Ponpes Al-Zaitun telah beberapa kali menolak ajakan berdialog dari sejumlah pihak yang hendak melakukan klarifikasi dugaan ajaran sesat tersebut. Gubernur mengatakan pembentukan tim investigasi ini adalah kesepakatan pertemuan Pemprov Jabar dengan sejumlah kiai di Gedung Sate pada Senin 19 Juni siang. Ratusan kiai berkumpul di Gedung Sate memenuhi undangan Wakil Gubernur Jabar Ruzanul Ulum. Gubernur menegaskan sikap pemerintah akan tergantung dari hasil investigasi ini. Jika hasil tim investigasi nanti menunjukkan adanya bukti pelanggaran-pelanggaran secara fikih, syariat, dan administrasi, pemerintah tak akan ragu untuk bertindak. Tim investigasi akan mendalami fakta-fakta selama 7 hari ke depan hingga Selasa 27 Juni 2023. Al-Zaitun diketahui belakangan kembali menuai sorotan menyusul berbagai penyimpangan yang diduga telah terjadi di ponpes tersebut. Sebelumnya, Ken Setiawan, mantan pengurusnya, membongkar sederet kejanggalan di Ponpes Al-Zaitun. Pendiri Negara Islam Indonesia NII Crisis Center Ken menyebutkan praktik yang dilakukan oleh Ponpes Al-Zaitun adalah gerakan makar. Ia menyebut ponpes tersebut melakukan gerakan politik untuk mendirikan negara di dalam negara. Ia pun meminta agar pemerintah cepat bertindak. Menurutnya, jika dibiarkan, gerakan ponpes tersebut akan membahayakan keutuhan negara. MUI dan Kemenak sebenarnya sudah mengetahui kabar adanya dugaan gerakan tersebut. Bahkan sudah diteliti sejak lama oleh kedua lembaga tersebut. Ken meminta MUI dan Kemenak untuk membuka hasil penelitian ini ke publik sehingga fatwa untuk NII dan Al-Zaitun bisa dikeluarkan. Dari awal, kata Ken Setiawan, ponpes tersebut memang sudah mengajarkan makar dan kebencian. Namun di permukaan mereka seolah-olah toleran dengan agama dan menggunakan logika akal. Ken Setiawan menambahkan, ponpes Al-Zaitun juga merubah rukun Islam. Di antaranya yakni haji bisa dilakukan di Indramayu dengan mengelilingi Ponpes Al-Zaitun.
Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menanggapi polemik yang terjadi di Pondok Pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat. Diketahui ponpes tersebut sebelumnya didemo atas tuduhan mengajarkan aliran sesat. Wapres Ma'ruf kemudian meminta 2 orang menteri untuk menindaklanjuti polemik tersebut. 2 menteri yang dimaksud yakni Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Agama Yahud Holil Homas. Ma'ruf mengatakan Mahfud dan Yahud harus turun tangan jika hasil kajian menunjukkan bahwa benar ada penyimpangan di Ponpes Al Zaitun. Dalam mengkaji polemik tersebut, pemerintah juga akan mendengar pandangan dari berbagai organisasi Islam. Sebelumnya, Ponpes Al Zaitun menjadi sorotan publik, terutama setelah didemo ribuan massa pada pekan lalu. Ponpes yang dipimpin Syekh Panji Gumilang itu dituduh mengajarkan aliran sesat. Hal ini karena sejumlah kegiatan yang digelar berbeda dari kebanyakan umat Islam pada umumnya. Selain itu, pernyataan pimpinan Ponpes yakni Panji Gumilang juga menuai kontroversi. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga telah membentuk tim investigasi untuk mengusut dugaan penyimpangan di Al Zaitun. Nantinya, hasil investigasi tersebut akan menentukan nasib Ponpes tersebut ke depan. Negara memberi bantuan pada kita melalui skim macam-macam. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang buka-bukaan menyebut bahwa pihaknya mendapatkan sokongan dana dari pemerintah. Nominal sokongan dana dari pemerintahan ini diakui Panji Gumilang mencapai 43 miliar rupiah. Dari kanal YouTube Al Zaitun, Panji Gumilang menjelaskan bahwa dirinya menerima dana untuk menjalankan ponpesnya tersebut. Ia mengatakan 36% kebutuhan tahunan dari Ponpes Al Zaitun merupakan bantuan dari pemerintah Indonesia. Dijelaskan olehnya, dana dari negara yang diberikan pada Ponpes Al Zaitun juga melalui berbagai macam skema bantuan. Salah satunya adalah skema BOS atau bantuan operasional sekolah. Dalam pernyataannya itu, pada tahun 2023 saja, bantuan dari negara bisa mencapai total 43 miliar rupiah. Bantuan dari pemerintah itu pun kini menjadi sorotan seiring dengan berbagai kontroversi. Dari Ponpes pimpinan Panji Gumilang ini, publik menilai ajaran dari Panji Gumilang telah menyesatkan. Kemudian kita mendapat bantuan negara. Negara memberi bantuan pada kita melalui skim macam-macam. Ada BOS, ada BPMU. Kalau dihitung dalam tahun ini, bantuan totalnya 43 M 652.662.000. Itu dalam bentuk BOS PAUD 31 miliar lebih, MI, bukan miliar ya, 31 juta lebih, MI 628 juta lebih, MTS 1,186 M lebih, dan MA 1,421 M lebih. Ini bantuan negara. Terima kasih kita ucapkan kepada negara Republik Indonesia telah membantu Az-Zaitun untuk penyelenggaraan pendidikan. Saya ini diam-diam juga punya intel, dan intelnya bukan orang Ma'had. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun belak-belakan mengakui dirinya punya informasi intel yang kerap membantunya, bahkan berbagai kabar bisa diterimanya hanya dalam jangka 5 menit saja. Adanya intel yang membantunya ini diakui Panji Gumilang saat merespons demo massa dari Forum Indramayu Menggugat atau FIM pada Kamis 15 Juni lalu. Mengantisipasi demo tersebut, Al Zaitun juga telah menyiapkan kawat berduri dan pasukan Anjung Herdar. Penjagaan tersebut yang kemudian efektif untuk menahan para pendemo. Bereaksi soal demo tersebut, Panji mengatakan dirinya menerima informasi dari kepolisian tepat saat aksi massa datang. Karena tak percaya pada informasi polisi, Syekh Panji Gumilang mengaku diam-diam memerintahkan intelnya. Intel tersebut diakui Panji Gumilang bukan dari Ponpes, namun dari pihak luar. Panji mengaku hanya butuh 5 menit saja intelnya tersebut sudah bisa mendapatkan informasi lengkap terkait aksi demo. Pasti akan didatangkan dari berbagai daerah. Tidak lama kemudian, saya ini diam-diam juga punya intel,
Dan intelnya bukan orang Ma'had. Kita pelajari ini, dari mana ini nama ini? Oh, orang Pantura. Intelsek, kita suruh jalan. Coba tengok di mana rumah ini. Rumah orang yang mengatasnamakan dirinya itu. 5 menit. Orang ini yang Intelsek ini orang Jakarta. Pengusaha. Tapi punya rumah di Pantura. Pengusaha juga istrinya itu. Yang di Jakarta kita perintahkan tidak boleh lebih daripada 10 menit sudah harus ada informasinya. 5 menit kemudian informasi datang. Aku sudah tahu tempatnya. Aku sudah tahu rumahnya. Aku tahu menghadap kemana rumahnya. Aku sudah ketemu orang tuanya. Dikirimkanlah potret. Oh begitu ya. Kiflan Zen, seorang purnawirawan Jenderal TNI pasang badan membela Panji Gumilang, pimpinan Ponpes Al Zaitun. Kiflan Zen membantah semua tudingan yang mengarah kepada Panji Gumilang pimpinan Ponpes Al Zaitun. Menurut Kiflan Zen, Panji Gumilang dikenal pimpinan Ponpes Al Zaitun seorang nasionalis, tegas, dan sangat berkomitmen membela negara. Mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Kostrad, itu mengenal Panji Gumilang sejak 10 tahun lalu. Pasalnya dia pernah mengajar di Universitas Al Zaitun milik Panji Gumilang pada 2013 silam. Dia juga membantah tudingan ajaran sesat yang dialamatkan kepada Panji Gumilang. Selama ini, Panji Gumilang dituduh membentuk negara Islam Indonesia hingga membentuk pasukan tentara dan badan intelijen sendiri. Namun itu tidak terlihat di mata Kiflan Zen yang melihatnya sangat kuat rasa nasionalismenya tetapi dengan bimbingan ruh-ruh Islami dan ajaran Pancasila. Selain itu, Kiflan Zen menuturkan bahwa dalam ajaran sholat pun juga masih sama dengan syariat Islam. Lebih lanjut, soal poin-poin isu yang beredar di masyarakat tentang berkaitan dengan mazhab Bung Karno yang dianut Ponpes Al Zaitun, dan lanjutan salam Yahudi yang dinyanyikan dalam kegiatan keagamaan pun dibantah oleh Kiflan Zen. Pengurus wilayah Nahdlatul Ulama atau PWNU Kaltim menduga ada kemungkinan keberadaan mantan santri pesantren Al Zaitun di Kalimantan Timur. Adapun dari penyebaran anggota Ponpes Al Zaitun ini dikategorikan menjadi 2. Pertama adalah alumni atau aktivis dan yang kedua mantan santri. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Rais Syuriah PWNU Kaltim Azhar Qawim pada Selasa 20 Juni 2023. Di situ ia menyebutkan penyebaran anggota Al Zaitun bisa saja terjadi. Menurutnya terdapat alasan santri keluar dari Ponpes yang tengah jadi sorotan tersebut. Bisa saja ada ketidakcocokan dengan ajaran yang ada di lingkungan Ponpes Al Zaitun. Sehingga dari adanya mantan santri Ponpes Al Zaitun di Kalimantan Timur, menurutnya bukan dalam konteks menyebarkan ajaran. Artinya tidak sampai terlihat membawa paham yang dinilai mengandung kesesatan maupun berseberangan dengan nilai-nilai agama. Karenanya ia memastikan ajaran Ponpes Al Zaitun sama sekali belum tampak di seputar Kalimantan Timur. Sebagai informasi, sebelumnya Ponpes Al Zaitun yang berlokasi di Indramayu, Jawa Barat ini diduga menyebarkan ajaran yang melenceng dari rukun Islam. Sederet dugaan penodaan agama tersebut menjadi sorotan. Salah satunya adalah sesatkan asal-usul Al-Quran. Hingga kemudian beberapa waktu lalu warga mendemo Ponpes tersebut meminta pemerintah untuk segera melakukan tindakan tegas. Ex-pemimpin Negara Islam Indonesia atau NII Jawa Barat, Entis Sutisna membongkar penyimpangan di Pondok Pesantren Al Zaitun. Penyimpangan itu yang membuat dirinya memutuskan untuk keluar dari Ponpes dan tak lagi mengajar. Entis mengaku dirinya turut membantu pendirian Ponpes terbesar di Asia Tenggara tersebut. Ia menjadi salah satu orang yang berperan dalam mencari dana untuk membangun Ponpes. Entis Sutisna mengaku sudah aktif dalam pembangunan Ponpes yang dipimpin Syekh Panji Gumilang itu sejak tahun 1990 lalu. Kemudian di tahun 2006, ia memutuskan untuk keluar karena adanya sejumlah penyimpangan yang menurutnya salah.
Salah satu penyimpangan di Ponpes pimpinan Panji Gumilang itu salah satunya terkait sholat. Dikatakannya Ponpes Al Zaitun belum mewajibkan sholat sebagaimana umat Islam pada umumnya. Menurut mereka, sholat baru diwajibkan nanti setelah negara Islam menang. Hal itu yang akhirnya membuat dirinya memutuskan untuk keluar dari Ponpes. Keluarganya juga memberikan dorongan agar Entis tak lagi menjadi bagian Ponpes Al Zaitun. Nasib Pondok Pesantren Al Zaitun akan ditentukan seusai pihak pemerintah melakukan investigasi pada Senin 19 Juni 2023. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan melakukan tabayun terkait isu ajaran sesat di Al Zaitun. Pihaknya membuat tim investigasi khusus untuk menentukan keputusan nasib Ponpes Al Zaitun. Ia meminta pengurus Ponpes pimpinan Panji Gumilang bersikap kooperatif dan tidak menghalangi proses pengumpulan data dari tim investigasi. Pasalnya berdasarkan catatan pengurus Ponpes Al Zaitun telah beberapa kali menolak ajakan berdialog dari sejumlah pihak yang hendak melakukan klarifikasi dugaan ajaran sesat tersebut. Gubernur mengatakan pembentukan tim investigasi ini adalah kesepakatan pertemuan Pemprov Jabar dengan sejumlah kiai di Gedung Sate pada Senin 19 Juni siang. Ratusan kiai berkumpul di Gedung Sate memenuhi undangan Wakil Gubernur Jabar Ruzanul Ulum. Gubernur menegaskan sikap pemerintah akan tergantung dari hasil investigasi ini. Jika hasil tim investigasi nanti menunjukkan adanya bukti pelanggaran-pelanggaran secara fikih, syariat, dan administrasi, pemerintah tak akan ragu untuk bertindak. Tim investigasi akan mendalami fakta-fakta selama 7 hari ke depan hingga Selasa 27 Juni 2023. Al Zaitun diketahui belakangan kembali menuai sorotan menyusul berbagai penyimpangan yang diduga telah terjadi di Ponpes tersebut. Sebelumnya, Ken Setiawan, mantan pengurusnya, membongkar sederet kejanggalan di Ponpes Al Zaitun. Pendiri Negara Islam Indonesia NII Crisis Center Ken menyebutkan praktik yang dilakukan oleh Ponpes Al Zaitun adalah gerakan makar. Ia menyebut Ponpes tersebut melakukan gerakan politik untuk mendirikan negara di dalam negara. Ia pun meminta agar pemerintah cepat bertindak. Menurutnya, jika dibiarkan, gerakan Ponpes tersebut akan membahayakan keutuhan negara. MUI dan Kemenak sebenarnya sudah mengetahui kabar adanya dugaan gerakan tersebut. Bahkan sudah diteliti sejak lama oleh kedua lembaga tersebut. Ken meminta MUI dan Kemenak untuk membuka hasil penelitian ini ke publik sehingga fatwa untuk NII dan Al Zaitun bisa dikeluarkan. Dari awal, kata Ken Setiawan, Ponpes tersebut memang sudah mengajarkan makar dan kebencian. Namun di permukaan mereka seolah-olah toleran dengan agama dan menggunakan logika akal. Ken Setiawan menambahkan, Ponpes Al Zaitun juga merubah rukun Islam. Di antaranya yakni haji bisa dilakukan di Indramayu dengan mengelilingi Ponpes Al Zaitun. Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menanggapi polemik yang terjadi di Pondok Pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat. Diketahui Ponpes tersebut sebelumnya didemo atas tuduhan mengajarkan aliran sesat. Wapres Ma'ruf kemudian meminta 2 orang menteri untuk menindaklanjuti polemik tersebut. 2 menteri yang dimaksud yakni Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Agama Yahud Khalil Qomas. Ma'ruf mengatakan Mahfud dan Yahud harus turun tangan jika hasil kajian menunjukkan bahwa benar ada penyimpangan di Ponpes Al Zaitun. Dalam mengkaji polemik tersebut, pemerintah juga akan mendengar pandangan dari berbagai organisasi Islam. Sebelumnya, Ponpes Al Zaitun menjadi sorotan publik, terutama setelah didemo ribuan massa pada pekan lalu. Ponpes yang dipimpin Syekh Panji Gumilang itu dituduh mengajarkan aliran sesat. Hal ini karena sejumlah kegiatan yang digelar berbeda dari kebanyakan umat Islam pada umumnya. Selain itu, pernyataan pimpinan Ponpes yakni Panji Gumilang juga menuai kontroversi. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga telah membentuk tim investigasi untuk mengusut dugaan penyimpangan di Al Zaitun. Nantinya, hasil investigasi tersebut akan menentukan nasib Ponpes tersebut ke depan. Negara memberi bantuan pada kita melalui skim macam-macam. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang buka-bukaan menyebut bahwa pihaknya mendapatkan sokongan dana dari pemerintah. Nominal sokongan dana dari pemerintahan ini diakui Panji Gumilang mencapai 43 miliar rupiah. Dari kanal YouTube Al Zaitun, Panji Gumilang menjelaskan bahwa dirinya menerima dana untuk menjalankan ponpesnya tersebut. Ia mengatakan 36% kebutuhan tahunan dari Ponpes Al Zaitun merupakan bantuan dari pemerintah Indonesia. Dijelaskan olehnya, dana dari negara yang diberikan pada Ponpes Al Zaitun juga melalui
melalui berbagai macam skema bantuan. Salah satunya adalah skema BOS atau Bantuan Operasional Sekolah. Dalam pernyataannya itu, pada tahun 2023 saja, bantuan dari negara bisa mencapai total 43 miliar rupiah. Bantuan dari pemerintah itu pun kini menjadi sorotan seiring dengan berbagai kontroversi. Dari Ponpes pimpinan Panji Gumilang ini, publik menilai ajaran dari Panji Gumilang telah menyesatkan. Kemudian kita mendapat bantuan negara. Negara memberi bantuan pada kita melalui skim macam-macam. Ada BOS, ada BPMU. Kalau dihitung dalam tahun ini, bantuan totalnya 43 M 652 juta 662 ribu. Itu dalam bentuk BOS PAUD 31 miliar lebih, MI, bukan miliar ya, 31 juta lebih, MI 628 juta lebih, MTS 1,186 M lebih, dan MA 1,421 M lebih. Ini bantuan negara. Terima kasih kita ucapkan kepada negara Republik Indonesia telah membantu Az-Zaitun untuk penyelenggaraan pendidikan. Saya ini diam-diam juga punya intel, dan intelnya bukan orang Ma'had. Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun belak-belakan mengakui dirinya punya informasi intel yang kerap membantunya, bahkan berbagai kabar bisa diterimanya hanya dalam jangka 5 menit saja. Adanya intel yang membantunya ini diakui Panji Gumilang saat merespons demo massa dari Forum Indramayu Menggugat atau FIM pada Kamis 15 Juni lalu. Mengantisipasi demo tersebut, Al-Zaitun juga telah menyiapkan kawat berduri dan pasukan Anjing Herdar. Penjagaan tersebut yang kemudian efektif untuk menahan para pendemo. Bereaksi soal demo tersebut, Panji mengatakan dirinya menerima informasi dari kepolisian tepat saat aksi massa datang. Karena tak percaya pada informasi polisi, Syekh Panji Gumilang mengaku diam-diam memerintahkan intelnya. Intel tersebut diakui Panji Gumilang bukan dari Ponpes, namun dari pihak luar. Panji mengaku hanya butuh 5 menit saja intelnya tersebut sudah bisa mendapatkan informasi lengkap terkait aksi demo. Pasti akan didatangkan dari berbagai daerah. Tidak lama kemudian, saya ini diam-diam juga punya intel, dan intelnya bukan orang Ma'had. Kita pelajari ini, dari mana ini nama ini? Oh, orang Pantura. Intel Syekh, kita suruh jalan, coba tengok di mana rumah ini. Rumah orang yang mengatasnamakan dirinya itu. 5 menit, orang ini yang Intel Syekh ini orang Jakarta, pengusaha. Tapi punya rumah di Pantura, pengusaha juga istrinya itu. Yang di Jakarta kita perintahkan tidak boleh lebih daripada 10 menit sudah harus ada informasinya. 5 menit kemudian informasi datang. Syekh, aku sudah tahu tempatnya, aku sudah tahu rumahnya, aku tahu menghadap kemana rumahnya, aku sudah ketemu orang tuanya. Dikirimkanlah potret. Oh, begitu ya. Kiflan Zen, seorang purnawirawan Jenderal TNI pasang badan membela Panji Gumilang, pimpinan Ponpes Al-Zaitun. Kiflan Zen membantah semua tudingan yang mengarah kepada Panji Gumilang pimpinan Ponpes Al-Zaitun. Menurut Kiflan Zen, Panji Gumilang dikenal pimpinan Ponpes Al-Zaitun seorang nasionalis, tegas, dan sangat berkomitmen membela negara. Mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Kostrad,
itu mengenal Panji Gumilang sejak 10 tahun lalu. Pasalnya dia pernah mengajar di Universitas Al Zaitun milik Panji Gumilang pada 2013 silam. Dia juga membantah tudingan ajaran sesat yang dialamatkan kepada Panji Gumilang. Selama ini, Panji Gumilang dituduh membentuk negara Islam Indonesia hingga membentuk pasukan tentara dan badan intelijen sendiri. Namun itu tidak terlihat di mata Kiflan Zain yang melihatnya sangat kuat rasa nasionalismenya tetapi dengan bimbingan ruh-ruh Islami dan ajaran Pancasila. Selain itu, Kiflan Zain menuturkan bahwa dalam ajaran sholat pun juga masih sama dengan syariat Islam. Lebih lanjut, soal poin-poin isu yang beredar di masyarakat tentang berkaitan dengan mazhab Bung Karno yang dianut Ponpes Al Zaitun, dan lanjutan salam Yahudi yang dinyanyikan dalam kegiatan keagamaan pun dibantah oleh Kiflan Zain. Pengurus wilayah Nahdlatul Ulama atau PWNU Kaltim menduga ada kemungkinan keberadaan mantan santri pesantren Al Zaitun di Kalimantan Timur. Adapun dari penyebaran anggota Ponpes Al Zaitun ini dikategorikan menjadi dua. Pertama adalah alumni atau aktivis dan yang kedua mantan santri. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Rais Syuriah PWNU Kaltim Azhar Qawim pada Selasa 20 Juni 2023. Di situ ia menyebutkan penyebaran anggota Al Zaitun bisa saja terjadi. Menurutnya terdapat alasan santri keluar dari ponpes yang tengah jadi sorotan tersebut. Bisa saja ada ketidakcocokan dengan ajaran yang ada di lingkungan ponpes Al Zaitun. Sehingga dari adanya mantan santri ponpes Al Zaitun di Kalimantan Timur, menurutnya bukan dalam konteks menyebarkan ajaran. Artinya tidak sampai terlihat membawa paham yang dinilai mengandung kesesatan maupun berseberangan dengan nilai-nilai agama. Karenanya ia memastikan ajaran Ponpes Al Zaitun sama sekali belum tampak di seputar Kalimantan Timur. Sebagai informasi, sebelumnya Ponpes Al Zaitun yang berlokasi di Indramayu, Jawa Barat ini diduga menyebarkan ajaran yang melenceng dari rukun Islam. Sederet dugaan penodaan agama tersebut menjadi sorotan. Salah satunya adalah sesatkan asal-usul Al-Quran. Hingga kemudian beberapa waktu lalu warga mendemo ponpes tersebut meminta pemerintah untuk segera melakukan tindakan tegas. Ex-pemimpin Negara Islam Indonesia atau NII Jawa Barat, Entis Sutisna membongkar penyimpangan di Pondok Pesantren Al Zaitun. Penyimpangan itu yang membuat dirinya memutuskan untuk keluar dari ponpes dan tak lagi mengajar. Entis mengaku dirinya turut membantu pendirian ponpes terbesar di Asia Tenggara tersebut. Ia menjadi salah satu orang yang berperan dalam mencari dana untuk membangun ponpes. Entis Sutisna mengaku sudah aktif dalam pembangunan ponpes yang dipimpin Syekh Panji Gumilang itu sejak tahun 1990 lalu. Kemudian di tahun 2006, ia memutuskan untuk keluar karena adanya sejumlah penyimpangan yang menurutnya salah. Salah satu penyimpangan di ponpes pimpinan Panji Gumilang itu salah satunya terkait sholat. Dikatakannya Ponpes Al Zaitun belum mewajibkan sholat sebagaimana umat Islam pada umumnya. Menurut mereka, sholat baru diwajibkan nanti setelah negara Islam menang. Hal itu yang akhirnya membuat dirinya memutuskan untuk keluar dari ponpes. Keluarganya juga memberikan dorongan agar Entis tak lagi menjadi bagian Ponpes Al Zaitun. Nasib Pondok Pesantren Al Zaitun akan ditentukan seusai pihak pemerintah melakukan investigasi pada Senin 19 Juni 2023. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan melakukan tabayun terkait isu ajaran sesat di Al Zaitun. Pihaknya membuat tim investigasi khusus untuk menentukan keputusan nasib Ponpes Al Zaitun. Ia meminta pengurus Ponpes pimpinan Panji Gumilang bersikap kooperatif dan tidak menghalangi proses pengumpulan data dari tim investigasi. Pasalnya berdasarkan catatan pengurus Ponpes Al Zaitun telah beberapa kali menolak ajakan berdialog dari sejumlah pihak yang hendak melakukan klarifikasi dugaan ajaran sesat tersebut. Gubernur mengatakan pembentukan tim investigasi ini adalah kesepakatan pertemuan Pemprov Jabar dengan sejumlah kiai di Gedung Sate pada Senin 19 Juni siang. Ratusan kiai berkumpul di Gedung Sate memenuhi undangan Wakil Gubernur Jabar Ruzanul Ulum. Gubernur menegaskan sikap pemerintah akan tergantung dari hasil investigasi ini. Jika hasil tim investigasi nanti menunjukkan adanya bukti pelanggaran-pelanggaran secara fikih, syariat, dan administrasi, pemerintah tak akan ragu untuk bertindak. Tim investigasi akan mendalami fakta-fakta selama 7 hari ke depan hingga Selasa 27 Juni 2023.
Al Zaitun diketahui belakangan kembali menuai sorotan menyusul berbagai penyimpangan yang diduga telah terjadi di ponpes tersebut. Sebelumnya, Ken Setiawan, mantan pengurusnya, membongkar sederet kejanggalan di Ponpes Al Zaitun. Pendiri Negara Islam Indonesia NII Crisis Center Ken menyebutkan praktik yang dilakukan oleh Ponpes Al Zaitun adalah gerakan makar. Ia menyebut ponpes tersebut melakukan gerakan politik untuk mendirikan negara di dalam negara. Ia pun meminta agar pemerintah cepat bertindak. Menurutnya, jika dibiarkan, gerakan ponpes tersebut akan membahayakan keutuhan negara. MUI dan Kemenak sebenarnya sudah mengetahui kabar adanya dugaan gerakan tersebut. Bahkan sudah diteliti sejak lama oleh kedua lembaga tersebut. Ken meminta MUI dan Kemenak untuk membuka hasil penelitian ini ke publik sehingga fatwa untuk NII dan Al Zaitun bisa dikeluarkan. Dari awal, kata Ken Setiawan, ponpes tersebut memang sudah mengajarkan makar dan kebencian. Namun di permukaan mereka seolah-olah toleran dengan agama dan menggunakan logika akal. Ken Setiawan menambahkan, ponpes Al Zaitun juga merubah rukun Islam. Di antaranya yakni haji bisa dilakukan di Indramayu dengan mengelilingi ponpes Al Zaitun. Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menanggapi polemik yang terjadi di Pondok Pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat. Diketahui ponpes tersebut sebelumnya didemo atas tuduhan mengajarkan aliran sesat. Wapres Ma'ruf kemudian meminta dua orang menteri untuk menindaklanjuti polemik tersebut. Dua menteri yang dimaksud yakni Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Agama Yahud Khalil Qomas. Ma'ruf mengatakan Mahfud dan Yahud harus turun tangan jika hasil kajian menunjukkan bahwa benar ada penyimpangan di Ponpes Al Zaitun. Dalam mengkaji polemik tersebut, pemerintah juga akan mendengar pandangan dari berbagai organisasi Islam. Sebelumnya, Ponpes Al Zaitun menjadi sorotan publik, terutama setelah didemo ribuan massa pada pekan lalu. Ponpes yang dipimpin Syekh Panji Gumilang itu dituduh mengajarkan aliran sesat. Hal ini karena sejumlah kegiatan yang digelar berbeda dari kebanyakan umat Islam pada umumnya. Selain itu, pernyataan pimpinan Ponpes yakni Panji Gumilang juga menuai kontroversi. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga telah membentuk tim investigasi untuk mengusut dugaan penyimpangan di Al Zaitun. Nantinya, hasil investigasi tersebut akan menentukan nasib ponpes tersebut ke depan. Negara memberi bantuan pada kita melalui skim macam-macam. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang buka-bukaan menyebut bahwa pihaknya mendapatkan sokongan dana dari pemerintah. Nominal sokongan dana dari pemerintahan ini diakui Panji Gumilang mencapai 43 miliar rupiah. Dari kanal YouTube Al Zaitun, Panji Gumilang menjelaskan bahwa dirinya menerima dana untuk menjalankan ponpesnya tersebut. Ia mengatakan 36% kebutuhan tahunan dari Ponpes Al Zaitun merupakan bantuan dari pemerintah Indonesia. Dijelaskan olehnya, dana dari negara yang diberikan pada Ponpes Al Zaitun juga melalui berbagai macam skema bantuan. Salah satunya adalah skema BOS atau bantuan operasional sekolah. Dalam pernyataannya itu, pada tahun 2023 saja, bantuan dari negara bisa mencapai total 43 miliar rupiah. Bantuan dari pemerintah itu pun kini menjadi sorotan seiring dengan berbagai kontroversi. Dari Ponpes pimpinan Panji Gumilang ini, publik menilai ajaran dari Panji Gumilang telah menyesatkan. Kemudian kita mendapat bantuan negara. Negara memberi bantuan pada kita melalui skim macam-macam. Ada BOS, ada BPMU. Kalau dihitung dalam tahun ini, bantuan totalnya 43 M 652.662.000. Itu dalam bentuk BOS PAUD 31 miliar lebih, MI, bukan miliar ya, 31 juta lebih, MI 628 juta lebih, MTS 1,186 M lebih, dan MA 1,421 M lebih. Ini bantuan negara. Terima kasih kita ucapkan kepada
negara Republik Indonesia telah membantu Az-Zaitun untuk penyelenggaraan pendidikan. Saya ini diam-diam juga punya intel, dan intelnya bukan orang Ma'had. Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun belak-belakan mengakui dirinya punya informasi intel yang kerap membantunya, bahkan berbagai kabar bisa diterimanya hanya dalam jangka 5 menit saja. Adanya intel yang membantunya ini diakui Panji Gumilang saat merespons demo massa dari Forum Indramayu Menggugat atau FIM pada Kamis 15 Juni lalu. Mengantisipasi demo tersebut, Al-Zaitun juga telah menyiapkan kawat berduri dan pasukan Anjung Herdar. Penjagaan tersebut yang kemudian efektif untuk menahan para pendemo. Bereaksi soal demo tersebut, Panji mengatakan dirinya menerima informasi dari kepolisian tepat saat aksi massa datang. Karena tak percaya pada informasi polisi, Syekh Panji Gumilang mengaku diam-diam memerintahkan intelnya. Intel tersebut diakui Panji Gumilang bukan dari Ponpes, namun dari pihak luar. Panji mengaku hanya butuh 5 menit saja intelnya tersebut sudah bisa mendapatkan informasi lengkap terkait aksi demo. Pasti akan didatangkan dari berbagai daerah. Tidak lama kemudian, saya ini diam-diam juga punya intel, dan intelnya bukan orang Ma'had. Kita pelajari ini, dari mana ini nama ini? Oh, orang Pantura. Intel Syekh, kita suruh jalan, coba tengok di mana rumah ini. Rumah orang yang mengatasnamakan dirinya itu. 5 menit, orang ini yang Intel Syekh ini orang Jakarta, pengusaha. Tapi punya rumah di Pantura. Pengusaha juga istrinya itu. Yang di Jakarta kita perintahkan tidak boleh lebih daripada 10 menit sudah harus ada informasinya. 5 menit kemudian informasi datang. Syekh, aku sudah tahu tempatnya. Aku sudah tahu rumahnya. Aku tahu menghadap kemana rumahnya. Aku sudah ketemu orang tuanya. Dikirimkanlah potret. Oh, begitu ya. Kiflan Zen, seorang purnawirawan Jenderal TNI pasang badan membela Panji Gumilang, pimpinan Ponpes Al-Zaitun. Kiflan Zen membantah semua tudingan yang mengarah kepada Panji Gumilang pimpinan Ponpes Al-Zaitun. Menurut Kiflan Zen, Panji Gumilang dikenal pimpinan Ponpes Al-Zaitun seorang nasionalis, tegas, dan sangat berkomitmen membela negara. Mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Kostrad, itu mengenal Panji Gumilang sejak 10 tahun lalu. Pasalnya dia pernah mengajar di Universitas Al-Zaitun milik Panji Gumilang pada 2013 silam. Dia juga membantah tudingan ajaran sesat yang dialamatkan kepada Panji Gumilang. Selama ini, Panji Gumilang dituduh membentuk negara Islam Indonesia hingga membentuk pasukan tentara dan badan intelijen sendiri. Namun itu tidak terlihat di mata Kiflan Zen yang melihatnya sangat kuat rasa nasionalismenya tetapi dengan bimbingan ruh-ruh Islami dan ajaran Pancasila. Selain itu, Kiflan Zen menuturkan bahwa dalam ajaran sholat pun juga masih sama dengan syariat Islam. Lebih lanjut, soal poin-poin isu yang beredar di masyarakat tentang berkaitan dengan mazhab Bung Karno yang dianut Ponpes Al-Zaitun, dan lanjutan salam Yahudi yang dinyanyikan dalam kegiatan keagamaan pun dibantah oleh Kiflan Zen. Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama atau PWNU Kaltim menduga ada kemungkinan keberadaan mantan santri pesantren Al-Zaitun di Kalimantan Timur. Adapun dari penyebaran anggota Ponpes Al-Zaitun ini dikategorikan menjadi 2. Pertama adalah alumni atau aktivis dan yang kedua mantan santri. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Rais Syuriah PWNU Kaltim Azhar Qawim pada Selasa 20 Juni 2023. Di situ ia menyebutkan penyebaran anggota Al-Zaitun bisa saja terjadi. Menurutnya terdapat alasan santri keluar dari Ponpes yang tengah jadi sorotan tersebut. Bisa saja ada ketidakcocokan dengan ajaran yang ada di lingkungan Ponpes Al-Zaitun. Sehingga dari adanya mantan santri Ponpes Al-Zaitun di Kalimantan Timur, menurutnya bukan dalam konteks menyebarkan ajaran. Artinya tidak sampai terlihat membawa paham
Islam yang dinilai mengandung kesesatan maupun berseberangan dengan nilai-nilai agama. Karenanya, ia memastikan ajaran Ponpes Al Zaitun sama sekali belum tampak di seputar Kalimantan Timur. Sebagai informasi, sebelumnya Ponpes Al Zaitun yang berlokasi di Indramayu, Jawa Barat ini diduga menyebarkan ajaran yang melenceng dari rukun Islam. Sederet dugaan penodaan agama tersebut menjadi sorotan. Salah satunya adalah sesatkan asal-usul Al-Quran. Hingga kemudian beberapa waktu lalu warga mendemo ponpes tersebut meminta pemerintah untuk segera melakukan tindakan tegas. Ex-pemimpin Negara Islam Indonesia atau NII Jawa Barat, Entis Sutisna membongkar penyimpangan di Pondok Pesantren Al Zaitun. Penyimpangan itu yang membuat dirinya memutuskan untuk keluar dari ponpes dan tak lagi mengajar. Entis mengaku dirinya turut membantu pendirian ponpes terbesar di Asia Tenggara tersebut. Ia menjadi salah satu orang yang berperan dalam mencari dana untuk membangun ponpes. Entis Sutisna mengaku sudah aktif dalam pembangunan ponpes yang dipimpin Syekh Panji Gumilang itu sejak tahun 1990 lalu. Kemudian di tahun 2006, ia memutuskan untuk keluar karena adanya sejumlah penyimpangan yang menurutnya salah. Salah satu penyimpangan di ponpes pimpinan Panji Gumilang itu salah satunya terkait sholat. Dikatakannya Ponpes Al Zaitun belum mewajibkan sholat sebagaimana umat Islam pada umumnya. Menurut mereka, sholat baru diwajibkan nanti setelah negara Islam menang. Hal itu yang akhirnya membuat dirinya memutuskan untuk keluar dari ponpes. Keluarganya juga memberikan dorongan agar Entis tak lagi menjadi bagian Ponpes Al Zaitun. Nasib Pondok Pesantren Al Zaitun akan ditentukan seusai pihak pemerintah melakukan investigasi pada Senin 19 Juni 2023. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan melakukan tabayun terkait isu ajaran sesat di Al Zaitun. Pihaknya membuat tim investigasi khusus untuk menentukan keputusan nasib Ponpes Al Zaitun. Ia meminta pengurus Ponpes pimpinan Panji Gumilang bersikap kooperatif dan tidak menghalangi proses pengumpulan data dari tim investigasi. Pasalnya berdasarkan catatan pengurus Ponpes Al Zaitun telah beberapa kali menolak ajakan berdialog dari sejumlah pihak yang hendak melakukan klarifikasi dugaan ajaran sesat tersebut. Gubernur mengatakan pembentukan tim investigasi ini adalah kesepakatan pertemuan Pemprov Jabar dengan sejumlah kiai di Gedung Sate pada Senin 19 Juni siang. Ratusan kiai berkumpul di Gedung Sate memenuhi undangan Wakil Gubernur Jabar Uruzanul Ulum. Gubernur menegaskan sikap pemerintah akan tergantung dari hasil investigasi ini. Jika hasil tim investigasi nanti menunjukkan adanya bukti pelanggaran-pelanggaran secara fikih, syariat, dan administrasi, pemerintah tak akan ragu untuk bertindak. Tim investigasi akan mendalami fakta-fakta selama 7 hari ke depan hingga Selasa 27 Juni 2023. Al Zaitun diketahui belakangan kembali menuai sorotan menyusul berbagai penyimpangan yang diduga telah terjadi di ponpes tersebut. Sebelumnya, Ken Setiawan, mantan pengurusnya, membongkar sederet kejanggalan di Ponpes Al Zaitun. Pendiri Negara Islam Indonesia NII Crisis Center Ken menyebutkan praktik yang dilakukan oleh Ponpes Al Zaitun adalah gerakan makar. Ia menyebut ponpes tersebut melakukan gerakan politik untuk mendirikan negara di dalam negara. Ia pun meminta agar pemerintah cepat bertindak. Menurutnya, jika dibiarkan, gerakan ponpes tersebut akan membahayakan keutuhan negara. MUI dan Kemenak sebenarnya sudah mengetahui kabar adanya dugaan gerakan tersebut. Bahkan sudah diteliti sejak lama oleh kedua lembaga tersebut. Ken meminta MUI dan Kemenak untuk membuka hasil penelitian ini ke publik sehingga fatwa untuk NII dan Al Zaitun bisa dikeluarkan. Dari awal, kata Ken Setiawan, ponpes bantuan pada kita melalui skim macam-macam. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang buka-bukaan menyebut bahwa pihaknya mendapatkan sokongan dana dari pemerintah. Nominal sokongan dana dari pemerintahan ini diakui Panji Gumilang mencapai 43 miliar rupiah. Dari kanal YouTube Al Zaitun, Panji Gumilang menjelaskan bahwa dirinya menerima dana untuk menjalankan ponpesnya tersebut. Ia mengatakan 36% kebutuhan tahunan dari Ponpes Al Zaitun merupakan bantuan dari pemerintah Indonesia. Dijelaskan olehnya, dana dari negara yang diberikan pada Ponpes Al Zaitun juga melalui
melalui berbagai macam skema bantuan. Salah satunya adalah skema BOS atau Bantuan Operasional Sekolah. Dalam pernyataannya itu, pada tahun 2023 saja, bantuan dari negara bisa mencapai total 43 miliar rupiah. Bantuan dari pemerintah itu pun kini menjadi sorotan seiring dengan berbagai kontroversi dari Ponpes pimpinan Panji Gumilang ini. Publik menilai ajaran dari Panji Gumilang telah menyesatkan. Kemudian kita mendapat bantuan negara. Negara memberi bantuan pada kita melalui skim macam-macam. Ada BOS, ada BPMU. Kalau dihitung dalam tahun ini, bantuan totalnya 43 M 652 juta 662 ribu. Itu dalam bentuk BOS PAUD 31 miliar lebih, MI, oh bukan miliar ya, 31 juta lebih, MI 628 juta lebih, MTS 1,186 M lebih, dan MA 1,421 M lebih. Ini apa namanya? Bantuan negara. Terima kasih kita ucapkan kepada negara Republik Indonesia telah membantu Az-Zaitun untuk penyelenggaraan pendidikan. Saya ini diam-diam juga punya intel, dan intelnya bukan orang Ma'had. Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun belak-belakan mengakui dirinya punya informasi intel yang kerap membantunya, bahkan berbagai kabar bisa diterimanya hanya dalam jangka 5 menit saja. Adanya intel yang membantunya ini diakui Panji Gumilang saat merespons demo massa dari Forum Indramayu Menggugat atau FIM pada Kamis 15 Juni lalu. Mengantisipasi demo tersebut, Al-Zaitun juga telah menyiapkan kawat berduri dan pasukan Anjing Herdar. Penjagaan tersebut yang kemudian efektif untuk menahan para pendemo. Bereaksi soal demo tersebut, Panji mengatakan dirinya menerima informasi dari kepolisian tepat saat aksi massa datang. Karena tak percaya pada informasi polisi, Syekh Panji Gumilang mengaku diam-diam memerintahkan intelnya. Intel tersebut diakui Panji Gumilang bukan dari Ponpes, namun dari pihak luar. Panji mengaku hanya butuh 5 menit saja intelnya tersebut sudah bisa mendapatkan informasi lengkap terkait aksi demo. Pasti akan didatangkan dari berbagai daerah. Tidak lama kemudian, saya ini diam-diam juga punya intel, dan intelnya bukan orang Ma'had. Kita pelajari ini, dari mana ini nama ini? Oh, orang Pantura. Intel Syekh, kita suruh jalan. Coba tengok di mana rumah ini. Rumah orang yang mengatasnamakan dirinya itu. 5 menit. Orang ini yang Intel Syekh ini orang Jakarta. Pengusaha. Tapi punya rumah di Pantura. Pengusaha juga istrinya itu. Yang di Jakarta kita perintahkan tidak boleh lebih daripada 10 menit sudah harus ada informasinya. 5 menit kemudian informasi datang. Syekh, aku sudah tahu tempatnya. Aku sudah tahu rumahnya. Aku tahu menghadap kemana rumahnya. Aku sudah ketemu orang tuanya. Dikirimkanlah potret. Oh, begitu ya. Kiflan Zen, seorang purnawirawan Jenderal TNI pasang badan membela Panji Gumilang, pimpinan Ponpes Al-Zaitun. Kiflan Zen membantah semua tudingan yang mengarah kepada Panji Gumilang pimpinan Ponpes Al-Zaitun. Menurut Kiflan Zen, Panji Gumilang dikenal pimpinan Ponpes Al-Zaitun seorang nasionalis, tegas, dan sangat berkomitmen membela negara.
Mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Kostrad, itu mengenal Panji Gumilang sejak 10 tahun lalu. Pasalnya dia pernah mengajar di Universitas Al Zaitun milik Panji Gumilang pada 2013 silam. Dia juga membantah tudingan ajaran sesat yang dialamatkan kepada Panji Gumilang. Selama ini, Panji Gumilang dituduh membentuk negara Islam Indonesia hingga membentuk pasukan tentara dan badan intelijen sendiri. Namun itu tidak terlihat di mata Kiflan Zain yang melihatnya sangat kuat rasa nasionalismenya tetapi dengan bimbingan ruh-ruh Islami dan ajaran Pancasila. Selain itu, Kiflan Zain menuturkan bahwa dalam ajaran sholat pun juga masih sama dengan syariat Islam. Lebih lanjut, soal poin-poin isu yang beredar di masyarakat tentang berkaitan dengan mazhab Bung Karno yang dianut Ponpes Al Zaitun, dan lanjutan salam Yahudi yang dinyanyikan dalam kegiatan keagamaan pun dibantah oleh Kiflan Zain. Pengurus wilayah Nahdlatul Ulama atau PWNU Kaltim menduga ada kemungkinan keberadaan mantan santri pesantren Al Zaitun di Kalimantan Timur. Adapun dari penyebaran anggota Ponpes Al Zaitun ini dikategorikan menjadi dua. Pertama adalah alumni atau aktivis dan yang kedua mantan santri. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Rais Syuriah PWNU Kaltim Azhar Qawim pada Selasa 20 Juni 2023. Di situ ia menyebutkan penyebaran anggota Al Zaitun bisa saja terjadi. Menurutnya terdapat alasan santri keluar dari ponpes yang tengah jadi sorotan tersebut. Bisa saja ada ketidakcocokan dengan ajaran yang ada di lingkungan ponpes Al Zaitun. Sehingga dari adanya mantan santri ponpes Al Zaitun di Kalimantan Timur, menurutnya bukan dalam konteks menyebarkan ajaran. Artinya tidak sampai terlihat membawa paham yang dinilai mengandung kesesatan maupun berseberangan dengan nilai-nilai agama. Karenanya ia memastikan ajaran Ponpes Al Zaitun sama sekali belum tampak di seputar Kalimantan Timur. Sebagai informasi, sebelumnya Ponpes Al Zaitun yang berlokasi di Indramayu, Jawa Barat ini diduga menyebarkan ajaran yang melenceng dari rukun Islam. Sederet dugaan penodaan agama tersebut menjadi sorotan. Salah satunya adalah sesatkan asal-usul Al-Quran. Hingga kemudian beberapa waktu lalu warga mendemo ponpes tersebut meminta pemerintah untuk segera melakukan tindakan tegas. Ex-pemimpin Negara Islam Indonesia atau NII Jawa Barat, Entis Sutisna membongkar penyimpangan di Pondok Pesantren Al Zaitun. Penyimpangan itu yang membuat dirinya memutuskan untuk keluar dari ponpes dan tak lagi mengajar. Entis mengaku dirinya turut membantu pendirian ponpes terbesar di Asia Tenggara tersebut. Ia menjadi salah satu orang yang berperan dalam mencari dana untuk membangun ponpes. Entis Sutisna mengaku sudah aktif dalam pembangunan ponpes yang dipimpin Syekh Panji Gumilang itu sejak tahun 1990 lalu. Kemudian di tahun 2006, ia memutuskan untuk keluar karena adanya sejumlah penyimpangan yang menurutnya salah. Salah satu penyimpangan di ponpes pimpinan Panji Gumilang itu salah satunya terkait sholat. Dikatakannya Ponpes Al Zaitun belum mewajibkan sholat sebagaimana umat Islam pada umumnya. Menurut mereka, sholat baru diwajibkan nanti setelah negara Islam menang. Hal itu yang akhirnya membuat dirinya memutuskan untuk keluar dari ponpes. Keluarganya juga memberikan dorongan agar Entis tak lagi menjadi bagian Ponpes Al Zaitun. Nasib Pondok Pesantren Al Zaitun akan ditentukan seusai pihak pemerintah melakukan investigasi pada Senin 19 Juni 2023. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan melakukan tabayun terkait isu ajaran sesat di Al Zaitun. Pihaknya membuat tim investigasi khusus untuk menentukan keputusan nasib Ponpes Al Zaitun. Ia meminta pengurus Ponpes pimpinan Panji Gumilang bersikap kooperatif dan tidak menghalangi proses pengumpulan data dari tim investigasi. Pasalnya berdasarkan catatan, pengurus Ponpes Al Zaitun telah beberapa kali menolak ajakan berdialog dari sejumlah pihak yang hendak melakukan klarifikasi dugaan ajaran sesat tersebut. Gubernur mengatakan pembentukan tim investigasi ini adalah kesepakatan pertemuan Pemprov Jabar dengan sejumlah kiai di Gedung Sate pada Senin 19 Juni siang. Ratusan kiai berkumpul di Gedung Sate memenuhi undangan Wakil Gubernur Jabar Ruzanul Ulum.
Gubernur menegaskan sikap pemerintah akan tergantung dari hasil investigasi ini. Jika hasil tim investigasi nanti menunjukkan adanya bukti pelanggaran-pelanggaran secara fikih, syariat, dan administrasi, pemerintah tak akan ragu untuk bertindak. Tim investigasi akan mendalami fakta-fakta selama 7 hari ke depan hingga Selasa 27 Juni 2023. Al Zaitun diketahui belakangan kembali menuai sorotan menyusul berbagai penyimpangan yang diduga telah terjadi di ponpes tersebut. Sebelumnya, Ken Setiawan, mantan pengurusnya, membongkar sederet kejanggalan di Ponpes Al Zaitun. Pendiri Negara Islam Indonesia NII Crisis Center Ken menyebutkan praktik yang dilakukan oleh Ponpes Al Zaitun adalah gerakan makar. Ia menyebut ponpes tersebut melakukan gerakan politik untuk mendirikan negara di dalam negara. Ia pun meminta agar pemerintah cepat bertindak. Menurutnya, jika dibiarkan, gerakan ponpes tersebut akan membahayakan keutuhan negara. MUI dan Kemenak sebenarnya sudah mengetahui kabar adanya dugaan gerakan tersebut. Bahkan sudah diteliti sejak lama oleh kedua lembaga tersebut. Ken meminta MUI dan Kemenak untuk membuka hasil penelitian ini ke publik sehingga fatwa untuk NII dan Al Zaitun bisa dikeluarkan. Dari awal, kata Ken Setiawan, ponpes tersebut memang sudah mengajarkan makar dan kebencian. Namun di permukaan mereka seolah-olah toleran dengan agama dan menggunakan logika akal. Ken Setiawan menambahkan, ponpes Al Zaitun juga merubah rukun Islam. Di antaranya yakni haji bisa dilakukan di Indramayu dengan mengelilingi ponpes Al Zaitun. Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menanggapi polemik yang terjadi di Pondok Pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat. Diketahui ponpes tersebut sebelumnya didemo atas tuduhan mengajarkan aliran sesat. Wapres Ma'ruf kemudian meminta 2 orang menteri untuk menindaklanjuti polemik tersebut. 2 menteri yang dimaksud yakni Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Agama Yahud Khalil Qomas. Ma'ruf mengatakan Mahfud dan Yahud harus turun tangan jika hasil kajian menunjukkan bahwa benar ada penyimpangan di Ponpes Al Zaitun. Dalam mengkaji polemik tersebut, pemerintah juga akan mendengar pandangan dari berbagai organisasi Islam. Sebelumnya, Ponpes Al Zaitun menjadi sorotan publik, terutama setelah didemo ribuan massa pada pekan lalu. Ponpes yang dipimpin Syekh Panji Gumilang itu dituduh mengajarkan aliran sesat. Hal ini karena sejumlah kegiatan yang digelar berbeda dari kebanyakan umat Islam pada umumnya. Selain itu, pernyataan pimpinan Ponpes yakni Panji Gumilang juga menuai kontroversi. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga telah membentuk tim investigasi untuk mengusut dugaan penyimpangan di Al Zaitun. Nantinya, hasil investigasi tersebut akan menentukan nasib ponpes tersebut ke depan. Negara memberi bantuan pada kita melalui skim macam-macam. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang buka-bukaan menyebut bahwa pihaknya mendapatkan sokongan dana dari pemerintah. Nominal sokongan dana dari pemerintahan ini diakui Panji Gumilang mencapai 43 miliar rupiah. Dari kanal YouTube Al Zaitun, Panji Gumilang menjelaskan bahwa dirinya menerima dana untuk menjalankan ponpesnya tersebut. Ia mengatakan 36% kebutuhan tahunan dari Ponpes Al Zaitun merupakan bantuan dari pemerintah Indonesia. Dijelaskan olehnya, dana dari negara yang diberikan pada Ponpes Al Zaitun juga melalui berbagai macam skema bantuan. Salah satunya adalah skema BOS atau bantuan operasional sekolah. Dalam pernyataannya itu, pada tahun 2023 saja, bantuan dari negara bisa mencapai total 43 miliar rupiah. Bantuan dari pemerintah itu pun kini menjadi sorotan seiring dengan berbagai kontroversi. Dari Ponpes pimpinan Panji Gumilang ini, publik menilai ajaran dari Panji Gumilang telah menyesatkan. Kemudian kita mendapat bantuan negara. Negara memberi bantuan pada kita melalui skim macam-macam. Ada BOS, ada BPMU. Kalau dihitung dalam tahun ini, bantuan totalnya 43 M 652.662.000. Itu dalam bentuk BOS PAUD 31 miliar lebih. MI, oh bukan miliar ya, 31 juta lebih. MI
628 juta lebih, MTS 1,186 M lebih, dan MA 1,421 M lebih. Ini bantuan negara. Terima kasih kita ucapkan kepada negara Republik Indonesia telah membantu Az-Zaitun untuk penyelenggaraan pendidikan. Saya ini diam-diam juga punya intel, dan intelnya bukan orang Ma'had. Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun belak-belakan mengakui dirinya punya informasi intel yang kerap membantunya, bahkan berbagai kabar bisa diterimanya hanya dalam jangka 5 menit saja. Adanya intel yang membantunya ini diakui Panji Gumilang saat merespons demo massa dari Forum Indramayu Menggugat atau FIM pada Kamis 15 Juni lalu. Mengantisipasi demo tersebut, Al-Zaitun juga telah menyiapkan kawat berduri dan pasukan Anjing Herdar. Penjagaan tersebut yang kemudian efektif untuk menahan para pendemo. Bereaksi soal demo tersebut, Panji mengatakan dirinya menerima informasi dari kepolisian tepat saat aksi massa datang. Karena tak percaya pada informasi polisi, Syekh Panji Gumilang mengaku diam-diam memerintahkan intelnya. Intel tersebut diakui Panji Gumilang bukan dari Ponpes, namun dari pihak luar. Panji mengaku hanya butuh 5 menit saja intelnya tersebut sudah bisa mendapatkan informasi lengkap terkait aksi demo. Pasti akan didatangkan dari berbagai daerah. Tidak lama kemudian, saya ini diam-diam juga punya intel, dan intelnya bukan orang Ma'had. Kita pelajari ini, dari mana ini nama ini? Oh, orang Pantura. Intel Syekh, kita suruh jalan, coba tengok di mana rumah ini. Rumah orang yang mengatasnamakan dirinya itu. 5 menit, orang ini yang Intel Syekh ini orang Jakarta, pengusaha. Tapi punya rumah di Pantura, pengusaha juga istrinya itu. Yang di Jakarta kita perintahkan tidak boleh lebih daripada 10 menit sudah harus ada informasinya. 5 menit kemudian informasi datang. Syekh, aku sudah tahu tempatnya, aku sudah tahu rumahnya, aku tahu menghadap kemana rumahnya, aku sudah ketemu orang tuanya. Dikirimkanlah potret. Oh, begitu ya. Kiflan Zen, seorang purnawirawan Jenderal TNI pasang badan membela Panji Gumilang, pimpinan Ponpes Al-Zaitun. Kiflan Zen membantah semua tudingan yang mengarah kepada Panji Gumilang pimpinan Ponpes Al-Zaitun. Menurut Kiflan Zen, Panji Gumilang dikenal pimpinan Ponpes Al-Zaitun seorang nasionalis, tegas, dan sangat berkomitmen membela negara. Mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Kostrad, itu mengenal Panji Gumilang sejak 10 tahun lalu. Pasalnya dia pernah mengajar di Universitas Al-Zaitun milik Panji Gumilang pada 2013 silam. Dia juga membantah tudingan ajaran sesat yang dialamatkan kepada Panji Gumilang. Selama ini, Panji Gumilang dituduh membentuk negara Islam Indonesia hingga membentuk pasukan tentara dan badan intelijen sendiri. Namun itu tidak terlihat di mata Kiflan Zen yang melihatnya sangat kuat rasa nasionalismenya tetapi dengan bimbingan ruh-ruh Islami dan ajaran Pancasila. Selain itu, Kiflan Zen menuturkan bahwa dalam ajaran sholat pun juga masih sama dengan syariat Islam. Lebih lanjut, soal poin-poin isu yang beredar di masyarakat tentang berkaitan dengan mazhab Bung Karno yang dianut Ponpes Al-Zaitun, dan lanjutan salam Yahudi yang dinyanyikan dalam kegiatan keagamaan pun dibantah oleh Kiflan Zen. Pengurus wilayah Nahdlatul Ulama atau PWNU Kaltim menduga ada kemungkinan keberadaan mantan santri pesantren Al-Zaitun di Kalimantan Timur. Adapun dari penyebaran anggota Ponpes Al-Zaitun ini dikategorikan menjadi dua. Pertama adalah alumni atau aktivis dan yang kedua mantan santri.
Hal itu diungkapkan oleh Wakil Rais Syuriah PWNU Kaltim Azhar Qawim pada Selasa 20 Juni 2023. Di situ ia menyebutkan penyebaran anggota Al-Zaitun bisa saja terjadi. Menurutnya terdapat alasan santri keluar dari ponpes yang tengah jadi sorotan tersebut. Bisa saja ada ketidakcocokan dengan ajaran yang ada di lingkungan ponpes Al-Zaitun. Sehingga dari adanya mantan santri ponpes Al-Zaitun di Kalimantan Timur, menurutnya bukan dalam konteks menyebarkan ajaran. Artinya tidak sampai terlihat membawa paham yang dinilai mengandung kesesatan maupun berseberangan dengan nilai-nilai agama. Karenanya ia memastikan ajaran Ponpes Al-Zaitun sama sekali belum tampak di seputar Kalimantan Timur. Sebagai informasi, sebelumnya Ponpes Al-Zaitun yang berlokasi di Indramayu, Jawa Barat ini diduga menyebarkan ajaran yang melenceng dari rukun Islam. Sederet dugaan penodaan agama tersebut menjadi sorotan. Salah satunya adalah sesatkan asal-usul Al-Quran. Hingga kemudian beberapa waktu lalu warga mendemo ponpes tersebut meminta pemerintah untuk segera melakukan tindakan tegas. Ex-pemimpin Negara Islam Indonesia atau NII Jawa Barat, Entis Sutisna membongkar penyimpangan di Pondok Pesantren Al-Zaitun. Penyimpangan itu yang membuat dirinya memutuskan untuk keluar dari ponpes dan tak lagi mengajar. Entis mengaku dirinya turut membantu pendirian ponpes terbesar di Asia Tenggara tersebut. Ia menjadi salah satu orang yang berperan dalam mencari dana untuk membangun ponpes. Entis Sutisna mengaku sudah aktif dalam pembangunan ponpes yang dipimpin Syekh Panji Gumilang itu sejak tahun 1990 lalu. Kemudian di tahun 2006, ia memutuskan untuk keluar karena adanya sejumlah penyimpangan yang menurutnya salah. Salah satu penyimpangan di ponpes pimpinan Panji Gumilang itu salah satunya terkait sholat. Dikatakannya Ponpes Al-Zaitun belum mewajibkan sholat sebagaimana umat Islam pada umumnya. Menurut mereka, sholat baru diwajibkan nanti setelah negara Islam menang. Hal itu yang akhirnya membuat dirinya memutuskan untuk keluar dari ponpes. Keluarganya juga memberikan dorongan agar Entis tak lagi menjadi bagian Ponpes Al-Zaitun. Nasib Pondok Pesantren Al-Zaitun akan ditentukan seusai pihak pemerintah melakukan investigasi pada Senin 19 Juni 2023. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan melakukan tabayun terkait isu ajaran sesat di Al-Zaitun. Pihaknya membuat tim investigasi khusus untuk menentukan keputusan nasib Ponpes Al-Zaitun. Ia meminta pengurus Ponpes pimpinan Panji Gumilang bersikap kooperatif dan tidak menghalangi proses pengumpulan data dari tim investigasi. Pasalnya berdasarkan catatan pengurus Ponpes Al-Zaitun telah beberapa kali menolak ajakan berdialog dari sejumlah pihak yang hendak melakukan klarifikasi dugaan ajaran sesat tersebut. Gubernur mengatakan pembentukan tim investigasi ini adalah kesepakatan pertemuan Pemprov Jabar dengan sejumlah kiai di Gedung Sate pada Senin 19 Juni siang. Ratusan kiai berkumpul di Gedung Sate memenuhi undangan Wakil Gubernur Jabar Uruzanul Ulum. Gubernur menegaskan sikap pemerintah akan tergantung dari hasil investigasi ini. Jika hasil tim investigasi nanti menunjukkan adanya bukti pelanggaran-pelanggaran secara fikih, syariat, dan administrasi, pemerintah tak akan ragu untuk bertindak. Tim investigasi akan mendalami fakta-fakta selama 7 hari ke depan hingga Selasa 27 Juni 2023. Al-Zaitun diketahui belakangan kembali menuai sorotan menyusul berbagai penyimpangan yang diduga telah terjadi di ponpes tersebut. Sebelumnya, Ken Setiawan, mantan pengurusnya, membongkar sederet kejanggalan di Ponpes Al-Zaitun. Pendiri Negara Islam Indonesia NII Crisis Center Ken menyebutkan praktik yang dilakukan oleh Ponpes Al-Zaitun adalah gerakan makar. Ia menyebut ponpes tersebut melakukan gerakan politik untuk mendirikan negara di dalam negara. Ia pun meminta agar pemerintah cepat bertindak. Menurutnya, jika dibiarkan, gerakan ponpes tersebut akan membahayakan keutuhan negara. MUI dan Kemenak sebenarnya sudah mengetahui kabar adanya dugaan gerakan tersebut. Bahkan sudah diteliti sejak lama oleh kedua lembaga tersebut. Ken meminta MUI dan Kemenak untuk membuka hasil penelitian ini ke publik sehingga fatwa untuk NII dan Al-Zaitun bisa dikeluarkan. Dari awal, kata Ken Setiawan, ponpes tersebut memang sudah mengajarkan makar dan kebencian. Namun di permukaan mereka seolah-olah toleran dengan agama dan menggunakan logika akal. Ken Setiawan menambahkan, ponpes Al-Zaitun juga merubah rukun Islam. Di antaranya yakni haji bisa dilakukan di Indramayu dengan mengelilingi Ponpes Al-Zaitun.
Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menanggapi polemik yang terjadi di Pondok Pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat. Diketahui ponpes tersebut sebelumnya didemo atas tuduhan mengajarkan aliran sesat. Wapres Ma'ruf kemudian meminta 2 orang menteri untuk menindaklanjuti polemik tersebut. 2 menteri yang dimaksud yakni Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Agama Yahud Khalil Qomas. Ma'ruf mengatakan Mahfud dan Yahud harus turun tangan jika hasil kajian menunjukkan bahwa benar ada penyimpangan di Ponpes Al Zaitun. Dalam mengkaji polemik tersebut, pemerintah juga akan mendengar pandangan dari berbagai organisasi Islam. Sebelumnya, Ponpes Al Zaitun menjadi sorotan publik, terutama setelah didemo ribuan massa pada pekan lalu. Ponpes yang dipimpin Syekh Panji Gumilang itu dituduh mengajarkan aliran sesat. Hal ini karena sejumlah kegiatan yang digelar berbeda dari kebanyakan umat Islam pada umumnya. Selain itu, pernyataan pimpinan Ponpes yakni Panji Gumilang juga menuai kontroversi. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga telah membentuk tim investigasi untuk mengusut dugaan penyimpangan di Al Zaitun. Nantinya, hasil investigasi tersebut akan menentukan nasib Ponpes tersebut ke depan. Negara memberi bantuan pada kita melalui skim macam-macam. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang buka-bukaan menyebut bahwa pihaknya mendapatkan sokongan dana dari pemerintah. Nominal sokongan dana dari pemerintahan ini diakui Panji Gumilang mencapai 43 miliar rupiah. Dari kanal YouTube Al Zaitun, Panji Gumilang menjelaskan bahwa dirinya menerima dana untuk menjalankan ponpesnya tersebut. Ia mengatakan 36% kebutuhan tahunan dari Ponpes Al Zaitun merupakan bantuan dari pemerintah Indonesia. Dijelaskan olehnya, dana dari negara yang diberikan pada Ponpes Al Zaitun juga melalui berbagai macam skema bantuan. Salah satunya adalah skema BOS atau bantuan operasional sekolah. Dalam pernyataannya itu, pada tahun 2023 saja, bantuan dari negara bisa mencapai total 43 miliar rupiah. Bantuan dari pemerintah itu pun kini menjadi sorotan seiring dengan berbagai kontroversi. Dari Ponpes pimpinan Panji Gumilang ini, publik menilai ajaran dari Panji Gumilang telah menyesatkan. Kemudian kita mendapat bantuan negara. Negara memberi bantuan pada kita melalui skim macam-macam. Ada BOS, ada BPMU. Kalau dihitung dalam tahun ini, bantuan totalnya 43 M 652 juta 662 ribu. Itu dalam bentuk BOS PAUD 31 miliar lebih, MI, bukan miliar ya, 31 juta lebih, MI 628 juta lebih, MTS 1,186 M lebih, dan MA 1,421 M lebih. Ini bantuan negara. Terima kasih kita ucapkan pada negara Republik Indonesia telah membantu Al Zaitun untuk penyelenggaraan pendidikan. Saya ini diam-diam juga punya intel, dan intelnya bukan orang Ma'had. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun belak-belakan mengakui dirinya punya informasi intel yang kerap membantunya, bahkan berbagai kabar bisa diterimanya hanya dalam jangka 5 menit saja. Adanya intel yang membantunya ini diakui Panji Gumilang saat merespons demo massa dari Forum Indramayu Menggugat atau FIM pada Kamis 15 Juni lalu. Mengantisipasi demo tersebut, Al Zaitun juga telah menyiapkan kawat berduri dan pasukan Anjung Herdar. Penjagaan tersebut yang kemudian efektif untuk menahan para pendemo. Bereaksi soal demo tersebut, Panji mengatakan dirinya menerima informasi dari kepolisian tepat saat aksi massa datang. Karena tak percaya pada informasi polisi, Syekh Panji Gumilang mengaku diam-diam memerintahkan intelnya. Intel tersebut diakui Panji Gumilang bukan dari Ponpes, namun dari pihak luar. Panji mengaku hanya butuh 5 menit saja intelnya tersebut sudah bisa mendapatkan informasi lengkap terkait aksi demo. Pasti akan didatangkan dari berbagai daerah. Tidak lama kemudian, saya ini diam-diam juga punya intel,
Dan intelnya bukan orang Ma'had. Kita pelajari ini, dari mana ini nama ini? Oh, orang Pantura. Intel Syekh, kita suruh jalan. Coba tengok di mana rumah ini. Rumah orang yang mengatasnamakan dirinya itu. 5 menit. Orang ini yang Intel Syekh ini orang Jakarta. Pengusaha. Tapi punya rumah di Pantura. Pengusaha juga istrinya itu. Yang di Jakarta kita perintahkan tidak boleh lebih daripada 10 menit sudah harus ada informasinya. 5 menit kemudian informasi datang. Syekh, aku sudah tahu tempatnya. Aku sudah tahu rumahnya. Aku tahu menghadap kemana rumahnya. Aku sudah ketemu orang tuanya. Dikirimkanlah potret. Oh, begitu ya. Kiflan Zen, seorang purnawirawan Jenderal TNI pasang badan membela Panji Gumilang, pimpinan Ponpes Al Zaitun. Kiflan Zen membantah semua tudingan yang mengarah kepada Panji Gumilang pimpinan Ponpes Al Zaitun. Menurut Kiflan Zen, Panji Gumilang dikenal pimpinan Ponpes Al Zaitun seorang nasionalis, tegas, dan sangat berkomitmen membela negara. Mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Kostrad, itu mengenal Panji Gumilang sejak 10 tahun lalu. Pasalnya dia pernah mengajar di Universitas Al Zaitun milik Panji Gumilang pada 2013 silam. Dia juga membantah tudingan ajaran sesat yang dialamatkan kepada Panji Gumilang. Selama ini, Panji Gumilang dituduh membentuk negara Islam Indonesia hingga membentuk pasukan tentara dan badan intelijen sendiri. Namun itu tidak terlihat di mata Kiflan Zen yang melihatnya sangat kuat rasa nasionalismenya tetapi dengan bimbingan ruh-ruh Islami dan ajaran Pancasila. Selain itu, Kiflan Zen menuturkan bahwa dalam ajaran sholat pun juga masih sama dengan syariat Islam. Lebih lanjut, soal poin-poin isu yang beredar di masyarakat tentang berkaitan dengan mazhab Bung Karno yang dianut Ponpes Al Zaitun, dan lanjutan salam Yahudi yang dinyanyikan dalam kegiatan keagamaan pun dibantah oleh Kiflan Zen. Pengurus wilayah Nahdlatul Ulama atau PWNU Kaltim menduga ada kemungkinan keberadaan mantan santri pesantren Al Zaitun di Kalimantan Timur. Adapun dari penyebaran anggota Ponpes Al Zaitun ini dikategorikan menjadi 2. Pertama adalah alumni atau aktivis dan yang kedua mantan santri. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Rais Syuriah PWNU Kaltim Azhar Qawim pada Selasa 20 Juni 2023. Di situ ia menyebutkan penyebaran anggota Al Zaitun bisa saja terjadi. Menurutnya terdapat alasan santri keluar dari Ponpes yang tengah jadi sorotan tersebut. Bisa saja ada ketidakcocokan dengan ajaran yang ada di lingkungan Ponpes Al Zaitun. Sehingga dari adanya mantan santri Ponpes Al Zaitun di Kalimantan Timur, menurutnya bukan dalam konteks menyebarkan ajaran. Artinya tidak sampai terlihat membawa paham yang dinilai mengandung kesesatan maupun berseberangan dengan nilai-nilai agama. Karenanya ia memastikan ajaran Ponpes Al Zaitun sama sekali belum tampak di seputar Kalimantan Timur. Sebagai informasi, sebelumnya Ponpes Al Zaitun yang berlokasi di Indramayu, Jawa Barat ini diduga menyebarkan ajaran yang melenceng dari rukun Islam. Sederet dugaan penodaan agama tersebut menjadi sorotan. Salah satunya adalah sesatkan asal-usul Al-Quran. Hingga kemudian beberapa waktu lalu warga mendemo Ponpes tersebut meminta pemerintah untuk segera melakukan tindakan tegas. Ex-pemimpin Negara Islam Indonesia atau NII Jawa Barat, Entis Sutisna membongkar penyimpangan di Pondok Pesantren Al Zaitun. Penyimpangan itu yang membuat dirinya memutuskan untuk keluar dari Ponpes dan tak lagi mengajar. Entis mengaku dirinya turut membantu pendirian Ponpes terbesar di Asia Tenggara tersebut. Ia menjadi salah satu orang yang berperan dalam mencari dana untuk membangun Ponpes. Entis Sutisna mengaku sudah aktif dalam pembangunan Ponpes yang dipimpin Syekh Panji Gumilang itu sejak tahun 1990 lalu. Kemudian di tahun 2006, ia memutuskan untuk keluar karena adanya sejumlah penyimpangan yang menurutnya salah.
Salah satu penyimpangan di Ponpes pimpinan Panji Gumilang itu salah satunya terkait sholat. Dikatakannya Ponpes Al Zaitun belum mewajibkan sholat sebagaimana umat Islam pada umumnya. Menurut mereka, sholat baru diwajibkan nanti setelah negara Islam menang. Hal itu yang akhirnya membuat dirinya memutuskan untuk keluar dari Ponpes. Keluarganya juga memberikan dorongan agar Entis tak lagi menjadi bagian Ponpes Al Zaitun. Nasib Pondok Pesantren Al Zaitun akan ditentukan seusai pihak pemerintah melakukan investigasi pada Senin 19 Juni 2023. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan melakukan tabayun terkait isu ajaran sesat di Al Zaitun. Pihaknya membuat tim investigasi khusus untuk menentukan keputusan nasib Ponpes Al Zaitun. Ia meminta pengurus Ponpes pimpinan Panji Gumilang bersikap kooperatif dan tidak menghalangi proses pengumpulan data dari tim investigasi. Pasalnya berdasarkan catatan pengurus Ponpes Al Zaitun telah beberapa kali menolak ajakan berdialog dari sejumlah pihak yang hendak melakukan klarifikasi dugaan ajaran sesat tersebut. Gubernur mengatakan pembentukan tim investigasi ini adalah kesepakatan pertemuan Pemprov Jabar dengan sejumlah kiai di Gedung Sate pada Senin 19 Juni siang. Ratusan kiai berkumpul di Gedung Sate memenuhi undangan Wakil Gubernur Jabar Ruzanul Ulum. Gubernur menegaskan sikap pemerintah akan tergantung dari hasil investigasi ini. Jika hasil tim investigasi nanti menunjukkan adanya bukti pelanggaran-pelanggaran secara fikih, syariat, dan administrasi, pemerintah tak akan ragu untuk bertindak. Tim investigasi akan mendalami fakta-fakta selama 7 hari ke depan hingga Selasa 27 Juni 2023. Al Zaitun diketahui belakangan kembali menuai sorotan menyusul berbagai penyimpangan yang diduga telah terjadi di Ponpes tersebut. Sebelumnya, Ken Setiawan, mantan pengurusnya, membongkar sederet kejanggalan di Ponpes Al Zaitun. Pendiri Negara Islam Indonesia NII Crisis Center Ken menyebutkan praktik yang dilakukan oleh Ponpes Al Zaitun adalah gerakan makar. Ia menyebut Ponpes tersebut melakukan gerakan politik untuk mendirikan negara di dalam negara. Ia pun meminta agar pemerintah cepat bertindak. Menurutnya, jika dibiarkan, gerakan Ponpes tersebut akan membahayakan keutuhan negara. MUI dan Kemenak sebenarnya sudah mengetahui kabar adanya dugaan gerakan tersebut. Bahkan sudah diteliti sejak lama oleh kedua lembaga tersebut. Ken meminta MUI dan Kemenak untuk membuka hasil penelitian ini ke publik sehingga fatwa untuk NII dan Al Zaitun bisa dikeluarkan. Dari awal, kata Ken Setiawan, Ponpes tersebut memang sudah mengajarkan makar dan kebencian. Namun di permukaan mereka seolah-olah toleran dengan agama dan menggunakan logika akal. Ken Setiawan menambahkan, Ponpes Al Zaitun juga merubah rukun Islam. Di antaranya yakni haji bisa dilakukan di Indramayu dengan mengelilingi Ponpes Al Zaitun. Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menanggapi polemik yang terjadi di Pondok Pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat. Diketahui Ponpes tersebut sebelumnya didemo atas tuduhan mengajarkan aliran sesat. Wapres Ma'ruf kemudian meminta 2 orang menteri untuk menindaklanjuti polemik tersebut. 2 menteri yang dimaksud yakni Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Agama Yahud Khalil Qomas. Ma'ruf mengatakan Mahfud dan Yahud harus turun tangan jika hasil kajian menunjukkan bahwa benar ada penyimpangan di Ponpes Al Zaitun. Dalam mengkaji polemik tersebut, pemerintah juga akan mendengar pandangan dari berbagai organisasi Islam. Sebelumnya, Ponpes Al Zaitun menjadi sorotan publik, terutama setelah didemo ribuan massa pada pekan lalu. Ponpes yang dipimpin Syekh Panji Gumilang itu dituduh mengajarkan aliran sesat. Hal ini karena sejumlah kegiatan yang digelar berbeda dari kebanyakan umat Islam pada umumnya. Selain itu, pernyataan pimpinan Ponpes yakni Panji Gumilang juga menuai kontroversi. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga telah membentuk tim investigasi untuk mengusut dugaan penyimpangan di Al Zaitun. Nantinya, hasil investigasi tersebut akan menentukan nasib Ponpes tersebut ke depan. Negara memberi bantuan pada kita melalui skim macam-macam. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang buka-bukaan menyebut bahwa pihaknya mendapatkan sokongan dana dari pemerintah. Nominal sokongan dana dari pemerintahan ini diakui Panji Gumilang mencapai 43 miliar rupiah. Dari kanal YouTube Al Zaitun, Panji Gumilang menjelaskan bahwa dirinya menerima dana untuk menjalankan ponpesnya tersebut. Ia mengatakan 36% kebutuhan tahunan dari Ponpes Al Zaitun merupakan bantuan dari pemerintah Indonesia. Dijelaskan olehnya, dana dari negara yang diberikan pada Ponpes Al Zaitun juga melalui
melalui berbagai macam skema bantuan. Salah satunya adalah skema BOS atau Bantuan Operasional Sekolah. Dalam pernyataannya itu, pada tahun 2023 saja, bantuan dari negara bisa mencapai total 43 miliar rupiah. Bantuan dari pemerintah itu pun kini menjadi sorotan seiring dengan berbagai kontroversi dari Ponpes pimpinan Panji Gumilang ini. Publik menilai ajaran dari Panji Gumilang telah menyesatkan. Kemudian kita mendapat bantuan negara. Negara memberi bantuan pada kita melalui skim macam-macam. Ada BOS, ada BPMU. Kalau dihitung dalam tahun ini, bantuan totalnya 43 M 652 juta 662 ribu. Itu dalam bentuk BOS PAUD 31 miliar lebih. MI, oh bukan miliar ya, 31 juta lebih. MI 628 juta lebih, MTS 1,186 M lebih, dan MA 1,421 M lebih. Ini apa namanya? Bantuan negara. Terima kasih kita ucapkan kepada negara Republik Indonesia telah membantu Az-Zaitun untuk penyelenggaraan pendidikan. Saya ini diam-diam juga punya intel, dan intelnya bukan orang Ma'had. Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun belak-belakan mengakui dirinya punya informasi intel yang kerap membantunya, bahkan berbagai kabar bisa diterimanya hanya dalam jangka 5 menit saja. Adanya intel yang membantunya ini diakui Panji Gumilang saat merespons demo massa dari Forum Indramayu Menggugat atau FIM pada Kamis 15 Juni lalu. Mengantisipasi demo tersebut, Al-Zaitun juga telah menyiapkan kawat berduri dan pasukan Anjing Herdar. Penjagaan tersebut yang kemudian efektif untuk menahan para pendemo. Bereaksi soal demo tersebut, Panji mengatakan dirinya menerima informasi dari kepolisian tepat saat aksi massa datang. Karena tak percaya pada informasi polisi, Syekh Panji Gumilang mengaku diam-diam memerintahkan intelnya. Intel tersebut diakui Panji Gumilang bukan dari Ponpes, namun dari pihak luar. Panji mengaku hanya butuh 5 menit saja intelnya tersebut sudah bisa mendapatkan informasi lengkap terkait aksi demo. Pasti akan didatangkan dari berbagai daerah. Tidak lama kemudian, saya ini diam-diam juga punya intel, dan intelnya bukan orang Ma'had. Kita pelajari ini, dari mana ini nama ini? Oh, orang Pantura. Intel Syekh, kita suruh jalan. Coba tengok di mana rumah ini. Rumah orang yang mengatasnamakan dirinya itu. 5 menit. Orang ini yang Intel Syekh ini orang Jakarta. Pengusaha. Tapi punya rumah di Pantura. Pengusaha juga istrinya itu. Yang di Jakarta kita perintahkan tidak boleh lebih daripada 10 menit sudah harus ada informasinya. 5 menit kemudian informasi datang. Syekh, aku sudah tahu tempatnya. Aku sudah tahu rumahnya. Aku tahu menghadap kemana rumahnya. Aku sudah ketemu orang tuanya. Dikirimkanlah potret. Oh, begitu ya. Kiflan Zen, seorang purnawirawan Jenderal TNI pasang badan membela Panji Gumilang, pimpinan Ponpes Al-Zaitun. Kiflan Zen membantah semua tudingan yang mengarah kepada Panji Gumilang pimpinan Ponpes Al-Zaitun. Menurut Kiflan Zen, Panji Gumilang dikenal pimpinan Ponpes Al-Zaitun seorang nasionalis, tegas, dan sangat berkomitmen membela negara.
Mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Kostrad, itu mengenal Panji Gumilang sejak 10 tahun lalu. Pasalnya dia pernah mengajar di Universitas Al Zaitun milik Panji Gumilang pada 2013 silam. Dia juga membantah tudingan ajaran sesat yang dialamatkan kepada Panji Gumilang. Selama ini, Panji Gumilang dituduh membentuk negara Islam Indonesia hingga membentuk pasukan tentara dan badan intelijen sendiri. Namun itu tidak terlihat di mata Kiflan Zain yang melihatnya sangat kuat rasa nasionalismenya tetapi dengan bimbingan ruh-ruh Islami dan ajaran Pancasila. Selain itu, Kiflan Zain menuturkan bahwa dalam ajaran sholat pun juga masih sama dengan syariat Islam. Lebih lanjut, soal poin-poin isu yang beredar di masyarakat tentang berkaitan dengan mazhab Bung Karno yang dianut Ponpes Al Zaitun, dan lanjutan salam Yahudi yang dinyanyikan dalam kegiatan keagamaan pun dibantah oleh Kiflan Zain. Pengurus wilayah Nahdlatul Ulama atau PWNU Kaltim menduga ada kemungkinan keberadaan mantan santri pesantren Al Zaitun di Kalimantan Timur. Adapun dari penyebaran anggota Ponpes Al Zaitun ini dikategorikan menjadi dua. Pertama adalah alumni atau aktivis dan yang kedua mantan santri. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Rais Syuriah PWNU Kaltim Azhar Qawim pada Selasa 20 Juni 2023. Di situ ia menyebutkan penyebaran anggota Al Zaitun bisa saja terjadi. Menurutnya terdapat alasan santri keluar dari ponpes yang tengah jadi sorotan tersebut. Bisa saja ada ketidakcocokan dengan ajaran yang ada di lingkungan ponpes Al Zaitun. Sehingga dari adanya mantan santri ponpes Al Zaitun di Kalimantan Timur, menurutnya bukan dalam konteks menyebarkan ajaran. Artinya tidak sampai terlihat membawa paham yang dinilai mengandung kesesatan maupun berseberangan dengan nilai-nilai agama. Karenanya ia memastikan ajaran Ponpes Al Zaitun sama sekali belum tampak di seputar Kalimantan Timur. Sebagai informasi, sebelumnya Ponpes Al Zaitun yang berlokasi di Indramayu, Jawa Barat ini diduga menyebarkan ajaran yang melenceng dari rukun Islam. Sederet dugaan penodaan agama tersebut menjadi sorotan. Salah satunya adalah sesatkan asal-usul Al-Quran. Hingga kemudian beberapa waktu lalu warga mendemo ponpes tersebut meminta pemerintah untuk segera melakukan tindakan tegas. Ex-pemimpin Negara Islam Indonesia atau NII Jawa Barat, Entis Sutisna membongkar penyimpangan di Pondok Pesantren Al Zaitun. Penyimpangan itu yang membuat dirinya memutuskan untuk keluar dari ponpes dan tak lagi mengajar. Entis mengaku dirinya turut membantu pendirian ponpes terbesar di Asia Tenggara tersebut. Ia menjadi salah satu orang yang berperan dalam mencari dana untuk membangun ponpes. Entis Sutisna mengaku sudah aktif dalam pembangunan ponpes yang dipimpin Syekh Panji Gumilang itu sejak tahun 1990 lalu. Kemudian di tahun 2006, ia memutuskan untuk keluar karena adanya sejumlah penyimpangan yang menurutnya salah. Salah satu penyimpangan di ponpes pimpinan Panji Gumilang itu salah satunya terkait sholat. Dikatakannya Ponpes Al Zaitun belum mewajibkan sholat sebagaimana umat Islam pada umumnya. Menurut mereka, sholat baru diwajibkan nanti setelah negara Islam menang. Hal itu yang akhirnya membuat dirinya memutuskan untuk keluar dari ponpes. Keluarganya juga memberikan dorongan agar Entis tak lagi menjadi bagian Ponpes Al Zaitun. Nasib Pondok Pesantren Al Zaitun akan ditentukan seusai pihak pemerintah melakukan investigasi pada Senin 19 Juni 2023. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan melakukan tabayun terkait isu ajaran sesat di Al Zaitun. Pihaknya membuat tim investigasi khusus untuk menentukan keputusan nasib Ponpes Al Zaitun. Ia meminta pengurus Ponpes pimpinan Panji Gumilang bersikap kooperatif dan tidak menghalangi proses pengumpulan data dari tim investigasi. Pasalnya berdasarkan catatan, pengurus Ponpes Al Zaitun telah beberapa kali menolak ajakan berdialog dari sejumlah pihak yang hendak melakukan klarifikasi dugaan ajaran sesat tersebut. Gubernur mengatakan pembentukan tim investigasi ini adalah kesepakatan pertemuan Pemprov Jabar dengan sejumlah kiai di Gedung Sate pada Senin 19 Juni siang. Ratusan kiai berkumpul di Gedung Sate memenuhi undangan Wakil Gubernur Jabar Ruzanul Ulum.
Gubernur menegaskan sikap pemerintah akan tergantung dari hasil investigasi ini. Jika hasil tim investigasi nanti menunjukkan adanya bukti pelanggaran-pelanggaran secara fikih, syariat, dan administrasi, pemerintah tak akan ragu untuk bertindak. Tim investigasi akan mendalami fakta-fakta selama 7 hari ke depan hingga Selasa 27 Juni 2023. Al Zaitun diketahui belakangan kembali menuai sorotan menyusul berbagai penyimpangan yang diduga telah terjadi di ponpes tersebut. Sebelumnya, Ken Setiawan, mantan pengurusnya, membongkar sederet kejanggalan di Ponpes Al Zaitun. Pendiri Negara Islam Indonesia NII Crisis Center Ken menyebutkan praktik yang dilakukan oleh Ponpes Al Zaitun adalah gerakan makar. Ia menyebut ponpes tersebut melakukan gerakan politik untuk mendirikan negara di dalam negara. Ia pun meminta agar pemerintah cepat bertindak. Menurutnya, jika dibiarkan, gerakan ponpes tersebut akan membahayakan keutuhan negara. MUI dan Kemenak sebenarnya sudah mengetahui kabar adanya dugaan gerakan tersebut. Bahkan sudah diteliti sejak lama oleh kedua lembaga tersebut. Ken meminta MUI dan Kemenak untuk membuka hasil penelitian ini ke publik sehingga fatwa untuk NII dan Al Zaitun bisa dikeluarkan. Dari awal, kata Ken Setiawan, ponpes tersebut memang sudah mengajarkan makar dan kebencian. Namun di permukaan mereka seolah-olah toleran dengan agama dan menggunakan logika akal. Ken Setiawan menambahkan, ponpes Al Zaitun juga merubah rukun Islam. Di antaranya yakni haji bisa dilakukan di Indramayu dengan mengelilingi ponpes Al Zaitun. Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menanggapi polemik yang terjadi di Pondok Pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat. Diketahui ponpes tersebut sebelumnya didemo atas tuduhan mengajarkan aliran sesat. Wapres Ma'ruf kemudian meminta 2 orang menteri untuk menindaklanjuti polemik tersebut. 2 menteri yang dimaksud yakni Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Agama Yahud Khalil Qomas. Ma'ruf mengatakan Mahfud dan Yahud harus turun tangan jika hasil kajian menunjukkan bahwa benar ada penyimpangan di Ponpes Al Zaitun. Dalam mengkaji polemik tersebut, pemerintah juga akan mendengar pandangan dari berbagai organisasi Islam. Sebelumnya, Ponpes Al Zaitun menjadi sorotan publik, terutama setelah didemo ribuan massa pada pekan lalu. Ponpes yang dipimpin Syekh Panji Gumilang itu dituduh mengajarkan aliran sesat. Hal ini karena sejumlah kegiatan yang digelar berbeda dari kebanyakan umat Islam pada umumnya. Selain itu, pernyataan pimpinan Ponpes yakni Panji Gumilang juga menuai kontroversi. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga telah membentuk tim investigasi untuk mengusut dugaan penyimpangan di Al Zaitun. Nantinya, hasil investigasi tersebut akan menentukan nasib ponpes tersebut ke depan. Negara memberi bantuan pada kita melalui skim macam-macam. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang buka-bukaan menyebut bahwa pihaknya mendapatkan sokongan dana dari pemerintah. Nominal sokongan dana dari pemerintahan ini diakui Panji Gumilang mencapai 43 miliar rupiah. Dari kanal YouTube Al Zaitun, Panji Gumilang menjelaskan bahwa dirinya menerima dana untuk menjalankan ponpesnya tersebut. Ia mengatakan 36% kebutuhan tahunan dari Ponpes Al Zaitun merupakan bantuan dari pemerintah Indonesia. Dijelaskan olehnya, dana dari negara yang diberikan pada Ponpes Al Zaitun juga melalui berbagai macam skema bantuan. Salah satunya adalah skema BOS atau bantuan operasional sekolah. Dalam pernyataannya itu, pada tahun 2023 saja, bantuan dari negara bisa mencapai total 43 miliar rupiah. Bantuan dari pemerintah itu pun kini menjadi sorotan seiring dengan berbagai kontroversi dari Ponpes pimpinan Panji Gumilang ini. Publik menilai ajaran dari Panji Gumilang telah menyesatkan. Kemudian kita mendapat bantuan negara. Negara memberi bantuan pada kita melalui skim macam-macam. Ada BOS, ada BPMU. Kalau dihitung dalam tahun ini, bantuan totalnya 43 M 652 juta 662 ribu. Itu dalam bentuk BOS PAUD 31 miliar lebih. MI, bukan miliar ya, 31 juta lebih. MI 628 juta lebih.
MTS 1,186 M lebih, dan MA 1,421 M lebih. Ini apa namanya? Bantuan negara. Terima kasih kita ucapkan kepada negara Republik Indonesia telah membantu Az-Zaitun untuk penyelenggaraan pendidikan. Saya ini diam-diam juga punya intel, dan intelnya bukan orang Ma'had. Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun belak-belakan mengakui dirinya punya informasi intel yang kerap membantunya, bahkan berbagai kabar bisa diterimanya hanya dalam jangka 5 menit saja. Adanya intel yang membantunya ini diakui Panji Gumilang saat merespons demo massa dari Forum Indramayu Menggugat atau FIM pada Kamis 15 Juni lalu. Mengantisipasi demo tersebut, Al-Zaitun juga telah menyiapkan kawat berduri dan pasukan Anjung Herdar. Penjagaan tersebut yang kemudian efektif untuk menahan para pendemo. Bereaksi soal demo tersebut, Panji mengatakan dirinya menerima informasi dari kepolisian tepat saat aksi massa datang. Karena tak percaya pada informasi polisi, Syekh Panji Gumilang mengaku diam-diam memerintahkan intelnya. Intel tersebut diakui Panji Gumilang bukan dari Ponpes, namun dari pihak luar. Panji mengaku hanya butuh 5 menit saja intelnya tersebut sudah bisa mendapatkan informasi lengkap terkait aksi demo. Pasti akan didatangkan dari berbagai daerah. Tidak lama kemudian, saya ini diam-diam juga punya intel, dan intelnya bukan orang Ma'had. Kita pelajari ini, dari mana ini nama ini? Oh, orang Pantura. Intel Syekh, kita suruh jalan. Coba tengok di mana rumah ini. Rumah orang yang mengatasnamakan dirinya itu. 5 menit. Orang ini yang Intel Syekh ini orang Jakarta. Pengusaha. Tapi punya rumah di Pantura. Pengusaha juga istrinya itu. Yang di Jakarta kita perintahkan tidak boleh lebih daripada 10 menit sudah harus ada informasinya. 5 menit kemudian informasi datang. Syekh, aku sudah tahu tempatnya. Aku sudah tahu rumahnya. Aku tahu menghadap kemana rumahnya. Aku sudah ketemu orang tuanya. Dikirimkanlah potret. Oh, begitu ya. Kiflan Zen, seorang purnawirawan Jenderal TNI pasang badan membela Panji Gumilang, pimpinan Ponpes Al-Zaitun. Kiflan Zen membantah semua tudingan yang mengarah kepada Panji Gumilang pimpinan Ponpes Al-Zaitun. Menurut Kiflan Zen, Panji Gumilang dikenal pimpinan Ponpes Al-Zaitun seorang nasionalis, tegas, dan sangat berkomitmen membela negara. Mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Kostrad, itu mengenal Panji Gumilang sejak 10 tahun lalu. Pasalnya dia pernah mengajar di Universitas Al-Zaitun milik Panji Gumilang pada 2013 silam. Dia juga membantah tudingan ajaran sesat yang dialamatkan kepada Panji Gumilang. Selama ini, Panji Gumilang dituduh membentuk negara Islam Indonesia hingga membentuk pasukan tentara dan badan intelijen sendiri. Namun itu tidak terlihat di mata Kiflan Zen yang melihatnya sangat kuat rasa nasionalismenya tetapi dengan bimbingan ruh-ruh Islami dan ajaran Pancasila. Selain itu, Kiflan Zen menuturkan bahwa dalam ajaran sholat pun juga masih sama dengan syariat Islam. Lebih lanjut, soal poin-poin isu yang beredar di masyarakat tentang berkaitan dengan mazhab Bung Karno yang dianut Ponpes Al-Zaitun, dan lanjutan salam Yahudi yang dinyanyikan dalam kegiatan keagamaan pun dibantah oleh Kiflan Zen. Pengurus wilayah Nahdlatul Ulama atau PWNU Kaltim menduga ada kemungkinan keberadaan mantan santri pesantren Al-Zaitun di Kalimantan Timur. Adapun dari penyebaran anggota Ponpes Al-Zaitun ini dikategorikan menjadi dua. Pertama adalah alumni atau aktivis dan yang kedua mantan santri. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Rais Syuriah PWNU Kaltim Azhar Qawim
pada Selasa 20 Juni 2023. Di situ ia menyebutkan penyebaran anggota Al-Zaitun bisa saja terjadi. Menurutnya terdapat alasan santri keluar dari ponpes yang tengah jadi sorotan tersebut. Bisa saja ada ketidakcocokan dengan ajaran yang ada di lingkungan ponpes Al-Zaitun. Sehingga dari adanya mantan santri ponpes Al-Zaitun di Kalimantan Timur, menurutnya bukan dalam konteks menyebarkan ajaran. Artinya tidak sampai terlihat membawa paham yang dinilai mengandung kesesatan maupun berseberangan dengan nilai-nilai agama. Karenanya ia memastikan ajaran Ponpes Al-Zaitun sama sekali belum tampak di seputar Kalimantan Timur. Sebagai informasi, sebelumnya Ponpes Al-Zaitun yang berlokasi di Indramayu, Jawa Barat ini diduga menyebarkan ajaran yang melenceng dari rukun Islam. Sederet dugaan penodaan agama tersebut menjadi sorotan. Salah satunya adalah sesatkan asal-usul Al-Quran. Hingga kemudian beberapa waktu lalu warga mendemo ponpes tersebut meminta pemerintah untuk segera melakukan tindakan tegas. Ex-pemimpin Negara Islam Indonesia atau NII Jawa Barat, Entis Sutisna membongkar penyimpangan di Pondok Pesantren Al-Zaitun. Penyimpangan itu yang membuat dirinya memutuskan untuk keluar dari ponpes dan tak lagi mengajar. Entis mengaku dirinya turut membantu pendirian ponpes terbesar di Asia Tenggara tersebut. Ia menjadi salah satu orang yang berperan dalam mencari dana untuk membangun ponpes. Entis Sutisna mengaku sudah aktif dalam pembangunan ponpes yang dipimpin Syekh Panji Gumilang itu sejak tahun 1990 lalu. Kemudian di tahun 2006, ia memutuskan untuk keluar karena adanya sejumlah penyimpangan yang menurutnya salah. Salah satu penyimpangan di ponpes pimpinan Panji Gumilang itu salah satunya terkait sholat. Dikatakannya ponpes Al-Zaitun belum mewajibkan sholat sebagaimana umat Islam pada umumnya. Menurut mereka, sholat baru diwajibkan nanti setelah negara Islam menang. Hal itu yang akhirnya membuat dirinya memutuskan untuk keluar dari ponpes. Keluarganya juga memberikan dorongan agar Entis tak lagi menjadi bagian ponpes Al-Zaitun. Nasib Pondok Pesantren Al-Zaitun akan ditentukan seusai pihak pemerintah melakukan investigasi pada Senin 19 Juni 2023. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan melakukan tabayun terkait isu ajaran sesat di Al-Zaitun. Pihaknya membuat tim investigasi khusus untuk menentukan keputusan nasib Ponpes Al-Zaitun. Ia meminta pengurus Ponpes pimpinan Panji Gumilang bersikap kooperatif dan tidak menghalangi proses pengumpulan data dari tim investigasi. Pasalnya berdasarkan catatan, pengurus Ponpes Al-Zaitun telah beberapa kali menolak ajakan berdialog dari sejumlah pihak yang hendak melakukan klarifikasi dugaan ajaran sesat tersebut. Gubernur mengatakan pembentukan tim investigasi ini adalah kesepakatan pertemuan Pemprov Jabar dengan sejumlah kiai di Gedung Sate pada Senin 19 Juni siang. Ratusan kiai berkumpul di Gedung Sate memenuhi undangan Wakil Gubernur Jabar Ruzanul Ulum. Gubernur menegaskan sikap pemerintah akan tergantung dari hasil investigasi ini. Jika hasil tim investigasi nanti menunjukkan adanya bukti pelanggaran-pelanggaran secara fikih, syariat, dan administrasi, pemerintah tak akan ragu untuk bertindak. Tim investigasi akan mendalami fakta-fakta selama 7 hari ke depan hingga Selasa 27 Juni 2023. Al-Zaitun diketahui belakangan kembali menuai sorotan menyusul berbagai penyimpangan yang diduga telah terjadi di ponpes tersebut. Sebelumnya, Ken Setiawan, mantan pengurusnya, membongkar sederet kejanggalan di ponpes Al-Zaitun. Pendiri Negara Islam Indonesia NII Crisis Center Ken menyebutkan praktik yang dilakukan oleh ponpes Al-Zaitun adalah gerakan makar. Ia menyebut ponpes tersebut melakukan gerakan politik untuk mendirikan negara di dalam negara. Ia pun meminta agar pemerintah cepat bertindak. Menurutnya, jika dibiarkan, gerakan ponpes tersebut akan membahayakan keutuhan negara. MUI dan Kemenak sebenarnya sudah mengetahui kabar adanya dugaan gerakan tersebut. Bahkan sudah diteliti sejak lama oleh kedua lembaga tersebut. Ken meminta MUI dan Kemenak untuk membuka hasil penelitian ini ke publik sehingga fatwa untuk NII dan Al-Zaitun bisa dikeluarkan. Dari awal, kata Ken Setiawan, ponpes tersebut memang sudah mengajarkan makar dan kebencian. Namun di permukaan mereka seolah-olah toleran dengan agama dan menggunakan logika akal. Ken Setiawan menambahkan, ponpes Al-Zaitun juga merubah rukun Islam. Di antaranya yakni haji bisa dilakukan di Indramayu dengan mengelilingi ponpes Al-Zaitun.
Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menanggapi polemik yang terjadi di Pondok Pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat. Diketahui ponpes tersebut sebelumnya didemo atas tuduhan mengajarkan aliran sesat. Wapres Ma'ruf kemudian meminta 2 orang menteri untuk menindaklanjuti polemik tersebut. 2 menteri yang dimaksud yakni Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Agama Yahud Khalil Qomas. Ma'ruf mengatakan Mahfud dan Yahud harus turun tangan jika hasil kajian menunjukkan bahwa benar ada penyimpangan di Ponpes Al Zaitun. Dalam mengkaji polemik tersebut, pemerintah juga akan mendengar pandangan dari berbagai organisasi Islam. Sebelumnya, Ponpes Al Zaitun menjadi sorotan publik, terutama setelah didemo ribuan massa pada pekan lalu. Ponpes yang dipimpin Syekh Panji Gumilang itu dituduh mengajarkan aliran sesat. Hal ini karena sejumlah kegiatan yang digelar berbeda dari kebanyakan umat Islam pada umumnya. Selain itu, pernyataan pimpinan Ponpes yakni Panji Gumilang juga menuai kontroversi. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga telah membentuk tim investigasi untuk mengusut dugaan penyimpangan di Al Zaitun. Nantinya, hasil investigasi tersebut akan menentukan nasib Ponpes tersebut ke depan. Negara memberi bantuan pada kita melalui skim macam-macam. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang buka-bukaan menyebut bahwa pihaknya mendapatkan sokongan dana dari pemerintah. Nominal sokongan dana dari pemerintahan ini diakui Panji Gumilang mencapai 43 miliar rupiah. Dari kanal YouTube Al Zaitun, Panji Gumilang menjelaskan bahwa dirinya menerima dana untuk menjalankan ponpesnya tersebut. Ia mengatakan 36% kebutuhan tahunan dari Ponpes Al Zaitun merupakan bantuan dari pemerintah Indonesia. Dijelaskan olehnya, dana dari negara yang diberikan pada Ponpes Al Zaitun juga melalui berbagai macam skema bantuan. Salah satunya adalah skema BOS atau bantuan operasional sekolah. Dalam pernyataannya itu, pada tahun 2023 saja, bantuan dari negara bisa mencapai total 43 miliar rupiah. Bantuan dari pemerintah itu pun kini menjadi sorotan seiring dengan berbagai kontroversi dari Ponpes pimpinan Panji Gumilang ini. Publik menilai ajaran dari Panji Gumilang telah menyesatkan. Kemudian kita mendapat bantuan negara. Negara memberi bantuan pada kita melalui skim macam-macam. Ada BOS, ada BPMU. Kalau dihitung dalam tahun ini, bantuan totalnya 43 M 652.662.000. Itu dalam bentuk BOS PAUD 31 miliar lebih, MI, bukan miliar ya, 31 juta lebih, MI 628 juta lebih, MTS 1,186 M lebih, dan MA 1,421 M lebih. Ini apa namanya? Bantuan negara. Terima kasih kita ucapkan kepada negara Republik Indonesia telah membantu Az-Zaitun untuk penyelenggaraan pendidikan. Saya ini diam-diam juga punya intel, dan intelnya bukan orang Ma'had. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun belak-belakan mengakui dirinya punya informasi intel yang kerap membantunya, bahkan berbagai kabar bisa diterimanya hanya dalam jangka 5 menit saja. Adanya intel yang membantunya ini diakui Panji Gumilang saat merespons demo massa dari Forum Indramayu Menggugat atau FIM pada Kamis 15 Juni lalu. Mengantisipasi demo tersebut, Al Zaitun juga telah menyiapkan kawat berduri dan pasukan Anjing Herdar. Penjagaan tersebut yang kemudian efektif untuk menahan para pendemo. Bereaksi soal demo tersebut, Panji mengatakan dirinya menerima informasi dari kepolisian tepat saat aksi massa datang. Karena tak percaya pada informasi polisi, Syekh Panji Gumilang mengaku diam-diam memerintahkan intelnya. Intel tersebut diakui Panji Gumilang bukan dari Ponpes, namun dari pihak luar. Panji mengaku hanya butuh 5 menit saja intelnya tersebut sudah bisa mendapatkan informasi lengkap terkait aksi demo. Pasti akan didatangkan dari berbagai daerah. Tidak lama kemudian, saya ini diam-diam juga punya intel,
Dan intelnya bukan orang Ma'had. Kita pelajari ini, dari mana ini nama ini? Oh, orang Pantura. Intel Syekh, kita suruh jalan, coba tengok di mana rumah ini. Rumah orang yang mengatasnamakan dirinya itu. 5 menit, orang ini yang Intel Syekh ini orang Jakarta, pengusaha. Tapi punya rumah di Pantura, pengusaha juga istrinya itu. Yang di Jakarta kita perintahkan tidak boleh lebih daripada 10 menit sudah harus ada informasinya. 5 menit kemudian informasi datang. Syekh, aku sudah tahu tempatnya. Aku sudah tahu rumahnya. Aku tahu menghadap kemana rumahnya. Aku sudah ketemu orang tuanya. Dikirimkanlah potret. Oh, begitu ya. Kiflan Zen, seorang purnawirawan Jenderal TNI pasang badan membela Panji Gumilang, pimpinan Ponpes Al Zaitun. Kiflan Zen membantah semua tudingan yang mengarah kepada Panji Gumilang pimpinan Ponpes Al Zaitun. Menurut Kiflan Zen, Panji Gumilang dikenal pimpinan Ponpes Al Zaitun seorang nasionalis, tegas, dan sangat berkomitmen membela negara. Mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Kostrad, itu mengenal Panji Gumilang sejak 10 tahun lalu. Pasalnya dia pernah mengajar di Universitas Al Zaitun milik Panji Gumilang pada 2013 silam. Dia juga membantah tudingan ajaran sesat yang dialamatkan kepada Panji Gumilang. Selama ini, Panji Gumilang dituduh membentuk negara Islam Indonesia hingga membentuk pasukan tentara dan badan intelijen sendiri. Namun itu tidak terlihat di mata Kiflan Zen yang melihatnya sangat kuat rasa nasionalismenya tetapi dengan bimbingan ruh-ruh Islami dan ajaran Pancasila. Selain itu, Kiflan Zen menuturkan bahwa dalam ajaran sholat pun juga masih sama dengan syariat Islam. Lebih lanjut, soal poin-poin isu yang beredar di masyarakat tentang berkaitan dengan mazhab Bung Karno yang dianut Ponpes Al Zaitun, dan lanjutan salam Yahudi yang dinyanyikan dalam kegiatan keagamaan pun dibantah oleh Kiflan Zen. Pengurus wilayah Nahdlatul Ulama atau PWNU Kaltim menduga ada kemungkinan keberadaan mantan santri pesantren Al Zaitun di Kalimantan Timur. Adapun dari penyebaran anggota Ponpes Al Zaitun ini dikategorikan menjadi 2. Pertama adalah alumni atau aktivis dan yang kedua mantan santri. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Rais Syuriah PWNU Kaltim Azhar Qawim pada Selasa 20 Juni 2023. Di situ ia menyebutkan penyebaran anggota Al Zaitun bisa saja terjadi. Menurutnya terdapat alasan santri keluar dari Ponpes yang tengah jadi sorotan tersebut. Bisa saja ada ketidakcocokan dengan ajaran yang ada di lingkungan Ponpes Al Zaitun. Sehingga dari adanya mantan santri Ponpes Al Zaitun di Kalimantan Timur, menurutnya bukan dalam konteks menyebarkan ajaran. Artinya tidak sampai terlihat membawa paham yang dinilai mengandung kesesatan maupun berseberangan dengan nilai-nilai agama. Karenanya ia memastikan ajaran Ponpes Al Zaitun sama sekali belum tampak di seputar Kalimantan Timur. Sebagai informasi, sebelumnya Ponpes Al Zaitun yang berlokasi di Indramayu, Jawa Barat ini diduga menyebarkan ajaran yang melenceng dari rukun Islam. Sederet dugaan penodaan agama tersebut menjadi sorotan. Salah satunya adalah sesatkan asal-usul Al-Quran. Hingga kemudian beberapa waktu lalu warga mendemo Ponpes tersebut meminta pemerintah untuk segera melakukan tindakan tegas. Ex-pemimpin Negara Islam Indonesia atau NII Jawa Barat, Entis Sutisna membongkar penyimpangan di Pondok Pesantren Al Zaitun. Penyimpangan itu yang membuat dirinya memutuskan untuk keluar dari Ponpes dan tak lagi mengajar. Entis mengaku dirinya turut membantu pendirian Ponpes terbesar di Asia Tenggara tersebut. Ia menjadi salah satu orang yang berperan dalam mencari dana untuk membangun Ponpes. Entis Sutisna mengaku sudah aktif dalam pembangunan Ponpes yang dipimpin Syekh Panji Gumilang itu sejak tahun 1990 lalu.
Kemudian di tahun 2006, ia memutuskan untuk keluar karena adanya sejumlah penyimpangan yang menurutnya salah. Salah satu penyimpangan di Ponpes pimpinan Panji Gumilang itu salah satunya terkait sholat. Dikatakannya Ponpes Al Zaitun belum mewajibkan sholat sebagaimana umat Islam pada umumnya. Menurut mereka, sholat baru diwajibkan nanti setelah negara Islam menang. Hal itu yang akhirnya membuat dirinya memutuskan untuk keluar dari Ponpes. Keluarganya juga memberikan dorongan agar Entis tak lagi menjadi bagian Ponpes Al Zaitun. Nasib Pondok Pesantren Al Zaitun akan ditentukan seusai pihak pemerintah melakukan investigasi pada Senin 19 Juni 2023. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan melakukan tabayun terkait isu ajaran sesat di Al Zaitun. Pihaknya membuat tim investigasi khusus untuk menentukan keputusan nasib Ponpes Al Zaitun. Ia meminta pengurus Ponpes pimpinan Panji Gumilang bersikap kooperatif dan tidak menghalangi proses pengumpulan data dari tim investigasi. Pasalnya berdasarkan catatan pengurus Ponpes Al Zaitun telah beberapa kali menolak ajakan berdialog dari sejumlah pihak yang hendak melakukan klarifikasi dugaan ajaran sesat tersebut. Gubernur mengatakan pembentukan tim investigasi ini adalah kesepakatan pertemuan Pemprov Jabar dengan sejumlah kiai di Gedung Sate pada Senin 19 Juni siang. Ratusan kiai berkumpul di Gedung Sate memenuhi undangan Wakil Gubernur Jabar Uruzanul Ulum. Gubernur menegaskan sikap pemerintah akan tergantung dari hasil investigasi ini. Jika hasil tim investigasi nanti menunjukkan adanya bukti pelanggaran-pelanggaran secara fikih, syariat, dan administrasi, pemerintah tak akan ragu untuk bertindak. Tim investigasi akan mendalami fakta-fakta selama 7 hari ke depan hingga Selasa 27 Juni 2023. Al Zaitun diketahui belakangan kembali menuai sorotan menyusul berbagai penyimpangan yang diduga telah terjadi di ponpes tersebut. Sebelumnya, Ken Setiawan, mantan pengurusnya, membongkar sederet kejanggalan di Ponpes Al Zaitun. Pendiri Negara Islam Indonesia NII Crisis Center Ken menyebutkan praktik yang dilakukan oleh Ponpes Al Zaitun adalah gerakan makar. Ia menyebut Ponpes tersebut melakukan gerakan politik untuk mendirikan negara di dalam negara. Ia pun meminta agar pemerintah cepat bertindak. Menurutnya, jika dibiarkan, gerakan Ponpes tersebut akan membahayakan keutuhan negara. MUI dan Kemenak sebenarnya sudah mengetahui kabar adanya dugaan gerakan tersebut. Bahkan sudah diteliti sejak lama oleh kedua lembaga tersebut. Ken meminta MUI dan Kemenak untuk membuka hasil penelitian ini ke publik sehingga fatwa untuk NII dan Al Zaitun bisa dikeluarkan. Dari awal, kata Ken Setiawan, ponpes tersebut memang sudah mengajarkan makar dan kebencian. Namun di permukaan mereka seolah-olah toleran dengan agama dan menggunakan logika akal. Ken Setiawan menambahkan, Ponpes Al Zaitun juga merubah rukun Islam. Di antaranya yakni haji bisa dilakukan di Indramayu dengan mengelilingi Ponpes Al Zaitun. Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menanggapi polemik yang terjadi di Pondok Pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat. Diketahui ponpes tersebut sebelumnya didemo atas tuduhan mengajarkan aliran sesat. Wapres Ma'ruf kemudian meminta 2 orang menteri untuk menindaklanjuti polemik tersebut. 2 menteri yang dimaksud yakni Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Agama Yahud Khalil Qomas. Ma'ruf mengatakan Mahfud dan Yahud harus turun tangan jika hasil kajian menunjukkan bahwa benar ada penyimpangan di Ponpes Al Zaitun. Dalam mengkaji polemik tersebut, pemerintah juga akan mendengar pandangan dari berbagai organisasi Islam. Sebelumnya, Ponpes Al Zaitun menjadi sorotan publik, terutama setelah didemo ribuan massa pada pekan lalu. Ponpes yang dipimpin Syekh Panji Gumilang itu dituduh mengajarkan aliran sesat. Hal ini karena sejumlah kegiatan yang digelar berbeda dari kebanyakan umat Islam pada umumnya. Selain itu, pernyataan pimpinan Ponpes yakni Panji Gumilang juga menuai kontroversi. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga telah membentuk tim investigasi untuk mengusut dugaan penyimpangan di Al Zaitun. Nantinya, hasil investigasi tersebut akan menentukan nasib ponpes tersebut ke depan. Negara memberi bantuan pada kita melalui skim macam-macam.
Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang buka-bukaan menyebut bahwa pihaknya mendapatkan sokongan dana dari pemerintah. Nominal sokongan dana dari pemerintahan ini diakui Panji Gumilang mencapai 43 miliar rupiah. Dari kanal YouTube Al Zaitun, Panji Gumilang menjelaskan bahwa dirinya menerima dana untuk menjalankan ponpesnya tersebut. Ia mengatakan 36% kebutuhan tahunan dari Ponpes Al Zaitun merupakan bantuan dari pemerintah Indonesia. Dijelaskan olehnya, dana dari negara yang diberikan pada Ponpes Al Zaitun juga melalui berbagai macam skema bantuan. Salah satunya adalah skema BOS atau bantuan operasional sekolah. Dalam pernyataannya itu, pada tahun 2023 saja, bantuan dari negara bisa mencapai total 43 miliar rupiah. Bantuan dari pemerintah itu pun kini menjadi sorotan seiring dengan berbagai kontroversi dari Ponpes pimpinan Panji Gumilang ini. Publik menilai ajaran dari Panji Gumilang telah menyesatkan. Kemudian kita mendapat bantuan negara. Negara memberi bantuan pada kita melalui skim macam-macam. Ada BOS, ada BPMU. Kalau dihitung dalam tahun ini, bantuan totalnya 43 M 652.662.000. Itu dalam bentuk BOS PAUD 31 miliar lebih. MI, oh bukan miliar ya, 31 juta lebih. MI 628 juta lebih. MTS 1,186 M lebih, dan MA 1,421 M lebih. Ini apa namanya? Bantuan negara. Terima kasih kita ucapkan kepada negara Republik Indonesia telah membantu Az-Zaitun untuk penyelenggaraan pendidikan. Saya ini diam-diam juga punya intel, dan intelnya bukan orang Ma'had. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun belak-belakan mengakui dirinya punya informasi intel yang kerap membantunya, bahkan berbagai kabar bisa diterimanya hanya dalam jangka 5 menit saja. Adanya intel yang membantunya ini diakui Panji Gumilang saat merespons demo massa dari Forum Indramayu Menggugat atau FIM pada Kamis 15 Juni lalu. Mengantisipasi demo tersebut, Al Zaitun juga telah menyiapkan kawat berduri dan pasukan Anjing Herder. Penjagaan tersebut yang kemudian efektif untuk menahan para pendemo. Bereaksi soal demo tersebut, Panji mengatakan dirinya menerima informasi dari kepolisian tepat saat aksi massa datang. Karena tak percaya pada informasi polisi, Syekh Panji Gumilang mengaku diam-diam memerintahkan intelnya. Intel tersebut diakui Panji Gumilang bukan dari Ponpes, namun dari pihak luar. Panji mengaku hanya butuh 5 menit saja intelnya tersebut sudah bisa mendapatkan informasi lengkap terkait aksi demo. Pasti akan didatangkan dari berbagai daerah. Tidak lama kemudian, saya ini diam-diam juga punya intel, dan intelnya bukan orang Ma'had. Kita pelajari ini, dari mana ini nama ini? Oh, orang Pantura. Intel Syekh, kita suruh jalan. Coba tengok di mana rumah ini. Rumah orang yang mengatasnamakan dirinya itu. 5 menit. Orang ini yang Intel Syekh ini orang Jakarta. Pengusaha. Tapi punya rumah di Pantura. Pengusaha juga istrinya itu. Yang di Jakarta kita perintahkan tidak boleh lebih daripada 10 menit sudah harus ada informasinya. 5 menit kemudian informasi datang. Syekh, aku sudah tahu tempatnya. Aku sudah tahu rumahnya. Aku tahu menghadap kemana rumahnya. Aku sudah ketemu orang tuanya. Dikirimkanlah potret. Oh, begitu ya. Kiflan Zen,
Seorang purnawirawan Jenderal TNI pasang badan membela Panji Gumilang, pimpinan Ponpes Al Zaitun. Kiflan Zen membantah semua tudingan yang mengarah kepada Panji Gumilang pimpinan Ponpes Al Zaitun. Menurut Kiflan Zen, Panji Gumilang dikenal pimpinan Ponpes Al Zaitun seorang nasionalis, tegas, dan sangat berkomitmen membela negara. Mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Kostrad, itu mengenal Panji Gumilang sejak 10 tahun lalu. Pasalnya dia pernah mengajar di Universitas Al Zaitun milik Panji Gumilang pada 2013 silam. Dia juga membantah tudingan ajaran sesat yang dialamatkan kepada Panji Gumilang. Selama ini, Panji Gumilang dituduh membentuk negara Islam Indonesia hingga membentuk pasukan tentara dan badan intelijen sendiri. Namun itu tidak terlihat di mata Kiflan Zen yang melihatnya sangat kuat rasa nasionalismenya tetapi dengan bimbingan ruh-ruh Islami dan ajaran Pancasila. Selain itu, Kiflan Zen menuturkan bahwa dalam ajaran sholat pun juga masih sama dengan syariat Islam. Lebih lanjut, soal poin-poin isu yang beredar di masyarakat tentang berkaitan dengan mazhab Bung Karno yang dianut Ponpes Al Zaitun, dan lanjutan salam Yahudi yang dinyanyikan dalam kegiatan keagamaan pun dibantah oleh Kiflan Zen. Pengurus wilayah Nahdlatul Ulama atau PWNU Kaltim menduga ada kemungkinan keberadaan mantan santri pesantren Al Zaitun di Kalimantan Timur. Adapun dari penyebaran anggota Ponpes Al Zaitun ini dikategorikan menjadi dua. Pertama adalah alumni atau aktivis dan yang kedua mantan santri. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Rais Syuriah PWNU Kaltim Azhar Qawim pada Selasa 20 Juni 2023. Di situ ia menyebutkan penyebaran anggota Al Zaitun bisa saja terjadi. Menurutnya terdapat alasan santri keluar dari Ponpes yang tengah jadi sorotan tersebut. Bisa saja ada ketidakcocokan dengan ajaran yang ada di lingkungan Ponpes Al Zaitun. Sehingga dari adanya mantan santri Ponpes Al Zaitun di Kalimantan Timur, menurutnya bukan dalam konteks menyebarkan ajaran. Artinya tidak sampai terlihat membawa paham yang dinilai mengandung kesesatan maupun berseberangan dengan nilai-nilai agama. Karenanya ia memastikan ajaran Ponpes Al Zaitun sama sekali belum tampak di seputar Kalimantan Timur. Sebagai informasi, sebelumnya Ponpes Al Zaitun yang berlokasi di Indramayu, Jawa Barat ini diduga menyebarkan ajaran yang melenceng dari rukun Islam. Sederet dugaan penodaan agama tersebut menjadi sorotan. Salah satunya adalah sesatkan asal-usul Al-Quran. Hingga kemudian beberapa waktu lalu warga mendemo Ponpes tersebut meminta pemerintah untuk segera melakukan tindakan tegas. Ex-pemimpin Negara Islam Indonesia atau NII Jawa Barat, Entis Sutisna membongkar penyimpangan di Pondok Pesantren Al Zaitun. Penyimpangan itu yang membuat dirinya memutuskan untuk keluar dari Ponpes dan tak lagi mengajar. Entis mengaku dirinya turut membantu pendirian Ponpes terbesar di Asia Tenggara tersebut. Ia menjadi salah satu orang yang berperan dalam mencari dana untuk membangun Ponpes. Entis Sutisna mengaku sudah aktif dalam pembangunan Ponpes yang dipimpin Syekh Panji Gumilang itu sejak tahun 1990 lalu. Kemudian di tahun 2006, ia memutuskan untuk keluar karena adanya sejumlah penyimpangan yang menurutnya salah. Salah satu penyimpangan di Ponpes pimpinan Panji Gumilang itu salah satunya terkait sholat. Dikatakannya Ponpes Al Zaitun belum mewajibkan sholat sebagaimana umat Islam pada umumnya. Menurut mereka, sholat baru diwajibkan nanti setelah negara Islam menang. Hal itu yang akhirnya membuat dirinya memutuskan untuk keluar dari Ponpes. Keluarganya juga memberikan dorongan agar Entis tak lagi menjadi bagian Ponpes Al Zaitun. Nasib Pondok Pesantren Al Zaitun akan ditentukan seusai pihak pemerintah melakukan investigasi pada Senin 19 Juni 2023. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan melakukan tabayun terkait isu ajaran sesat di Al Zaitun. Pihaknya membuat tim investigasi khusus untuk menentukan keputusan nasib Ponpes Al Zaitun. Ia meminta pengurus Ponpes pimpinan Panji Gumilang bersikap kooperatif dan tidak menghalangi proses pengumpulan data dari tim investigasi. Pasalnya berdasarkan catatan pengurus Ponpes Al Zaitun telah beberapa kali menolak ajakan berdialog dari sejumlah pihak yang hendak melakukan klarifikasi dugaan ajaran sesat tersebut. Gubernur mengatakan pembentukan tim investigasi ini adalah kesepakatan pertemuan Pemprov Jabar dengan sejumlah kiai di Gedung Sate pada Senin 19 Juni siang. Ratusan kiai berkumpul di Gedung Sate memenuhi undangan Wakil Gubernur Jabar Ruzanul Ulum. Gubernur
Gubernur menegaskan sikap pemerintah akan tergantung dari hasil investigasi ini. Jika hasil tim investigasi nanti menunjukkan adanya bukti pelanggaran-pelanggaran secara fikih, syariat, dan administrasi, pemerintah tak akan ragu untuk bertindak. Tim investigasi akan mendalami fakta-fakta selama 7 hari ke depan hingga Selasa 27 Juni 2023. Al Zaitun diketahui belakangan kembali menuai sorotan menyusul berbagai penyimpangan yang diduga telah terjadi di ponpes tersebut. Sebelumnya, Ken Setiawan, mantan pengurusnya, membongkar sederet kejanggalan di Ponpes Al Zaitun. Pendiri Negara Islam Indonesia NII Crisis Center Ken menyebutkan praktik yang dilakukan oleh Ponpes Al Zaitun adalah gerakan makar. Ia menyebut ponpes tersebut melakukan gerakan politik untuk mendirikan negara di dalam negara. Ia pun meminta agar pemerintah cepat bertindak. Menurutnya, jika dibiarkan, gerakan ponpes tersebut akan membahayakan keutuhan negara. MUI dan Kemenak sebenarnya sudah mengetahui kabar adanya dugaan gerakan tersebut. Bahkan sudah diteliti sejak lama oleh kedua lembaga tersebut. Ken meminta MUI dan Kemenak untuk membuka hasil penelitian ini ke publik sehingga fatwa untuk NII dan Al Zaitun bisa dikeluarkan. Dari awal, kata Ken Setiawan, ponpes tersebut memang sudah mengajarkan makar dan kebencian. Namun di permukaan mereka seolah-olah toleran dengan agama dan menggunakan logika akal. Ken Setiawan menambahkan, ponpes Al Zaitun juga merubah rukun Islam. Di antaranya yakni haji bisa dilakukan di Indramayu dengan mengelilingi ponpes Al Zaitun. Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menanggapi polemik yang terjadi di Pondok Pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat. Diketahui ponpes tersebut sebelumnya didemo atas tuduhan mengajarkan aliran sesat. Wapres Ma'ruf kemudian meminta 2 orang menteri untuk menindaklanjuti polemik tersebut. 2 menteri yang dimaksud yakni Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Agama Yahud Khalil Qomas. Ma'ruf mengatakan Mahfud dan Yahud harus turun tangan jika hasil kajian menunjukkan bahwa benar ada penyimpangan di Ponpes Al Zaitun. Dalam mengkaji polemik tersebut, pemerintah juga akan mendengar pandangan dari berbagai organisasi Islam. Sebelumnya, Ponpes Al Zaitun menjadi sorotan publik, terutama setelah didemo ribuan massa pada pekan lalu. Ponpes yang dipimpin Syekh Panji Gumilang itu dituduh mengajarkan aliran sesat. Hal ini karena sejumlah kegiatan yang digelar berbeda dari kebanyakan umat Islam pada umumnya. Selain itu, pernyataan pimpinan Ponpes yakni Panji Gumilang juga menuai kontroversi. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga telah membentuk tim investigasi untuk mengusut dugaan penyimpangan di Al Zaitun. Nantinya, hasil investigasi tersebut akan menentukan nasib ponpes tersebut ke depan. Negara memberi bantuan pada kita melalui skim macam-macam. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang buka-bukaan menyebut bahwa pihaknya mendapatkan sokongan dana dari pemerintah. Nominal sokongan dana dari pemerintahan ini diakui Panji Gumilang mencapai 43 miliar rupiah. Dari kanal YouTube Al Zaitun, Panji Gumilang menjelaskan bahwa dirinya menerima dana untuk menjalankan ponpesnya tersebut. Ia mengatakan 36% kebutuhan tahunan dari Ponpes Al Zaitun merupakan bantuan dari pemerintah Indonesia. Dijelaskan olehnya, dana dari negara yang diberikan pada Ponpes Al Zaitun juga melalui berbagai macam skema bantuan. Salah satunya adalah skema BOS atau bantuan operasional sekolah. Dalam pernyataannya itu, pada tahun 2023 saja, bantuan dari negara bisa mencapai total 43 miliar rupiah. Bantuan dari pemerintah itu pun kini menjadi sorotan seiring dengan berbagai kontroversi dari Ponpes pimpinan Panji Gumilang ini. Publik menilai ajaran dari Panji Gumilang telah menyesatkan. Kemudian kita mendapat bantuan negara. Negara memberi bantuan pada kita melalui skim macam-macam. Ada BOS, ada BPMU. Kalau dihitung dalam tahun ini, bantuan totalnya 43 M 652 juta 662 ribu. Itu dalam bentuk BOS PAUD 31 miliar lebih. MI, oh bukan miliar ya, 31 juta lebih. MI 628 juta lebih.
MTS 1,186 M lebih, dan MA 1,421 M lebih. Ini bantuan negara. Terima kasih kita ucapkan kepada negara Republik Indonesia telah membantu Az-Zaitun untuk penyelenggaraan pendidikan. Saya ini diam-diam juga punya intel, dan intelnya bukan orang Ma'had. Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun belak-belakan mengakui dirinya punya informasi intel yang kerap membantunya, bahkan berbagai kabar bisa diterimanya hanya dalam jangka 5 menit saja. Adanya intel yang membantunya ini diakui Panji Gumilang saat merespons demo massa dari Forum Indramayu Menggugat atau FIM pada Kamis 15 Juni lalu. Mengantisipasi demo tersebut, Al-Zaitun juga telah menyiapkan kawat berduri dan pasukan Anjung Herdar. Penjagaan tersebut yang kemudian efektif untuk menahan para pendemo. Bereaksi soal demo tersebut, Panji mengatakan dirinya menerima informasi dari kepolisian tepat saat aksi massa datang. Karena tak percaya pada informasi polisi, Syekh Panji Gumilang mengaku diam-diam memerintahkan intelnya. Intel tersebut diakui Panji Gumilang bukan dari Ponpes, namun dari pihak luar. Panji mengaku hanya butuh 5 menit saja intelnya tersebut sudah bisa mendapatkan informasi lengkap terkait aksi demo. Pasti akan didatangkan dari berbagai daerah. Tidak lama kemudian, saya ini diam-diam juga punya intel, dan intelnya bukan orang Ma'had. Kita pelajari ini, dari mana ini nama ini? Oh, orang Pantura. Intel Syekh, kita suruh jalan. Coba tengok di mana rumah ini. Rumah orang yang mengatasnamakan dirinya itu. 5 menit. Orang ini yang Intel Syekh ini orang Jakarta. Pengusaha. Tapi punya rumah di Pantura. Pengusaha juga istrinya itu. Yang di Jakarta kita perintahkan tidak boleh lebih daripada 10 menit sudah harus ada informasinya. 5 menit kemudian informasi datang. Syekh, aku sudah tahu tempatnya. Aku sudah tahu rumahnya. Aku tahu menghadap kemana rumahnya. Aku sudah ketemu orang tuanya. Dikirimkanlah potret. Oh, begitu ya. Kiflan Zen, seorang purnawirawan Jenderal TNI pasang badan membela Panji Gumilang, pimpinan Ponpes Al-Zaitun. Kiflan Zen membantah semua tudingan yang mengarah kepada Panji Gumilang pimpinan Ponpes Al-Zaitun. Menurut Kiflan Zen, Panji Gumilang dikenal pimpinan Ponpes Al-Zaitun seorang nasionalis, tegas, dan sangat berkomitmen membela negara. Mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Kostrad, itu mengenal Panji Gumilang sejak 10 tahun lalu. Pasalnya dia pernah mengajar di Universitas Al-Zaitun milik Panji Gumilang pada 2013 silam. Dia juga membantah tudingan ajaran sesat yang dialamatkan kepada Panji Gumilang. Selama ini, Panji Gumilang dituduh membentuk negara Islam Indonesia hingga membentuk pasukan tentara dan badan intelijen sendiri. Namun itu tidak terlihat di mata Kiflan Zen yang melihatnya sangat kuat rasa nasionalismenya tetapi dengan bimbingan ruh-ruh Islami dan ajaran Pancasila. Selain itu, Kiflan Zen menuturkan bahwa dalam ajaran sholat pun juga masih sama dengan syariat Islam. Lebih lanjut, soal poin-poin isu yang beredar di masyarakat tentang berkaitan dengan mazhab Bung Karno yang dianut Ponpes Al-Zaitun, dan lanjutan salam Yahudi yang dinyanyikan dalam kegiatan keagamaan pun dibantah oleh Kiflan Zen. Pengurus wilayah Nahdlatul Ulama atau PWNU Kaltim menduga ada kemungkinan keberadaan mantan santri pesantren Al-Zaitun di Kalimantan Timur. Adapun dari penyebaran anggota Ponpes Al-Zaitun ini dikategorikan menjadi dua. Pertama adalah alumni atau aktivis dan yang kedua mantan santri.
Hal itu diungkapkan oleh Wakil Rais Syuriah PWNU Kaltim Azhar Qawim pada Selasa 20 Juni 2023. Di situ ia menyebutkan penyebaran anggota Al-Zaitun bisa saja terjadi. Menurutnya terdapat alasan santri keluar dari ponpes yang tengah jadi sorotan tersebut. Bisa saja ada ketidakcocokan dengan ajaran yang ada di lingkungan ponpes Al-Zaitun. Sehingga dari adanya mantan santri ponpes Al-Zaitun di Kalimantan Timur, menurutnya bukan dalam konteks menyebarkan ajaran. Artinya tidak sampai terlihat membawa paham yang dinilai mengandung kesesatan maupun berseberangan dengan nilai-nilai agama. Karenanya ia memastikan ajaran Ponpes Al-Zaitun sama sekali belum tampak di seputar Kalimantan Timur. Sebagai informasi, sebelumnya Ponpes Al-Zaitun yang berlokasi di Indramayu, Jawa Barat ini diduga menyebarkan ajaran yang melenceng dari rukun Islam. Sederet dugaan penodaan agama tersebut menjadi sorotan. Salah satunya adalah sesatkan asal-usul Al-Quran. Hingga kemudian beberapa waktu lalu warga mendemo ponpes tersebut meminta pemerintah untuk segera melakukan tindakan tegas. Ex-pemimpin Negara Islam Indonesia atau NII Jawa Barat, Entis Sutisna membongkar penyimpangan di Pondok Pesantren Al-Zaitun. Penyimpangan itu yang membuat dirinya memutuskan untuk keluar dari ponpes dan tak lagi mengajar. Entis mengaku dirinya turut membantu pendirian ponpes terbesar di Asia Tenggara tersebut. Ia menjadi salah satu orang yang berperan dalam mencari dana untuk membangun ponpes. Entis Sutisna mengaku sudah aktif dalam pembangunan ponpes yang dipimpin Syekh Panji Gumilang itu sejak tahun 1990 lalu. Kemudian di tahun 2006, ia memutuskan untuk keluar karena adanya sejumlah penyimpangan yang menurutnya salah. Salah satu penyimpangan di ponpes pimpinan Panji Gumilang itu salah satunya terkait sholat. Dikatakannya ponpes Al-Zaitun belum mewajibkan sholat sebagaimana umat Islam pada umumnya. Menurut mereka, sholat baru diwajibkan nanti setelah negara Islam menang. Hal itu yang akhirnya membuat dirinya memutuskan untuk keluar dari ponpes. Keluarganya juga memberikan dorongan agar Entis tak lagi menjadi bagian ponpes Al-Zaitun. Nasib Pondok Pesantren Al-Zaitun akan ditentukan seusai pihak pemerintah melakukan investigasi pada Senin 19 Juni 2023. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan melakukan tabayun terkait isu ajaran sesat di Al-Zaitun. Pihaknya membuat tim investigasi khusus untuk menentukan keputusan nasib Ponpes Al-Zaitun. Ia meminta pengurus Ponpes pimpinan Panji Gumilang bersikap kooperatif dan tidak menghalangi proses pengumpulan data dari tim investigasi. Pasalnya berdasarkan catatan, pengurus Ponpes Al-Zaitun telah beberapa kali menolak ajakan berdialog dari sejumlah pihak yang hendak melakukan klarifikasi dugaan ajaran sesat tersebut. Gubernur mengatakan pembentukan tim investigasi ini adalah kesepakatan pertemuan Pemprov Jabar dengan sejumlah kiai di Gedung Sate pada Senin 19 Juni siang. Ratusan kiai berkumpul di Gedung Sate memenuhi undangan Wakil Gubernur Jabar Ruzanul Ulum. Gubernur menegaskan sikap pemerintah akan tergantung dari hasil investigasi ini. Jika hasil tim investigasi nanti menunjukkan adanya bukti pelanggaran-pelanggaran secara fikih, syariat, dan administrasi, pemerintah tak akan ragu untuk bertindak. Tim investigasi akan mendalami fakta-fakta selama 7 hari ke depan hingga Selasa 27 Juni 2023. Al-Zaitun diketahui belakangan kembali menuai sorotan menyusul berbagai penyimpangan yang diduga telah terjadi di ponpes tersebut. Sebelumnya, Ken Setiawan, mantan pengurusnya, membongkar sederet kejanggalan di ponpes Al-Zaitun. Pendiri Negara Islam Indonesia NII Crisis Center Ken menyebutkan praktik yang dilakukan oleh ponpes Al-Zaitun adalah gerakan makar. Ia menyebut ponpes tersebut melakukan gerakan politik untuk mendirikan negara di dalam negara. Ia pun meminta agar pemerintah cepat bertindak. Menurutnya, jika dibiarkan, gerakan ponpes tersebut akan membahayakan keutuhan negara. MUI dan Kemenak sebenarnya sudah mengetahui kabar adanya dugaan gerakan tersebut. Bahkan sudah diteliti sejak lama oleh kedua lembaga tersebut. Ken meminta MUI dan Kemenak untuk membuka hasil penelitian ini ke publik sehingga fatwa untuk NII dan Al-Zaitun bisa dikeluarkan. Dari awal, kata Ken Setiawan, ponpes Bantuan pada kita melalui skim macam-macam.
Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang buka-bukaan menyebut bahwa pihaknya mendapatkan sokongan dana dari pemerintah. Nominal sokongan dana dari pemerintahan ini diakui Panji Gumilang mencapai 43 miliar rupiah. Dari kanal YouTube Al Zaitun, Panji Gumilang menjelaskan bahwa dirinya menerima dana untuk menjalankan ponpesnya tersebut. Ia mengatakan 36% kebutuhan tahunan dari Ponpes Al Zaitun merupakan bantuan dari pemerintah Indonesia. Dijelaskan olehnya, dana dari negara yang diberikan pada Ponpes Al Zaitun juga melalui berbagai macam skema bantuan. Salah satunya adalah skema BOS atau bantuan operasional sekolah. Dalam pernyataannya itu, pada tahun 2023 saja, bantuan dari negara bisa mencapai total 43 miliar rupiah. Bantuan dari pemerintah itu pun kini menjadi sorotan seiring dengan berbagai kontroversi dari Ponpes pimpinan Panji Gumilang ini. Publik menilai ajaran dari Panji Gumilang telah menyesatkan. Kemudian kita mendapat bantuan negara. Negara memberi bantuan pada kita melalui skim macam-macam. Ada BOS, ada BPMU. Kalau dihitung dalam tahun ini, bantuan totalnya 43 M 652.662.000. Itu dalam bentuk BOS PAUD 31 miliar lebih, MI, bukan miliar ya, 31 juta lebih, MI 628 juta lebih, MTS 1,186 M lebih, dan MA 1,421 M lebih. Ini apa namanya? Bantuan negara. Terima kasih kita ucapkan kepada negara Republik Indonesia telah membantu Az-Zaitun untuk penyelenggaraan pendidikan. Saya ini diam-diam juga punya intel, dan intelnya bukan orang Ma'had. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun belak-belakan mengakui dirinya punya informasi intel yang kerap membantunya, bahkan berbagai kabar bisa diterimanya hanya dalam jangka 5 menit saja. Adanya intel yang membantunya ini diakui Panji Gumilang saat merespons demo massa dari Forum Indramayu Menggugat atau FIM pada Kamis 15 Juni lalu. Mengantisipasi demo tersebut, Al Zaitun juga telah menyiapkan kawat berduri dan pasukan Anjung Herdar. Penjagaan tersebut yang kemudian efektif untuk menahan para pendemo. Bereaksi soal demo tersebut, Panji mengatakan dirinya menerima informasi dari kepolisian tepat saat aksi massa datang. Karena tak percaya pada informasi polisi, Syekh Panji Gumilang mengaku diam-diam memerintahkan intelnya. Intel tersebut diakui Panji Gumilang bukan dari Ponpes, namun dari pihak luar. Panji mengaku hanya butuh 5 menit saja intelnya tersebut sudah bisa mendapatkan informasi lengkap terkait aksi demo. Pasti akan didatangkan dari berbagai daerah. Tidak lama kemudian, saya ini diam-diam juga punya intel, dan intelnya bukan orang Ma'had. Kita pelajari ini, dari mana ini nama ini? Oh, orang Pantura. Intel Syekh, kita suruh jalan. Coba tengok di mana rumah ini. Rumah orang yang mengatasnamakan dirinya itu. 5 menit. Orang ini yang Intel Syekh ini orang Jakarta. Pengusaha. Tapi punya rumah di Pantura. Pengusaha juga istrinya itu. Yang di Jakarta kita perintahkan tidak boleh lebih daripada 10 menit sudah harus ada informasinya. 5 menit kemudian informasi datang. Syekh, aku sudah tahu tempatnya. Aku sudah tahu rumahnya. Aku tahu menghadap kemana rumahnya. Aku sudah ketemu orang tuanya. Dikirimkanlah potret. Oh, begitu ya. Kiflan Zen,
Seorang purnawirawan Jenderal TNI pasang badan membela Panji Gumilang, pimpinan Ponpes Al Zaitun. Kiflan Zen membantah semua tudingan yang mengarah kepada Panji Gumilang pimpinan Ponpes Al Zaitun. Menurut Kiflan Zen, Panji Gumilang dikenal pimpinan Ponpes Al Zaitun seorang nasionalis, tegas, dan sangat berkomitmen membela negara. Mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Kostrad, itu mengenal Panji Gumilang sejak 10 tahun lalu. Pasalnya dia pernah mengajar di Universitas Al Zaitun milik Panji Gumilang pada 2013 silam. Dia juga membantah tudingan ajaran sesat yang dialamatkan kepada Panji Gumilang. Selama ini, Panji Gumilang dituduh membentuk negara Islam Indonesia hingga membentuk pasukan tentara dan badan intelijen sendiri. Namun itu tidak terlihat di mata Kiflan Zen yang melihatnya sangat kuat rasa nasionalismenya tetapi dengan bimbingan ruh-ruh Islami dan ajaran Pancasila. Selain itu, Kiflan Zen menuturkan bahwa dalam ajaran sholat pun juga masih sama dengan syariat Islam. Lebih lanjut, soal poin-poin isu yang beredar di masyarakat tentang berkaitan dengan mazhab Bung Karno yang dianut Ponpes Al Zaitun, dan lanjutan salam Yahudi yang dinyanyikan dalam kegiatan keagamaan pun dibantah oleh Kiflan Zen. Pengurus wilayah Nahdlatul Ulama atau PWNU Kaltim menduga ada kemungkinan keberadaan mantan santri pesantren Al Zaitun di Kalimantan Timur. Adapun dari penyebaran anggota Ponpes Al Zaitun ini dikategorikan menjadi dua. Pertama adalah alumni atau aktivis dan yang kedua mantan santri. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Rais Syuriah PWNU Kaltim Azhar Qawim pada Selasa 20 Juni 2023. Di situ ia menyebutkan penyebaran anggota Al Zaitun bisa saja terjadi. Menurutnya terdapat alasan santri keluar dari Ponpes yang tengah jadi sorotan tersebut. Bisa saja ada ketidakcocokan dengan ajaran yang ada di lingkungan Ponpes Al Zaitun. Sehingga dari adanya mantan santri Ponpes Al Zaitun di Kalimantan Timur, menurutnya bukan dalam konteks menyebarkan ajaran. Artinya tidak sampai terlihat membawa paham yang dinilai mengandung kesesatan maupun berseberangan dengan nilai-nilai agama. Karenanya ia memastikan ajaran Ponpes Al Zaitun sama sekali belum tampak di seputar Kalimantan Timur. Sebagai informasi, sebelumnya Ponpes Al Zaitun yang berlokasi di Indramayu, Jawa Barat ini diduga menyebarkan ajaran yang melenceng dari rukun Islam. Sederet dugaan penodaan agama tersebut menjadi sorotan. Salah satunya adalah sesatkan asal-usul Al-Quran. Hingga kemudian beberapa waktu lalu warga mendemo Ponpes tersebut meminta pemerintah untuk segera melakukan tindakan tegas. Ex-pemimpin Negara Islam Indonesia atau NII Jawa Barat, Entis Sutisna membongkar penyimpangan di Pondok Pesantren Al Zaitun. Penyimpangan itu yang membuat dirinya memutuskan untuk keluar dari Ponpes dan tak lagi mengajar. Entis mengaku dirinya turut membantu pendirian Ponpes terbesar di Asia Tenggara tersebut. Ia menjadi salah satu orang yang berperan dalam mencari dana untuk membangun Ponpes. Entis Sutisna mengaku sudah aktif dalam pembangunan Ponpes yang dipimpin Syekh Panji Gumilang itu sejak tahun 1990 lalu. Kemudian di tahun 2006, ia memutuskan untuk keluar karena adanya sejumlah penyimpangan yang menurutnya salah. Salah satu penyimpangan di Ponpes pimpinan Panji Gumilang itu salah satunya terkait sholat. Dikatakannya Ponpes Al Zaitun belum mewajibkan sholat sebagaimana umat Islam pada umumnya. Menurut mereka, sholat baru diwajibkan nanti setelah negara Islam menang. Hal itu yang akhirnya membuat dirinya memutuskan untuk keluar dari Ponpes. Keluarganya juga memberikan dorongan agar Entis tak lagi menjadi bagian Ponpes Al Zaitun. Nasib Pondok Pesantren Al Zaitun akan ditentukan seusai pihak pemerintah melakukan investigasi pada Senin 19 Juni 2023. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan melakukan tabayun terkait isu ajaran sesat di Al Zaitun. Pihaknya membuat tim investigasi khusus untuk menentukan keputusan nasib Ponpes Al Zaitun. Ia meminta pengurus Ponpes pimpinan Panji Gumilang bersikap kooperatif dan tidak menghalangi proses pengumpulan data dari tim investigasi. Pasalnya berdasarkan catatan pengurus Ponpes Al Zaitun telah beberapa kali menolak ajakan berdialog dari sejumlah pihak yang hendak melakukan klarifikasi dugaan ajaran sesat tersebut. Gubernur mengatakan pembentukan tim investigasi ini adalah kesepakatan pertemuan Pemprov Jabar dengan sejumlah kiai di Gedung Sate pada Senin 19 Juni siang. Ratusan kiai berkumpul di Gedung Sate memenuhi undangan Wakil Gubernur Jabar Uruzanul Ulum.
Gubernur menegaskan sikap pemerintah akan tergantung dari hasil investigasi ini. Jika hasil tim investigasi nanti menunjukkan adanya bukti pelanggaran-pelanggaran secara fikih, syariat, dan administrasi, pemerintah tak akan ragu untuk bertindak. Tim investigasi akan mendalami fakta-fakta selama 7 hari ke depan hingga Selasa 27 Juni 2023. Al-Zaitun diketahui belakangan kembali menuai sorotan menyusul berbagai penyimpangan yang diduga telah terjadi di ponpes tersebut. Sebelumnya, Ken Setiawan, mantan pengurusnya, membongkar sederet kejanggalan di Ponpes Al-Zaitun. Pendiri Negara Islam Indonesia NII Crisis Center Ken menyebutkan praktik yang dilakukan oleh Ponpes Al-Zaitun adalah gerakan makar. Ia menyebut ponpes tersebut melakukan gerakan politik untuk mendirikan negara di dalam negara. Ia pun meminta agar pemerintah cepat bertindak. Menurutnya, jika dibiarkan, gerakan ponpes tersebut akan membahayakan keutuhan negara. MUI dan Kemenak sebenarnya sudah mengetahui kabar adanya dugaan gerakan tersebut. Bahkan sudah diteliti sejak lama oleh kedua lembaga tersebut. Ken meminta MUI dan Kemenak untuk membuka hasil penelitian ini ke publik sehingga fatwa untuk NII dan Al-Zaitun bisa dikeluarkan. Dari awal, kata Ken Setiawan, ponpes tersebut memang sudah mengajarkan makar dan kebencian. Namun di permukaan mereka seolah-olah toleran dengan agama dan menggunakan logika akal. Ken Setiawan menambahkan, ponpes Al-Zaitun juga merubah rukun Islam. Di antaranya yakni haji bisa dilakukan di Indramayu dengan mengelilingi ponpes Al-Zaitun. Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menanggapi polemik yang terjadi di Pondok Pesantren Al-Zaitun di Indramayu, Jawa Barat. Diketahui ponpes tersebut sebelumnya didemo atas tuduhan mengajarkan aliran sesat. Wapres Ma'ruf kemudian meminta 2 orang menteri untuk menindaklanjuti polemik tersebut. 2 menteri yang dimaksud yakni Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Agama Yahud Khalil Qomas. Ma'ruf mengatakan Mahfud dan Yahud harus turun tangan jika hasil kajian menunjukkan bahwa benar ada penyimpangan di Ponpes Al-Zaitun. Dalam mengkaji polemik tersebut, pemerintah juga akan mendengar pandangan dari berbagai organisasi Islam. Sebelumnya, Ponpes Al-Zaitun menjadi sorotan publik, terutama setelah didemo ribuan massa pada pekan lalu. Ponpes yang dipimpin Syekh Panji Gumilang itu dituduh mengajarkan aliran sesat. Hal ini karena sejumlah kegiatan yang digelar berbeda dari kebanyakan umat Islam pada umumnya. Selain itu, pernyataan pimpinan Ponpes yakni Panji Gumilang juga menuai kontroversi. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga telah membentuk tim investigasi untuk mengusut dugaan penyimpangan di Al-Zaitun. Nantinya, hasil investigasi tersebut akan menentukan nasib ponpes tersebut ke depan. Negara memberi bantuan pada kita melalui skim macam-macam. Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang buka-bukaan menyebut bahwa pihaknya mendapatkan sokongan dana dari pemerintah. Nominal sokongan dana dari pemerintahan ini diakui Panji Gumilang mencapai 43 miliar rupiah. Dari kanal YouTube Al-Zaitun, Panji Gumilang menjelaskan bahwa dirinya menerima dana untuk menjalankan ponpesnya tersebut. Ia mengatakan 36% kebutuhan tahunan dari Ponpes Al-Zaitun merupakan bantuan dari pemerintah Indonesia. Dijelaskan olehnya, dana dari negara yang diberikan pada Ponpes Al-Zaitun juga melalui berbagai macam skema bantuan. Salah satunya adalah skema BOS atau bantuan operasional sekolah. Dalam pernyataannya itu, pada tahun 2023 saja, bantuan dari negara bisa mencapai total 43 miliar rupiah. Bantuan dari pemerintah itu pun kini menjadi sorotan seiring dengan berbagai kontroversi dari Ponpes pimpinan Panji Gumilang ini. Publik menilai ajaran dari Panji Gumilang telah menyesatkan. Kemudian kita mendapat bantuan negara. Negara memberi bantuan pada kita melalui skim macam-macam. Ada BOS, ada BPMU. Kalau dihitung dalam tahun ini, bantuan totalnya 43 M 652.662.000. Itu dalam bentuk BOS PAUD 31 miliar lebih. MI, oh bukan miliar ya, 31 juta lebih. MI
628 juta lebih, MTS 1,186 M lebih, dan MA 1,421 M lebih. Ini apa namanya? Bantuan negara. Terima kasih kita ucapkan kepada negara Republik Indonesia telah membantu Az-Zaitun untuk penyelenggaraan pendidikan. Saya ini diam-diam juga punya intel, dan intelnya bukan orang Ma'had. Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun belak-belakan mengakui dirinya punya informasi intel yang kerap membantunya, bahkan berbagai kabar bisa diterimanya hanya dalam jangka 5 menit saja. Adanya intel yang membantunya ini diakui Panji Gumilang saat merespons demo massa dari Forum Indramayu Menggugat atau FIM pada Kamis 15 Juni lalu. Mengantisipasi demo tersebut, Al-Zaitun juga telah menyiapkan kawat berduri dan pasukan Anjing Herdar. Penjagaan tersebut yang kemudian efektif untuk menahan para pendemo. Bereaksi soal demo tersebut, Panji mengatakan dirinya menerima informasi dari kepolisian tepat saat aksi massa datang. Karena tak percaya pada informasi polisi, Syekh Panji Gumilang mengaku diam-diam memerintahkan intelnya. Intel tersebut diakui Panji Gumilang bukan dari Ponpes, namun dari pihak luar. Panji mengaku hanya butuh 5 menit saja intelnya tersebut sudah bisa mendapatkan informasi lengkap terkait aksi demo. Pasti akan didatangkan dari berbagai daerah. Tidak lama kemudian, saya ini diam-diam juga punya intel, dan intelnya bukan orang Ma'had. Kita pelajari ini, dari mana ini nama ini? Oh, orang Pantura. Intel Syekh, kita suruh jalan. Coba tengok di mana rumah ini. Rumah orang yang mengatasnamakan dirinya itu. 5 menit. Orang ini yang Intel Syekh ini orang Jakarta. Pengusaha. Tapi punya rumah di Pantura. Pengusaha juga istrinya itu. Yang di Jakarta kita perintahkan tidak boleh lebih daripada 10 menit sudah harus ada informasinya. 5 menit kemudian informasi datang. Syekh, aku sudah tahu tempatnya. Aku sudah tahu rumahnya. Aku tahu menghadap kemana rumahnya. Aku sudah ketemu orang tuanya. Dikirimkanlah potret. Oh, begitu ya. Kiflan Zen, seorang purnawirawan Jenderal TNI pasang badan membela Panji Gumilang, pimpinan Ponpes Al-Zaitun. Kiflan Zen membantah semua tudingan yang mengarah kepada Panji Gumilang pimpinan Ponpes Al-Zaitun. Menurut Kiflan Zen, Panji Gumilang dikenal pimpinan Ponpes Al-Zaitun seorang nasionalis, tegas, dan sangat berkomitmen membela negara. Mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Kostrad, itu mengenal Panji Gumilang sejak 10 tahun lalu. Pasalnya dia pernah mengajar di Universitas Al-Zaitun milik Panji Gumilang pada 2013 silam. Dia juga membantah tudingan ajaran sesat yang dialamatkan kepada Panji Gumilang. Selama ini, Panji Gumilang dituduh membentuk negara Islam Indonesia hingga membentuk pasukan tentara dan badan intelijen sendiri. Namun itu tidak terlihat di mata Kiflan Zen yang melihatnya sangat kuat rasa nasionalismenya tetapi dengan bimbingan ruh-ruh Islami dan ajaran Pancasila. Selain itu, Kiflan Zen menuturkan bahwa dalam ajaran sholat pun juga masih sama dengan syariat Islam. Lebih lanjut, soal poin-poin isu yang beredar di masyarakat tentang berkaitan dengan mazhab Bung Karno yang dianut Ponpes Al-Zaitun, dan lanjutan salam Yahudi yang dinyanyikan dalam kegiatan keagamaan pun dibantah oleh Kiflan Zen. Pengurus wilayah Nahdlatul Ulama atau PWNU Kaltim menduga ada kemungkinan keberadaan mantan santri pesantren Al-Zaitun di Kalimantan Timur. Adapun dari penyebaran anggota Ponpes Al-Zaitun ini dikategorikan menjadi dua. Pertama adalah alumni atau aktivis dan yang kedua mantan santri.
Hal itu diungkapkan oleh Wakil Rais Syuriah PWNU Kaltim Azhar Qawim pada Selasa 20 Juni 2023. Di situ ia menyebutkan penyebaran anggota Al-Zaitun bisa saja terjadi. Menurutnya terdapat alasan santri keluar dari ponpes yang tengah jadi sorotan tersebut. Bisa saja ada ketidakcocokan dengan ajaran yang ada di lingkungan ponpes Al-Zaitun. Sehingga dari adanya mantan santri ponpes Al-Zaitun di Kalimantan Timur, menurutnya bukan dalam konteks menyebarkan ajaran. Artinya tidak sampai terlihat membawa paham yang dinilai mengandung kesesatan maupun berseberangan dengan nilai-nilai agama. Karenanya ia memastikan ajaran Ponpes Al-Zaitun sama sekali belum tampak di seputar Kalimantan Timur. Sebagai informasi, sebelumnya Ponpes Al-Zaitun yang berlokasi di Indramayu, Jawa Barat ini diduga menyebarkan ajaran yang melenceng dari rukun Islam. Sederet dugaan penodaan agama tersebut menjadi sorotan. Salah satunya adalah sesatkan asal-usul Al-Quran. Hingga kemudian beberapa waktu lalu warga mendemo ponpes tersebut meminta pemerintah untuk segera melakukan tindakan tegas. Ex-pemimpin Negara Islam Indonesia atau NII Jawa Barat, Entis Sutisna membongkar penyimpangan di Pondok Pesantren Al-Zaitun. Penyimpangan itu yang membuat dirinya memutuskan untuk keluar dari ponpes dan tak lagi mengajar. Entis mengaku dirinya turut membantu pendirian ponpes terbesar di Asia Tenggara tersebut. Ia menjadi salah satu orang yang berperan dalam mencari dana untuk membangun ponpes. Entis Sutisna mengaku sudah aktif dalam pembangunan ponpes yang dipimpin Syekh Panji Gumilang itu sejak tahun 1990 lalu. Kemudian di tahun 2006, ia memutuskan untuk keluar karena adanya sejumlah penyimpangan yang menurutnya salah. Salah satu penyimpangan di ponpes pimpinan Panji Gumilang itu salah satunya terkait sholat. Dikatakannya Ponpes Al-Zaitun belum mewajibkan sholat sebagaimana umat Islam pada umumnya. Menurut mereka, sholat baru diwajibkan nanti setelah negara Islam menang. Hal itu yang akhirnya membuat dirinya memutuskan untuk keluar dari ponpes. Keluarganya juga memberikan dorongan agar Entis tak lagi menjadi bagian Ponpes Al-Zaitun. Nasib Pondok Pesantren Al-Zaitun akan ditentukan seusai pihak pemerintah melakukan investigasi pada Senin 19 Juni 2023. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan melakukan tabayun terkait isu ajaran sesat di Al-Zaitun. Pihaknya membuat tim investigasi khusus untuk menentukan keputusan nasib Ponpes Al-Zaitun. Ia meminta pengurus Ponpes pimpinan Panji Gumilang bersikap kooperatif dan tidak menghalangi proses pengumpulan data dari tim investigasi. Pasalnya berdasarkan catatan pengurus Ponpes Al-Zaitun telah beberapa kali menolak ajakan berdialog dari sejumlah pihak yang hendak melakukan klarifikasi dugaan ajaran sesat tersebut. Gubernur mengatakan pembentukan tim investigasi ini adalah kesepakatan pertemuan Pemprov Jabar dengan sejumlah kiai di Gedung Sate pada Senin 19 Juni siang. Ratusan kiai berkumpul di Gedung Sate memenuhi undangan Wakil Gubernur Jabar Ruzanul Ulum. Gubernur menegaskan sikap pemerintah akan tergantung dari hasil investigasi ini. Jika hasil tim investigasi nanti menunjukkan adanya bukti pelanggaran-pelanggaran secara fikih, syariat, dan administrasi, pemerintah tak akan ragu untuk bertindak. Tim investigasi akan mendalami fakta-fakta selama 7 hari ke depan hingga Selasa 27 Juni 2023. Al-Zaitun diketahui belakangan kembali menuai sorotan menyusul berbagai penyimpangan yang diduga telah terjadi di ponpes tersebut. Sebelumnya, Ken Setiawan, mantan pengurusnya, membongkar sederet kejanggalan di Ponpes Al-Zaitun. Pendiri Negara Islam Indonesia NII Crisis Center Ken menyebutkan praktik yang dilakukan oleh Ponpes Al-Zaitun adalah gerakan makar. Ia menyebut ponpes tersebut melakukan gerakan politik untuk mendirikan negara di dalam negara. Ia pun meminta agar pemerintah cepat bertindak. Menurutnya, jika dibiarkan, gerakan ponpes tersebut akan membahayakan keutuhan negara. MUI dan Kemenak sebenarnya sudah mengetahui kabar adanya dugaan gerakan tersebut. Bahkan sudah diteliti sejak lama oleh kedua lembaga tersebut. Ken meminta MUI dan Kemenak untuk membuka hasil penelitian ini ke publik sehingga fatwa untuk NII dan Al-Zaitun bisa dikeluarkan. Dari awal, kata Ken Setiawan, ponpes tersebut memang sudah mengajarkan makar dan kebencian. Namun di permukaan mereka seolah-olah toleran dengan agama dan menggunakan logika akal. Ken Setiawan menambahkan, ponpes Al-Zaitun juga merubah rukun Islam. Di antaranya yakni haji bisa dilakukan di Indramayu dengan mengelilingi Ponpes Al-Zaitun.
Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menanggapi polemik yang terjadi di Pondok Pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat. Diketahui ponpes tersebut sebelumnya didemo atas tuduhan mengajarkan aliran sesat. Wapres Ma'ruf kemudian meminta 2 orang menteri untuk menindaklanjuti polemik tersebut. 2 menteri yang dimaksud yakni Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Agama Yahud Khalil Qomas. Ma'ruf mengatakan Mahfud dan Yahud harus turun tangan jika hasil kajian menunjukkan bahwa benar ada penyimpangan di Ponpes Al Zaitun. Dalam mengkaji polemik tersebut, pemerintah juga akan mendengar pandangan dari berbagai organisasi Islam. Sebelumnya, Ponpes Al Zaitun menjadi sorotan publik, terutama setelah didemo ribuan massa pada pekan lalu. Ponpes yang dipimpin Syekh Panji Gumilang itu dituduh mengajarkan aliran sesat. Hal ini karena sejumlah kegiatan yang digelar berbeda dari kebanyakan umat Islam pada umumnya. Selain itu, pernyataan pimpinan Ponpes yakni Panji Gumilang juga menuai kontroversi. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga telah membentuk tim investigasi untuk mengusut dugaan penyimpangan di Al Zaitun. Nantinya, hasil investigasi tersebut akan menentukan nasib Ponpes tersebut ke depan. Negara memberi bantuan pada kita melalui skim macam-macam. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang buka-bukaan menyebut bahwa pihaknya mendapatkan sokongan dana dari pemerintah. Nominal sokongan dana dari pemerintahan ini diakui Panji Gumilang mencapai 43 miliar rupiah. Dari kanal YouTube Al Zaitun, Panji Gumilang menjelaskan bahwa dirinya menerima dana untuk menjalankan ponpesnya tersebut. Ia mengatakan 36% kebutuhan tahunan dari Ponpes Al Zaitun merupakan bantuan dari pemerintah Indonesia. Dijelaskan olehnya, dana dari negara yang diberikan pada Ponpes Al Zaitun juga melalui berbagai macam skema bantuan. Salah satunya adalah skema BOS atau bantuan operasional sekolah. Dalam pernyataannya itu, pada tahun 2023 saja, bantuan dari negara bisa mencapai total 43 miliar rupiah. Bantuan dari pemerintah itu pun kini menjadi sorotan seiring dengan berbagai kontroversi dari Ponpes pimpinan Panji Gumilang ini. Publik menilai ajaran dari Panji Gumilang telah menyesatkan. Kemudian kita mendapat bantuan negara. Negara memberi bantuan pada kita melalui skim macam-macam. Ada BOS, ada BPMU. Kalau dihitung dalam tahun ini, bantuan totalnya 43 M 652.662.000. Itu dalam bentuk BOS PAUD 31 miliar lebih. MI, bukan miliar ya, 31 juta lebih. MI 628 juta lebih. MTS 1,186 M lebih. Dan MA 1,421 M lebih. Ini apa namanya? Bantuan negara. Terima kasih kita ucapkan kepada negara Republik Indonesia telah membantu Az-Zaitun untuk penyelenggaraan pendidikan. Saya ini diam-diam juga punya intel, dan intelnya bukan orang Ma'had. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun belak-belakan mengakui dirinya punya informasi intel yang kerap membantunya, bahkan berbagai kabar bisa diterimanya hanya dalam jangka 5 menit saja. Adanya intel yang membantunya ini diakui Panji Gumilang saat merespons demo massa dari Forum Indramayu Menggugat atau FIM pada Kamis 15 Juni lalu. Mengantisipasi demo tersebut, Al Zaitun juga telah menyiapkan kawat berduri dan pasukan Anjung Herdar. Penjagaan tersebut yang kemudian efektif untuk menahan para pendemo. Bereaksi soal demo tersebut, Panji mengatakan dirinya menerima informasi dari kepolisian tepat saat aksi massa datang. Karena tak percaya pada informasi polisi, Syekh Panji Gumilang mengaku diam-diam memerintahkan intelnya. Intel tersebut diakui Panji Gumilang bukan dari Ponpes, namun dari pihak luar. Panji mengaku hanya butuh 5 menit saja intelnya tersebut sudah bisa mendapatkan informasi lengkap terkait aksi demo. Pasti akan didatangkan dari berbagai daerah. Tidak lama kemudian, saya ini diam-diam juga punya intel,
Dan intelnya bukan orang Ma'had. Kita pelajari ini, dari mana ini nama ini? Oh, orang Pantura. Intel Syekh, kita suruh jalan. Coba tengok di mana rumah ini. Rumah orang yang mengatasnamakan dirinya itu. 5 menit. Orang ini yang Intel Syekh ini orang Jakarta. Pengusaha. Tapi punya rumah di Pantura. Pengusaha juga istrinya itu. Yang di Jakarta kita perintahkan tidak boleh lebih daripada 10 menit sudah harus ada informasinya. 5 menit kemudian informasi datang. Syekh, aku sudah tahu tempatnya. Aku sudah tahu rumahnya. Aku tahu menghadap kemana rumahnya. Aku sudah ketemu orang tuanya. Dikirimkanlah potret. Oh, begitu ya. Kiflan Zen, seorang purnawirawan Jenderal TNI pasang badan membela Panji Gumilang, pimpinan Ponpes Al Zaitun. Kiflan Zen membantah semua tudingan yang mengarah kepada Panji Gumilang pimpinan Ponpes Al Zaitun. Menurut Kiflan Zen, Panji Gumilang dikenal pimpinan Ponpes Al Zaitun seorang nasionalis, tegas, dan sangat berkomitmen membela negara. Mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Kostrad, itu mengenal Panji Gumilang sejak 10 tahun lalu. Pasalnya dia pernah mengajar di Universitas Al Zaitun milik Panji Gumilang pada 2013 silam. Dia juga membantah tudingan ajaran sesat yang dialamatkan kepada Panji Gumilang. Selama ini, Panji Gumilang dituduh membentuk negara Islam Indonesia hingga membentuk pasukan tentara dan badan intelijen sendiri. Namun itu tidak terlihat di mata Kiflan Zen yang melihatnya sangat kuat rasa nasionalismenya tetapi dengan bimbingan ruh-ruh Islami dan ajaran Pancasila. Selain itu, Kiflan Zen menuturkan bahwa dalam ajaran sholat pun juga masih sama dengan syariat Islam. Lebih lanjut, soal poin-poin isu yang beredar di masyarakat tentang berkaitan dengan mazhab Bung Karno yang dianut Ponpes Al Zaitun, dan lanjutan salam Yahudi yang dinyanyikan dalam kegiatan keagamaan pun dibantah oleh Kiflan Zen. Pengurus wilayah Nahdlatul Ulama atau PWNU Kaltim menduga ada kemungkinan keberadaan mantan santri pesantren Al Zaitun di Kalimantan Timur. Adapun dari penyebaran anggota Ponpes Al Zaitun ini dikategorikan menjadi 2. Pertama adalah alumni atau aktivis dan yang kedua mantan santri. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Rais Syuriah PWNU Kaltim Azhar Qawim pada Selasa 20 Juni 2023. Di situ ia menyebutkan penyebaran anggota Al Zaitun bisa saja terjadi. Menurutnya terdapat alasan santri keluar dari Ponpes yang tengah jadi sorotan tersebut. Bisa saja ada ketidakcocokan dengan ajaran yang ada di lingkungan Ponpes Al Zaitun. Sehingga dari adanya mantan santri Ponpes Al Zaitun di Kalimantan Timur, menurutnya bukan dalam konteks menyebarkan ajaran. Artinya tidak sampai terlihat membawa paham yang dinilai mengandung kesesatan maupun berseberangan dengan nilai-nilai agama. Karenanya ia memastikan ajaran Ponpes Al Zaitun sama sekali belum tampak di seputar Kalimantan Timur. Sebagai informasi, sebelumnya Ponpes Al Zaitun yang berlokasi di Indramayu, Jawa Barat ini diduga menyebarkan ajaran yang melenceng dari rukun Islam. Sederet dugaan penodaan agama tersebut menjadi sorotan. Salah satunya adalah sesatkan asal-usul Al-Quran. Hingga kemudian beberapa waktu lalu warga mendemo Ponpes tersebut meminta pemerintah untuk segera melakukan tindakan tegas. Ex-pemimpin Negara Islam Indonesia atau NII Jawa Barat, Entis Sutisna membongkar penyimpangan di Pondok Pesantren Al Zaitun. Penyimpangan itu yang membuat dirinya memutuskan untuk keluar dari Ponpes dan tak lagi mengajar. Entis mengaku dirinya turut membantu pendirian Ponpes terbesar di Asia Tenggara tersebut.
ia menjadi salah satu orang yang berperan dalam mencari dana untuk membangun Ponpes. Andi Sutisna mengaku sudah aktif dalam pembangunan Ponpes yang dipimpin Syekh Panji Gumilang itu sejak tahun 1990 lalu. Kemudian di tahun 2006, ia memutuskan untuk keluar karena adanya sejumlah penyimpangan yang menurutnya salah. Salah satu penyimpangan di Ponpes pimpinan Panji Gumilang itu salah satunya terkait sholat. Dikatakannya Ponpes Al Zaitun belum mewajibkan sholat sebagaimana umat Islam pada umumnya.